calon pelaku. G. Bahwa dipandang penegak hukum berpangkat jenderal bintang 2 Kadipropam, maka menjadi janggal perbuatan kekerasan seksual atau permasalahan tersebut benar terjadi, apalagi dilakukan dalam situasi, kondisi, dan cara-cara sebagai berikut. 1. Ada fakta keadaan rumah yang tidak terlalu besar berada di pemukiman padat penduduk. 2. Ada fakta saat kejadian rumah tidak dalam keadaan sepi, namun ada ART dan para ajudan lainnya. 3. Adanya fakta korban Nopriansah Yosua Huta Barat ada seorang ajudan yang terlatih dan penunjukannya pastilah sudah berdasarkan penilaian ketat. 4. Adanya fakta korban Nopriansah Yosua Huta Barat adalah orang yang sangat dipercaya, yaitu dilihat dari tugas-tugas yang salah satunya mengelola keuangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah Saguling dan rumah dinas Duren 3 nomor 46. H. Berdasarkan teori relasi kuasa, perbuatan yang dituduhkan kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat merupakan suatu perbuatan yang berisiko tinggi, sehingga menjadi janggal jika dilakukan dengan cara sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, seperti membuka dengan paksa pintu kaca sliding yang terkunci sehingga terdengar suara hentakan pintu yang berbunyi keras, dan perbuatan-perbuatan janggal lainnya seperti membanting-banting tubuh saksi Putri Candrawati ke lantai dan ke atas kasur. I. Adanya peristiwa yang janggal di mana korban kekerasan seksual atau pemerkosaan justru memanggil pelaku pemerkosaan untuk bertemu dengannya di kamar, tempat di awal perbuatan kekerasan seksual tersebut dilakukan, bahkan dalam durasi selama 10 menit, yang substansi pembicaraannya hanya sebatas untuk menyampaikan pesan dengan perkataan, "Saya mengampuni perbuatanmu yang keji terhadap saya, tapi saya minta kamu untuk resign." Sebagaimana kesesuaian pada keterangan saksi Putri Candrawati dan terdakwa Riki Rijal Wibowo. D. Adanya peristiwa yang janggal di mana korban kekerasan seksual atau pemerkosaan justru dibiarkan pergi melakukan isolasi mandiri di tempat yang sama dengan pelaku kekerasan seksual, yaitu di rumah Duren 3, tanpa memiliki rasa trauma dan ketakutan sebagaimana yang terjadi pada korban pemerkosaan pada umumnya, adalah menunjukkan bahwa peristiwa kekerasan seksual hanyalah sebagai skenario yang dibuat untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya. K. Tuduhan kekerasan seksual tidak didukung dengan alat bukti ilmiah seperti alat bukti visum et repertum sebagian pendapat Profesor Dr. Muhammad Mustofa. Pada pokoknya menerangkan bahwa untuk membuktikan pemerkosaan harus ada bukti ilmiah, yaitu pemeriksaan forensik seperti jejak DNA. Jika tidak dilakukan maka susah melakukan pembuktian, dan ahli selanjutnya mengatakan hasil psikologi forensik dapat digunakan, namun harus dikuatkan oleh bukti lain. Tidak boleh hanya bertumpu pada satu saja. Bahwa dalam keterangannya ahli kriminologi Profesor Dr. Mustofa memberikan kesimpulan, 1. Di dalam perkara quo kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai motif atau latar belakang yang mendahului. 2. Adanya kemarahan pelaku terhadap peristiwa yang terjadi di Magelang adalah tidak jelas dikarenakan oleh suatu peristiwa apa. Berdasarkan hasil pemeriksaan poligraf menerangkan bahwa jawaban Putri Candrawati mengatakan ia tidak berselingkuh dengan korban Nopriansah Yosua Huta Barat adalah berbohong dengan hasil pemeriksaan -25. N. Bahwa apabila kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai peristiwa sebenarnya, maka menjadi petunjuk kuat bahwa peristiwa kekerasan seksual atau pemerkosaan merupakan bagian dari skenario yang dibuat oleh saksi Putri Candrawati untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi. 7. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri Candrawati menerangkan bahwa saksi Putri Candrawati merasa khawatir terhadap ancaman korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang punya senjata api atau pistol. Sedangkan di rumah Magelang hanya ada 2 RT saja, yaitu saksi Kuat Maklum dan saksi Susi. Sehingga menyebabkan saksi Putri Candrawati kemudian memutuskan untuk menghubungi terdakwa Riki Rijal Wibowo, namun ternyata tidak diangkat oleh terdakwa, sehingga kemudian saksi Putri Candrawati menghubungi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang sedang pergi ke sekolah Taruna Nusantara Magelang bersama dengan terdakwa Riki Rijal Wibowo dan meminta mereka agar segera kembali ke rumah. 8. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Kuat Ma'ruf, Putri Candrawati, terdakwa Riki Rijal Wibowo dan saksi Susi, yaitu setibanya di rumah Magelang, terdakwa Riki Rijal Wibowo langsung naik ke atas lantai 2, menemui saksi Putri Candrawati bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf, dan setelah keluar dari kamar saksi Putri Candrawati, lalu terdakwa Riki Rijal Wibowo turun ke bawah lantai 1 dan bertemu dengan Richard Eliezer dan sempat menanyakan keberadaan korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Lantas di dalam kamar ajudan tersebut saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu melihat dan menyaksikan sendiri terdakwa Riki Rijal Wibowo masuk ke kamar ajudan lantai 1 untuk mencari senjata korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard dan terdakwa Riki Rijal Wibowo, benar terdakwa Riki Rijal Wibowo masuk ke dalam kamar ajudan lantai 1. Kemudian dengan sengaja tanpa seizin dan sepengetahuan dari korban Nopriansah Yosua Huta Barat telah melucuti atau mengambil 1 buah senjata api jenis HS nomor seri H23301
milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat, dan 1 buah senjata api jenis Fire Out kaliber 223, dan kemudian menaruhnya di kamar Tribrata Putra Sambo di lantai 2. Bahwa saya fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Candrawati, dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan saksi Sugeng Putut saling bersesuaian satu sama lain, memberikan petunjuk bahwa alasan terdakwa Ricky Rijal Wibowo awalnya mengamankan senjata api jenis dinas milik korban Nopriansah Yosua Barat dan senjata jenis dinas Fire Out tersebut di samping untuk mencegahkan supaya tidak terjadi keributan yang lebih besar dan berbahaya lagi antara korban Nopriansah Yosua Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf yang sudah mengancam akan membunuh korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan pisau. Juga bentuk respon terdakwa Ricky Rijal Wibowo untuk menyikapi kekhawatiran saksi Putri Candrawati atas ancaman korban Yosua Huta Barat yang memiliki senjata api. Hal ini bersesuaian dengan keterangan di persidangan dan BAP tanggal 8 Agustus 2022 poin 12 yang pada pokoknya menerangkan, saya takut karena di rumah hanya ada Susi dan Kuat Ma'ruf, sedangkan korban Nopriansah Yosua Huta Barat mempunyai senjata atau pistol. Saya kemudian menelpon Richard karena di rumah hanya bertiga. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo, pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022, saksi Putri Candrawati ada menghubungi saksi Ferdi Sambo yang sedang berada di Jakarta sambil menangis, berbicara kepada saksi Ferdi Sambo tentang peristiwa yang bukan sebenarnya, bahwa korban Nopriansah Yosua Huta Barat telah masuk kamar pribadi saksi Putri Candrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Candrawati. Mendengar cerita tersebut, saksi Ferdi Sambo emosi dan marah kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat, namun saksi Putri Candrawati berinisiatif meminta kepada saksi Ferdi Sambo untuk tidak menghubungi siapa-siapa dengan perkataan, jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain. Melihat rumah Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mengingat korban Nopriansah memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain, yang saat ini mendampingi saksi Putri Candrawati di Magelang. Saksi Ferdi Sambo menyetujui permintaan Putri Candrawati tersebut dan saksi Putri Candrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri Candrawati, Kuat Ma'ruf, saksi Ferdi Sambo, dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo, benar dengan kehendak dan rencana yang dibuat oleh saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati dari komunikasi yang dilakukan secara berturut-turut baik pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2002 maupun esok harinya tanggal 8 Juli 2002 disepakati mereka bahwa terhadap terdakwa Ricky Rijal Wibowo maupun saksi Kuat Ma'ruf yang bertugas menjaga anak-anak Ferdi Sambo di Magelang untuk ikut serta ke Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, keterangan saksi Kuat Ma'ruf, dan keterangan saksi Susi, dan keterangan terdakwa sendiri benar. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 10 WIB pagi terdakwa yang mengetahui tugas terdakwa dengan Kuat Ma'ruf sebenarnya adalah untuk menjaga anak-anak Ferdi Sambo dan menjaga rumah di Magelang. Namun karena sudah mengetahui dan menghendaki kemungkinan adanya dilakukan sesuatu terhadap diri korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati, lalu terdakwa dengan sengaja tidak menolak permintaan saksi Putri Candrawati saat diajak berangkat ke Jakarta. Malah terdakwa dengan kehendaknya sengaja menerima ajakan Putri Candrawati untuk ikut berangkat ke Jakarta sambil menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo selaku atasan terdakwa untuk memberi pelajaran atau minta pertanggungjawaban kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, keterangan Kuat Ma'ruf, dan keterangan terdakwa sendiri, benar telah menerima ajakan saksi Putri Candrawati untuk ikut berangkat pulang ke Jakarta. Lalu terdakwa seharusnya menjauhkan saksi Kuat Ma'ruf dengan korban Nopriansah Yosua Huta Barat, malah berbuat sebaliknya. Karena dengan kehendak dan rencana sengaja mengajak saksi Kuat yang diketahui terdakwa sudah terjadi konflik dan berpikiran negatif serta marah terhadap diri korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Dan kehendak serta ajakan dari terdakwa tersebut tidaklah ditolak oleh saksi Kuat Ma'ruf. Sehingga kehendak dari terdakwa adalah sama dengan kehendak saksi Kuat Ma'ruf yang mau mendukung dan menunggu tindakan serta rencana selanjutnya dari saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo selaku atasan terdakwa untuk memberi pelajaran atau minta pertanggungjawaban kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari terdakwa Ricky Rijal Wibowo, saksi Kuat Putri Candrawati, dan Kuat Ma'ruf, benar sebelum rombongan berangkat ke Jakarta, saksi Putri Candrawati ada meminta kepada terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf untuk menyiapkan kendaraan yang akan digunakan untuk pergi ke Jakarta dan menghubungi patwal yang akan melakukan pengawalan selama perjalanan dari Magelang menuju ke Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari terdakwa Ricky Rijal Wibowo, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati, dan Kuat Ma'ruf yang saling bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa
ikut sertanya terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan Kuat Ma'ruf ke Jakarta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati yang akan meminta pertanggungjawaban atas permasalahan yang terjadi pada istrinya, dan sekaligus untuk membackup saksi Ferdi Sambo apabila ada perlawanan pada saat melakukan konfirmasi terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Video berita acara konfrontir poin 8A halaman 7 tanggal 18 Agustus 2022. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, terdakwa Ricky Rijal Wibowo, Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi dan saksi Putri Candrawati yang saling bersesuaian satu sama lain menerangkan bahwa terdakwa Ricky Rijal Wibowo maupun saksi Kuat Ma'ruf memiliki tugas untuk menjaga dan mengurus urusan rumah tangga serta keperluan anak-anak saksi Ferdi Sambo di Magelang. Dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo maupun saksi Kuat Ma'ruf tidak pernah pergi ke Jakarta tanpa disertai dengan anak-anak saksi Ferdi Sambo. Sehingga pengabaian terhadap pelaksanaan tugas pokok terhadap anak-anak saksi Ferdi Sambo di Magelang tersebut memberikan petunjuk kuat bahwa keikutsertaan terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan Kuat Ma'ruf ke Jakarta bukan merupakan inisiatif pribadi terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf, melainkan hasil keputusan, kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati untuk membackup saksi Ferdi Sambo jika korban Nopriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan pada saat dilakukan konfirmasi. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Ferdi Sambo dan keterangan terdakwa Ricky Rijal Wibowo yang bersesuaian satu sama lain, memberikan petunjuk bahwa pengamanan terhadap senjata api jenis HS nomor seri H2301 milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat ke dashboard mobil Lexus dan penyerahan senjata api jenis Steyr oleh terdakwa Ricky Rijal Wibowo kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang kemudian meletakkan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus yang ditumpangi oleh saksi Putri Candrawati adalah respon dalam bentuk kehendak dan rencana terdakwa Ricky Rijal Wibowo sebagai ajudan yang sudah terlatih untuk memuluskan dan mendukung kehendak saksi Ferdi Sambo yang berencana meminta bantuan kepada mereka untuk memberikan backup kepada saksi Ferdi Sambo apabila korban Nopriansah Yosua Huta Barat ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan konfirmasi di Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari Azan Romer, saksi Prayogi dan saksi Farhan Sabila yang menerangkan bahwa senjata api melekat ke masing-masing ajudan dan tidak boleh diamankan oleh satu sama lainnya. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri Candrawati, saksi Susi, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo. Selanjutnya sekira pukul 10 WIB rombongan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, yaitu mobil Lexus LM B1MH, di mana saksi Putri Candrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta. Pada bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai supir. Sedangkan saksi Richard selaku ajudan duduk sebelah kiri di bagian depan, saksi Putri Candrawati duduk di kursi tengah bersama saksi Susi. Kemudian untuk mobil Lexus Nopal L1973J kemudian dikemudikan oleh terdakwa Ricky Rijal Wibowo yang berangkat ke Jakarta satu mobil bersama dengan korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan saksi Ferdi Sambo yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa pemisahan korban Nopriansah Yosua Huta Barat dari mobil Lexus yang ditumpangi oleh saksi Putri Candrawati adalah berhubungan erat dengan masalah yang terjadi di Magelang dan kehendak Sambo yang akan melakukan konfirmasi terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat, serta menjadi petunjuk adanya peran serta terdakwa Ricky Rijal Wibowo secara fisik dalam melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat, dan sekaligus untuk memudahkan terdakwa Ricky Rijal Wibowo dalam memantau dan mengawasi pergerakan saksi korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Susi, Kuat Ma'ruf, Richard dan terdakwa Ricky Rijal yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa selain berada dalam satu mobil, terdakwa Ricky Rijal Wibowo secara fisik juga terus melakukan pengawasan terhadap pergerakan saksi korban Nopriansah Yosua Huta Barat, yaitu terlihat pada saat saksi korban Nopriansah Yosua Huta Barat pergi ke toilet rest area jalan tol yang selalu diikuti dan diawasi oleh terdakwa Ricky Rijal hingga kemudian korban Nopriansah Yosua Huta Barat kembali ke dalam mobil. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard, di mana terdakwa Ricky Rijal Wibowo ada menyampaikan kepada saksi Richard bahwa pada saat di perjalanan dari Magelang menuju Jakarta, terdakwa Ricky Rijal Wibowo ada berniat untuk mencelakai
atau membunuh korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang sedang tertidur di perjalanan dengan cara hendak menabrakkan mobil Lexus Nopol L1973JX milik saksi Ferdi Sambo dari arah sisi kiri ke arah mobil yang lain. Apabila dihubungkan dengan seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi dari peristiwa Magelang, Saguling, dan Duren 3, maka saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain, yang memberikan petunjuk adanya kehendak jahat dari terdakwa Ricky Rijal Wibowo untuk mendukung rencana saksi Ferdi Sambo merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat sudah ada sejak dari perjalanan dari Magelang menuju Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi kuat, saksi Ferdi Sambo dan saksi Prayogi yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa alasan saksi Kuat Ma'ruf membawa pisau dapur dari Magelang ke Jakarta adalah sebagai bentuk persiapan dirinya dalam rangka membackup saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati pada saat melakukan konfirmasi terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat apabila korban melawan, dan setelah kejadian pembunuhan korban Nopriansah Yosua Huta Barat, pisau yang dibawa tersebut diserahkan oleh Kuat Ma'ruf kepada Prayogi sebelum saksi Kuat Ma'ruf dibawa penyidik dan beberapa anggota Propos. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri, Richard, Kuat Ma'ruf dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo serta Susi, rombongan dari Magelang berangkat ke Jakarta berjalan beriringan dikawal oleh Patwal Polres Magelang menuju rumah Jalan Saguling dalam perjalanan menuju ke Jakarta. Saksi Putri Candrawati berinisiatif untuk tes PCR jika nanti sudah sampai Jakarta. Lalu meminta saksi Richard untuk memesan tes PCR. Saat itu terdakwa Richard menanyakan kepada saksi Putri terkait lokasi PCR. Lalu saksi Putri Candrawati menyampaikan awalnya untuk lokasi PCR di kediaman Bangka saja. Namun beberapa saat kemudian saksi Putri yang menghendaki diadakannya PCR tersebut memastikan kembali, emang sudah dipesan. Lalu saksi Richard menjawab, sudah Bu. Lalu saksi Putri mengganti lokasi PCR dengan mengatakan, ya udah di Saguling saja. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati dan Richard Eliezer memberikan petunjuk bahwa penentuan pelaksanaan PCR di rumah Saguling oleh saksi Putri Candrawati tersebut juga menjadi bagian dari perencanaan dan keputusan atau kehendak bersama dengan saksi Ferdi Sambo untuk mendukung cerita skenario tembak menembak yang telah disusun dan akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 346. Yaitu PCR dilakukan di Saguling, kemudian isolasi mandiri seolah-olah akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Hajan Romer, saksi Prayogi, pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, saksi Ferdi Sambo beralibi akan bermain bulu tangkis di Depok sebagai suatu kesatuan rangkaian perencanaan yang sudah dirancang oleh saksi Ferdi Sambo untuk melaksanakan skenario tembak-menembak di Duren 3 sebelum saksi Putri Candrawati tiba di Saguling. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, Hajan Romer, saksi Prayogi, keterangan ahli digital forensik Henry Prianto, dan barang bukti pada hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2002 sekira jam 14.46.12 waktu CCTV, saksi Ferdi Sambo yang masih memakai pakaian dinas harian tiba di rumah Saguling dan nampak masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan menggunakan lift naik ke lantai 3 ke kamar pribadinya sampai menunggu kedatangan rombongan saksi Putri tiba dari Magelang. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, saksi Kuat Ma'ruf, Susi, Richard, terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan ahli digital forensik dan barang bukti hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 14.58 WIB waktu CCTV, rombongan saksi Putri Candrawati yaitu saksi Kuat Ma'ruf, Susi, Richard, terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan menggunakan kaos warna putih, celana jeans panjang dan menggunakan masker berwarna hitam tiba di rumah Saguling. Bahwa terdakwa Ricky Rijal Wibowo juga sudah datang bersama dengan rombongan baru terlihat kemunculannya masuk ke rumah Saguling menggunakan kaos warna hitam sekira pukul 15.35 WIB waktu CCTV. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan Richard Eliezer, ahli digital forensik dan barang bukti bahwa pada saat saksi Putri Candrawati dan rombongan tiba di rumah Saguling, lalu saksi Putri Candrawati di luar kebiasaan
ada meminta kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk mengamankan senjata api jenis Tower Up ke lantai 3 untuk diletakkan di lemari senjata yang tempatnya hanya diketahui oleh saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati saja, dan menjadi petunjuk kuat bahwa pengamanan senjata api tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari rencana pembunuhan guna meminimalisir perlawanan dari korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang dapat menjangkau senjata api jenis Steyr AUK tersebut apabila tidak diamankan. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, Richard, saksi Ajan Romar dan Prayogi, sesuai kebiasaan senjata api jenis Steyr AUK nomor pabrik 14 USA 247 selalu disimpan oleh ajudan di kamar ajudan, bukan di lemari senjata api milik saksi Ferdi Sambo dan yang ada di lantai 3. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, ahli digital forensik dan barang bukti, berdasarkan perintah dari saksi Putri Candrawati kemudian sekira pukul 14.58 WIB waktu CCTV, saksi Richard Eliezer Pudiang membawa senjata api jenis Steyr AUK ke lantai 3 dan meletakkan senjata api tersebut di lemari senjata yang ada di lantai 3 atas arahan dari saksi Putri Candrawati. Bahwa sesuai fakta persidangan tidak ada tindakan saksi Putri Candrawati meminta saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk mengamankan senjata api dinas jenis HS milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat ke dalam lemari senjata yang ada di lantai 3. Menjadi petunjuk kuat adanya kehendak dan rencana bahwa senjata api yang akan digunakan untuk mendukung skenario tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 nomor 46 yang disusun oleh saksi Ferdi Sambo. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan keterangan terdakwa sendiri benar, setelah sampai di rumah Saguling tidak ada niat baik terdakwa untuk mengembalikan senjata api dinas jenis HS milik korban yang sudah diamankan dijauhkan selama 1 harian dari korban Nopriansah Yosua Huta Barat, sehingga peran fisik terdakwa tidak mengembalikan senjata api jenis HS nomor seri H23301 milik korban di dalam dashboard mobil Lexus menjadi petunjuk kuat adanya kehendak dan rencana terdakwa terhadap senjata api jenis HS akan digunakan dan sudah dipersiapkan untuk mendukung skenario tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 yang disusun oleh saksi Ferdi Sambo, dan juga sebagai rencana agar korban tidak pergi kemana-mana dan selalu berada di dalam pengawasan fisik terdakwa. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, saksi Kuat Ma'ruf, Susi, Richard, dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo serta ahli digital forensik dan barang bukti, sekira pukul 14.57.45 WIB waktu CCTV pada saat saksi Putri Candrawati tiba di Saguling dan hendak naik ke lantai 3 pada saat sedang berada di depan lift, saksi Putri Candrawati ada memanggil saksi Kuat Ma'ruf dengan menggunakan gerakan tangan dengan maksud untuk mengajak saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 3. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, Kuat Ma'ruf, saksi Richard, terdakwa Ricky Rijal Wibowo, ahli digital forensik, yang menerangkan barang bukti rekaman bahwa sekira pukul 15.0017 WIB waktu CCTV, saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam lift bersama saksi Putri Candrawati naik ke lantai 3, di mana lantai 3 adalah area privat keluarga inti dan ajudan serta RT hanya akan naik ke lantai 3 jika dalam keadaan mendesak, penting atau adanya perintah khusus atau segera yang harus dikerjakan oleh ajudan atau RT. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Kuat Ma'ruf, ia turun dari lantai 3 melalui pintu belakang menuju ke tangga arah dapur, dan sesuai dengan keterangan saksi Putri Candrawati yang dapat mengakses fingerprint pintu tangga 3 ke arah dapur adalah hanya saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati, sehingga hal ini menunjukkan fakta bahwa di lantai 3 tersebut telah ada pertemuan dan komunikasi antara saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Candrawati, dan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 yang terjadi minimal 3 menit, sehingga menjadi petunjuk kuat adanya waktu yang cukup dan memadai dalam penyatuan kehendak, komunikasi serta penguatan skenario antara saksi Kuat, saksi Putri Candrawati, dan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 tersebut, yaitu dilihat dari arah saksi Kuat Ma'ruf turun melalui pintu belakang menuju ke tangga arah dapur yang menggunakan fingerprint yang hanya bisa diakses oleh saksi Ferdi Sambo dan Putri Candrawati saja. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, ahli digital forensik, dan barang bukti menerangkan sekira pukul 15.03 WIB waktu CCTV, saksi Kuat Ma'ruf keluar dari rumah dan dilanjutkan oleh saksi Richard melakukan tes PCR. Bahwa sesuai fakta persidangan
Berdasarkan transaksi Ferdi Sambo dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo, saksi Ferdi Sambo memanggil terdakwa Ricky Rijal Wibowo menggunakan handy talkie dan kemudian sekira pukul 15.42.59 WIB, waktu CCTV terdakwa Ricky Rijal Wibowo naik ke lantai 3 melalui lift untuk menemui saksi Ferdi Sambo. Bahwa saya fakta di persidangan berdasarkan transaksi Ferdi Sambo dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo. Setelah terdakwa Ricky Rijal Wibowo bertemu dengan saksi Ferdi Sambo, lalu saksi Ferdi Sambo bertanya kepada terdakwa Ricky Rijal Wibowo dengan mengatakan, "Ada apa di Menggelang?" Lalu dijawab oleh terdakwa, "Tidak tahu, Pak." Kemudian saksi Ferdi Sambo berkata lagi, "Ibu sudah dilecehkan oleh Yosua." Selanjutnya saksi Ferdi Sambo meminta kepada terdakwa Ricky Rijal dengan berkata, "Kamu berani nggak tembak dia, Yosua?" Kemudian dijawab oleh terdakwa Ricky Rijal Wibowo, "Tidak berani, Pak, karena saya nggak kuat mentalnya, Pak." Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa Ricky Rijal Wibowo, "Tidak apa-apa, tapi kalau dia Yosua melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan saksi Ferdi Sambo tersebut tidak pernah dibantah atau ditolak oleh terdakwa Ricky Rijal Wibowo sebagaimana perintah sebelumnya, yaitu perintah untuk menembak. Setelah itu saksi Ferdi Sambo meminta kepada terdakwa untuk memanggil saksi Richard naik ke lantai 3. Bahwa dihubungkan dengan teori alat yang akan digunakan, yaitu permintaan menembak korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan senjata api, menjadi dasar yang kuat adanya willen and witten pada diri terdakwa, yaitu terdakwa sudah sepatutnya mengetahui dan dapat membayangkan bahwa perintah menembak adalah suatu perintah yang dapat membahayakan jiwa orang lain, yaitu jiwa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Sehingga tidak adanya sikap membantah permintaan saksi Ferdi Sambo untuk membackup dan mencegah kemungkinan-kemungkinan akan dilaksanakan penembakan di Duren 3 merupakan suatu kesengajaan terdakwa Ricky Rijal Wibowo telah menyatukan kehendak merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat bersama dengan saksi Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Hal mana sesuai dengan pendapat SR Santuri dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 338 yang pada pokoknya menerangkan, kesengajaan itu dapat disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis dari alat yang digunakan. Misalnya dosis racun yang cukup banyak diminumkan kepada korban, maka tidak lain kesimpulannya adalah pembunuhan. Demikian halnya perintah menembak, jelas terdakwa dapat mengetahui dan membayangkan bahwa kesimpulannya adalah untuk merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Dilanjutkan. Bahwa perkataan terdakwa Ricky yang mengatakan tidak berani, Pak, karena saya nggak kuat mentalnya, Pak, adalah bukan suatu perkataan yang dimaksudkan untuk mencegah agar saksi Ferdi Sambo tidak melakukan penembakan terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat, melainkan hanya sebagai bentuk pernyataan kehendak dari terdakwa Ricky Rijal Wibowo yang tidak bersedia mengambil peran sebagai orang yang akan melaksanakan perbuatan material menembak korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan alasan terdakwa Ricky Rijal Wibowo tidak mempunyai keberanian untuk itu atau tidak kuat mental. Namun ketika saksi Ferdi Sambo menawarkan kepada terdakwa Ricky untuk bertugas melakukan pembackupan dengan perkataan, "Kalau dia melawan, kamu backup saya di Duren 3. Terdakwa Ricky tidak ada melakukan bantahan atau penolakan sebagaimana halnya penolakan terhadap perintah yang pertama untuk melakukan penembakan. Sehingga sikap tidak membantah dan menolak tersebut menunjukkan bukti yang kuat adanya persamaan kehendak antara terdakwa Ricky Rijal Wibowo bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati dan saksi Kuat Ma'ruf untuk merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang perwujudannya nanti akan dilaksanakan oleh terdakwa Ricky Rijal Wibowo dalam bentuk hadirnya terdakwa untuk melakukan pembackupan pada saat penembakan korban Nopriansah Yosua Huta Barat tersebut dilaksanakan. Bahwa bentuk persamaan kehendak terdakwa Ricky Rijal Wibowo untuk bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati dan saksi Kuat Ma'ruf merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat yaitu terlihat dari sikap dan tindakan terdakwa yang dari awal sudah mengetahui adanya kehendak jahat dari saksi Ferdi Sambo untuk menembak Nopriansah Yosua Huta Barat. Namun sebagai sesama rekan penegak hukum dan sesama rekan ajudan justru sama sekali tidak berusaha melakukan upaya-upaya untuk mencegah agar perbuatan jahat tersebut tidak terjadi. Sehingga dengan itu telah tersirat adanya suatu kesengajaan terdakwa Ricky Rijal Wibowo secara bersama-sama berkehendak merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, ahli digital Heri Prianto, dan barang bukti, oleh karena merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat sudah menjadi bagian dari kehendak terdakwa Ricky, maka terdakwa Ricky terus mendukung terlaksananya semua rencana-rencana jahat dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati untuk merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat.
dengan cara menembak, yaitu justru mematuhi permintaan saksi Ferdisambo untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan segera setelah terdakwa Ricky Rizal Wibowo turun dari lantai 3 menggunakan lift sekira pukul 15.53.42 WIB waktu CCTV. Dan karena sudah menjadi kehendak yang sama, kemudian terdakwa Ricky Rizal Wibowo tanpa melakukan upaya untuk mencegah niat dan rencana jahat tersebut kemudian melaksanakannya dengan memanggil saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan perkataan, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift saja, Cat." Bahwa perkataan naik lift itu pun saja jelas sudah menjadi petunjuk yang kuat tentang akan adanya perintah yang penting dan segera yang akan diberikan kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, yaitu untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara menembak, dan perintah ini seharusnya sudah selayaknya lah terfikirkan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo akan diberikan kepada saksi Richard dan kemungkinan bersedia untuk menerima perintah tersebut. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, ahli digital forensik Heri Prianto dan barang bukti, berdasarkan perintah dari terdakwa Ricky tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.56.29 waktu CCTV masuk ke rumah Saguling, dan pada saat yang bersamaan juga datang saksi Diryanto, yang kemudian saksi Diryanto ini bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf dan menyampaikan kepada saksi Kuat Ma'ruf dengan terkait kondisi rumah dinas Duren 3 yang mengatakan, "Om omah wis resik, ora dikunci." Selanjutnya, sekira pukul 15.56.53 waktu CCTV, saksi Richard kemudian masuk ke dalam lift untuk naik ke lantai 3 menemui saksi Ferdisambo yang sedang duduk di sofa panjang ruang keluarga lantai 3. Kemudian saksi Richard yang dari awal tidak memahami peristiwa apa yang terjadi di Magelang, kemudian menerima penjelasan dari saksi Ferdisambo untuk seolah-olah mengkonfirmasi terkait kejadian tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, sebagaimana cerita yang sudah dibuat bersama-sama dengan saksi Putri Chandrawati yang belum pasti kebenarannya, dengan mengatakan bahwa waktu di Magelang Ibu Putri Chandrawati dilecehkan oleh Yosua. Pada saat saksi Ferdisambo menjelaskan kejadian di Magelang kepada saksi Richard, saksi Putri yang mendengar perkataan saksi Ferdi langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdisambo sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara saksi Richard dan saksi Ferdisambo. Selanjutnya, saksi Ferdisambo mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada saksi Richard, "Berani kamu tembak Yosua?" Atas pertanyaan saksi Ferdisambo tersebut, lalu saksi Richard menyatakan kesediaannya, "Siap, Komandan." Mendengar kesediaan dan kesiapan saksi Richard untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu saksi Ferdisambo langsung menyerahkan satu kotak peluru 9 mm kepada saksi Richard, disaksikan oleh saksi Putri, di mana satu kotak peluru 9 mm tersebut telah dipersiapkan untuk digunakan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa setelah saksi Ferdisambo meminta kepada saksi Richard untuk menambahkan amunisi pada magazin senjata api merek Glock 17 milik saksi Richard. Saat itu amunisi dalam magazin saksi Richard yang semula berisi 7 butir peluru 9 mm ditambah 8 butir peluru 9 mm. Selanjutnya saksi Richard memasukkan peluru satu persatu ke dalam magazin pada senjata api Glock 17 miliknya untuk mengikuti permintaan saksi Ferdisambo tersebut. Bahwa pada saat saksi Richard mengisi 8 butir peluru 9 mm ke dalam magazin senjata api Glock 17 yang diberikan oleh saksi Ferdisambo, saksi Richard telah mengetahui tujuan pengisian peluru 9 mm tersebut digunakan untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa kemudian saksi Ferdisambo yang sebelumnya sudah menyusun rencana untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan telah menimbang dengan tenang dan matang perbuatan dan akibat-akibat dari tindakan yang hendak dilakukan oleh bersama-sama saksi Richard untuk menembak korban Nofriansah yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebagaimana permintaan saksi Ferdisambo. Lalu sebagai bagian dari rencana merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Ferdisambo berkata lagi kepada saksi Richard dengan menyampaikan peran dari saksi Richard, yaitu berperan untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sementara saksi Ferdisambo akan berperan untuk menjaga saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Karena kalau saksi Ferdisambo yang menembak, dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya. Bahwa selanjutnya, saksi Ferdisambo menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menjelaskan alasan saksi Richard untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan skenarionya adalah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dianggap telah melecehkan saksi Putri Chandrawati yang kemudian berteriak minta tolong, lalu saksi Richard datang, selanjutnya korban Nofriansah menembak saksi Richard dan dibalas tembakan lagi oleh saksi Richard. Bahwa pada saat itu saksi Ferdisambo menjelaskan tentang skenario tersebut, saksi Putri ikut mendengarkan pembicaraan antara saksi Ferdisambo dengan saksi Richard perihal pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa menurut saksi Richard, saksi Putri pun juga mendengar saksi Ferdisambo menyampaikan skenario kepada saksi Richard dengan mengatakan
jika ada orang yang bertanya dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Mendengar perkataan saksi Ferdisambo tersebut, lalu saksi Richard menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti dan bentuk persetujuan atas rencana jahat saksi Ferdisambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan saat itu saksi Richard ada mendengar saksi Putri dengan suara yang pelan mengingatkan saksi Ferdisambo tentang CCTV di rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan sarung tangan. Bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa kesesuaian keterangan saksi Richard, saksi Ferdisambo, untuk meminimalisir perlawanan korban Nofriansah Yosua Huta Barat ketika rencana jahat tersebut dilaksanakan, harus dipastikan bahwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dalam keadaan sudah tidak bersenjata lagi. Dan untuk mendukung skenario tembak-menembak yang telah ia buat, lalu saksi Ferdisambo menanyakan keberadaan senjata api milik korban Nofriansah Yosua kepada Richard yang sudah diamankan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo terlebih dahulu dengan mengatakan mana senjata Yosua. Dijawab oleh saksi Richard ada disimpan di mobil Lexus LM. Saksi Ferdisambo kemudian meminta saksi Richard untuk mengambil senjata api milik korban Nofriansah. Lalu saksi Richard yang sudah menyetujui rencana dan niat jahat saksi Ferdisambo turun ke lantai 1 dengan menggunakan lift menuju mobil Lexus untuk mengambil senjata api dinas HS nomor seri H23301 yang sengaja sudah diamankan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo di dalam dashboard mobil Lexus LM nomor Pol B1 MAH. Dan kemudian saksi Richard memasukkan senjata api HS milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke dalam tas merek Tumi milik saksi Richard. Bahwa sekira pukul 15.5629 waktu CCTV, saksi Richard masuk ke dalam rumah saguling melalui garasi. Saksi Richard membawa senjata api dinas jenis HS tersebut menuju ke lantai 3 melewati tangga dapur untuk kemudian menyerahkan senjata api tersebut kepada saksi Ferdisambo. Pada saat saksi Richard menyerahkan senjata api HS milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Ferdisambo, saksi Richard melihat saksi Ferdisambo sudah menggunakan sarung tangan warna hitam sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa tujuan lain selain untuk memastikan apa korban Nofriansah Yosua Huta Barat sudah dalam keadaan tidak bersenjata lagi, pengambilan dan penyerahan senjata api dinas HS milik saksi korban kepada saksi Ferdisambo adalah juga bertujuan untuk kepentingan pembuatan skenario tembak-menembak antara saksi Richard dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang seolah-olah telah melecehkan istri saksi Ferdisambo sehingga korban kemudian mati tertembak. Bahwa pelaporan yang dilakukan oleh saksi Diryanto kepada Kuat dengan mengatakan, "Om, rumah sudah bersih, tidak dikunci," dan dijawab, "Makasih Dir," adalah petunjuk Kuat sebagai perbuatan persiapan dan peran aktif saksi Kuat Ma'ruf untuk menjalankan rencana jahat yang telah disusun oleh saksi Ferdisambo, saksi Putri Candrawati dan saksi Richard, yaitu dalam skenario tembak-menembak yang disusun saksi Kuat Ma'ruf bertugas untuk menutup pintu yang ada di lantai 1 dan menutup pintu yang ada di balkon atas lantai 2. Bahwa untuk melaksanakan rencana yang sudah disusun merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, kemudian saksi Putri Candrawati sekira pukul 16.21.31 waktu CCTV turun ke lantai 1 dan kemudian meminta kepada saksi Daden untuk menyampaikan kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo agar ikut ke rumah dinas Duren 3 dengan alasan penyampaian kepada saksi Daden untuk seolah-olah melaksanakan kegiatan isolasi mandiri. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri, saksi Kuat dan keterangan terdakwa, setelah selesai menyusun rencana dan menyamakan kehendak dengan saksi Ferdisambo untuk merampas nyawa korban, lalu saksi Putri Candrawati turun ke lantai 1 rumah saguling dan mengajak terdakwa Ricky Rizal ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan rencana akan melakukan isolasi mandiri. Kemudian terdakwa Ricky yang sudah memiliki pengetahuan dan kehendak yang sama dengan saksi Ferdisambo yang berencana merampas nyawa korban justru dengan sengaja mengajak saksi Kuat Ma'ruf untuk ikut ke Duren 3 yang juga sudah mempersiapkan pisau di dalam tas lempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nofriansah melakukan perlawanan. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, saksi Putri, saksi Kuat dan keterangan terdakwa sendiri untuk mewujudkan rencana selanjutnya supaya korban mau ikut ke rumah dinas Duren 3, lalu saksi Putri lebih dahulu naik dan duduk di kursi tengah mobil Lexus LM. Disusul saksi Kuat dan saksi Richard duduk di kursi belakang mobil, sedangkan terdakwa Ricky atas pengetahuan dan kehendak yang sudah dimilikinya sengaja mengambil peran fisik untuk mengemudikan mobil Lexus LM dengan tujuan agar korban Nofriansah mau diajak dan ikut ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Atas ajakan dan peran fisik terdakwa yang sengaja mengemudikan mobil menyebabkan korban ikut naik ke mobil dan duduk di depan di samping kursi terdakwa Ricky Rizal Wibowo.
Selanjutnya mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.06 tanpa ada usaha dari terdakwa Ricky Rizal Wibowo untuk memberitahu dan menghentikan kehendak dan rencana dari saksi Ferdi Sambo tersebut. Malah terdakwa Ricky Rizal Wibowo berkehendak memuluskan dan mewujudkan rencana tersebut dengan mengambil peran fisik mengemudikan mobil agar korban sampai di lokasi yang direncanakan, yaitu di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan pada saat mengemudikan mobil Lexus LM tersebut, terdakwa juga sengaja karena kehendaknya ingin memuluskan dan mewujudkan rencana yang sudah disusun saksi Ferdi Sambo, sengaja tidak memberitahu dan mengembalikan senjata api HS milik korban Nofriansah yang sudah dilucuti dan disimpannya di dashboard. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, saksi Putri, saksi Kuat, dan keterangan terdakwa sendiri, dengan adanya pengetahuan saksi Putri, saksi Richard, saksi Kuat, dan terdakwa Ricky tentang niat dan rencana saksi Ferdi Sambo yang ingin merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, maka posisi masing-masing saksi dan terdakwa di dalam mobil Lexus LM, yaitu duduk bangku tengah saksi Putri, duduk di bangku belakang saksi Kuat dan saksi Richard, dan duduk sebagai pengemudi terdakwa Ricky adalah bentuk peran fisik persiapan pelaksanaan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk membawa korban dirampas nyawanya di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, saksi Putri, saksi Kuat, saksi Diryanto, saksi Ferdi Sambo, keterangan terdakwa sendiri, dan keterangan ahli digital forensik Heri Prianto, serta barang bukti, bahwa sekira pukul 17.06 waktu CCTV, rombongan tiba di rumah dinas Duren 3, lalu korban terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu saksi Putri turun dari mobil diikuti oleh saksi Kuat, masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat, langsung menuju ke kamar utama di lantai 1, diantar oleh saksi Kuat. Setelah itu, saksi Kuat langsung menjalankan perannya yang sudah dibuat, yaitu menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh, langsung menutup pintu balkon padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Menjalankan perannya yang sudah dibuat, yaitu menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh, langsung menutup pintu balkon padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari saksi Kuat, melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari saksi Diryanto sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren 3 yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas Duren 3. Selanjutnya pada saat saksi Kuat berada di lantai 2, saksi Richard juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan, namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut, saksi Richard justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Untuk terdakwa Ricky, pada saat tiba di rumah dinas Duren 3 tidak ikut masuk tetapi berdiri di garasi rumah untuk terus bertugas mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan korban tidak kemana-mana, dan tugas ini sudah terdakwa Ricky jalankan sejak dari perjalanan Magelang menuju Jakarta. Bahwa untuk menjalankan skenario saksi Putri seolah-olah akan dilecehkan atau diperkosa oleh korban sehingga terjadi tembak-menembak antara korban dengan saksi Richard yang sebelumnya saat datang menggunakan baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam panjang, lalu sesudah berada di dalam rumah sengaja dikondisikan berpenampilan seksi dengan mengganti pakaian yang lebih seksi, yaitu dengan baju model blus kemeja warna dengan pakaian hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam, sehingga seolah-olah menjadi penyebab mengapa korban kemudian berniat melecehkan atau memperkosa saksi Putri Chandrawati. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi, dan dan keterangan ahli digital Heri Prianto, serta barang bukti sekira pukul 17.08 waktu CCTV, saksi Ferdi Sambo yang akan merampas nyawa korban kemudian berangkat dengan saksi Azan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi selaku sopir menuju rumah dinas Duren 3 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX dengan dikawal oleh saksi Damianus dan saksi Farhan Sabila. Dengan skenario seolah akan bermain bulu tangkis di Depok yang jalurnya melalui rumah dinas Duren 346. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi, dan keterangan ahli Heri Prianto, serta barang bukti sesampainya di sekitar rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.09 waktu CCTV, kemudian saksi Ferdi Sambo memainkan siasatnya seolah-olah sedang mendapat telepon dari saksi Putri Chandrawati dan kemudian meminta kepada driver saksi Prayogi untuk berhenti karena saksi Ferdi Sambo seolah-olah akan melihat
yang terjadi terhadap saksi Putri di rumah dinas Duren 3. Lalu saksi Romer turun terlebih dahulu dan mobil dimundurkan. Selanjutnya saksi Ferdisambo menyuruh saksi Prayogi untuk menghentikan mobil tepat di samping rumah dinas Duren 3. Dan saat itu saksi Ferdisambo langsung bergegas turun dari mobil. Saat saksi Ferdisambo turun dari mobil, senjata api yang dibawanya terjatuh di dekat saksi Ferdisambo. Melihat kejadian itu, saksi Azan Romer yang berada di samping saksi Ferdisambo hendak memungut senjata api HS milik korban Nofriansah tersebut, akan tetapi dicegah oleh saksi Ferdisambo dengan mengatakan, biar saya saja yang mengambil. Lalu senjata api HS tersebut langsung diambil oleh saksi Ferdisambo, yang saat itu saksi Azan Romer melihat saksi Ferdisambo sudah menggunakan sarung tangan hitam dan senjata api HS tersebut. Dapatkan berbagai pilihan pendanaan modal usaha dari Modalku. Modal usaha Digital Heri Prianto serta barang bukti. Selanjutnya saksi Ferdisambo bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1. Saat itu saksi Kuat Ma'ruf melihat saksi Ferdisambo dalam keadaan raut muka marah dan emosi. Lalu dengan nada tinggi saksi Ferdisambo mengatakan, "Wat, mana Ricky dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan saksi Richard yang mendengar suara saksi Ferdisambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdisambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdisambo. Lalu saksi Ferdisambo mengatakan kepada saksi Richard, "Lumio, kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Lumio mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Sekira pukul 17.12, saksi Kuat untuk melaksanakan perintah saksi Ferdisambo keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa Ricky yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa Ricky menghampiri korban Nofriansah yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban bahwa dirinya dipanggil oleh saksi Ferdisambo. Kemudian korban dan terdakwa Ricky berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan dengan posisi saksi Kuat berjalan di depan diikuti oleh Nofriansah Yosua Barat dan posisi terakhir adalah terdakwa Ricky. Bahwa meskipun saksi Kuat sebagai seorang asisten rumah tangga tidak ikut serta dipanggil, namun karena sudah tahu apa yang menjadi tugasnya yaitu bersama-sama dengan terdakwa akan membackup saksi Ferdisambo dan saksi Richard untuk membackup dalam merampas nyawa korban Nofriansah, maka saksi Kuat pun kemudian juga ikut masuk ke dalam, bahkan berjalan dalam posisi yang paling depan. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo, saksi Kuat, saksi Richard, keterangan terdakwa dan ahli balistik, sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdisambo bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah. Pada saat itu saksi Ferdisambo langsung mendorong korban Nofriansah ke depan sehingga posisi korban tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdisambo dan saksi Richard yang berada di samping kanan saksi Ferdisambo. Sedangkan posisi saksi Kuat berada di belakang saksi Ferdisambo dan terdakwa Ricky berada di belakang saksi Richard. Sedangkan saksi Putri berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdiri. Kemudian saksi Ferdisambo langsung mengatakan kepada korban dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya saksi Ferdisambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Dan atas saran dan teriakan tersebut selanjutnya saksi Richard langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali sehingga korban Nofriansah terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, kemudian saksi Ferdisambo menghampiri korban Nofriansah yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup, masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu, untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, saksi Ferdisambo yang sudah memakai sarung tangan menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 2 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban sehingga korban meninggal dunia. Tembakan saksi Ferdisambo tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard, dan keterangan terdakwa,
Selanjutnya saksi Ferdisambo dengan maksud untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya sebagai bagian dari upaya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Kemudian saksi Ferdisambo menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali, lalu berbalik arah dan menghampiri korban Nofriansah, lalu menempelkan senjata api HS nomor seri H23301 milik korban ke tangan kiri korban Nofriansah. Untuk kemudian saksi Ferdisambo berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban untuk menembak ke arah tembok di atas TV. Selanjutnya senjata api HS nomor seri H23301 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban dengan tujuan seolah terjadi tembak-menembak antara saksi Richard dengan korban Nofriansah. Bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli balistik Puslapor Bareskrim Arif Sumirat ST sebagai berikut. Mohon izin tidak dibacakan. Yang kesimpulan aja. Ya. Bahwa dari rangkaian fakta hukum kejadian penembakan terhadap korban Nofriansah tersebut di atas dihubungkan dengan hasil uji balistik baik terhadap senjata api, proyektil, serpihan peluru, dan arah perkenaan tembakan serta pengujian gunshot residue bersesuaian satu sama lain sehingga mendukung pembuktian dalam perkara akuo bahwa benar pelaku material penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Barat adalah saksi Richard dan terdakwa Ferdisambo dengan kesimpulan sebagai berikut. A. Bahwa seingat saksi Richard mengisi peluru di senjata Glock seri MPY 51 miliknya adalah sebanyak 7 buah butir peluru, maka menunjukkan penambahan peluru yang diberikan oleh saksi Ferdisambo untuk diisikan ke dalam magazin adalah sebanyak 8 butir peluru sehingga total peluru yang terisi adalah 15 butir peluru. B. Bahwa jika butir peluru yang tersisa di magazin adalah sebanyak 12 butir, maka sesuai jumlah total butir peluru yang di magazin sebanyak 15 butir peluru menunjukkan jumlah butir peluru yang ditambahkan oleh saksi Richard ke tubuh ditembakkan oleh saksi Richard ke tubuh korban adalah sebanyak 3 buah butir peluru. C. Bahwa jika di TKP ditemukan 8 selongsong peluru yang identik dengan Glock seri MPY 851, maka dijumlahkan dengan jumlah butir peluru yang tersisa di magazin sebanyak 12 butir peluru, totalnya adalah sebanyak 20 butir peluru. Sehingga terdapat kelebihan sebanyak 5 selongsong peluru yang bukan ditembakkan oleh saksi Richard, sehingga menjadi petunjuk kuat ditembakkan oleh saksi Ferdisambo. D. Bahwa dihubungkan dengan arah perkenaan tembakan dan skenario yang dibuat yaitu senjata Glock seri MPY 851 milik saksi Richard ditembakkan dari atas tangga menuju ke bawah oleh saksi Ferdisambo adalah sinkron dengan keterangan uji balistik yang menyimpulkan terdapat 5 perkenaan tembakan dan sinkron juga dengan jumlah kelebihan selongsong peluru sebanyak 5 buah selongsong peluru sebagai berikut. Perkiraan terdapat tembakan dari atas ke bawah sebanyak 2, namun yang saksi ketahui 1 perkenaan lubang tembak di list plafon dan 1 perkenaan tembakan pada cermin di atas lemari TV. 3 perkenaan tembakan pada lantai berlapiskan parkit di depan kamar gudang depan kamar mandi lantai 1. Bahwa di antara 3 perkenaan tembakan pada lantai berlapiskan parkit depan kamar gudang depan kamar mandi lantai 1 tersebut, jika dilihat dari arah tembakan memberikan petunjuk kuat bahwa 2 tembakan diantaranya masuk mengenai organ tubuh korban Nofriansah sebagaimana surat keterangan ahli nomor 060 sekian dan ditandatangani oleh Dr. Ade Firmansyah sebagai berikut. 1. Kepala bagian belakang sisi kiri. 2. Pada puncak bahu kanan. Dengan demikian, 3 tembakan yang dilakukan oleh saksi Richard dilihat dari tembakan dari depan, yaitu antara lain masuk mengenai organ tubuh saksi korban sebagai berikut. 1. Dada sisi kanan. 2. Bibir bawah. 3. Lengan di bawah tangan kiri sisi belakang. F. Selanjutnya dihubungkan dengan arah perkenaan tembakan dan skenario yang dibuat yaitu senjata api HS seri nomor H23301 milik korban ditembakkan dari bawah menuju ke atas tangga oleh saksi Ferdisambo adalah sinkron dengan keterangan uji balistik yang menyimpulkan terdapat 3 perkenaan tembakan dan sinkron juga dengan jumlah kelebihan selongsong peluru yang ditemukan dan disita sebanyak 2 buah selongsong peluru sebagai berikut. Jumlah selongsong peluru yang identik dengan senjata HS seri H23301 adalah sebanyak 2 buah selongsong peluru. Jumlah perkenaan tembakan ke arah dinding atas adalah 3 perkenaan tembakan. Maka sesuai keterangan ahli di persidangan terdapat 1 butir selongsong peluru yang hilang dan sudah ditemukan namun tidak dilakukan penyitaan. Setelah nyawa korban Nofriansah Yosua Barat berhasil dirampas sehingga korban meninggal dunia sekira pukul 17.16 waktu Indonesia Barat, saksi Ferdisambo keluar rumah melalui pintu dapur menuju garasi dan pada saat itu saksi Ferdisambo bertemu dengan saksi Azan Romer yang berlari ke dalam rumah sambil memegang senjata api karena terkejut mendengar suara tembakan. Lalu secara spontan menodongkan senjata apinya ke arah saksi Ferdisambo dan saksi Ferdisambo mengatakan kepada saksi Azan Romer, "Ibu di dalam." Setelah itu saksi Azan Romer masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi Richard yang sedang memegang senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851.
Sesuai fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Richard, dan saksi Azan Romer, setelah penembakan saksi Ferdi Sambo ada masuk kembali ke dalam rumah bertemu dengan saksi Richard dan saksi Azan Romer. Lalu saksi Ferdi Sambo melayangkan sikunya ke arah saksi Azan Romer dan berkata, "Kalian tidak bisa menjaga ibu." Setelah itu saksi Ferdi Sambo masuk ke dalam kamar untuk menjemput saksi Putri yang berada di kamar dan membawa saksi Putri keluar rumah dengan cara merangkul kepala saksi Putri menempel di dada saksi Ferdi Sambo. Sesampainya di luar rumah, saksi Ferdi Sambo meminta kepada terdakwa Riki untuk mengantarkan saksi Putri ke rumah Jalan Saguling. Selanjutnya, pada saat saksi Ferdi Sambo kembali ke dalam rumah, saksi Kuat Ma'ruf yang berada di garasi dan saksi Richard tetap berada di dalam rumah seolah-olah tidak terjadi peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa beberapa saat setelah kejadian perampasan nyawa korban Nofriansah, saksi Ferdi Sambo menelpon Hendra Kurniawan dan Beni Ali serta saksi Ari Cahya untuk datang ke rumah dinas Duren 346, sedangkan saksi Audi Pratowo yang mendengar ada suara tembakan dari rumah dinas Duren 346 menghubungi saksi Ridwan Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan untuk datang ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, Hendra Kurniawan dan Beni Ali, saksi Ridwan Soplanit dan saksi Ari Cahya datang ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Saat itu melihat di dalam rumah sudah tergeletak korban Nofriansah yang bergelimang darah dan melihat selongsong peluru dan proyektil serta serpihan peluru yang berserakan di sekitar lokasi kejadian. Dan saat itu juga melihat saksi Richard yang sedang memegang senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851. Bahwa adanya fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Beni Ali, saksi Susanto Haris, Kanit Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Rifaizal Samuel, dan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada pokoknya menerangkan bahwa tidak lama setelah kejadian penembakan sekira pukul 17.50 di tempat kejadian perkara, baik saksi Beni Ali, saksi Susanto Haris, saksi Rifaizal Samuel, dan saksi Sulap Abo sekira masing-masing ada melakukan interview terhadap saksi Kuat Ma'ruf serta saksi Richard dan terdakwa Riki terkait dengan kronologis kejadian yang pada pokoknya mereka semua menerangkan cerita yang sama, yaitu cerita tentang skenario tembak-menembak antara korban dengan saksi Richard. Bahwa setelah saksi Richard menyerahkan senjata, kemudian ditanya Richard ada di mana, kemudian saksi Richard menjawab bahwa saksi sedang berada di atas bersama Bapak Kuat mendengar teriakan ibu minta tolong. Selanjutnya saksi pada saat hendak turun tangga menuju kamar ibu melihat korban dan berkata, "Ada bang." Lalu justru, "Apa bang?" Lalu dibalas dengan tembakan oleh korban Nofriansah sehingga terjadilah tembak-menembak yang menewaskan korban Nofriansah Huta Barat. Selanjutnya, giliran berikutnya interview terhadap Kuat dengan bertanya, "Kuat ada di mana?" Lalu saksi Kuat menerangkan bahwa saksi sedang berada di lantai 2 untuk menutup pintu karena hari sudah sore, dan kemudian ditanya kembali saat terjadi ledakan, "Kamu di mana?" Dan dijawab oleh Kuat, "Saya tiarap karena takut." Selanjutnya, terhadap terdakwa Riki yang tidak langsung bersamaan datang terakhir setelah mengantarkan saksi Putri Chandrawati ke Saguling. Kemudian anggota dari Polres Jakarta Selatan memanggil terdakwa untuk masuk, lalu saksi Beni Ali bertanya, "Riki, kamu ada di mana?" Dan dijawab oleh terdakwa saat itu, "Saya ada di carport." Ada suara tembakan dan kemudian saksi Riki masuk dan tiarap di bawah kulkas. Lalu saksi Beni Ali saat itu juga bertanya, "Ibu Putri ada di mana?" Dan dijawab sudah dibawa ke Saguling. Sehingga kemudian saksi Beni Ali mengajak saksi Susanto Haris untuk bertanya kepada saksi Putri memastikan kejadian sebenarnya seperti apa. Bahwa dengan adanya pengetahuan saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa Riki menjelaskan cerita skenario tembak-menembak di Duren 3 baik kepada saksi Beni Ali, saksi Rifaizal Samuel, dan saksi Sulap Abo dari Polres Metro Jakarta Selatan, tidak berapa lama setelah kejadian menjadi petunjuk kuat bahwa saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa Riki sudah mengetahui dan menerima pembagian peran cerita skenario tembak-menembak dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati pada saat di Saguling. Hal tersebut menjadi petunjuk bukti bahwa kematian korban adalah sudah dikehendaki bersama-sama oleh saksi Ferdi Sambo, saksi Putri, saksi Kuat, dan terdakwa Riki Rizal Wibowo. Bahwa adapun tujuan saksi Ferdi Sambo membuat cerita skenario tembak-menembak antara korban Nofriansah dengan saksi Richard di Duren 3 pada saat korban hendak memperkosa saksi Putri adalah bertujuan untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya dan dapat melepaskan saksi Richard dari jeratan hukum dengan dalih pembelaan diri dan melindungi harkat martabat saksi Ferdi Sambo dan istrinya. Tidak berapa lama kemudian, sekira pukul 19.40 terhadap jenazah korban dilakukan evakuasi di mana saksi Ahmad Syarul Ramadan mengawalinya dengan mengecek nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri korban Nofriansah ternyata sudah meninggal dunia. Setelah itu jenazah korban dimasukkan ke dalam kantong jenazah lalu diangkat menggunakan tandu menuju ke dalam satu unit mobil ambulans. Melalui pintu samping menuju garasi mobil dan ambulans langsung berangkat menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang beralamat di Jakarta Timur.
bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 saksi Ferdisambo dengan maksud untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya sebagai bagian dari upaya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum meminta saksi Putri selaku istri saksi Ferdisambo agar membuat laporan polisi LP-B-1630 dan seterusnya tanggal 9 Juli atas nama pelapor Putri dan terlapor atas nama Nofriansah Yosua Huta Barat. Saat itu saksi Putri langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor atau korban dengan keterangan peristiwa pelecehan di Duren 346 yang dilakukan oleh terlapor Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Putri. Padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar. Bahwa kemudian tanggal 10 Juli 2022 saat saksi Ferdisambo berada di ruang kerja di rumah Jalan Saguling dengan menggunakan handy talkie memanggil terdakwa Ricky, saksi Richard dan saksi Kuat untuk naik ke lantai 2. Kemudian secara bersamaan terdakwa Ricky, saksi Richard dan saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 2 untuk menemui saksi Ferdisambo yang saat itu sedang bersama saksi Putri. Kemudian terdakwa Ricky, saksi Richard dan saksi Kuat duduk di hadapan saksi Ferdisambo dan saksi Putri. Kemudian saksi Ferdisambo memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang asing kepada terdakwa Ricky dan saksi Kuat dengan nilainya masing-masing setara dengan 500 juta rupiah. Sedangkan saksi Richard dengan nilai setara 1 miliar rupiah. Dan amplop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh saksi Ferdisambo dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus apabila kondisi sudah aman. Kemudian saksi Ferdisambo memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti handphone lama yang telah dirusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa korban Nofriansah tidak terdeteksi. Kemudian saat itu saksi Putri selaku istri saksi Ferdisambo mengucapkan terima kasih kepada terdakwa Ricky, saksi Richard dan saksi Kuat. Terdakwa Ricky, saksi Richard dan saksi Kuat Ma'ruf menerima pemberian handphone merek iPhone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh saksi Ferdisambo bersama saksi Putri tersebut yang merupakan tanda terima kasih atau hadiah karena terdakwa Ricky, saksi Richard dan saksi Kuat turut terlibat merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa dengan maksud untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya sebagai bagian dari upaya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum, beberapa hari setelah terjadinya peristiwa pembunuhan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Putri memerintahkan terdakwa Ricky, saksi Richard dan saksi Kuat di lantai 2 rumah Saguling dan saksi Putri meminta kepada terdakwa Ricky, saksi Richard dengan perkataan, "Dek, nanti kalian berdua pergi ke posko, ambil lagi barang-barang almarhum bawa ke Saguling dan naikkan ke lantai 2 di ruang kerja." Setelah barang-barang dibawa ke lantai 2, lalu saksi Putri meminta kami menggunakan sarung tangan untuk membersihkan barang-barang almarhum, yaitu baju, pakaian, dan tas memakai disinfektan atau hand sanitizer. Adapun tujuannya pada saat itu menurut saksi Putri adalah untuk menghilangkan sidik jari saksi Ferdisambo yang saat itu pernah memegang barang-barang tersebut. Bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa Ricky Rizal Wibowo jelas telah menunjukkan adanya unsur dengan sengaja dalam bentuk kehendak, willen, dan pengetahuan atau weten yang dimiliki terdakwa dan adanya unsur dengan direncanakan lebih dahulu karena terdakwa memiliki rentang waktu yang panjang untuk berpikir atas semua tindakan dan perannya dan memiliki rentang waktu yang panjang untuk memastikan akibat dari perbuatan tersebut, yaitu dimulai pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 di Rumah Magelang dengan melucuti senjata api jenis HS nomor seri H23301 milik korban, dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 15.40 di Rumah Saguling. Terdakwa sudah memiliki pengetahuan dan kehendak untuk mendukung rencana pembunuhan yang didengarnya langsung dari saksi Ferdisambo yang memiliki ide atau keinginan untuk membunuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara ditembak menggunakan senjata api. Lalu terdakwa dengan sengaja telah memuluskan rencana saksi Ferdisambo tersebut dengan tidak menolak untuk memanggil, tetapi sengaja tetap mendatangi secara fisik dan memberitahukan kepada saksi Richard agar datang menjumpai saksi Ferdisambo ke lantai 3 untuk diminta melaksanakan kehendak dan rencana saksi Ferdisambo menembak dan membunuh korban. Peranan terdakwa tersebut terus dilanjutkannya dengan bersikap tidak menolak saat diajak oleh saksi Putri pergi ke rumah Duren 3. Malah terdakwa dengan sengaja mendukung rencana tersebut secara fisik dengan bersedia berperan sebagai supir yang mengendarai mobil dengan mengajak korban Nofriansah duduk di samping terdakwa sehingga korban Nofriansah menjadi ikut pergi ke rumah Duren 346. Kemudian dilanjutkan saat sampai di rumah Duren 3, terdakwa yang mengemudikan mobil sengaja tidak ikut masuk ke dalam rumah, namun terdakwa tetap berada di luar rumah untuk mengawasi korban Nofriansah supaya tidak pergi. Dan terdakwa yang membawa mobil sudah mengetahui senjata api korban yang sudah dilucutinya saat di Magelang dan diletakkannya di dashboard mobil sudah memiliki pengetahuan kalau senjata api tersebut sudah tidak ada di dalam dashboard lagi. Sehingga terdakwa sengaja tidak memberitahu kepada korban
saat mengemudikan mobil dari Saguling ke Duren 3 tentang keberadaan senjata api di dalam dashboard mobil tersebut. Demikian juga saat korban Nofriansah berada di taman, terdakwa juga sengaja tidak mau memberitahu kehendak dan rencana dari saksi Ferdisambo tersebut sehingga korban tetap berada di lokasi rumah Duren 3 sambil terdakwa menunggu rencana selanjutnya. Kemudian saat saksi Ferdisambo datang dengan sengaja, terdakwa yang berdiri di garasi tetap dengan sengaja tidak memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat kehendak dan rencana jahat tersebut. Malah terdakwa sengaja menunggu dipanggil oleh saksi Ferdisambo. Selanjutnya, rencana dan kehendak terdakwa tersebut berlanjut dengan dipanggilnya terdakwa dengan korban oleh saksi Kuat Ma'ruf ke dalam rumah untuk melanjutkan rencana dan kehendak saksi Ferdisambo. Kemudian terdakwa menjalankan kembali perannya dengan lebih mendahulukan korban masuk ke dalam rumah dan baru saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa menyusul di belakangnya masuk ke dalam rumah. Dan setelah di dalam rumah, yaitu di ruangan tengah dekat meja makan, terdakwa melihat saksi Ferdisambo bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah. Pada saat itu, saksi Ferdisambo langsung memegang leher bagian belakang korban, lalu mendorong korban ke depan sehingga posisi korban tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdisambo dan saksi Richard yang berada di samping kanan saksi Ferdisambo. Sedangkan posisi saksi Kuat berada di belakang saksi Ferdisambo dan terdakwa yang sudah memiliki pengetahuan tentang kehendak dan rencana saksi Ferdisambo tersebut sengaja dengan kehendaknya mengambil peran dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban melakukan perlawanan dengan berada di belakang saksi Richard. Dan peran untuk memuluskan rencana tersebut dilanjutkan terdakwa pada saat saksi Richard dan saksi Ferdisambo melakukan tembakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat tanpa ada upaya terdakwa untuk mencegahnya dan juga tanpa ada upaya terdakwa untuk membantu korban Nofriansah agar terhindar dari penembakan yang menyebabkan korban Nofriansah meninggal dunia. Selanjutnya, peran atas kehendak dan rencana tersebut dilanjutkan terdakwa dengan mengantar saksi Putri ke rumah Saguling dengan menggunakan mobil yang sengaja sudah direncanakan dan diarahkan terdakwa sebelumnya menuju rumah Saguling. Selanjutnya, atas kehendak dan rencana terdakwa telah mendukung dan memuluskan kehendak dan rencana saksi Ferdisambo tersebut, lalu oleh saksi Ferdisambo diminta datang ke rumah dan terdakwa diberi uang sebesar 500 juta rupiah sambil ditunjukkan uang di dalam amplop namun disimpan saksi Ferdisambo lebih dahulu setelah kasus tersebut selesai. Karena terdakwa telah ikut bersama-sama mendukung dan memuluskan niat jahat dan rencana saksi Ferdisambo untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga meninggal dunia. Dengan demikian, rangkaian fakta perbuatan tersebut di atas jelas ada peranan atau perbuatan terdakwa tersebut telah melakukan kesengajaan sebagai maksud, yaitu bersama-sama dengan pelaku lainnya, saksi Ferdisambo, saksi Putri, saksi Richard, dan saksi Kuat Ma'ruf menghendaki matinya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dari rangkaian fakta perbuatan tersebut di atas jelas adanya unsur dengan direncanakan terlebih dahulu karena terdakwa memiliki rentang waktu yang panjang untuk berpikir atas semua tindakan dan perannya dan memiliki rentang waktu yang panjang untuk memastikan akibat dari perbuatan. Yaitu, terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan secara fisik saat melucuti senjata api HS milik korban saat di rumah Magelang. 2. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau mengembalikan senjata api HS milik korban Nofriansah Huta Barat saat di rumah Saguling. 3. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan saat di rumah Saguling diminta saksi Ferdisambo membackup bila korban Nofriansah melawan ketika rencana penembakan di rumah Duren 3 dilaksanakan. 4. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan secara fisik saat diminta mengemudikan mobil ke rumah Duren 3 dengan tujuan supaya korban juga mau ikut ke rumah Duren 3 sebagai lokasi penembakan yang sudah direncanakan dan diketahui terdakwa sebagai kehendak saksi Ferdisambo. 5. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan secara fisik ikut masuk ke dalam rumah Duren 3 saat dipanggil saksi Ferdisambo, padahal sudah mengetahui kehendak dan rencana saksi Ferdisambo. 6. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan secara fisik mengawasi korban Nofriansah mulai saat berangkat dari Magelang, saat mengemudikan mobil dari rumah Saguling ke rumah Duren 3 dan saat korban berada di taman rumah Duren 3, saat korban Nofriansah dipanggil ke dalam rumah, saat korban akan ditembak dan dibunuh. 7. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan memberitahu korban Nofriansah tentang kehendak dan rencana saksi Ferdisambo untuk menembak dan membunuh korban mulai saat setelah dipanggil saksi Ferdisambo di lantai 3 rumah Saguling, saat mengemudikan mobil dari rumah Saguling ke rumah Duren 3 dan saat korban berada di taman rumah Duren 3, saat korban dipanggil ke dalam rumah dan saat korban akan ditembak dan dibunuh. Dengan demikian, unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Mohon izin dilanjutkan.
3. Unsur merampas nyawa orang lain, bahwa pengertian menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan pelaku yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawanya atau meninggal dunia atau mati. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana material atau yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh para pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang. Rumusan ketentuan pasal 338 KUHP segera dapat dilihat bahwa dengan sengaja itu terletak di depan unsur menghilangkan, unsur nyawa dan unsur orang lain. Ini berarti bahwa semua unsur yang terletak di belakang kata itu juga berarti artinya unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan. Bahwa objek dari terdakwa juga telah ditujukan pada unsur-unsur tersebut atau dengan kata lain penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa 1. Telah willens atau menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah witens atau mengetahui tindakan itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. 2. Telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu ialah nyawa. 3. Telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu adalah nyawa orang lain. Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya, namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini telah disebutkan pembunuhan. Dengan demikian, pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan, atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan, yang memujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan, yang bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut, dan yang membantu perbuatan tersebut. Mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana. Pembunuhan biasa terdapat dalam pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dalam ketentuan pasal 338 KUHP tersebut, maka unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut. 1. Unsur subjektif, perbuatan dengan sengaja. 2. Unsur objektif, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Berdasarkan uraian terkait dengan unsur merampas nyawa orang lain di atas merupakan sikap hukum yang telah menjadi jurisprudensi di Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam jurisprudensi nomor 1 Yurpid 2018 yang bersumber dari beberapa putusan, antara lain putusan nomor 908 yang memuat kaidah hukum, yakni unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat seperti senjata tajam dan senjata api di bagian tubuh yang terdapat organ vital seperti bagian dada, perut, dan kepala. Bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka yang harus dibuktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah apakah benar perbuatan terdakwa atau perbuatan turut serta terdakwa telah menyebabkan orang lain kehilangan nyawanya atau meninggal dunia atau mati. Bahwa pengertian merampas nyawa orang lain tersebut di atas terbukti sebagaimana keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk, surat, dan alat bukti ahli yang diajukan di persidangan yang terbuka untuk umum, sehingga menjadi fakta hukum dan pembentukan rangkaian peristiwa merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang bersumber dari fakta-fakta hukum yang akan kami uraikan sebagai berikut. 1. Untuk melaksanakan rencana yang sudah disiapkan sejak dari Magelang dan Saguling sebagai bagian dari kehendak bersama saksi Ferdi Sambo dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Richard, saksi Kuat Maruf, dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, maka pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022
sekira pukul 16.21.31 waktu CCTV, saksi Putri Chandrawati turun ke lantai 1 dan kemudian meminta kepada saksi Dadian Miftahul Haq untuk menyampaikan kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo agar mengantarkan ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan seolah-olah untuk melaksanakan kegiatan isolasi mandiri. 2. Bahwa pada saat saksi Putri Chandrawati masuk ke dalam mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH, di dalamnya sudah ada berapa orang yang terlebih dahulu masuk, yaitu terdakwa Ricky Rizal Wibowo berposisi sebagai driver, korban Nofriansah Yosua Huta Barat duduk di samping driver, saksi Putri Chandrawati duduk di bangku tengah, sedangkan di belakang ada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf, dan kemudian sebagai suatu kehendak bersama membawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk dirampas nyawanya di rumah dinas Duren 3 nomor 46. 3. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, keterangan saksi Putri Chandrawati, keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Diryanto, saksi Ferdi Sambo, dan keterangan terdakwa sendiri, dan keterangan ahli digital forensik Heri Prianto, serta barang bukti bahwa sekira pukul 17.06 waktu Indonesia Barat, waktu CCTV, rombongan tiba di rumah dinas Duren 3 nomor 46, lalu korban Nofriansah Yosua Huta Barat terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu, saksi Putri Chandrawati turun dari mobil diikuti oleh saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf. Langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah itu, saksi Kuat Ma'ruf langsung menjalankan perannya, yaitu sudah dibuat, yaitu menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh, langsung menutup balkon, padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari saksi Kuat Ma'ruf, melainkan adalah tugas tersebut pekerjaan dari saksi Diryanto alias Kodir sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren 3 yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, pada saat saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai 2, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan. Namun, bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya, meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Untuk terdakwa Ricky Rizal Wibowo, pada saat tiba di rumah dinas Duren 3 nomor 46, melaksanakan peran dan tugasnya sebagai rencana saksi Ferdi Sambo tidak ikut masuk, tetapi berdiri di garasi rumah untuk terus bertugas mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut, guna memastikan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak kemana-mana. Dan tugas ini sudah terdakwa Ricky Rizal Wibowo jalankan sejak dari perjalanan Magelang menuju Jakarta. Bahwa untuk menjalankan skenario saksi Putri Chandrawati seolah-olah akan dilecehkan atau diperkosa oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga terjadi tembak menembak antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, maka saksi Putri Chandrawati yang sebelumnya saat datang menggunakan baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam panjang, lalu sesudah berada dalam rumah sengaja dikondisikan berpenampilan seksi dengan mengganti pakaian yang lebih seksi, yaitu dengan baju model blus kemeja warnanya dengan pakaian hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam, sehingga seolah-olah menjadi penyebab mengapa korban Nofriansah Yosua Huta Barat kemudian berniat melecehkan atau memperkosa saksi Putri Chandrawati. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, dan keterangan ahli digital forensik Heri Prianto, serta barang bukti sekira pukul 17.08, saksi Ferdi Sambo yang akan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat kemudian berangkat dengan saksi Azan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi Iktara Wikaton selaku supir
menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX dengan dikawal oleh saksi Demianus Laba Koban alias Damson dan saksi Farhan Sabilah selaku pengawal motor saksi Ferdisambo dengan skenario seolah-olah akan bermain bulu tangkis di depo yang jalurnya melalui rumah dinas Duren 3 nomor 46. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton dan keterangan ahli digital forensik yaitu Heri Prianto serta barang bukti sesampai di sekitar rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.0926 waktu CCTV. Kemudian saksi Ferdisambo memainkan siasatnya seolah-olah sedang mendapatkan telepon dari saksi Putri Chandrawati dan kemudian meminta kepada driver yaitu saksi Prayogi untuk berhenti karena saksi Ferdisambo seolah-olah akan melihat apa yang terjadi terhadap saksi Putri Chandrawati di rumah dinas Duren 3. Lalu saksi Romer turun terlebih dahulu dan mobil dimundurkan. Selanjutnya saksi Ferdisambo menyuruh saksi Prayogi Iktara Wikaton untuk menghentikan mobil tepat di samping rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan saat itu saksi Ferdisambo langsung bergegas turun dari mobil. Saat saksi Ferdisambo turun dari mobil, senjata api yang dibawanya terjatuh. Melihat kejadian itu, saksi Azan Romer yang berada di samping saksi Ferdisambo hendak memungut senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Huta Barat tersebut. Akan tetapi dicegah oleh saksi Ferdisambo dengan mengatakan, biar saya saja yang mengambil. Lalu senjata api HS tersebut langsung diambil oleh saksi Ferdisambo yang saat itu saksi Azan Romer melihat saksi Ferdisambo sudah menggunakan sarung tangan hitam dan senjata api HS nomor seri H233001 tersebut dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan saksi Ferdisambo, di mana keterangan saksi Azan Romer perihal saksi Ferdisambo telah menggunakan sarung tangan hitam berkesesuaian dengan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bahwa saksi Ferdisambo sewaktu di rumah Saguling sudah menyiapkan dan sempat menggunakan sarung tangan warna hitam sewaktu menerima penyerahan senjata HS milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat. 6. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton dan keterangan ahli digital forensik Heri Prianto serta barang bukti sekira pukul 17.11 waktu Indonesia Barat, saksi Ferdisambo berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan saksi Diryanto alias Kodir selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga di rumah dinas Duren 3 nomor 46. 7. Bahwa terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang sudah mengetahui maksud kedatangan saksi Ferdisambo adalah hendak merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara menembak, kemudian tetap turut serta mendukung kehendak jahat tersebut dengan tetap mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang masih berdiri di sekitar taman halaman rumah. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo, saksi Kuat Maruf dan saksi Richard Eliezer Pudihang, terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan ahli digital forensik Heri Prianto serta barang bukti. Selanjutnya saksi Ferdisambo bertemu dengan saksi Kuat Maruf di lantai 1. Saat itu saksi Kuat Maruf melihat saksi Ferdisambo dalam keadaan raut muka marah dan emosi. Lalu dengan nada tinggi Ferdisambo mengatakan, "Wat, mana Ricky dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang mendengar suara saksi Ferdisambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdisambo dan berdiri samping kanan saksi Ferdisambo. Lalu saksi Ferdisambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Bahwa sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat, saksi Kuat Ma'ruf untuk melaksanakan perintah saksi Ferdisambo keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang berdiri dekat garasi dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa Ricky Rizal Wibowo menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat
bahwa dirinya dipanggil oleh saksi Ferdisambo. Kemudian korban nofriansah Yosua Huta Barat dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo berjalan masuk ke dalam rumah, melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan dengan posisi saksi Kuatmaruf berjalan di depan diikuti oleh nofriansah Yosua Huta Barat dan posisi terakhir adalah terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Bahwa meskipun saksi Kuatmaruf sebagai seorang asisten rumah tangga tidak ikut serta dipanggil, namun karena sudah tahu apa yang menjadi tugasnya, yaitu bersama-sama dengan terdakwa Ricky Rizal Wibowo akan membackup saksi Ferdisambo dan saksi Richard Eliezer Pudihang untuk membackup dalam merampas nyawa korban nofriansah Yosua Huta Barat, maka saksi Kuatmaruf pun kemudian juga ikut masuk ke dalam, bahkan berjalan dalam posisi yang paling depan. Bahwa sesuai fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo, saksi Kuatmaruf, dan saksi Richard Eliezer Pudihang, dan keterangan terdakwa Ricky Rizal sendiri dan ahli balistik Puslapor Baris Krim Polri yaitu Arif Sumirat, sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdisambo bertemu dan berhadapan dengan korban nofriansah Yosua Huta Barat. Pada saat itu saksi Ferdisambo langsung mendorong korban nofriansah Yosua Huta Barat ke depan, sehingga posisi korban nofriansah Yosua Huta Barat tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdisambo dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berada di samping kanan saksi Ferdisambo. Sedangkan posisi saksi Kuatmaruf berada di belakang saksi Ferdisambo dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo berada di belakang saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Sedangkan saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban nofriansah Yosua Huta Barat berdiri. Kemudian saksi Ferdisambo langsung mengatakan kepada korban nofriansah Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban nofriansah Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya saksi Ferdisambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, woi, kau tembak." Dan atas arahan dan teriakan tersebut, selanjutnya saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban nofriansah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 sampai 4 kali hingga korban nofriansah Yosua Huta Barat terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, kesesuaian antara keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Kuatmaruf, kemudian saksi Ferdisambo menghampiri korban nofriansah Huta Barat yang terletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup, masih bergerak dan mengerang kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, saksi Ferdisambo yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat ke bagian belakang sisi kiri korban nofriansah Huta Barat hingga korban meninggal dunia ditandai dengan hilangnya suara, gerangan kesakitan dan gerak tubuh korban nofriansah Yosua Huta Barat. Tembakan saksi Ferdisambo tersebut masuk ke kepala bagian belakang sisi kiri korban nofriansah Yosua Huta Barat dan menembus melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Bahwa sesuai fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo, saksi Kuatmaruf dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan juga keterangan terdakwa sendiri, selanjutnya saksi Ferdisambo dengan maksud untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya sebagai bagian dari upaya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Kemudian saksi Ferdisambo menembak ke arah dinding di atas tangga berapa kali, lalu berbalik arah dan menghampiri korban nofriansah Yosua Huta Barat, lalu menempelkan senjata api HS nomor seri H233001 milik korban nofriansah Yosua Huta Barat ke tangan kiri korban nofriansah Yosua Huta Barat
untuk kemudian saksi Ferdisambo berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menembak ke arah tembok di atas TV. Selanjutnya senjata api HS nomor seri H23001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak antara saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli balistik Pulaspor yaitu Arif Sumirat sebagaimana berikut, dianggap dibacakan. Bahwa dari rangkaian fakta hukum kejadian penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat tersebut di atas dihubungkan dengan hasil uji balistik baik terhadap senjata api, proyektil, serpian peluru dan arah perkenaan tembakan serta pengujian gansat residu GSR bersesuaian satu sama lain sehingga mendukung pembuktian dalam perkara aku bahwa benar pelaku materi penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat adalah saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan terdakwa dan saksi Ferdisambo dengan kesimpulan sebagai mana berikut dianggap kami bacakan. Maka sesuai keterangan ahli di persidangan terdapat satu butir selongsong peluru yang hilang dan sudah ditemukan namun tidak dilakukan penyitaan bahwa berdasarkan keterangan saksi Azan Romer, saksi Diryanto, saksi Kuat Maruf dan terdakwa setelah penembakan lalu saksi Putri Chandrawati dengan tenang dan acuh tidak acuh pergi meninggalkan rumah dinas Duren 3 nomor 46 diantar oleh terdakwa Riki Rizal Wibowo menuju ke rumah Saguling 3 nomor 29. Padahal korban Nofriansah Yosua Huta Barat merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh saksi Ferdisambo untuk melayani, mendampingi dan mengawal saksi Putri Chandrawati dimanapun berada. Sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini, maka kematian korban Nofriansah Yosua Huta Barat seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari saksi Putri Chandrawati tersebut. Setelah itu, terdakwa Riki Rizal Wibowo kembali lagi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Riki Rizal Wibowo bersama-sama dengan Ferdisambo, Putri Chandrawati dan Richard Eliezer Pudiang Lumiu serta Kuat Maruf mengakibatkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat mengalami kematian sebagaimana visum et repertum nomor R/082/SK-H 2022 IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karau dan Dr. Asri M. Pralebda, dokter spesialis forensik dan mediko-legal pada Rumah Sakit Bayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dianggap kami bacakan. Dengan kesimpulan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia 27 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan 7 buah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, kelopak mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri sisi belakang, dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam, serta luka tembak keluar pada selaput kelopak bawah mata kanan, hidung, leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan, dan ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api. Ditemukan juga patahnya tulang rahang bawah sisi kanan, memar dan luka lecet pada pipi kanan, serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan dari anak peluru. Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, menembus tengkorak dan menimbulkan patah tulang-tulang tengkorak dan tulang hidung, disertai robekan jaringan otak dan pendarahan dalam rongga kepala. Luka tembak masuk pada dada sisi kanan, menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga, serta robekan-robekan pada otot sela iga dan organ paru kanan, disertai pendarahan pada rongga dada kanan.
Selanjutnya ditemukan adanya satu buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada sisi kanan. Sebab matinya orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta pendarahan jaringan otak, serta luka tembak masuk pada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan pendarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada secara bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, pada tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang Saras Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebagaimana surat keterangan ahli nomor 060 dan ditandatangani oleh penasehat yaitu Profesor Dr. Agus Purwadianto, Profesor Ahmad Yudianto, Profesor Dedi Afandi, dan Dr. Ade Firmansyah Sugiarto dengan anggota Dr. Yudi, Dr. Rika Susanti, Dr. Sufiana, dan Dr. Ida Bagus Putu Alif. Dengan kesimpulan, sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara 8 atau 9 hingga 16 jam sebelum tindakan pengawetan atau embalming pada organ ginjal. Dengan demikian, unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dilanjutkan. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Prof. Dr. Wiono Projoikoro dianggap dibacakan bahwa turut serta dalam peran bersama-sama tersebut telah diawali terdakwa sejak dari Magelang dengan melucuti senjata api milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang mana sesuai keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, keterangan saksi Putri Chandrawati, keterangan saksi Kuat Maruf, keterangan saksi Susi, dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Juli sekitar pukul 20.00 malam saat berada di rumah Perum Cempaka Residen Blok C3 Jalan Cempaka, Kelurahan Banyurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut rumah Magelang, terdakwa dipanggil dan mendengar cerita dari saksi Putri Chandrawati, dan kemudian terdakwa juga telah mendengar dari saksi Putri Chandrawati telah mendengar keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Maruf. Lalu terdakwa atas pengetahuannya yang didapatnya dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Kuat Maruf tersebut menjadi ikut berpikiran negatif terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga terdakwa dengan sengaja dan dengan kehendaknya tanpa seizin korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah melucuti atau mengambil senjata api jenis HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat, bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa sesuai keterangan saksi Putri Chandrawati, keterangan saksi Kuat Maruf, keterangan saksi Suksi, dan keterangan terdakwa. Benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 10 WIB pagi, terdakwa yang mengetahui tugas terdakwa dengan saksi Kuat Maruf sebenarnya adalah untuk menjaga anak-anak saksi Ferdi Sambo dan menjaga rumah di Magelang, namun karena sudah berpikiran negatif terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, dengan sengaja tidak menolak permintaan dari saksi Putri Chandrawati saat diajak berangkat pulang ke Jakarta. Malah terdakwa dengan sengaja mau menerima ajakan saksi Putri Chandrawati untuk ikut berangkat pulang ke Jakarta sambil menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo selaku atasan terdakwa. Bahwa setelah menerima ajakan saksi Putri Chandrawati untuk ikut berangkat pulang ke Jakarta, lalu rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa dengan kehendak dan rencananya sengaja mengajak saksi Kuat Maruf yang diketahui terdakwa juga sudah konflik dan berpikiran negatif terhadap diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat, bahwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer dan keterangan terdakwa sendiri benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 10 WIB saat rombongan hendak berangkat pulang ke Jakarta, terdakwa sengaja tidak mengembalikan senjata api jenis HS seri H233001 yang sudah dilucutinya tersebut kepada korban
Yosua, tetapi terdakwa yang sudah benar-benar ikut berpikiran negatif terhadap diri korban Nofriansa Yosua dengan kehendaknya sengaja tetap melucuti senjata api jenis HS nomor seri H233001 milik korban Yosua dengan meletakkannya di dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MH yang di kemudian saksi Kuat Maruf sambil menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo selaku atasan terdakwa. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa saat mau berangkat dari Magelang ke Jakarta sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan Putri Chandrawati, keterangan saksi Kuat Maruf, keterangan saksi Susi dan keterangan terdakwa saat berangkat ke Jakarta diminta oleh saksi Putri Chandrawati untuk mengemudikan mobil Lexus nomor polisi L1973ZX dan terdakwa dengan pengetahuan dan kehendaknya yang sudah berpikiran negatif terhadap diri korban Nofriansa Yosua Huta Barat sengaja tetap bersama dengan korban Yosua yang disuruh duduk di sebelah kiri terdakwa untuk memudahkan terdakwa memantau dan mengawasi korban Nofriansa Yosua Huta Barat sambil menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo. Bahwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, benar terdakwa dengan pengetahuannya yang sudah berpikiran negatif dan merasa kesal terhadap diri korban Yosua pada saat mengemudikan mobil Lexus nomor polisi L1973ZX dari Magelang menuju Jakarta sudah berniat dan berkehendak untuk menabrakkan mobil supaya korban Yosua celaka dan mendapat musibah. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan sesuai keterangan saksi Kuat Maruf dan keterangan terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli sekitar pukul 15.40 WIB. Terdakwa bersama rombongan tiba di rumah Saguling 3 nomor 29. Namun terdakwa bersama dengan saksi Kuat Maruf saat itu sengaja tidak langsung pulang kembali ke Magelang karena menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo. Bahwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer dan keterangan terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 15.40 terdakwa bersama rombongan tiba di rumah Saguling. Ternyata terdakwa dengan sengaja masih tetap tidak mengembalikan senjata api milik Yosua yang telah dilucutinya tersebut kepada korban Yosua karena terdakwa sengaja menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa saat dipanggil dan mendengar kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo dan keterangan terdakwa sendiri benar karena pengetahuan yang sudah ikut berpikiran negatif terhadap diri korban Nofriansa Yosua tersebut sehingga terdakwa sengaja mendukung tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Ferdi Sambo. Ternyata pengetahuan dan kehendak terdakwa yang sengaja menunggu rencana tersebut lalu terdakwa dipanggil melalui HT oleh saksi Ferdi Sambo ke lantai 3. Dan sampai di lantai 3 saksi Ferdi Sambo bertanya kepada terdakwa dengan perkataan, ada apa di Magelang? Lalu terdakwa menjawab, tidak tahu Pak. Kemudian saksi Ferdi Sambo berkata lagi, ibu sudah dilecehkan oleh Yosua. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo meminta kepada terdakwa dengan berkata, kamu berani enggak tembak dia Yosua? Dijawab terdakwa, tidak berani Pak, karena saya enggak kuat mentalnya Pak. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa, tidak apa-apa, tapi kalau dia, Yosua melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan saksi Ferdi Sambo tersebut tidak dibantah oleh terdakwa sebagaimana jawaban sebelumnya. Bahwa sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo dan keterangan terdakwa sendiri, setelah dapat pengetahuan kehendak, willen and weten serta rencana saksi Ferdi Sambo yang ingin merampas nyawa korban Nofriansa Yosua tersebut, lalu terdakwa menyamakan kehendaknya dengan kehendak saksi Ferdi Sambo, yaitu dengan sengaja tidak membantah untuk membackup kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo tersebut. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan memanggil saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menemui saksi Ferdi Sambo sesuai keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan keterangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang sudah mengetahui kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo yang ingin merampas nyawa korban Nofriansa Yosua dengan sengaja terdakwa tidak berusaha untuk menghentikan niat dan rencana tersebut, malah terdakwa menuruti atau mendukung serta berupaya memuluskan kehendak saksi Ferdi Sambo tersebut supaya tetap terlaksana sesuai rencana dengan cara mengambil peran dari bagian rencana itu. Terdakwa dengan kehendaknya secara fisik langsung menemui Richard Eliezer di teras rumah. Kemudian setelah bertemu secara fisik dengan saksi Richard Eliezer, ternyata terdakwa tidak berusaha mencegah atau menggagalkan kehendak dan rencana itu supaya tidak terlaksana. Tetapi terdakwa kembali berupaya untuk memuluskan kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo tersebut, yaitu secara sengaja tidak memberitahui niat dan rencana jahat dari saksi Ferdi Sambo kepada Richard Eliezer. Malah terdakwa ikut memuluskan dan mendukung keinginan kehendak saksi Ferdi Sambo tersebut dengan mengambil peran dari rencana tersebut, yaitu berkata kepada saksi Richard Eliezer, Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift saja Cat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bertanya, untuk apa Bang? Namun terdakwa yang jelas sudah punya pengetahuan
atas kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo merampas nyawa korban Yosua sengaja tidak mau menceritakan secara jujur tentang keinginan atau kehendak saksi Ferdi Sambo tersebut, dan terdakwa juga sengaja tidak menyarankan saksi Richard Eliezer untuk menolak bila ditanya keinginan atau kehendak saksi Ferdi Sambo. Malah terdakwa karena telah memiliki kehendak yang sama sengaja memberi kesempatan kepada saksi Richard Eliezer untuk menjumpai saksi Ferdi Sambo supaya menerima rencana jahat tersebut, sehingga rencana saksi Ferdi Sambo tersebut tetap bisa terlaksana dengan menjawab enggak tahu. Bahwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan terdakwa benar atas peran dan kehendak dari terdakwa yang sengaja ikut memuluskan rencana dari saksi Ferdi Sambo menyebabkan saksi Richard Eliezer naik ke lantai 3 dan menggunakan lift untuk menemui saksi Ferdi Sambo. Bahwa atas peran dan kehendak terdakwa untuk memuluskan rencana tersebut, lalu rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan. Saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo, dan saksi Putri Chandrawati sesuai dengan alat bukti keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan Ferdi Sambo, dan keterangan saksi Putri Chandrawati sampai di lantai 3 saat saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu duduk di sofa tunggal dekat saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo menjelaskan kejadian tanggal 7 dan seterusnya dengan mengatakan bahwa waktu di Magelang Ibu Putri Chandrawati dilecehkan oleh Yosua, dan seterusnya. Selanjutnya keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, keterangan saksi Ferdi Sambo, benar saksi Ferdi Sambo mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada saksi Richard Eliezer, berani kamu tembak Yosua? Atas pertanyaan saksi Ferdi Sambo tersebut, lalu saksi Richard Eliezer menyatakan kesediaannya, siap komandan. Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah menyatakan peran saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sementara saksi Ferdi Sambo akan berperan untuk menjaga saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, karena kalau saksi Ferdi Sambo yang menembak dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya. Selanjutnya sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, benar saksi Ferdi Sambo menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, menjelaskan alasan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menembak korban Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, benar untuk meminimalisir perlawanan korban Nofriansah Yosua Huta Barat ketika rencana jahat tersebut dilaksanakan, maka harus dipastikan korban Yosua dalam keadaan sudah tidak bersenjata. Lalu saksi Ferdi Sambo menanyakan keberadaan senjata api milik korban Yosua kepada Richard Eliezer yang sudah dilucuti oleh terdakwa terlebih dahulu dengan mengatakan mana senjata Yosua. Dijawab oleh Richard Eliezer ada disimpan di mobil Lexus. Kemudian saksi Ferdi Sambo meminta saksi Richard Eliezer untuk mengambil senjata tersebut. Bahwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan saksi Putri Chandrawati, saksi Kuat Maruf, dan terdakwa, benar rencana jahat saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 juga diketahui saksi Putri Chandrawati, namun bukannya membuat saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati yang merupakan suami istri tersebut saling mengingatkan untuk mengurungkan terlaksanaan niat jahat, akan tetapi keduanya justru saling bekerja sama untuk mengikuti dan mendukung kehendak saksi Ferdi Sambo. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Tidak satupun dari ketiganya yang berupaya untuk mencegah rencana jahat saksi Ferdi Sambo dan justru secara bersama-sama mengikuti skenario melakukan isoman. Bahwa sesuai keterangan saksi Putri Chandrawati, saksi Kuat Maruf, dan terdakwa, setelah selesai menyusun rencana dan menyamakan kehendak dengan saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua, lalu saksi Putri Chandrawati turun ke lantai 1 rumah Saguling dan mengajak terdakwa Riki Rizal ke rumah dinas. Kemudian terdakwa Riki Rizal yang sudah memiliki pengetahuan atas kehendak dan rencana dari saksi Ferdi Sambo, sengaja dengan kehendaknya dan pengetahuannya tersebut mengajak saksi Kuat Maruf yang sudah membawa pisau di dalam tas selempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nofriansah Yosua melakukan perlawanan. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan. Terdakwa secara fisik dengan berperan mengemudikan mobil supaya korban Nofriansah Yosua mau ikut ke rumah dinas Duren 3 sesuai keterangan Richard Eliezer, saksi Putri Chandrawati, saksi Kuat Maruf, dan terdakwa untuk mewujudkan rencana selanjutnya supaya korban Yosua mau ikut ke rumah dinas Duren 3, Putri Chandrawati lebih dulu naik dan duduk di kursi tengah mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH disusul Kuat Maruf dan Richard Eliezer Pudiang Lumiu duduk di kursi belakang. Sedangkan terdakwa Riki Rizal Wibowo atas pengetahuan dan kehendak yang sudah dimilikinya sengaja mengambil peran untuk mengemudikan mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH dengan tujuan agar korban Yosua mau diajak dan ikut ke rumah dinas Duren 3. Atas ajakan dan peran terdakwa yang sengaja mengemudikan mobil menyebabkan korban Yosua ikut naik ke mobil dan duduk depan samping kursi terdakwa. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan mengawasi keberadaan korban Yosua sesuai keterangan saksi Richard Eliezer
Putri Chandrawati, saksi Kuat Maruf dan keterangan terdakwa sendiri serta diperkuat barang bukti berupa rekaman video benar sesampainya di rumah dinas Duren 3 sekira pukul 17.07 WIB terdakwa menghentikan mobilnya di depan pagar dan membiarkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat terlebih dahulu turun dari mobil membuka pagar. Setelah itu saksi Kuat Maruf juga mengambil peran dengan sengaja langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 lalu langsung menutup pintu balkon padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Bahwa rangkaian peran bersama-sama dengan suatu rencana tersebut kembali dilanjutkan sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, saksi Azan Romer dan keterangan terdakwa. Selanjutnya pada saat saksi Kuat Maruf berada di lantai 2, saksi Richard Eliezer naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan melakukan ritual berdoa sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Huta Barat. Sedangkan terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang sudah memiliki pengetahuan rencana jahat tersebut sengaja tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren 3 tetapi tetap sengaja berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan korban Yosua tidak kemana-mana. Padahal itulah kesempatan terakhir terdakwa Ricky Rizal Wibowo dapat memberitahu korban Nofriansah Yosua, namun terdakwa Ricky Rizal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nofriansah Yosua supaya pergi dan lari menjauh agar terhindar dari perampasan nyawa sebagaimana dikehendaki oleh saksi Ferdi Sambo. Bahwa sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan Azan Romer, keterangan Prayogi, keterangan saksi Farhan benar sebagai rangkaian rencana selanjutnya sekitar pukul 17.08 WIB saksi Ferdi Sambo yang memiliki kehendak dan rencana akan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat berangkat dengan saksi Azan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi dan dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam nomor polisi 1434 RFP dengan dikawal oleh saksi Farhan Sabila. Bahwa sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayodi, saksi Farhan sesampainya di rumah dinas Duren 3 sekira pukul 17.10 kemudian saksi Azan Romer turun lebih dulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu dan seterusnya. Selanjutnya sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan saksi Azan Romer dan keterangan terdakwa sekitar pukul 17.11 saksi Ferdi Sambo berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang mengetahui kedatangan saksi Ferdi Sambo memiliki pengetahuan tentang kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua dengan cara menembak sengaja tidak memberitahukan korban Yosua, namun terdakwa Ricky Rizal Wibowo justru turut serta mendukung dan memuluskan kehendak jahat tersebut dengan mengambil peran tetap mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua yang masih berdiri di taman halaman rumah. Selanjutnya, sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Maruf dan saksi Ferdi Sambo, ketika saksi Ferdi Sambo bertemu dengan Kuat Maruf di lantai 1 lalu dengan nada tinggi saksi Ferdi Sambo mengatakan, "Wat, mana Ricky dan Yosua, panggil." Di saat yang bersamaan, Richard Eliezer yang sudah memiliki kehendak dan rencana yang sama mendengar suara saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Eliezer lalu mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan sambil menunggu rencana selanjutnya. Bahwa rangkaian peran bersama-sama kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan memanggil korban Nofriansah Yosua masuk ke dalam rumah sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Maruf dan keterangan terdakwa sendiri. Sekira pukul 17.12 saksi Kuat Maruf mengetahui kehendak saksi Ferdi Sambo dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa Ricky Rizal yang sudah memiliki pengetahuan tentang kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo sengaja memuluskan kehendak dan rencana tersebut dengan cara menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahukan kepada korban Nofriansah bahwa dirinya dipanggil saksi Ferdi Sambo. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan sendiri berdiri berjaga-jaga saat terjadi penembakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Maruf dan keterangan terdakwa. Sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah Yosua. Pada saat itu saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansah Yosua lalu mendorong korban Nofriansah Yosua ke depan sehingga posisi korban Nofriansah Yosua tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer yang berada di samping kanan saksi Ferdi Sambo.
Sedangkan posisi saksi Kuat Maruf berada di belakang saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang sudah memiliki pengetahuan tentang kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo tersebut sengaja dengan kehendaknya mengambil peran dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban Nofriansah Yosua melakukan perlawanan dengan berada di belakang saksi Richard Eliezer. Sedangkan saksi Putri Chandrawati yang juga sudah memiliki kehendak dan rencana yang sama sengaja mengambil peran berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban Nofriansah. Kemudian saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Nofriansah dengan perkataan jongkok kamu. Lalu korban Nofriansah sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, ada apa ini? Selanjutnya saksi Ferdi Sambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa dan seterusnya. Setelah mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa adanya keraguan sedikit pun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali hingga korban Nofriansah terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah dan seterusnya. Kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang menghampiri korban keterangan saksi Richard Eliezer dan Ferdi Sambo benar menghampiri korban Nofriansah Yosua yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, saksi Ferdi Sambo yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak kepalanya sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi korban Nofriansah Yosua hingga korban meninggal dunia. Tembakan saksi Ferdi Sambo tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban yang melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan, lintasan anak peluru dan seterusnya. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan tidak mencegah penembakan dan tidak membantu korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan Putri Chandrawati, keterangan saksi Kuat, keterangan saksi Richard Eliezer dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa diminta oleh saksi Ferdi Sambo untuk mengantar saksi Putri Chandrawati ke rumah saguling. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan menerima uang dari saksi Ferdi Sambo sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan saksi Putri Chandrawati, keterangan saksi Kuat Maruf, keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan keterangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Kuat Maruf, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu diminta oleh saksi Ferdi Sambo untuk datang ke rumah dan terdakwa diberi uang sebesar 500 juta rupiah sambil ditunjukkan uang di dalam amplop namun disimpan saksi Ferdi Sambo lebih dahulu setelah kasus tersebut selesai karena terdakwa telah ikut bersama-sama mendukung dan memuluskan niat jahat dan rencana saksi Ferdi Sambo untuk menembak korban Nofriansah Yosua hingga meninggal dunia. Bahwa dari rangkaian peran bersama-sama tersebut selalu menunjukkan terdakwa adalah orang yang pertama diminta untuk bertindak oleh saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati dan saksi Putri Chandrawati yaitu dari mulai melucuti senjata, dipanggil ke lantai 3 rumah saguling, diminta mengemudikan mobil dari rumah saguling menuju rumah dinas Duren 3, diminta mengawasi korban Nofriansah Yosua saat di mobil dan di taman rumah dinas, diminta untuk mengantar saksi Putri Chandrawati pasca penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua. Bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, jelas adanya rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang dilakukan secara bersama, secara sadar dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana jahat melakukan penembakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Kuat Maruf dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang peran bersama-sama secara sadar dan peranan secara fisik tersebut sudah dimulai dari Magelang sampai terjadi peristiwa penembakan di rumah dinas Duren 3. Dimulai pada hari peran bersama-sama tersebut terus dilanjutkan terdakwa bersama saksi Ferdi Sambo. Bersama saksi Ferdi Sambo di mana pada hari Jumat tanggal 8 Juli sekira pukul 15.40 dan seterusnya. Peranan bersama-sama tersebut dilanjutkan terdakwa bersama saksi Putri Chandrawati dengan bersikap secara sadar tidak menolak saat diajak saksi Putri Chandrawati pergi Duren 3, terdakwa dengan sengaja dan sadar mendukung rencana dan seterusnya. Peranan bersama-sama tersebut terus dilanjutkannya terdakwa bersama saksi Putri Chandrawati dan seterusnya. Dari uraian tersebut di atas, jelas ada perbuatan bersama-sama sebagai turut serta Medpleger secara sadar dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana jahat melakukan penembakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga meninggal dunia yang dilakukan terdakwa Ricky Rizal Wibowo bersama-sama dengan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati,
Kuat Maruf dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah. Dengan demikian, unsur mereka yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, maka semua unsur dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana telah terpenuhi menurut hukum dan penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidiar. Dilanjutkan. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati. Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Ricky Rizal Wibowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan. Dan untuk itu, terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan Kamu nanya yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kehidupannya sebagai aparatur penegak hukum. Hal yang meringankan, terdakwa berusia muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan seorang ayah. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa mulai huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Senin tanggal 16 Januari 2023. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua dalam melaksanakan penegakan hukum. Jaksa Penuntut Umum Rudi Irmawan SHMH. Terima kasih. Yang mulia.
Ya, terdakwa sudah mendengar ya tuntutan. Saudara mau konsultasi dengan penasihat hukum saudara dulu? Silakan. Ya, bagaimana? Mau mengajukan pembelaan? Baik. Saya kasih waktu 1 minggu ya, hari Selasa yang akan datang ya. Ya, saudara penuntut umum ya, karena hari Senin libur Imlek. Baik, sidang perkara nomor 799 PIT B 2022 atas nama Ricky Rizal Wibowo dinyatakan ditutup. Marita Simanjuntak, saksi Roslin Emika Simanjuntak, saksi Devianta Yuta Barat, saksi Rohani Simanjuntak, saksi Novita Sari Nadaek, saksi Indrawanto Pasaribu LMK, saksi Asangga Parulian Sianturi, saksi Azan Romer, saksi Daden Mitahul Haq, saksi Prajuki Iktara Wikaton, saksi Farkan Sadilah, saksi Abdul Somad, saksi Marjuki, saksi Alfonsius Dua Lureng, saksi Diryanto alias Kodir, saksi Damianus Laba Koban, saksi Susi, saksi Ahmad Sahrul Ramadan, saksi Raditya Adiasa, saksi Anita Amalia Dwi Agustin, saksi Victor Kamang, saksi Bimantara Jaya Diputro, saksi Nevi Aprilia, saksi Isbah Aska Tilawah, saksi Ridwan R. Soplanit, saksi Ri Faisal Samuel, saksi Sulap Abu, saksi Matrin Gabi Sahata, saksi Renhat Regen Mende, saksi Teddy Rohendi, saksi Audi Pratowo, saksi Indra Budi Argana, saksi Panji Zulfikar Sidik, saksi Sopan Utomo, saksi Linggom Parasian Sihaan, saksi Suhanto Haris, saksi Agus Nur Patria Adi Purnama SIK, saksi Irfan Widianto, saksi Beni Ali, saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Arsad Davia Gunawan, saksi Cuk Purtanto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Danu Fajar Subekti, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Elisir Budiang Lumiu, saksi Ferdi Sambo, saksi Sartini, saksi Rojiah alias Jiah, saksi Sugeng Putut Wicaksono, saksi Novianto Rifai, saksi Putri Candrawati. Begitu juga ada keterangan ahli yang mana nanti tidak kita bacakan dan dianggap dibacakan, yaitu saksi Ali Sirajul Umam, saksi Arif Sumirat, saksi Aji Febrianto Arosid, saksi ahli Heri Prianto, ahli Vira Samia, ahli Dr. Ade Firmansyah Sugiarto, ahli Farah Primadani Karau, ahli Profesor Dr. Muhammad Mustafa, ahli Adi Setia, ahli Eko Wahyu Bintoro, ahli Dr. Anda Reni Kusumawardani, MPSI Psikolog, ahli Dr. Effendi Saragih, ahli Dr. Alfi Sahari, ahli Natael L. Yohanes, saksi Dr. Firman Wijaya, ahli Dr. M. Salahuddin. Selanjutnya dilanjutkan. Saudara jaksa langsung unsur saja. Langsung analisa yuridis yang mulia. Ya, langsung aja. Analisa yuridis. Untuk teori-teori kami izin untuk anggap dibacakan.
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena dakwaan yang diajukan berbentuk subsidiaritas, maka penuntut umum membuktikan dakwaan dengan cara membuktikan dakwaan primair lebih dulu, melanggar pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. 3. Merampas nyawa orang lain. 4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. 1. Unsur barang siapa. Teori. Untuk teori, lanjut kami langsung kepada analisa yuridis. Ini ya. Dalam perkara ini, penuntut umum telah menghadapkan di depan persidangan seorang terdakwa bernama Riki Rijal Wibowo. Di awal persidangan, seorang terdakwa bernama Riki Rijal Wibowo. Di awal persidangan, majelis hakim telah menanyakan kepada terdakwa Riki Rijal Wibowo tentang identitas terdakwa, sebagaimana tertera dalam surat dakwaan penuntut umum dan telah dibenarkan oleh terdakwa. Selama persidangan, terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh penuntut umum, majelis hakim maupun penasihat hukum. Selama persidangan, penuntut umum tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu menunjuk siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang perseorangan, naturlah person, dan atau badan hukum, reh person, yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas semua perbuatannya. Dalam kaitan ini adalah pelaku tindak pidana. Unsur barang siapa di sini adalah manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, tidak cacat mental dan jiwa, tidak terganggu ingatannya, serta tidak tergolong ke dalam kelompok orang-orang yang bertindak, berbuat, diklasifikasikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan hak penuntutan sebagaimana dimaksud dalam buku 1 bab ketiga KUHP. Prof. Mulyatno SH mengatakan berdasarkan ajaran pertanggungjawaban, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus memenuhi dua hal. 1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukuman, dan yang melawan hukum. 2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsapan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Yang pertama merupakan faktor akal, intelektual faktor, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang dibolehkan atau tidak. Sedangkan yang kedua merupakan faktor perasaan atau hendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah laku dengan keinsapan atas nama yang diperbolehkan atau tidak. Sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsapan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Jadi unsur kesalahan erat hubungannya dengan unsur pertanggungjawaban di atas. Berdasarkan uraian di atas, maka akan diuji apakah terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas. Di mana hal tersebut akan kami lakukan dengan cara menganalisa korelasi antara unsur delik ini dan fakta hukum, baik yang tertuang dalam berkas perkara maupun yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut. 1. Bahwa benar terdakwa Riki Rijal Wibowo sebagaimana fakta hukum selama dalam menjalani proses persidangan dari mulai membacakan surat dakwaan sampai dengan saat ini pembacaan surat tuntutan, terdakwa Riki Rijal Wibowo mengerti dan memahami serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang dikemukakan kepadanya. Dan selama menjalani persidangan, terdakwa Riki Rijal Wibowo sehat jasmani dan rohani serta cakap dalam menjalankan proses persidangan. 2. Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Dr. Andareni Kusumowardani mengatakan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa Riki Rijal Wibowo menunjukkan situasi kepribadian yang normal. Ahli menjabarkan bahwa terdakwa Riki Rijal Wibowo kecerdasannya baik, taraf kecerdasannya di atas rata-rata di kelompok usianya, mampu mengaktualisasikan kemampuan intelektualnya, kapasitas memori baik, kemampuan menyimpan, mengolah, dan mengungkapkan informasi baik, kemampuan merespon cepat terhadap lingkungan, emosi stabil, dan memiliki satu prinsip, tingkat sugestibility-nya rendah dan kepatuhannya adalah rata-rata sampai tinggi. Oleh karena selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, maka tidak ada satu alasan pun yang ditemukan dalam diri terdakwa
yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cakap sebagai subjek hukum, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Kedua, unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Untuk teori kami anggap dibacakan. Adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dapat membuktikan adanya unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu akan kami uraikan sebagai berikut. 1. Bahwa benar sesuai fakta persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Chandrawati, saksi Susi, dan keterangan terdakwa Ricky Rijal Wibowo. Pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2002 sekira sore hari jam 18 WIB di rumah saksi Ferdi Sambo yang beramat di Perum Cempaka, Residen Blok 3 Jalan Cempaka, Kelurahan Bayu Rojo, Kecamatan Mertoyudon, Kabupaten Magelang, terjadi keributan antara saksi Putri Chandrawati, korban Nopriansah Yosua Huta Barat, dan saksi Kuat Ma'ruf. 2. Bahwa benar sesuai fakta persidangan berdasarkan bukti keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Chandrawati, saksi Susi, dan keterangan terdakwa Ricky Rijal Wibowo. Keributan tersebut terjadi bermula pada saat saksi Susi sedang bersama dengan saksi Kuat berada di dekat garasi. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam menuju ke pintu utama rumah, kemudian masuk korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Melalui pintu samping garasi mobil menuju dapur, lalu Kuat Ma'ruf berkata, "Ini anak kenapa kok pintu dibanting?" Lalu saksi Susi menjawab, "Enggak tahu ini, enggak tahu itu, emang Om Yosua dari mana?" Selanjutnya saksi Susi berkata, "Bi." Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf berkata kembali kepada saksi Susi, "Bi, coba lihat Ibu Putri Chandrawati." Dan atas arahan saksi Kuat Ma'ruf tersebut kemudian saksi Susi naik ke lantai 2 dan melihat pintu kaca sudah terbuka dan melihat saksi Putri Chandrawati dalam keadaan sudah terjatuh di depan kamar mandi sambil duduk dan menyender di keranjang tumpukan baju kotor dengan kondisi lemas dan pucat. 3. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Putri Chandrawati di persidangan pada pokoknya menerangkan saksi Putri Chandrawati telah menjadi korban kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat pada sore hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 yang berujung pada keributan antara Kuat Ma'ruf dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa alat bukti yang mendukung keterangan saksi Putri Chandrawati telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat adalah tidak cukup alat bukti. 5. Bahwa benar di dalam persidangan justru terungkap fakta-fakta hukum yang bertolak belakang dengan keterangan saksi Putri Chandrawati yang menerangkan bahwa dirinya telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Sebagaimana keterangan saksi Susi, saksi Richard Eliezer Pudeng Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf, dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo yang tidak melihat dan tidak mengetahui kalau saksi Putri Chandrawati telah dilecehkan atau diperkosa oleh korban, serta tidak adanya dukungan alat bukti surat berupa visum. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut justru menunjukkan keterangan saksi Putri Chandrawati yang merasa telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat adalah janggal dan tidak didukung alat bukti dengan alasan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Susi, fakta yang ada di Menggalang, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Susi yang ada pada saat kejadian dan melihat langsung saksi Putri jatuh di depan kamar mandi sambil duduk dan menyender di keranjang tumpukan baju kotor lemas pucat, justru menerangkan tidak mengetahui apakah saksi Putri Chandrawati ada dilecehkan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat atau tidak. Bahwa keterangan saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Susi tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi Richard Pudeng Lumiu dan keterangan terdakwa Ricky Rijal Wibowo yang juga menerangkan tidak mengetahui apakah saksi Putri ada dilecehkan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat atau tidak. D. Keterangan saksi Vera Simanjuntak yang menerangkan bahwa saksi ada berkomunikasi dengan almarhum Nopriansah Yosua Huta Barat pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 20 WIB, di mana pada awalnya saya mendapat panggilan WhatsApp tak terjawab sebanyak 1 kali, namun setelah almarhum menghubungi kembali yang kemudian saya angkat namun putus, kemungkinan jaringan kurang bagus. Lalu tiba-tiba saya buka handphone, tiba-tiba terdapat 4 kali tidak terjawab dari korban. Lalu sekitar pukul 20.30 WIB almarhum Nopriansah Yosua atau menghubungi atau menelpon saya kembali melalui telepon WhatsApp, di mana pada saat itu saya sedang dinas malam di puskesmas tempat saya bekerja. Lalu korban bertanya, "Adik lagi di mana?" Saya menjawab, "Lagi dinas malam, Bang." "Kenapa, Bang?" Kemudian korban mengatakan, "Kurang ajar. Dikarenakan situasi pada saat itu banyak teman kerja dan ramai. Kemudian saya mencari tempat yang sepi, lalu saya bertanya, 'Kenapa tadi, Bang?' Korban menjawab, 'Kurang ajar orang ini.
Saya bertanya lagi, kenapa? Lalu korban menjawab, ibu sakit, aku dituduh bikin ibu sakit. Saya tanya lagi, sakit apa? Lalu dijawab, enggak tahu saya. Lalu saya bertanya kembali, siapa yang nuduh? Dijawab korban, adalah orang di sini. Saya bertanya lagi, iya siapa? Lalu korban mengatakan, aku diancam. Saya bertanya, diancam kayak mana? Lalu korban menjawab, berani kau naik ke atas, kubunuh kau. Saya balik nanya, siapa yang mengancam? Korban menjawab, sekuat-sekuat di sini. Dengan nada suara korban ketakutan dan suara bisik-bisik, selanjutnya saya menenangkan korban. Udah jangan takut, kalau abang nggak salah, memangnya abang ngapain? Ibu apa abang pukul? Ibu apa abang pukul? Lalu korban menjawab, ya enggak lah dek. Saya tanya lagi, ya udah kalau nggak salah jangan takut, bilang kalau abang tuh nggak ngapa-ngapain ibu. Lalu korban hanya menjawab, ya udah nanti abang kabari lagi. Kemudian saya bertanya lagi, emang abang lagi di mana? Korban menjawab, abang lagi dinas di Magelang. D. BAP saksi Sugeng Putut tanggal 3 Agustus 2028 di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan saksi beberapa kali diperingatkan oleh saksi Ferdisambo bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada. Itu hanya ilusi. E. Berdasarkan keterangan ahli Profesor Dr. Muhammad Mustafa untuk membuktikan ada tidaknya suatu perbuatan kekerasan seksual atau pemerkosaan harus ada bukti ilmiah, yaitu pemeriksaan forensik seperti jejak DNA. Jika tidak dilakukan maka susah melakukan pembuktian dan ahli forensik dapat digunakan namun harus dikuatkan oleh bukti lain dan tidak boleh hanya bertumpu pada itu saja. F. Bahwa berdasarkan pendapat ahli kriminologi dari Universitas Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Mustafa menerangkan, 1. Orang jarang mau melakukan tindakan yang beresiko tinggi kecuali ia sanggup menerima resiko. 2. Bahwa ada relasi kuasa antara laki-laki yang melakukan kekerasan seksual kepada perempuan harus ada pertimbangan mengenai resiko yang terjadi serta keadaan psikologis kepada seorang calon pelaku. G. Bahwa dipandang dari teori relasi kuasa dihubungkan dengan kedudukan saksi Putri Candrawati sebagai seorang istri penegak hukum berpangkat Jenderal Bintang 2 dan memegang jabatan sebagai Kadipropam, maka menjadi janggal perbuatan kekerasan seksual atau permasalahan tersebut benar terjadi, apalagi dilakukan dalam situasi, kondisi, dan cara-cara sebagai berikut. 1. Ada fakta keadaan rumah yang tidak terlalu besar berada di pemukiman padat penduduk. 2. Ada fakta saat kejadian rumah tidak dalam keadaan sepi, namun ada ART dan para ajudan lainnya. 3. Adanya fakta korban Nopriansah Yosua Huta Barat ada seorang ajudan yang terlatih dan penunjukannya pastilah sudah berdasarkan penilaian ketat. 4. Adanya fakta korban Nopriansah Yosua Huta Barat adalah orang yang sangat dipercaya, yaitu dilihat dari tugas-tugas yang salah satunya mengelola keuangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah Saguling dan rumah dinas Duren 3 nomor 46. H. Berdasarkan teori relasi kuasa, perbuatan yang ditujukan kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat merupakan suatu perbuatan yang berisiko tinggi, sehingga menjadi janggal jika dilakukan dengan cara sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, seperti membuka dengan paksa pintu kaca sliding yang terkunci sehingga terdengar suara hentakan pintu yang berbunyi keras, dan perbuatan-perbuatan janggal lainnya seperti membanting-banting tubuh saksi Putri Candrawati ke lantai dan ke atas kasur. I. Adanya peristiwa yang janggal di mana korban kekerasan seksual atau pemerkosaan justru memanggil pelaku pemerkosaan untuk bertemu dengannya di kamar, tempat di awal perbuatan kekerasan seksual tersebut dilakukan, bahkan dalam durasi selama 10 menit, yang substansi pembicaraannya hanya sebatas untuk menyampaikan pesan dengan perkataan, saya mengampuni perbuatanmu yang keji terhadap saya, tapi saya minta kamu untuk resign. Sebagaimana kesesuaian pada keterangan saksi Putri Candrawati dan terdakwa Riki Rijal Wibowo. J. Adanya peristiwa yang janggal di mana korban kekerasan seksual atau pemerkosaan justru dibiarkan pergi melakukan isolasi mandiri di tempat yang sama dengan pelaku kekerasan seksual, yaitu di rumah Duren 3, tanpa memiliki rasa trauma dan ketakutan sebagaimana yang terjadi pada korban pemerkosaan pada umumnya, adalah menunjukkan bahwa peristiwa kekerasan seksual hanyalah sebagai skenario yang dibuat untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya. K. Tuduhan kekerasan seksual tidak didukung dengan alat bukti ilmiah seperti alat bukti visum et repertum sebagai pendapat Profesor Dr. Muhammad Mustafa. Pada pokoknya menerangkan bahwa untuk membuktikan pemerkosaan harus ada bukti ilmiah, yaitu pemeriksaan forensik seperti jejak DNA. Jika tidak dilakukan maka susah melakukan pembuktian, dan ahli selanjutnya mengatakan hasil psikologi forensik dapat digunakan, namun harus dikuatkan oleh bukti lain. Tidak boleh hanya bertumpu pada satu saja. Bahwa di dalam keterangannya ahli kriminologi Profesor Dr. Mustafa memberikan kesimpulan, 1. Di dalam perkara quo kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai motif atau latar belakang yang mendahului. 2. Adanya kemarahan pelaku terhadap peristiwa yang terjadi di Magelang adalah tidak jelas dikarenakan oleh suatu peristiwa apa.
Berdasarkan hasil pemeriksaan poligraf menerangkan bahwa jawaban Putri Candrawati mengatakan ia tidak berselingkuh dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat adalah berbohong dengan hasil pemeriksaan -25. N. Bahwa apabila kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai peristiwa sebenarnya, maka menjadi petunjuk kuat bahwa peristiwa kekerasan seksual atau pemerkosaan merupakan bagian dari skenario yang dibuat oleh saksi Putri Candrawati untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi. 7. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri Candrawati menerangkan bahwa saksi Putri Candrawati merasa khawatir terhadap ancaman korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang punya senjata api atau pistol. Sedangkan di rumah Magelang hanya ada 2 RT saja, yaitu saksi Kuat Maklum dan saksi Susi. Sehingga menyebabkan saksi Putri Candrawati kemudian memutuskan untuk menghubungi terdakwa Ricky Rijal Wibowo, namun ternyata tidak diangkat oleh terdakwa, sehingga kemudian saksi Putri Candrawati menghubungi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang sedang pergi ke sekolah Taruna Nusantara Magelang bersama dengan terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan meminta mereka agar segera kembali ke rumah. 8. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Kuat Ma'ruf, Putri Candrawati, terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan saksi Susi, yaitu setibanya di rumah Magelang, terdakwa Ricky Rijal Wibowo langsung naik ke atas lantai 2, menemui saksi Putri Candrawati bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf, dan setelah keluar dari kamar saksi Putri Candrawati, lalu terdakwa Ricky Rijal Wibowo turun ke bawah lantai 1 dan bertemu dengan Richard Eliezer dan sempat menanyakan keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lantas dalam kamar ajudan tersebut, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu melihat dan menyaksikan sendiri terdakwa Ricky Rijal Wibowo masuk ke kamar ajudan lantai 1 untuk mencari senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo, benar terdakwa Ricky Rijal Wibowo masuk ke dalam kamar ajudan lantai 1. Kemudian dengan sengaja tanpa seizin dan sepengetahuan dari korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah melucuti atau mengambil 1 buah senjata api jenis HS nomor seri H23301 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan 1 buah senjata api jenis Steyr AUK kaliber 223 dan kemudian menaruhnya di kamar Tri Brata Putra Sambo di lantai 2. Bahwa saya fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Candrawati dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan saksi Sugeng Putut saling bersesuaian satu sama lain, memberikan petunjuk bahwa alasan terdakwa Ricky Rijal Wibowo awalnya mengamankan senjata api jenis dinas milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan senjata jenis dinas Steyr AUK tersebut di samping untuk mencegahkan supaya tidak terjadi keributan yang lebih besar dan berbahaya lagi antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf yang sudah mengancam akan membunuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan pisau. Juga bentuk respon terdakwa Ricky Rijal Wibowo untuk menyikapi kekhawatiran saksi Putri Candrawati atas ancaman korban Yosua Huta Barat yang memiliki senjata api. Hal ini bersesuaian dengan keterangan di persidangan dan BAP tanggal 8 Agustus 2022 poin 12 yang pada pokoknya menerangkan, saya takut karena di rumah hanya ada Susi dan Kuat Ma'ruf, sedangkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat mempunyai senjata atau pistol. Saya kemudian menelpon Richard karena di rumah hanya bertiga. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo, pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022, saksi Putri Candrawati ada menghubungi saksi Ferdi Sambo yang sedang berada di Jakarta sambil menangis, berbicara kepada saksi Ferdi Sambo tentang peristiwa yang bukan sebenarnya, bahwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah masuk kamar pribadi saksi Putri Candrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Candrawati. Mendengar cerita tersebut, saksi Ferdi Sambo emosi dan marah kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat, namun saksi Putri Candrawati berinisiatif meminta kepada saksi Ferdi Sambo untuk tidak menghubungi siapa-siapa dengan perkataan, jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain. Mengingat rumah Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mengingat korban Nofriansah memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain, yang saat ini mendampingi saksi Putri Candrawati di Magelang. Saksi Ferdi Sambo menyetujui permintaan Putri Candrawati tersebut dan saksi Putri Candrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri Candrawati, Kuat Ma'ruf, saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo, benar dengan kehendak dan rencana yang dibuat oleh saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati dari komunikasi yang dilakukan secara berturut-turut baik pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2002 maupun esok harinya tanggal 8 Juli 2002 disepakati mereka bahwa terhadap terdakwa Ricky Rijal Wibowo maupun saksi Kuat Ma'ruf yang bertugas menjaga anak-anak Ferdi Sambo di Magelang untuk ikut serta ke Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, keterangan saksi Kuat Ma'ruf dan keterangan saksi Susi dan keterangan terdakwa sendiri, benar
pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 10 WIB pagi terdakwa yang mengetahui tugas terdakwa dengan kuat makruf sebenarnya adalah untuk menjaga anak-anak Ferdi Sambo dan menjaga rumah di Magelang. Namun karena sudah mengetahui dan menghendaki kemungkinan adanya dilakukan sesuatu terhadap diri korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati, lalu terdakwa dengan sengaja tidak menolak permintaan saksi Putri Candrawati saat diajak berangkat ke Jakarta. Malah terdakwa dengan kehendaknya sengaja menerima ajakan Putri Candrawati untuk ikut berangkat ke Jakarta sambil menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo selaku atasan terdakwa untuk memberi pelajaran atau minta pertanggungjawaban kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, keterangan kuat makruf dan keterangan terdakwa sendiri, benar telah menerima ajakan saksi Putri Candrawati untuk ikut berangkat pulang ke Jakarta. Lalu terdakwa seharusnya menjauhkan saksi kuat makruf dengan korban Nopriansah Huta Barat, malah berbuat sebaliknya. Karena dengan kehendak dan rencana sengaja mengajak saksi kuat yang diketahui terdakwa sudah terjadi konflik dan berpikiran negatif serta marah terhadap diri korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Dan kehendak serta ajakan dari terdakwa tersebut tidaklah ditolak oleh saksi kuat makruf. Sehingga kehendak dari terdakwa adalah sama dengan kehendak saksi kuat makruf yang mau mendukung dan menunggu tindakan serta rencana selanjutnya dari saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo selaku atasan terdakwa untuk memberi pelajaran atau minta pertanggungjawaban kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari terdakwa Ricky Rijal Wibowo, saksi kuat Putri Candrawati dan kuat makruf, benar sebelum rombongan berangkat ke Jakarta, saksi Putri Candrawati ada meminta kepada terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan saksi kuat makruf untuk menyiapkan kendaraan yang akan digunakan untuk pergi ke Jakarta dan menghubungi patwal yang akan melakukan pengawalan selama perjalanan dari Magelang menuju ke Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari terdakwa Ricky Rijal Wibowo, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati dan kuat makruf yang saling bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa ikut sertanya terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan kuat makruf ke Jakarta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati yang akan meminta pertanggungjawaban atas permasalahan yang terjadi pada istrinya dan sekaligus untuk membackup saksi Ferdi Sambo apabila ada perlawanan pada saat melakukan konfirmasi terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Video berita acara konfrontir poin 8A halaman 7 tanggal 18 Agustus 2022. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, terdakwa Ricky Rijal Wibowo, saksi Ferdi Sambo, saksi Ajan Romer, saksi Prayogi dan saksi Putri Candrawati yang saling bersesuaian satu sama lain menerangkan bahwa terdakwa Ricky Rijal Wibowo maupun saksi kuat makruf memiliki tugas untuk menjaga dan mengurus urusan rumah tangga serta keperluan anak-anak saksi Ferdi Sambo di Magelang. Dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo maupun saksi kuat makruf tidak pernah pergi ke Jakarta tanpa disertai dengan anak-anak saksi Ferdi Sambo. Sehingga pengabaian terhadap pelaksanaan tugas pokok terhadap anak-anak saksi Ferdi Sambo di Magelang tersebut memberikan petunjuk kuat bahwa keikutsertaan terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan kuat makruf ke Jakarta bukan merupakan inisiatif pribadi terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan saksi kuat makruf, melainkan hasil keputusan, kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati untuk membackup saksi Ferdi Sambo jika korban Nopriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan pada saat dilakukan konfirmasi. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Ferdi Sambo dan keterangan terdakwa Ricky Rijal Wibowo yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa pengamanan terhadap senjata api jenis HS nomor seri H23301 milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat ke dashboard mobil Lexus dan penyerahan senjata api jenis Steyr oleh terdakwa Ricky Rijal Wibowo kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang kemudian meletakkan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus yang ditumpangi oleh saksi Putri Candrawati adalah respon dalam bentuk kehendak dan rencana terdakwa Ricky Rijal Wibowo sebagai ajudan yang sudah terlatih untuk memuluskan dan mendukung kehendak saksi Ferdi Sambo yang berencana meminta bantuan kepada mereka untuk memberikan backup kepada saksi Ferdi Sambo apabila korban Nopriansah Yosua Huta Barat ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan konfirmasi di Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari Azan Romer, saksi Prayogi dan saksi Farhan Sabila yang menerangkan bahwa senjata api melekat ke masing-masing ajudan dan tidak boleh diamankan oleh satu sama lainnya. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri Candrawati, saksi Susi, saksi kuat makruf, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo. Selanjutnya sekira pukul 10 WIB rombongan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil
yaitu mobil Lexus LM B1MH, di mana saksi Putri Candrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta. Padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai supir. Sedangkan saksi Richard selaku ajudan duduk sebelah kiri di bagian depan, saksi Putri Candrawati duduk di kursi tengah bersama saksi Susi. Kemudian untuk mobil Lexus Nopol L1973J kemudian dikemudikan oleh terdakwa Riki Rijal Wibowo yang berangkat ke Jakarta satu mobil bersama dengan korban Nopriansah Yosua Berat yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru. Bahwa saya fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard, dan terdakwa Riki Rijal Wibowo dan saksi Ferdi Sambo yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa pemisahan korban Nopriansah Yosua Berat dari mobil Lexus yang ditumpangi oleh saksi Putri Candrawati adalah berhubungan erat dengan masalah yang terjadi di Magelang dan kehendak Sambo yang akan melakukan konfirmasi terhadap korban Nopriansah Yosua Berat, serta menjadi petunjuk adanya peran serta terdakwa Riki Rijal Wibowo secara fisik dalam melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap korban Nopriansah Yosua Berat, dan sekaligus untuk memudahkan terdakwa Riki Rijal Wibowo dalam memantau dan mengawasi pergerakan saksi korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Susi, Kuat Ma'ruf, Richard, dan terdakwa Riki Rijal yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa selain berada dalam satu mobil, terdakwa Riki Rijal Wibowo secara fisik juga terus melakukan pengawasan terhadap pergerakan saksi korban Nopriansah Yosua Huta Barat, yaitu terlihat pada saat saksi korban Nopriansah Yosua Huta Barat pergi ke toilet rest area jalan tol yang selalu diikuti dan diawasi oleh terdakwa Riki Rijal, hingga kemudian korban Nopriansah Yosua Huta Barat kembali ke dalam mobil. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard, di mana terdakwa Riki Rijal Wibowo ada menyampaikan kepada saksi Richard bahwa pada saat di perjalanan dari Magelang menuju Jakarta, terdakwa Riki Rijal Wibowo ada berniat untuk mencelakai atau membunuh korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang sedang tertidur di perjalanan dengan cara hendak menabrakkan mobil Lexus Nopol L1973JX milik saksi Ferdi Sambo dari arah sisi kiri ke arah mobil yang lain. Apabila dihubungkan dengan seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi dari peristiwa Magelang, Saguling, dan Duren 3, maka saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain yang memberikan petunjuk adanya kehendak jahat dari terdakwa Riki Rijal Wibowo untuk mendukung rencana saksi Ferdi Sambo merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat sudah ada sejak dari perjalanan dari Magelang menuju Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Kuat, saksi Ferdi Sambo, dan saksi Prayogi yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa alasan saksi Kuat Ma'ruf membawa pisau dapur dari Magelang ke Jakarta adalah sebagai bentuk persiapan dirinya dalam rangka membackup saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati pada saat melakukan konfirmasi terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat apabila korban melawan, dan setelah kejadian pembunuhan korban Nopriansah Yosua Huta Barat, pisau yang dibawa tersebut diserahkan oleh Kuat Ma'ruf kepada Prayogi sebelum saksi Kuat Ma'ruf dibawa penyidik dan beberapa anggota Propos. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri, Richard, Kuat Ma'ruf, dan terdakwa Riki Rijal Wibowo serta Susi, rombongan dari Magelang berangkat ke Jakarta berjalan beriringan dikawal oleh Patwal Polres Magelang menuju rumah Jalan Saguling dalam perjalanan menuju ke Jakarta. Saksi Putri Candrawati berinisiatif untuk tes PCR jika nanti sudah sampai Jakarta, lalu meminta saksi Richard untuk memesan tes PCR. Saat itu terdakwa Richard menanyakan kepada saksi Putri terkait lokasi PCR. Lalu saksi Putri Candrawati menyampaikan awalnya untuk lokasi PCR di kediaman Bangka saja. Namun beberapa saat kemudian saksi Putri yang menghendaki diadakannya PCR tersebut memastikan kembali, emang sudah dipesan. Lalu saksi Richard menjawab, sudah Bu. Lalu saksi Putri mengganti lokasi PCR dengan mengatakan, ya udah di Saguling saja. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati, dan Richard Eliezer memberikan petunjuk bahwa penentuan pelaksanaan PCR di rumah Saguling oleh saksi Putri Candrawati tersebut juga menjadi bagian dari perencanaan dan keputusan atau kehendak bersama dengan saksi Ferdi Sambo untuk mendukung cerita skenario tembak-menembak yang telah disusun dan akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 346, yaitu PCR dilakukan di Saguling, kemudian isolasi mandiri seolah-olah akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Hajan Romer, saksi Prayogi, pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, saksi Ferdi Sambo beralibi akan bermain bulu tangkis di Depok sebagai suatu kesatuan rangkaian perencanaan yang sudah dirancang oleh saksi Ferdi Sambo
untuk melaksanakan skenario tembak-menembak di Duren 3 sebelum saksi Putri Candrawati tiba di Saguling. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, Ajan Romer, saksi Prayogi, keterangan ahli digital forensik Henry Prianto, dan barang bukti pada hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2002 sekira jam 14.46.12 waktu CCTV. Saksi Ferdi Sambo yang masih memakai pakaian dinas harian tiba di rumah Saguling dan nampak masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan menggunakan lift naik ke lantai 3 ke kamar pribadinya sampai menunggu kedatangan rombongan saksi Putri tiba dari Magelang. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, saksi Kuat Ma'ruf, Susi, Richard, terdakwa Riki Rijal Wibowo dan ahli digital forensik dan barang bukti hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 14.58 WIB waktu CCTV. Rombongan saksi Putri Candrawati yaitu saksi Kuat Ma'ruf, Susi, Richard, terdakwa Riki Rijal Wibowo dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan menggunakan kaos warna putih, celana jeans panjang dan menggunakan masker berwarna hitam tiba di rumah Saguling. Bahwa terdakwa Riki Rijal Wibowo juga sudah datang bersama dengan rombongan baru terlihat kemunculannya masuk ke rumah Saguling menggunakan kaos warna hitam sekira pukul 15.35 WIB waktu CCTV. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan Richard Eliezer, ahli digital forensik dan barang bukti bahwa pada saat saksi Putri Candrawati dan rombongan tiba di rumah Saguling, lalu saksi Putri Candrawati di luar kebiasaan ada meminta kepada saksi Richard Eliezer Pudeng Lumiu untuk mengamankan senjata api jenis Tower Out ke lantai 3 untuk diletakkan di lemari senjata yang tempatnya hanya diketahui oleh saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati saja, dan menjadi petunjuk kuat bahwa pengamanan senjata api tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari rencana pembunuhan guna meminimalisir perlawanan dari korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang dapat menjangkau senjata api jenis Steyr Out tersebut apabila tidak diamankan. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, Richard, saksi Ajan Romer dan Prayogi, sesuai kebiasaan senjata api jenis Steyr Out nomor pabrik 14 USA 247 selalu disimpan oleh ajudan di kamar ajudan, bukan di lemari senjata api milik saksi Ferdi Sambo dan yang ada di lantai 3. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, ahli digital forensik dan barang bukti, berdasarkan perintah dari saksi Putri Candrawati kemudian sekira pukul 14.58 WIB waktu CCTV, saksi Richard Eliezer Pudeng membawa senjata api jenis Steyr Out ke lantai 3 dan meletakkan senjata api tersebut di lemari senjata yang ada di lantai 3 atas arahan dari saksi Putri Candrawati. Bahwa sesuai fakta persidangan tidak ada tindakan saksi Putri Candrawati meminta saksi Richard Eliezer Pudeng Lumiu untuk mengamankan senjata api dinas jenis HS milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat ke dalam lemari senjata yang ada di lantai 3. Menjadi petunjuk kuat adanya kehendak dan rencana bahwa senjata api yang akan digunakan untuk mendukung skenario tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 nomor 46 yang disusun oleh saksi Ferdi Sambo. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudeng Lumiu dan keterangan terdakwa sendiri benar, setelah sampai di rumah Saguling tidak ada niat baik terdakwa untuk mengembalikan senjata api dinas jenis HS milik korban yang sudah diamankan dijauhkan selama 1 harian dari korban Nopriansah Yosua Huta Barat, sehingga peran fisik terdakwa tidak mengembalikan senjata api jenis HS nomor seri H23301 milik korban di dalam dashboard mobil Lexus menjadi petunjuk kuat adanya kehendak dan rencana terdakwa terhadap senjata api jenis HS akan digunakan dan sudah dipersiapkan untuk mendukung skenario tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 yang disusun oleh saksi Ferdi Sambo dan juga sebagai rencana agar korban tidak pergi kemana-mana dan selalu berada di dalam pengawasan fisik terdakwa. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, saksi Kuat Ma'ruf, Susi, Richard, dan terdakwa Riki Rijal Wibowo, serta ahli digital forensik dan barang bukti, sekira pukul 14.57.45 WIB waktu CCTV pada saat saksi Putri Candrawati tiba di Saguling dan hendak naik ke lantai 3 pada saat sedang berada di depan lift, saksi Putri Candrawati ada memanggil saksi Kuat Ma'ruf dengan menggunakan gerakan tangan dengan maksud untuk mengajak saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 3. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, Kuat Ma'ruf, saksi Richard, terdakwa Riki Rijal Wibowo, ahli digital forensik, yang menerangkan barang bukti rekaman bahwa sekira pukul 15.00 17 WIB waktu CCTV, saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam lift bersama saksi Putri Candrawati naik ke lantai 3, di mana lantai 3 adalah area privat keluarga inti dan ajudan serta RT hanya akan naik ke lantai 3 jika dalam keadaan mendesak.
penting atau adanya perintah khusus atau segera yang harus dikerjakan oleh ajudan atau RT. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Kuat Ma'ruf, ia turun dari lantai 3 melalui pintu belakang menuju ke tangga arah dapur, dan sesuai dengan keterangan saksi Putri Candrawati yang dapat mengakses fingerprint pintu tangga 3 ke arah dapur adalah hanya saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati. Sehingga hal ini menunjukkan fakta bahwa di lantai 3 tersebut telah ada pertemuan dan komunikasi antara saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Candrawati, dan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 yang terjadi minimal 3 menit. Sehingga menjadi petunjuk kuat adanya waktu yang cukup dan memadai dalam penyatuan kehendak, komunikasi serta penguatan skenario antara saksi Kuat, saksi Putri Candrawati, dan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 tersebut. Yaitu dilihat dari arah saksi Kuat Ma'ruf turun melalui pintu belakang menuju ke tangga arah dapur yang menggunakan fingerprint yang hanya bisa diakses oleh saksi Ferdi Sambo dan Putri Candrawati saja. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, ahli digital forensik, dan barang bukti menerangkan sekira pukul 15.03 WIB waktu CCTV, saksi Kuat Ma'ruf keluar dari rumah dan dilanjutkan oleh saksi Richard melakukan tes PCR. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo, saksi Ferdi Sambo memanggil terdakwa Ricky Rijal Wibowo menggunakan handy talkie, dan kemudian sekira pukul 15.42.59 WIB waktu CCTV terdakwa Ricky Rijal Wibowo naik ke lantai 3 melalui lift untuk menemui saksi Ferdi Sambo. Bahwa sesuai fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo, setelah terdakwa Ricky Rijal Wibowo bertemu dengan saksi Ferdi Sambo, lalu saksi Ferdi Sambo bertanya kepada terdakwa Ricky Rijal Wibowo dengan mengatakan, "Ada apa di Menggelang?" Lalu dijawab oleh terdakwa, "Tidak tahu, Pak." Kemudian saksi Ferdi Sambo berkata lagi, "Ibu sudah dilecehkan oleh Yosua." Selanjutnya saksi Ferdi Sambo meminta kepada terdakwa Ricky Rijal dengan berkata, "Kamu berani nggak tembak dia, Yosua?" Kemudian dijawab oleh terdakwa Ricky Rijal Wibowo, "Tidak berani, Pak, karena saya nggak kuat mentalnya, Pak." Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa Ricky Rijal Wibowo, "Tidak apa-apa, tapi kalau dia Yosua melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan saksi Ferdi Sambo tersebut tidak pernah dibantah atau ditolak oleh terdakwa Ricky Rijal Wibowo sebagaimana perintah sebelumnya, yaitu perintah untuk menembak. Setelah itu saksi Ferdi Sambo meminta kepada terdakwa untuk memanggil saksi Richard naik ke lantai 3. Bahwa dihubungkan dengan teori alat yang akan digunakan, yaitu permintaan menembak korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan senjata api, menjadi dasar yang kuat adanya willen and witten pada diri terdakwa, yaitu terdakwa sudah sepatutnya mengetahui dan dapat membayangkan bahwa perintah menembak adalah suatu perintah yang dapat membahayakan jiwa orang lain, yaitu jiwa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Sehingga tidak adanya sikap membantah permintaan saksi Ferdi Sambo untuk membackup dan mencegah kemungkinan-kemungkinan akan dilaksanakan penembakan di Duren 3 merupakan suatu kesengajaan terdakwa Ricky Rijal Wibowo telah menyatukan kehendak merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat bersama dengan saksi Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Hal mana sesuai dengan pendapat SR Santuri dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 338 yang pada pokoknya menerangkan, kesengajaan itu dapat disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis dari alat yang digunakan. Misalnya dosis racun yang cukup banyak diminumkan kepada korban, maka tidak lain kesimpulannya adalah pembunuhan. Demikian halnya perintah menembak, jelas terdakwa dapat mengetahui dan membayangkan bahwa kesimpulannya adalah untuk merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Dilanjutkan. Bahwa perkataan terdakwa Ricky yang mengatakan tidak berani Pak karena saya nggak kuat mentalnya Pak adalah bukan suatu perkataan yang dimaksudkan untuk mencegah agar saksi Ferdi Sambo tidak melakukan penembakan terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat, melainkan hanya sebagai bentuk pernyataan kehendak dari terdakwa Ricky Rijal Wibowo yang tidak bersedia mengambil peran sebagai orang yang akan melaksanakan perbuatan material menembak korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan alasan terdakwa Ricky Rijal Wibowo tidak mempunyai keberanian untuk itu atau tidak kuat mental. Namun, ketika saksi Ferdi Sambo menawarkan kepada terdakwa Ricky untuk bertugas melakukan pembackupan dengan perkataan, "Kalau dia melawan, kamu backup saya di Duren 3", terdakwa Ricky tidak ada melakukan bantahan atau penolakan sebagaimana halnya penolakan terhadap perintah yang pertama untuk melakukan penembakan.
Sehingga sikap tindak membantah dan menolak tersebut menunjukkan bukti yang kuat adanya persamaan kehendak antara terdakwa Ricky Rizal Wibowo bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati dan saksi Kuat Ma'ruf untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang perwujudannya nanti akan dilaksanakan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo dalam bentuk hadirnya terdakwa untuk melakukan pembackupan pada saat penembakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tersebut dilaksanakan. Bahwa bentuk persamaan kehendak terdakwa Ricky Rizal Wibowo untuk bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati dan saksi Kuat Ma'ruf merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yaitu terlihat dari sikap dan tindakan terdakwa yang dari awal sudah mengetahui adanya kehendak jahat dari saksi Ferdi Sambo untuk menembak Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun sebagai sesama rekan penegak hukum dan sesama rekan ajudan justru sama sekali tidak berusaha melakukan upaya-upaya untuk mencegah agar perbuatan jahat tersebut tidak terjadi. Sehingga dengan itu telah tersirat adanya suatu kesengajaan terdakwa Ricky Rizal Wibowo secara bersama-sama berkehendak merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, ahli digital Heri Prianto, dan barang bukti, oleh karena merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat sudah menjadi bagian dari kehendak terdakwa Ricky, maka terdakwa Ricky terus mendukung terlaksananya semua rencana-rencana jahat dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara menembak, yaitu justru mematuhi permintaan saksi Ferdi Sambo untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan segera setelah terdakwa Ricky Rizal Wibowo turun dari lantai 3 menggunakan lift sekira pukul 15.53.42 WIB waktu CCTV, dan karena sudah menjadi kehendak yang sama, kemudian terdakwa Ricky Rizal Wibowo tanpa melakukan upaya untuk mencegah niat dan rencana jahat tersebut kemudian melaksanakannya dengan memanggil saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan perkataan, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift saja, Cat." Bahwa perkataan naik lift itu pun saja jelas sudah menjadi petunjuk yang kuat tentang akan adanya perintah yang penting dan segera yang akan diberikan kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, yaitu untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara menembak, dan perintah ini seharusnya sudah selayaknya lah terfikirkan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo akan diberikan kepada saksi Richard dan kemungkinan bersedia untuk menerima perintah tersebut. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, ahli digital forensik Heri Prianto, dan barang bukti, berdasarkan perintah dari terdakwa Ricky tersebut selanjutnya sekira pukul 15.5629 waktu CCTV masuk ke rumah saguling, dan pada saat yang bersamaan juga datang saksi Diryanto yang kemudian saksi Diryanto ini bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf dan menyampaikan kepada saksi Kuat Ma'ruf dengan terkait kondisi rumah dinas Duren 3 dengan mengatakan, "Om omah wis resik, ora dikunci." Selanjutnya sekira pukul 15.5653 waktu CCTV, saksi Richard kemudian masuk ke dalam lift untuk naik ke lantai 3 menemui saksi Ferdi Sambo yang sedang duduk di sofa panjang ruang keluarga lantai 3. Kemudian saksi Richard yang dari awal tidak memahami peristiwa apa yang terjadi di Magelang kemudian menerima penjelasan dari saksi Ferdi Sambo untuk seolah-olah mengkonfirmasi terkait kejadian tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, sebagaimana cerita yang sudah dibuat bersama-sama dengan saksi Putri Candrawati yang belum pasti kebenarannya, dengan mengatakan bahwa waktu di Magelang Ibu Putri Candrawati dilecehkan oleh Yosua. Pada saat saksi Ferdi Sambo menjelaskan kejadian di Magelang kepada saksi Richard, saksi Putri yang mendengar perkataan saksi Ferdi langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara saksi Richard dan saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada saksi Richard, "Berani kamu tembak Yosua?" Atas pertanyaan saksi Ferdi Sambo tersebut, lalu saksi Richard menyatakan kesediaannya, "Siap komandan." Mendengar kesediaan dan kesiapan saksi Richard untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu saksi Ferdi Sambo langsung menyerahkan satu kotak peluru 9 mm kepada saksi Richard, disaksikan oleh saksi Putri, di mana satu kotak peluru 9 mm tersebut telah dipersiapkan untuk digunakan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa setelah saksi Ferdi Sambo meminta kepada saksi Richard untuk menambahkan amunisi pada magazin senjata api merek Glock 17 milik saksi Richard. Saat itu amunisi dalam magazin saksi Richard yang semula berisi 7 butir peluru 9 mm ditambah 8 butir peluru 9 mm. Selanjutnya saksi Richard memasukkan peluru satu persatu ke dalam magazin pada senjata api Glock 17 miliknya untuk mengikuti permintaan saksi Ferdi Sambo tersebut. Bahwa pada saat saksi Richard mengisi 8 butir peluru 9 mm ke dalam magazin senjata api Glock 17 yang diberikan oleh saksi Ferdi Sambo, saksi Richard telah mengetahui tujuan pengisian peluru 9 mm tersebut digunakan untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat.
bahwa kemudian saksi Ferdisambo yang sebelumnya sudah menyusun rencana untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan telah menimbang dengan tenang dan matang perbuatan dan akibat-akibat dari tindakan yang hendak dilakukan oleh bersama-sama saksi Richard untuk menembak korban Nofriansah yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebagaimana permintaan saksi Ferdisambo. Lalu sebagai bagian dari rencana merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Ferdisambo berkata lagi kepada saksi Richard dengan menyampaikan peran dari saksi Richard yaitu berperan untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sementara saksi Ferdisambo akan berperan untuk menjaga saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, karena kalau saksi Ferdisambo yang menembak dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya. Bahwa selanjutnya saksi Ferdisambo menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menjelaskan alasan saksi Richard untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan skenarionya adalah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dianggap telah melecehkan saksi Putri Chandrawati yang kemudian berteriak minta tolong, lalu saksi Richard datang, selanjutnya korban Nofriansah menembak saksi Richard dan dibalas tembakan lagi oleh saksi Richard. Bahwa pada saat itu saksi Ferdisambo menjelaskan tentang skenario tersebut, saksi Putri ikut mendengarkan pembicaraan antara saksi Ferdisambo dengan saksi Richard perihal pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa menurut saksi Richard, saksi Putri pun juga mendengar saksi Ferdisambo menyampaikan skenario kepada saksi Richard dengan mengatakan jika ada orang yang bertanya dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Mendengar perkataan saksi Ferdisambo tersebut, lalu saksi Richard menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti dan bentuk persetujuan atas rencana jahat saksi Ferdisambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan saat itu saksi Richard ada mendengar saksi Putri dengan suara yang pelan mengingatkan saksi Ferdisambo tentang CCTV di rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan sarung tangan. Bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa kesesuaian keterangan saksi Richard, saksi Ferdisambo untuk meminimalisir perlawanan korban Nofriansah Yosua Huta Barat ketika rencana jahat tersebut dilaksanakan, harus dipastikan bahwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dalam keadaan sudah tidak bersenjata lagi, dan untuk mendukung skenario tembak-menembak yang telah ia buat, lalu saksi Ferdisambo menanyakan keberadaan senjata api milik korban Nofriansah Yosua kepada Richard yang sudah diamankan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo terlebih dahulu dengan mengatakan mana senjata Yosua. Dijawab oleh saksi Richard ada disimpan di mobil Lexus LM. Saksi Ferdisambo kemudian meminta saksi Richard untuk mengambil senjata api milik korban Nofriansah. Lalu saksi Richard yang sudah menyetujui rencana dan niat jahat saksi Ferdisambo turun ke lantai 1 dengan menggunakan lift menuju mobil Lexus untuk mengambil senjata api dinas HS nomor seri H23301 yang sengaja sudah diamankan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo di dalam dashboard mobil Lexus LM nomor Pol B1 MAH. Dan kemudian saksi Richard memasukkan senjata api HS milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke dalam tas merek Tumi milik saksi Richard. Bahwa sekira pukul 15.5629 waktu CCTV, saksi Richard masuk ke dalam rumah saguling melalui garasi. Saksi Richard membawa senjata api dinas jenis HS tersebut menuju ke lantai 3 melewati tangga dapur untuk kemudian menyerahkan senjata api tersebut kepada saksi Ferdisambo. Pada saat saksi Richard menyerahkan senjata api HS milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Ferdisambo, saksi Richard melihat saksi Ferdisambo sudah menggunakan sarung tangan warna hitam sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa tujuan lain selain untuk memastikan apakah korban Nofriansah Yosua Huta Barat sudah dalam keadaan tidak bersenjata lagi, pengambilan dan penyerahan senjata api dinas HS milik saksi korban kepada saksi Ferdisambo adalah juga bertujuan untuk kepentingan pembuatan skenario tembak-menembak antara saksi Richard dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang seolah-olah telah melecehkan istri saksi Ferdisambo sehingga korban kemudian mati tertembak. Bahwa pelaporan yang dilakukan oleh saksi Diryanto kepada Kuat dengan mengatakan Om, rumah sudah bersih, tidak dikunci, dan dijawab, makasih Dir, adalah petunjuk Kuat sebagai perbuatan persiapan dan peran aktif saksi Kuat Ma'ruf untuk menjalankan rencana jahat yang telah disusun oleh saksi Ferdisambo, saksi Putri Chandrawati, dan saksi Richard, yaitu dalam skenario tembak-menembak yang disusun saksi Kuat Ma'ruf bertugas untuk menutup pintu yang ada di lantai 1 dan menutup pintu yang ada di balkon atas lantai 2. Bahwa untuk melaksanakan rencana yang sudah disusun merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, kemudian saksi Putri Chandrawati sekira pukul 16.21.31 waktu CCTV turun ke lantai 1 dan kemudian meminta kepada saksi Daden untuk menyampaikan kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo agar ikut ke rumah dinas Duren 3 dengan alasan penyampaian kepada saksi Daden untuk seolah-olah melaksanakan kegiatan isolasi mandiri. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri, saksi Kuat, dan keterangan terdakwa,
setelah selesai menyusun rencana dan menyamakan kehendak dengan saksi Ferdisambo untuk merampas nyawa korban, lalu saksi Putri Chandrawati turun ke lantai 1 rumah saguling dan mengajak terdakwa Ricky Rizal ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan rencana akan melakukan isolasi mandiri. Kemudian terdakwa Ricky yang sudah memiliki pengetahuan dan kehendak yang sama dengan saksi Ferdisambo yang berencana merampas nyawa korban justru dengan sengaja mengajak saksi Kuat Ma'ruf untuk ikut ke Duren 3 yang juga sudah mempersiapkan pisau di dalam tas lempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nofriansah melakukan perlawanan. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, saksi Putri, saksi Kuat dan keterangan terdakwa sendiri untuk mewujudkan rencana selanjutnya supaya korban mau ikut ke rumah dinas Duren 3, lalu saksi Putri lebih dahulu naik dan duduk di kursi tengah mobil Lexus LM. Disusul saksi Kuat dan saksi Richard duduk di kursi belakang mobil, sedangkan terdakwa Ricky atas pengetahuan dan kehendak yang sudah dimilikinya sengaja mengambil peran fisik untuk mengemudikan mobil Lexus LM dengan tujuan agar korban Nofriansah mau diajak dan ikut ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Atas ajakan dan peran fisik terdakwa yang sengaja mengemudikan mobil menyebabkan korban ikut naik ke mobil dan duduk di depan di samping kursi terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Selanjutnya mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.06 tanpa ada usaha dari terdakwa Ricky Rizal Wibowo untuk memberitahu dan menghentikan kehendak dan rencana dari saksi Ferdisambo tersebut. Malah terdakwa Ricky Rizal Wibowo berkehendak memuluskan dan mewujudkan rencana tersebut dengan mengambil peran fisik mengemudikan mobil agar korban sampai di lokasi yang direncanakan, yaitu di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan pada saat mengemudikan mobil Lexus LM tersebut, terdakwa juga sengaja karena kehendaknya ingin memuluskan dan mewujudkan rencana yang sudah disusun saksi Ferdisambo, sengaja tidak memberitahu dan mengembalikan senjata api HS milik korban Nofriansah yang sudah dilucuti dan disimpannya di dashboard. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, saksi Putri, saksi Kuat, dan keterangan terdakwa sendiri, dengan adanya pengetahuan saksi Putri, saksi Richard, saksi Kuat, dan terdakwa Ricky tentang niat dan rencana saksi Ferdisambo yang ingin merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, maka posisi masing-masing saksi dan terdakwa di dalam mobil Lexus LM yaitu duduk bangku tengah saksi Putri, duduk di bangku belakang saksi Kuat dan saksi Richard, dan duduk sebagai pengemudi terdakwa Ricky adalah bentuk peran fisik persiapan pelaksanaan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk membawa korban dirampas nyawanya di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, saksi Putri, saksi Kuat, saksi Diryanto, saksi Ferdisambo, keterangan terdakwa sendiri, dan keterangan ahli digital forensik Heri Prianto serta barang bukti bahwa sekira pukul 17.06 waktu CCTV, rombongan tiba di rumah dinas Duren 3, lalu korban terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu saksi Putri turun dari mobil diikuti oleh saksi Kuat masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat, langsung menuju ke kamar utama di lantai 1, diantar oleh saksi Kuat. Setelah itu saksi Kuat langsung menjalankan perannya yang sudah dibuat, yaitu menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh, langsung menutup pintu balkon padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Menjalankan perannya yang sudah dibuat, yaitu menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh, langsung menutup pintu balkon padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari saksi Kuat, melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari saksi Diryanto sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren 3 yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas Duren 3. Selanjutnya pada saat saksi Kuat berada di lantai 2, saksi Richard juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan, namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut, saksi Richard justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Untuk terdakwa Ricky, pada saat tiba di rumah dinas Duren 3 tidak ikut masuk tetapi berdiri di garasi rumah untuk terus bertugas mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan korban tidak kemana-mana, dan tugas ini sudah terdakwa Ricky jalankan sejak dari perjalanan Magelang menuju Jakarta. Bahwa untuk menjalankan skenario saksi Putri seolah-olah akan dilecehkan atau diperkosa oleh korban sehingga terjadi tembak-menembak antara korban dengan saksi Richard,
yang sebelumnya saat datang menggunakan baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam panjang, lalu sesudah berada di dalam rumah sengaja dikondisikan berpenampilan seksi dengan mengganti pakaian yang lebih seksi, yaitu dengan baju model blus kemeja warna dengan pakaian hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam, sehingga seolah-olah menjadi penyebab mengapa korban kemudian berniat melecehkan atau memperkosa saksi Putri Chandrawati. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi, dan dan keterangan ahli digital Heri Prianto, serta barang bukti sekira pukul 17.08 waktu CCTV, saksi Ferdi Sambo yang akan merampas nyawa korban kemudian berangkat dengan saksi Azan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi selaku sopir menuju rumah dinas Duren 3 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX dengan dikawal oleh saksi Damianus dan saksi Farhan Sabila. Dengan skenario seolah akan bermain bulu tangkis di Depok yang jalurnya melalui rumah dinas Duren 346. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi, dan keterangan ahli Heri Prianto, serta barang bukti sesampainya di sekitar rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.09 waktu CCTV, kemudian saksi Ferdi Sambo memainkan siasatnya seolah-olah sedang mendapat telepon dari saksi Putri Chandrawati dan kemudian meminta kepada driver saksi Prayogi untuk berhenti karena saksi Ferdi Sambo seolah-olah akan melihat apa yang akan terjadi terhadap saksi Putri di rumah dinas Duren 3. Lalu saksi Romer turun terlebih dahulu dan mobil dimundurkan. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo menyuruh saksi Prayogi untuk menghentikan mobil tepat di samping rumah dinas Duren 3. Dan saat itu saksi Ferdi Sambo langsung bergegas turun dari mobil. Saat saksi Ferdi Sambo turun dari mobil, senjata api yang dibawanya terjatuh di dekat saksi Ferdi Sambo. Melihat kejadian itu, saksi Azan Romer yang berada di samping saksi Ferdi Sambo hendak memungut senjata api HS milik korban Nofriansah tersebut, akan tetapi dicegah oleh saksi Ferdi Sambo dengan mengatakan, biar saya saja yang mengambil. Lalu senjata api HS tersebut langsung diambil oleh saksi Ferdi Sambo yang saat itu saksi Azan Romer melihat saksi Ferdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan hitam dan senjata api HS tersebut dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan saksi Ferdi Sambo, di mana keterangan saksi Azan Romer perihal saksi Ferdi Sambo telah menggunakan sarung tangan hitam bersesuaian dengan keterangan saksi Richard bahwa saksi Ferdi Sambo sewaktu di rumah Saguling sudah menyiapkan dan sempat menggunakan sarung tangan warna hitam sewaktu menerima penyerahan senjata HS milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi, dan keterangan ahli digital forensik Heri Prianto serta barang bukti, sekira pukul 17.11 waktu Indonesia Barat, saksi Ferdi Sambo berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan saksi Dirianto selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga di rumah dinas Duren 346. Bahwa terdakwa Riki Rizal Wibowo yang sudah mengetahui maksud kedatangan saksi Ferdi Sambo adalah hendak merampas nyawa korban Nofriansah dengan cara menembak kemudian tetap turut serta mendukung kehendak jahat tersebut dengan tetap mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang masih berdiri di sekitar taman halaman rumah. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Maruf, dan saksi Richard, terdakwa dan ahli digital Heri Prianto serta barang bukti. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Kuat Maruf di lantai 1. Saat itu saksi Kuat Maruf melihat saksi Ferdi Sambo dalam keadaan raut muka marah dan emosi. Lalu dengan nada tinggi saksi Ferdi Sambo mengatakan, "Wat, mana Riki dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan saksi Richard yang mendengar suara saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard, "Lumio, kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Lumio mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Sekira pukul 17.12, saksi Kuat untuk melaksanakan perintah saksi Ferdi Sambo keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa Riki yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa Riki menghampiri korban Nofriansah yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban bahwa dirinya dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo. Kemudian korban dan terdakwa Riki berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan dengan posisi saksi Kuat berjalan di depan diikuti oleh Nofriansah Yosua Huta Barat dan posisi terakhir adalah terdakwa Riki. Bahwa meskipun saksi Kuat sebagai seorang asisten rumah tangga tidak ikut serta dipanggil, namun karena sudah tahu apa yang menjadi tugasnya yaitu bersama-sama dengan terdakwa akan membackup saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard untuk membackup dalam merampas nyawa korban Nofriansah, maka saksi Kuat pun kemudian juga ikut masuk ke dalam bahkan berjalan dalam posisi yang paling depan. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat, saksi Richard, keterangan terdakwa dan ahli balistik, sesampainya di ruangan
tengah dekat meja makan, saksi Ferdisambo bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah. Pada saat itu, saksi Ferdisambo langsung mendorong korban Nofriansah ke depan sehingga posisi korban tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdisambo dan saksi Richard yang berada di samping kanan saksi Ferdisambo. Sedangkan posisi saksi Kuat berada di belakang saksi Ferdisambo dan terdakwa Ricky berada di belakang saksi Richard. Sedangkan saksi Putri berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdiri. Kemudian saksi Ferdisambo langsung mengatakan kepada korban dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya saksi Ferdisambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Pudialumio dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Dan atas saran dan teriakan tersebut selanjutnya saksi Richard langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali sehingga korban Nofriansah terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, kemudian saksi Ferdisambo menghampiri korban Nofriansah yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup, masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu, untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, saksi Ferdisambo yang sudah memakai sarung tangan menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 2 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban sehingga korban meninggal dunia. Tembakan saksi Ferdisambo tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo, saksi Kuat Maruf, saksi Richard, dan keterangan terdakwa, selanjutnya saksi Ferdisambo dengan maksud untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya sebagai bagian dari upaya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Kemudian saksi Ferdisambo menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali, lalu berbalik arah dan menghampiri korban Nofriansah, lalu menempelkan senjata api HS nomor seri H23301 milik korban ke tangan kiri korban Nofriansah. Untuk kemudian saksi Ferdisambo berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban untuk menembak ke arah tembok di atas TV. Selanjutnya senjata api HS nomor seri H23301 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban dengan tujuan seolah terjadi tembak-menembak antara saksi Richard dengan korban Nofriansah. Bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli balistik Puslap 4 Bareskrim Arif Sumirat ST sebagai berikut. Mohon izin tidak dibacakan. Yang kesimpulan aja. Ya. Bahwa dari rangkaian fakta hukum kejadian penembakan terhadap korban Nofriansah tersebut di atas dihubungkan dengan hasil uji balistik baik terhadap senjata api, proyektil, serpihan peluru, dan arah perkenaan tembakan serta pengujian gunshot residue bersesuaian satu sama lain sehingga mendukung pembuktian dalam perkara akuo bahwa benar pelaku material penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Barat adalah saksi Richard dan terdakwa Ferdisambo dengan kesimpulan sebagai berikut. A. Bahwa seingat saksi Richard mengisi peluru di senjata Glock seri MPY 851 miliknya adalah sebanyak 7 buah butir peluru, maka menunjukkan penambahan peluru yang diberikan oleh saksi Ferdisambo untuk diisikan ke dalam magazin adalah sebanyak 8 butir peluru sehingga total peluru yang terisi adalah 15 butir peluru. B. Bahwa jika butir peluru yang tersisa di magazin adalah sebanyak 12 butir, maka sesuai jumlah total butir peluru yang di magazin sebanyak 15 butir peluru menunjukkan jumlah butir peluru yang ditambahkan oleh saksi Richard ke tubuh ditembakkan oleh saksi Richard ke tubuh korban adalah sebanyak 3 buah butir peluru. C. Bahwa jika di TKP ditemukan 8 selongsong peluru yang identik dengan Glock seri MPY 851, maka dijumlahkan dengan jumlah butir peluru yang tersisa di magazin sebanyak 12 butir peluru, totalnya adalah sebanyak 20 butir peluru. Sehingga terdapat kelebihan sebanyak 5 selongsong peluru yang bukan ditembakkan oleh saksi Richard, sehingga menjadi petunjuk kuat ditembakkan oleh saksi Ferdisambo. D. Bahwa dihubungkan dengan arah perkenaan tembakan dan skenario yang dibuat yaitu senjata Glock seri MPY 851 milik saksi Richard ditembakkan dari atas tangga menuju ke bawah oleh saksi Ferdisambo adalah sinkron dengan keterangan uji balistik yang menyimpulkan terdapat 5 perkenaan tembakan dan sinkron juga dengan jumlah kelebihan selongsong peluru sebanyak 5 buah selongsong peluru sebagai berikut.
Perkiraan terdapat tembakan dari atas ke bawah sebanyak 2, namun yang saksi ketahui 1 perkenaan lubang tembak di list plafon dan 1 perkenaan tembakan pada cermin di atas lemari TV. 3 perkenaan tembakan pada lantai berlapiskan parkit di depan kamar gudang depan kamar mandi lantai 1. Bahwa di antara 3 perkenaan tembakan pada lantai berlapiskan parkit depan kamar gudang depan kamar mandi lantai 1 tersebut, jika dilihat dari arah tembakan memberikan petunjuk kuat bahwa 2 tembakan diantaranya masuk mengenai organ tubuh korban Nofriansah sebagaimana surat keterangan ahli nomor 060 sekian-sekian dan ditandatangani oleh Dr. Ade Firmansyah sebagai berikut. 1. Kepala bagian belakang sisi kiri. 2. Pada puncak bahu kanan. Dengan demikian, 3 tembakan yang dilakukan oleh saksi Richard dilihat dari tembakan dari depan, yaitu antara lain masuk mengenai organ tubuh saksi korban sebagai berikut. 1. Dada sisi kanan. 2. Bibir bawah. 3. Lengan di bawah tangan kiri sisi belakang. F. Selanjutnya dihubungkan dengan arah perkenaan tembakan dan skenario yang dibuat, yaitu senjata api HS seri nomor H23301 milik korban ditembakkan dari bawah menuju ke atas tangga oleh saksi Ferdisambo adalah sinkron dengan keterangan uji balistik yang menyimpulkan terdapat 3 perkenaan tembakan dan sinkron juga dengan jumlah kelebihan selongsong peluru yang ditemukan dan disita sebanyak 2 buah selongsong peluru sebagai berikut. Jumlah selongsong peluru yang identik dengan senjata HS seri H23301 adalah sebanyak 2 buah selongsong peluru. Jumlah perkenaan tembakan ke arah dinding atas adalah 3 perkenaan tembakan. Maka sesuai keterangan ahli di persidangan terdapat 1 butir selongsong peluru yang hilang dan sudah ditemukan namun tidak dilakukan penyitaan. Setelah nyawa korban Nofriansah Yosua Barat berhasil dirampas sehingga korban meninggal dunia sekira pukul 17.16 waktu Indonesia Barat, saksi Ferdisambo keluar rumah melalui pintu dapur menuju garasi dan pada saat itu saksi Ferdisambo bertemu dengan saksi Azan Romer yang berlari ke dalam rumah sambil memegang senjata api karena terkejut mendengar suara tembakan. Lalu secara spontan menodongkan senjata apinya ke arah saksi Ferdisambo dan saksi Ferdisambo mengatakan kepada saksi Azan Romer, "Ibu di dalam." Setelah itu saksi Azan Romer masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi Richard yang sedang memegang senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851. Sesuai fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo, saksi Richard dan saksi Azan Romer, setelah penembakan saksi Ferdisambo ada masuk kembali ke dalam rumah bertemu dengan saksi Richard dan saksi Azan Romer. Lalu saksi Ferdisambo melayangkan sikunya ke arah saksi Azan Romer dan berkata, "Kalian tidak bisa menjaga ibu." Setelah itu saksi Ferdisambo masuk ke dalam kamar untuk menjemput saksi Putri yang berada di kamar dan membawa saksi Putri keluar rumah dengan cara merangkul kepala saksi Putri menempel di dada saksi Ferdisambo. Sesampainya di luar rumah, saksi Ferdisambo meminta kepada terdakwa Riki untuk mengantarkan saksi Putri ke rumah Jalan Saguling. Selanjutnya pada saat saksi Ferdisambo kembali ke dalam rumah, saksi Kuat Ma'ruf yang berada di garasi dan saksi Richard tetap berada di dalam rumah seolah-olah tidak terjadi peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa beberapa saat setelah kejadian perampasan nyawa korban Nofriansah, saksi Ferdisambo menelpon Hendra Kurniawan dan Beni Ali serta saksi Ari Cahya untuk datang ke rumah dinas Duren 346, sedangkan saksi Audi Pratowo yang mendengar ada suara tembakan dari rumah dinas Duren 346 menghubungi saksi Ridwan Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan untuk datang ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, Hendra Kurniawan dan Beni Ali, saksi Ridwan Soplanit dan saksi Ari Cahya datang ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Saat itu melihat di dalam rumah sudah tergeletak korban Nofriansah yang bergelimang darah dan melihat selongsong peluru dan proyektil serta serpihan peluru yang berserakan di sekitar lokasi kejadian. Dan saat itu juga melihat saksi Richard yang sedang memegang senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851. Bahwa adanya fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Beni Ali, saksi Susanto Haris, Kanit Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Rifaizal Samuel dan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada pokoknya menerangkan bahwa tidak lama setelah kejadian penembakan sekira pukul 17.50 di tempat kejadian perkara baik saksi Beni Ali, saksi Susanto Haris, saksi Rifaizal Samuel dan saksi Sulap Abo sekira masing-masing ada melakukan interview terhadap saksi Kuat Ma'ruf serta saksi Richard dan terdakwa Riki terkait dengan kronologis kejadian yang pada pokoknya mereka semua menerangkan cerita yang sama, yaitu cerita tentang skenario tembak-menembak antara korban dengan saksi Richard. Bahwa setelah saksi Richard menyerahkan senjata, kemudian ditanya Richard ada di mana, kemudian saksi Richard menjawab bahwa saksi sedang berada di atas bersama Bapak Kuat mendengar teriakan ibu minta tolong. Selanjutnya saksi pada saat hendak turun tangga menuju kamar ibu melihat korban dan berkata, "Ada bang." Lalu justru, "Apa bang?" Lalu dibalas dengan tembakan oleh korban Nofriansah sehingga terjadilah tembak-menembak yang menewaskan korban Nofriansah Huta Barat. Selanjutnya, giliran berikutnya interview terhadap Kuat dengan bertanya, "Kuat ada di mana?" Lalu saksi Kuat menerangkan bahwa saksi sedang berada di lantai 2 untuk menutup pintu karena hari sudah sore dan kemudian ditanya kembali saat terjadi ledakan, "Kamu di mana?"
Dan dijawab oleh Kuat, saya tiarap karena takut. Selanjutnya terhadap terdakwa Riki yang tidak langsung bersamaan datang terakhir setelah mengantarkan saksi Putri Chandrawati ke Saguling. Kemudian anggota dari Polres Jakarta Selatan memanggil terdakwa untuk masuk, lalu saksi Beni Ali bertanya, Riki, kamu ada di mana? Dan dijawab oleh terdakwa saat itu, saya ada di carport. Ada suara tembakan dan kemudian saksi Riki masuk dan tiarap di bawah kulkas. Lalu saksi Beni Ali saat itu juga bertanya, Ibu Putri ada di mana? Dan dijawab sudah dibawa ke Saguling. Sehingga kemudian saksi Beni Ali mengajak saksi Susanto Haris untuk bertanya kepada saksi Putri memastikan kejadian sebenarnya seperti apa. Bahwa dengan adanya pengetahuan saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa Riki menjelaskan cerita skenario tembak-menembak di Duren 3 baik kepada saksi Beni Ali, saksi Rifaizal Samuel dan saksi Sulap Abo dari Polres Metro Jakarta Selatan tidak berapa lama setelah kejadian menjadi petunjuk kuat bahwa saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa Riki sudah mengetahui dan menerima pembagian peran cerita skenario tembak-menembak dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati pada saat di Saguling. Hal tersebut menjadi petunjuk bukti bahwa kematian korban adalah sudah dikehendaki bersama-sama oleh saksi Ferdi Sambo, saksi Putri, saksi Kuat, dan terdakwa Riki Rizal Wibowo. Bahwa adapun tujuan saksi Ferdi Sambo membuat cerita skenario tembak-menembak antara korban Nofriansah dengan saksi Richard di Duren 3 pada saat korban hendak memperkosa saksi Putri adalah bertujuan untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya dan dapat melepaskan saksi Richard dari jeratan hukum dengan dalih pembelaan diri dan melindungi harkat martabat saksi Ferdi Sambo dan istrinya. Tidak berapa lama kemudian, sekira pukul 19.40 terhadap jenazah korban dilakukan evakuasi di mana saksi Ahmad Syarul Ramadan mengawalinya dengan mengecek nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri korban Nofriansah ternyata sudah meninggal dunia. Setelah itu jenazah korban dimasukkan ke dalam kantong jenazah lalu diangkat menggunakan tandu menuju ke dalam satu unit mobil ambulans. Melalui pintu samping menuju garasi mobil dan ambulans langsung berangkat menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang beralamat di Jakarta Timur. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, saksi Ferdi Sambo dengan maksud untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya sebagai bagian dari upaya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum, meminta saksi Putri selaku istri saksi Ferdi Sambo agar membuat laporan polisi LP-B-1630 dan seterusnya tanggal 9 Juli atas nama pelapor Putri dan terlapor atas nama Nofriansah Yosua Huta Barat. Saat itu saksi Putri langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor atau korban dengan keterangan peristiwa pelecehan di Duren 346 yang dilakukan oleh terlapor Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Putri, padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar. Bahwa kemudian tanggal 10 Juli 2022 saat saksi Ferdi Sambo berada di ruang kerja di rumah Jalan Saguling dengan menggunakan handy talkie memanggil terdakwa Riki, saksi Richard dan saksi Kuat untuk naik ke lantai 2. Kemudian secara bersamaan terdakwa Riki, saksi Richard dan saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 2 untuk menemui saksi Ferdi Sambo yang saat itu sedang bersama saksi Putri. Kemudian terdakwa Riki, saksi Richard dan saksi Kuat duduk di hadapan saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri. Kemudian saksi Ferdi Sambo memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang asing kepada terdakwa Riki dan saksi Kuat dengan nilainya masing-masing setara dengan 500 juta rupiah. Sedangkan saksi Richard dengan nilai setara 1 miliar rupiah. Dan amplop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh saksi Ferdi Sambo dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus apabila kondisi sudah aman. Kemudian saksi Ferdi Sambo memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti handphone lama yang telah dirusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa korban Nofriansah tidak terdeteksi. Kemudian saat itu saksi Putri selaku istri saksi Ferdi Sambo mengucapkan terima kasih kepada terdakwa Riki, saksi Richard dan saksi Kuat. Terdakwa Riki, saksi Richard dan saksi Kuat Ma'ruf menerima pemberian handphone merek iPhone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh saksi Ferdi Sambo bersama saksi Putri tersebut yang merupakan tanda terima kasih atau hadiah karena terdakwa Riki, saksi Richard dan saksi Kuat turut terlibat merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa dengan maksud untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya sebagai bagian dari upaya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum, beberapa hari setelah terjadinya peristiwa pembunuhan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Putri memerintahkan terdakwa Riki, saksi Richard dan saksi Kuat di lantai 2 Rumah Saguling dan saksi Putri meminta kepada terdakwa Riki, saksi Richard dengan perkataan, "Dek, nanti kalian berdua pergi ke posko, ambil lagi barang-barang almarhum bawa ke Saguling dan naikkan ke lantai 2 di ruang kerja." Setelah barang-barang dibawa ke lantai 2 lalu saksi Putri meminta kami menggunakan sarung tangan untuk membersihkan barang-barang almarhum yaitu baju, pakaian, dan tas memakai disinfektan atau hand sanitizer. Adapun tujuannya pada saat itu menurut saksi Putri adalah untuk menghilangkan sidik jari saksi Ferdi Sambo yang saat itu pernah memegang barang-barang tersebut.
bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa Riki Rizal Wibowo jelas telah menunjukkan adanya unsur dengan sengaja dalam bentuk kehendak, willen, dan pengetahuan atau weten yang dimiliki terdakwa, dan adanya unsur dengan direncanakan lebih dahulu karena terdakwa memiliki rentang waktu yang panjang untuk berpikir atas semua tindakan dan perannya, dan memiliki rentang waktu yang panjang untuk memastikan akibat dari perbuatan tersebut, yaitu dimulai pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 di Rumah Magelang dengan melucuti senjata api jenis HS nomor seri H23301 milik korban, dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 15.40 di Rumah Saguling. Terdakwa sudah memiliki pengetahuan dan kehendak untuk mendukung rencana pembunuhan yang didengarnya langsung dari saksi Ferdisambo yang memiliki ide atau keinginan untuk membunuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara ditembak menggunakan senjata api. Lalu terdakwa dengan sengaja telah memuluskan rencana saksi Ferdisambo tersebut dengan tidak menolak untuk memanggil, tetapi sengaja tetap mendatangi secara fisik dan memberitahukan kepada saksi Richard agar datang menjumpai saksi Ferdisambo ke lantai 3 untuk diminta melaksanakan kehendak dan rencana saksi Ferdisambo menembak dan membunuh korban. Peranan terdakwa tersebut terus dilanjutkannya dengan bersikap tidak menolak saat diajak oleh saksi Putri pergi ke rumah Duren 3. Malah terdakwa dengan sengaja mendukung rencana tersebut secara fisik dengan bersedia berperan sebagai supir yang mengendarai mobil dengan mengajak korban Nofriansah duduk di samping terdakwa sehingga korban Nofriansah menjadi ikut pergi ke rumah Duren 346. Kemudian dilanjutkan saat sampai di rumah Duren 3, terdakwa yang mengemudikan mobil sengaja tidak ikut masuk ke dalam rumah, namun terdakwa tetap berada di luar rumah untuk mengawasi korban Nofriansah supaya tidak pergi. Dan terdakwa yang membawa mobil sudah mengetahui senjata api korban yang sudah dilucutinya saat di Magelang dan diletakkannya di dashboard mobil sudah memiliki pengetahuan kalau senjata api tersebut sudah tidak ada di dalam dashboard lagi, sehingga terdakwa sengaja tidak memberitahu kepada korban saat mengemudikan mobil dari Saguling ke Duren 3 tentang keberadaan senjata api di dalam dashboard mobil tersebut. Demikian juga saat korban Nofriansah berada di taman, terdakwa juga sengaja tidak mau memberitahu kehendak dan rencana dari saksi Ferdisambo tersebut sehingga korban tetap berada di lokasi rumah Duren 3 sambil terdakwa menunggu rencana selanjutnya. Kemudian saat saksi Ferdisambo datang dengan sengaja, terdakwa yang berdiri di garasi tetap dengan sengaja tidak memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat kehendak dan rencana jahat tersebut. Malah terdakwa sengaja menunggu dipanggil oleh saksi Ferdisambo. Selanjutnya rencana dan kehendak terdakwa tersebut berlanjut dengan dipanggilnya terdakwa dengan korban oleh saksi Kuat Ma'ruf ke dalam rumah untuk melanjutkan rencana dan kehendak saksi Ferdisambo. Kemudian terdakwa menjalankan kembali perannya dengan lebih mendahulukan korban masuk ke dalam rumah dan baru saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa menyusul di belakangnya masuk ke dalam rumah. Dan setelah di dalam rumah, yaitu di ruangan tengah dekat meja makan, terdakwa melihat saksi Ferdisambo bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah. Pada saat itu, saksi Ferdisambo langsung memegang leher bagian belakang korban, lalu mendorong korban ke depan sehingga posisi korban tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdisambo dan saksi Richard yang berada di samping kanan saksi Ferdisambo. Sedangkan posisi saksi Kuat berada di belakang saksi Ferdisambo dan terdakwa yang sudah memiliki pengetahuan tentang kehendak dan rencana saksi Ferdisambo tersebut sengaja dengan kehendaknya mengambil peran dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban melakukan perlawanan dengan berada di belakang saksi Richard. Dan peran untuk memuluskan rencana tersebut dilanjutkan terdakwa pada saat saksi Richard dan saksi Ferdisambo melakukan tembakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat tanpa ada upaya terdakwa untuk mencegahnya dan juga tanpa ada upaya terdakwa untuk membantu korban Nofriansah agar terhindar dari penembakan yang menyebabkan korban Nofriansah meninggal dunia. Selanjutnya peran atas kehendak dan rencana tersebut dilanjutkan terdakwa dengan mengantar saksi Putri ke rumah Saguling dengan menggunakan mobil yang sengaja sudah direncanakan dan diarahkan terdakwa sebelumnya menuju rumah Saguling. Selanjutnya atas kehendak dan rencana terdakwa telah mendukung dan memuluskan kehendak dan rencana saksi Ferdisambo tersebut, lalu oleh saksi Ferdisambo diminta datang ke rumah dan terdakwa diberi uang sebesar 500 juta rupiah sambil ditunjukkan uang di dalam amplop namun disimpan saksi Ferdisambo lebih dahulu setelah kasus tersebut selesai. Karena terdakwa telah ikut bersama-sama mendukung dan memuluskan niat jahat dan rencana saksi Ferdisambo untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga meninggal dunia. Dengan demikian, rangkaian fakta perbuatan tersebut di atas jelas ada peranan atau perbuatan terdakwa tersebut telah melakukan kesengajaan sebagai maksud, yaitu bersama-sama dengan pelaku lainnya, saksi Ferdisambo, saksi Putri, saksi Richard, dan saksi Kuat Ma'ruf menghendaki matinya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan dari rangkaian fakta perbuatan tersebut di atas jelas adanya unsur dengan direncanakan terlebih dahulu karena terdakwa memiliki rentang waktu yang panjang untuk berpikir atas semua tindakan dan perannya dan memiliki rentang waktu yang panjang untuk memastikan akibat dari perbuatan.
Yaitu terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan secara fisik saat melucuti senjata api HS milik korban saat di rumah Magelang. 2. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau mengembalikan senjata api HS milik korban Nofriansah Huta Barat saat di rumah Saguling. 3. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan saat di rumah Saguling diminta saksi Ferdisambo membackup bila korban Nofriansah melawan ketika rencana penembakan di rumah Duren 3 dilaksanakan. 4. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan secara fisik saat diminta mengemudikan mobil ke rumah Duren 3 dengan tujuan supaya korban juga mau ikut ke rumah Duren 3 sebagai lokasi penembakan yang sudah direncanakan dan diketahui terdakwa sebagai kehendak saksi Ferdisambo. 5. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan secara fisik ikut masuk ke dalam rumah Duren 3 saat dipanggil saksi Ferdisambo, padahal sudah mengetahui kehendak dan rencana saksi Ferdisambo. 6. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan secara fisik mengawasi korban Nofriansah mulai saat berangkat dari Magelang, saat mengemudikan mobil dari rumah Saguling ke rumah Duren 3, dan saat korban berada di taman rumah Duren 3, saat korban Nofriansah dipanggil ke dalam rumah, saat korban akan ditembak dan dibunuh. 7. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan memberitahu korban Nofriansah tentang kehendak dan rencana saksi Ferdisambo untuk menembak dan membunuh korban mulai saat setelah dipanggil saksi Ferdisambo di lantai 3 rumah Saguling, saat mengemudikan mobil dari rumah Saguling ke rumah Duren 3, dan saat korban berada di taman rumah Duren 3, saat korban dipanggil ke dalam rumah, dan saat korban akan ditembak dan dibunuh. Dengan demikian, unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Mohon izin dilanjutkan. Tiga, unsur merampas nyawa orang lain, bahwa pengertian menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan pelaku yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawanya atau meninggal dunia atau mati. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana material atau yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh para pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang. Rumusan ketentuan pasal 338 KUHP segera dapat dilihat bahwa dengan sengaja itu terletak di depan unsur menghilangkan, unsur nyawa, dan unsur orang lain. Ini berarti bahwa semua unsur yang terletak di belakang kata itu juga berarti artinya unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan. Bahwa objek dari terdakwa juga telah ditujukan pada unsur-unsur tersebut, atau dengan kata lain penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa 1. Telah willens atau menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah witens atau mengetahui tindakan itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. 2. Telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu ialah nyawa. 3. Telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu adalah nyawa orang lain. Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya, namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini telah disebutkan pembunuhan. Dengan demikian, pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan, atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan, yang memujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan, yang bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut, dan yang membantu perbuatan tersebut. Mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana. Pembunuhan biasa terdapat dalam pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dalam ketentuan pasal 338 KUHP tersebut, maka unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut. 1. Unsur subjektif, perbuatan dengan sengaja.
2. Unsur objektif, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Berdasarkan uraian terkait dengan unsur merampas nyawa orang lain di atas merupakan sikap hukum yang telah menjadi jurisprudensi di Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam jurisprudensi nomor 1 Pid 2018 yang bersumber dari beberapa putusan antara lain putusan nomor 908 yang memuat kaidah hukum, yakni unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat seperti senjata tajam dan senjata api di bagian tubuh yang terdapat organ vital seperti bagian dada, perut, dan kepala. Bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka yang harus dibuktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah apakah benar perbuatan terdakwa atau perbuatan turut serta terdakwa telah menyebabkan orang lain kehilangan nyawanya atau meninggal dunia atau mati. Bahwa pengertian merampas nyawa orang lain tersebut di atas terbukti sebagaimana keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk, surat, dan alat bukti ahli yang diajukan di persidangan yang terbuka untuk umum. Sehingga menjadi fakta hukum dan pembentukan rangkaian peristiwa merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang bersumber dari fakta-fakta hukum yang akan kami uraikan sebagai berikut. 1. Untuk melaksanakan rencana yang sudah disiapkan sejak dari Magelang dan Saguling sebagai bagian dari kehendak bersama saksi Ferdi Sambo dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Richard, saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, maka pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 16.21.31 waktu CCTV, saksi Putri Chandrawati turun ke lantai 1 dan kemudian meminta kepada saksi Dadian Miftahul Haq untuk menyampaikan kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo agar mengantarkan ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan seolah-olah untuk melaksanakan kegiatan isolasi mandiri. 2. Bahwa pada saat saksi Putri Chandrawati masuk ke dalam mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH di dalamnya sudah ada berapa orang yang terlebih dahulu masuk, yaitu terdakwa Ricky Rizal Wibowo berposisi sebagai driver, korban Nofriansah Yosua Huta Barat duduk di samping driver, saksi Putri Chandrawati duduk di bangku tengah, sedangkan di belakang ada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf dan kemudian sebagai suatu kehendak bersama membawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk dirampas nyawanya di rumah dinas Duren 3 nomor 46. 3. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, keterangan saksi Putri Chandrawati, keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Diryanto, saksi Ferdi Sambo, dan keterangan terdakwa sendiri, dan keterangan ahli digital forensik Heri Prianto, serta barang bukti bahwa sekira pukul 17.06 waktu Indonesia Barat, waktu CCTV, rombongan tiba di rumah dinas Duren 3 nomor 46, lalu korban Nofriansah Yosua Huta Barat terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu, saksi Putri Chandrawati turun dari mobil diikuti oleh saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf. Langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah itu, saksi Kuat Ma'ruf langsung menjalankan perannya, yaitu sudah dibuat, yaitu menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh, langsung menutup balkon padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari saksi Kuat Ma'ruf, melainkan adalah tugas tersebut pekerjaan dari saksi Diryanto alias Kodir sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren 3 yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, pada saat saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai 2, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan. Namun, bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya
meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Untuk terdakwa Ricky Rizal Wibowo, pada saat tiba di rumah dinas Duren 3 nomor 46, melaksanakan peran dan tugasnya sebagai rencana saksi Ferdi Sambo tidak ikut masuk, tetapi berdiri di garasi rumah untuk terus bertugas mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut, guna memastikan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak kemana-mana, dan tugas ini sudah terdakwa Ricky Rizal Wibowo jalankan sejak dari perjalanan Magelang menuju Jakarta. Bahwa untuk menjalankan skenario saksi Putri Chandrawati seolah-olah akan dilecehkan atau diperkosa oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga terjadi tembak-menembak antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, maka saksi Putri Chandrawati yang sebelumnya saat datang menggunakan baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam panjang, lalu sesudah berada dalam rumah sengaja dikondisikan berpenampilan seksi dengan mengganti pakaian yang lebih seksi, yaitu dengan baju model blus kemeja warnanya dengan pakaian hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam, sehingga seolah-olah menjadi penyebab mengapa korban Nofriansah Yosua Huta Barat kemudian berniat melecehkan atau memperkosa saksi Putri Chandrawati. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, dan keterangan ahli digital forensik Heri Prianto, serta barang bukti sekira pukul 17.08, saksi Ferdi Sambo yang akan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat kemudian berangkat dengan saksi Azan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi Iktara Wikaton selaku supir menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX dengan dikawal oleh saksi Demianus Laba Koban alias Damson dan saksi Farhan Sabilah selaku pengawal motor saksi Ferdi Sambo dengan skenario seolah-olah akan bermain bulu tangkis di depo yang jalurnya melalui rumah dinas Duren 3 nomor 46. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, dan keterangan ahli digital forensik yaitu Heri Prianto, serta barang bukti sesampai di sekitar rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.0926 waktu CCTV. Kemudian saksi Ferdi Sambo memainkan siasatnya seolah-olah sedang mendapatkan telepon dari saksi Putri Chandrawati dan kemudian meminta kepada driver yaitu saksi Prayogi untuk berhenti karena saksi Ferdi Sambo seolah-olah akan melihat apa yang terjadi terhadap saksi Putri Chandrawati di rumah dinas Duren 3. Lalu saksi Romer turun terlebih dahulu dan mobil dimundurkan. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo menyuruh saksi Prayogi Iktara Wikaton untuk menghentikan mobil tepat di samping rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan saat itu saksi Ferdi Sambo langsung bergegas turun dari mobil. Saat saksi Ferdi Sambo turun dari mobil, senjata api yang dibawanya terjatuh. Melihat kejadian itu, saksi Azan Romer yang berada di samping saksi Ferdi Sambo hendak memungut senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Huta Barat tersebut. Akan tetapi dicegah oleh saksi Ferdi Sambo dengan mengatakan, biar saya saja yang mengambil. Lalu senjata api HS tersebut langsung diambil oleh saksi Ferdi Sambo yang saat itu saksi Azan Romer melihat saksi Ferdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan hitam dan senjata api HS nomor seri H233001 tersebut dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan saksi Ferdi Sambo, di mana keterangan saksi Azan Romer perihal saksi Ferdi Sambo telah menggunakan sarung tangan hitam berkesesuaian dengan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bahwa saksi Ferdi Sambo sewaktu di rumah Saguling sudah menyiapkan dan sempat menggunakan sarung tangan warna hitam sewaktu menerima penyerahan senjata HS milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat. 6. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, dan keterangan ahli digital forensik Heri Prianto, serta barang bukti sekira pukul 17.11 waktu Indonesia Barat, saksi Ferdi Sambo berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas
melalui pintu garasi dan bertemu dengan saksi Diryanto alias Kodir selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga di rumah dinas Duren 3 nomor 46. 7. Bahwa terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang sudah mengetahui maksud kedatangan saksi Ferdisambo adalah hendak merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara menembak, kemudian tetap turut serta mendukung kehendak jahat tersebut dengan tetap mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang masih berdiri di sekitar taman halaman rumah. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo, saksi Kuatmaruf dan saksi Richard Eliezer Pudihang, terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan ahli digital forensik Heri Prianto serta barang bukti. Selanjutnya saksi Ferdisambo bertemu dengan saksi Kuatmaruf di lantai 1. Saat itu saksi Kuatmaruf melihat saksi Ferdisambo dalam keadaan raut muka marah dan emosi. Lalu dengan nada tinggi Ferdisambo mengatakan, "Wat, mana Ricky dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang mendengar suara saksi Ferdisambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdisambo dan berdiri samping kanan saksi Ferdisambo. Lalu saksi Ferdisambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Bahwa sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat, saksi Kuatmaruf untuk melaksanakan perintah saksi Ferdisambo keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang berdiri dekat garasi dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa Ricky Rizal Wibowo menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil oleh saksi Ferdisambo. Kemudian korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan dengan posisi saksi Kuatmaruf berjalan di depan diikuti oleh Nofriansah Yosua Huta Barat dan posisi terakhir adalah terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Bahwa meskipun saksi Kuatmaruf sebagai seorang asisten rumah tangga tidak ikut serta dipanggil, namun karena sudah tahu apa yang menjadi tugasnya, yaitu bersama-sama dengan terdakwa Ricky Rizal Wibowo akan membackup saksi Ferdisambo dan saksi Richard Eliezer Pudihang untuk membackup dalam merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, maka saksi Kuatmaruf pun kemudian juga ikut masuk ke dalam, bahkan berjalan dalam posisi yang paling depan. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo, saksi Kuatmaruf dan saksi Richard Eliezer Pudihang dan keterangan terdakwa Ricky Rizal sendiri dan ahli balistik Puslapor Baris Krim Polri yaitu Arif Sumirat, sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdisambo bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada saat itu saksi Ferdisambo langsung mendorong korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke depan, sehingga posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdisambo dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berada di samping kanan saksi Ferdisambo. Sedangkan posisi saksi Kuatmaruf berada di belakang saksi Ferdisambo dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo berada di belakang saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Sedangkan saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdiri. Kemudian saksi Ferdisambo langsung mengatakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Nofriansah Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya saksi Ferdisambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, woi, kau tembak." Dan atas arahan dan teriakan tersebut, selanjutnya saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3
sampai 4 kali hingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, kesesuaian antara keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf, kemudian saksi Ferdi Sambo menghampiri korban Nofriansah Huta Barat yang terletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup, masih bergerak dan mengerang kesakitan. Lalu, untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, saksi Ferdi Sambo yang sudah memakai sarung tangan hitam, menggenggam senjata api, dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat ke bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Huta Barat. Hingga korban meninggal dunia ditandai dengan hilangnya suara, gerangan kesakitan, dan gerak tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Tembakan saksi Ferdi Sambo tersebut masuk ke kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembus melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Bahwa sesuai fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, dan juga keterangan terdakwa sendiri, selanjutnya saksi Ferdi Sambo dengan maksud untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya sebagai bagian dari upaya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Kemudian saksi Ferdi Sambo menembak ke arah dinding di atas tangga berapa kali, lalu berbalik arah dan menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu menempelkan senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Huta Barat, Nofriansah Yosua Huta Barat, ke tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat, untuk kemudian saksi Ferdi Sambo berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menembak ke arah tembok di atas TV. Selanjutnya senjata api HS nomor seri H23001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak antara saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli balistik Pulaspor yaitu Arif Sumirat sebagaimana berikut, dianggap dibacakan. Bahwa dari rangkaian fakta hukum kejadian penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat tersebut di atas dihubungkan dengan hasil uji balistik baik terhadap senjata api, proyektil, serpian peluru, dan arah perkenaan tembakan, serta pengujian gansat residu GSR bersesuaian satu sama lain, sehingga mendukung pembuktian dalam perkara aku bahwa benar pelaku materi penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat adalah saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan terdakwa dan saksi Ferdi Sambo dengan kesimpulan sebagai mana berikut dianggap kami bacakan. Maka sesuai keterangan ahli di persidangan terdapat 1 butir selongsong peluru yang hilang dan sudah ditemukan namun tidak dilakukan penyitaan, bahwa berdasarkan keterangan saksi Azan Romer, saksi Diryanto, saksi Kuat Ma'ruf, dan terdakwa setelah penembakan lalu saksi Putri Chandrawati dengan tenang dan acuh tidak acuh pergi meninggalkan rumah dinas Duren 3 nomor 46 diantar oleh terdakwa Riki Rizal Wibowo menuju ke rumah Saguling 3 nomor 29. Padahal korban Nofriansah Yosua Huta Barat merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh saksi Ferdi Sambo untuk melayani, mendampingi, dan mengawal saksi Putri Chandrawati dimanapun berada. Sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini, maka kematian korban Nofriansah Yosua Huta Barat seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari saksi Putri Chandrawati tersebut. Setelah itu, terdakwa Riki Rizal Wibowo kembali lagi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Riki Rizal Wibowo bersama-sama dengan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Richard Eliezer Pudiang Lumiu serta Kuat Ma'ruf mengakibatkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat mengalami kematian sebagaimana visum et repertum nomor R/082/SK H
2022 IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karau dan Dr. Asri M. Pralebda, dokter spesialis forensik dan mediko-legal pada Rumah Sakit Bayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dianggap kami bacakan. Dengan kesimpulan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia 27 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan 7 buah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, kelopak mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri sisi belakang, dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam, serta luka tembak keluar pada selaput kelopak bawah mata kanan, hidung, leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan, dan ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api. Ditemukan juga patahnya tulang rahang bawah sisi kanan, memar dan luka lecet pada pipi kanan, serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan dari anak peluru. Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, menembus tengkorak dan menimbulkan patah tulang-tulang tengkorak dan tulang hidung, disertai robekan jaringan otak dan pendarahan dalam rongga kepala. Luka tembak masuk pada dada sisi kanan, menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga, serta robekan-robekan pada otot sela iga dan organ paru kanan, disertai pendarahan pada rongga dada kanan. Selanjutnya ditemukan adanya 1 buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada sisi kanan. Sebab matinya orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta pendarahan jaringan otak, serta luka tembak masuk pada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan pendarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada secara bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, pada tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang Saras jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi, telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebagaimana surat keterangan ahli nomor 060 dan ditandatangani oleh penasehat yaitu Profesor Dr. Agus Purwadianto, Profesor Ahmad Yudianto, Profesor Dedi Afandi, dan Dr. Ade Firmansyah Sugiarto dengan anggota Dr. Yudi, Dr. Rika Susanti, Dr. Sufiana, dan Dr. Ida Bagus Putu Alif. Dengan kesimpulan, sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara 8 atau 9 hingga 16 jam sebelum tindakan pengawetan atau embalming pada organ ginjal. Dengan demikian, unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dilanjutkan. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Prof. Dr. Wiono Projodikoro dianggap dibacakan bahwa turut serta dalam peran bersama-sama tersebut telah diawali terdakwa sejak dari Magelang dengan melucuti senjata api milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat, yang mana sesuai keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, keterangan saksi Putri Chandrawati, keterangan saksi Kuat Maruf, keterangan saksi Susi, dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Juli sekitar pukul 20.00 malam saat berada di rumah Perum Cempaka Residen Blok C 3 Jalan Cempaka, Kelurahan Banyurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang,
selanjutnya disebut rumah Magelang, terdakwa dipanggil dan mendengar cerita dari saksi Putri Chandrawati, dan kemudian terdakwa juga telah mendengar dari saksi Putri Chandrawati telah mendengar keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf. Lalu terdakwa atas pengetahuannya yang didapatnya dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Kuat Ma'ruf tersebut menjadi ikut berpikiran negatif terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga terdakwa dengan sengaja dan dengan kehendaknya tanpa seizin korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah melucuti atau mengambil senjata api jenis HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa sesuai keterangan saksi Putri Chandrawati, keterangan saksi Kuat Ma'ruf, keterangan saksi Suksi, dan keterangan terdakwa. Benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 10 WIB pagi, terdakwa yang mengetahui tugas terdakwa dengan saksi Kuat Ma'ruf sebenarnya adalah untuk menjaga anak-anak saksi Ferdi Sambo dan menjaga rumah di Magelang, namun karena sudah berpikiran negatif terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, dengan sengaja tidak menolak permintaan dari saksi Putri Chandrawati saat diajak berangkat pulang ke Jakarta. Malah terdakwa dengan sengaja mau menerima ajakan saksi Putri Chandrawati untuk ikut berangkat pulang ke Jakarta sambil menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo selaku atasan terdakwa. Bahwa setelah menerima ajakan saksi Putri Chandrawati untuk ikut berangkat pulang ke Jakarta, lalu rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa dengan kehendak dan rencananya sengaja mengajak saksi Kuat Ma'ruf yang diketahui terdakwa juga sudah konflik dan berpikiran negatif terhadap diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer dan keterangan terdakwa sendiri, benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 10 WIB, saat rombongan hendak berangkat pulang ke Jakarta, terdakwa sengaja tidak mengembalikan senjata api jenis HS seri H233001 yang sudah dilucutinya tersebut kepada korban Yosua. Tetapi terdakwa yang sudah benar-benar ikut berpikiran negatif terhadap diri korban Nofriansah Yosua dengan kehendaknya sengaja tetap melucuti senjata api jenis HS nomor seri H233001 milik korban Yosua dengan meletakkannya di dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MH yang kemudian saksi Kuat Ma'ruf sambil menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo selaku atasan terdakwa. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa saat mau berangkat dari Magelang ke Jakarta sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan Putri Chandrawati, keterangan saksi Kuat Ma'ruf, keterangan saksi Susi, dan keterangan terdakwa. Saat berangkat ke Jakarta diminta oleh saksi Putri Chandrawati untuk mengemudikan mobil Lexus nomor polisi L1973ZX, dan terdakwa dengan pengetahuan dan kehendaknya yang sudah berpikiran negatif terhadap diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat sengaja tetap bersama dengan korban Yosua yang disuruh duduk di sebelah kiri terdakwa untuk memudahkan terdakwa memantau dan mengawasi korban Nofriansah Yosua Huta Barat sambil menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo. Bahwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, benar terdakwa dengan pengetahuannya yang sudah berpikiran negatif dan merasa kesal terhadap diri korban Yosua pada saat mengemudikan mobil Lexus nomor polisi L1973ZX dari Magelang menuju Jakarta, sudah berniat dan berkehendak untuk menabrakkan mobil supaya korban Yosua celaka dan mendapat musibah. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan sesuai keterangan saksi Kuat Ma'ruf dan keterangan terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli sekitar pukul 15.40 WIB. Terdakwa bersama rombongan tiba di rumah Saguling 3 nomor 29. Namun terdakwa bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf saat itu sengaja tidak langsung pulang kembali ke Magelang karena menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo. Bahwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer dan keterangan terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 15.40 terdakwa bersama rombongan tiba di rumah Saguling. Ternyata terdakwa dengan sengaja masih tetap tidak mengembalikan senjata api milik Yosua yang telah dilucutinya tersebut kepada korban Yosua karena terdakwa sengaja menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa saat dipanggil dan mendengar kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, dan keterangan terdakwa sendiri benar karena pengetahuan yang sudah ikut berpikiran negatif terhadap diri korban Nofriansah Yosua tersebut sehingga terdakwa sengaja mendukung tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Ferdi Sambo. Ternyata pengetahuan dan kehendak terdakwa yang sengaja menunggu rencana tersebut, lalu terdakwa dipanggil melalui HT oleh saksi Ferdi Sambo ke lantai 3. Dan sampai di lantai 3 saksi Ferdi Sambo bertanya kepada terdakwa dengan perkataan, "Ada apa di Magelang?" Lalu terdakwa menjawab, "Tidak tahu, Pak." Kemudian saksi Ferdi Sambo berkata lagi, "Ibu sudah dilecehkan oleh Yosua." Selanjutnya saksi Ferdi Sambo meminta kepada terdakwa dengan berkata, "Kamu berani enggak tembak dia, Yosua?" Dijawab terdakwa,
tidak berani Pak, karena saya enggak kuat mentalnya Pak. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa, tidak apa-apa, tapi kalau dia, Yosua melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan saksi Ferdi Sambo tersebut tidak dibantah oleh terdakwa sebagaimana jawaban sebelumnya. Bahwa sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo dan keterangan terdakwa sendiri, setelah dapat pengetahuan kehendak Willen and Wetten serta rencana saksi Ferdi Sambo yang ingin merampas nyawa korban Nofriansah Yosua tersebut, lalu terdakwa menyamakan kehendaknya dengan kehendak saksi Ferdi Sambo, yaitu dengan sengaja tidak membantah untuk membackup kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo tersebut. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan memanggil saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menemui saksi Ferdi Sambo sesuai keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan keterangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang sudah mengetahui kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo yang ingin merampas nyawa korban Nofriansah Yosua, dengan sengaja terdakwa tidak berusaha untuk menghentikan niat dan rencana tersebut, malah terdakwa menuruti atau mendukung serta berupaya memuluskan kehendak saksi Ferdi Sambo tersebut supaya tetap terlaksana sesuai rencana. Dengan cara mengambil peran dari bagian rencana itu, terdakwa dengan kehendaknya secara fisik langsung menemui Richard Eliezer di teras rumah. Kemudian setelah bertemu secara fisik dengan saksi Richard Eliezer, ternyata terdakwa tidak berusaha mencegah atau menggagalkan kehendak dan rencana itu supaya tidak terlaksana. Tetapi terdakwa kembali berupaya untuk memuluskan kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo tersebut, yaitu secara sengaja tidak memberitahu niat dan rencana jahat dari saksi Ferdi Sambo kepada Richard Eliezer. Malah terdakwa ikut memuluskan dan mendukung keinginan kehendak saksi Ferdi Sambo tersebut dengan mengambil peran dari rencana tersebut, yaitu berkata kepada saksi Richard Eliezer, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift saja Cat." Lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bertanya, "Untuk apa Bang?" Namun terdakwa yang jelas sudah punya pengetahuan atas kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo merampas nyawa korban Yosua, sengaja tidak mau menceritakan secara jujur tentang keinginan atau kehendak saksi Ferdi Sambo tersebut. Dan terdakwa juga sengaja tidak menyarankan saksi Richard Eliezer untuk menolak bila ditanya keinginan atau kehendak saksi Ferdi Sambo. Malah terdakwa karena telah memiliki kehendak yang sama, sengaja memberi kesempatan kepada saksi Richard Eliezer untuk menjumpai saksi Ferdi Sambo supaya menerima rencana jahat tersebut, sehingga rencana saksi Ferdi Sambo tersebut tetap bisa terlaksana dengan menjawab enggak tahu. Bahwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan terdakwa benar atas peran dan kehendak dari terdakwa yang sengaja ikut memuluskan rencana dari saksi Ferdi Sambo, menyebabkan saksi Richard Eliezer naik ke lantai 3 dan menggunakan lift untuk menemui saksi Ferdi Sambo. Bahwa atas peran dan kehendak terdakwa untuk memuluskan rencana tersebut, lalu rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo, dan saksi Putri Chandrawati sesuai dengan alat bukti keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan Ferdi Sambo, dan keterangan saksi Putri Chandrawati sampai di lantai 3 saat saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu duduk di sofa tunggal dekat saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo menjelaskan kejadian tanggal 7 dan seterusnya dengan mengatakan bahwa waktu di Magelang Ibu Putri Chandrawati dilecehkan oleh Yosua dan seterusnya. Selanjutnya keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, keterangan saksi Ferdi Sambo, benar saksi Ferdi Sambo mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada saksi Richard Eliezer, "Berani kamu tembak Yosua?" Atas pertanyaan saksi Ferdi Sambo tersebut, lalu saksi Richard Eliezer menyatakan kesediaannya, "Siap komandan." Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah menyatakan peran saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sementara saksi Ferdi Sambo akan berperan untuk menjaga saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, karena kalau saksi Ferdi Sambo yang menembak dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya. Selanjutnya sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, benar saksi Ferdi Sambo menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, menjelaskan alasan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menembak korban Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, benar untuk meminimalisir perlawanan korban Nofriansah Yosua Huta Barat ketika rencana jahat tersebut dilaksanakan, maka harus dipastikan korban Yosua dalam keadaan sudah tidak bersenjata. Lalu saksi Ferdi Sambo menanyakan keberadaan senjata api milik korban Yosua kepada Richard Eliezer yang sudah dilucuti oleh terdakwa terlebih dahulu. Dengan mengatakan, "Mana senjata Yosua?" Dijawab oleh Richard Eliezer, "Ada disimpan di mobil Lexus." Kemudian saksi Ferdi Sambo meminta saksi Richard Eliezer untuk mengambil senjata tersebut. Bahwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan saksi Putri Chandrawati, saksi Kuat Maruf, dan terdakwa, benar rencana jahat saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 juga diketahui saksi Putri Chandrawati, namun bukannya membuat saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati yang merupakan suami istri tersebut saling mengingatkan untuk mengurungkan terlaksanaan niat jahat, akan tetapi keduanya justru saling bekerja sama untuk mengikuti dan mendukung kehendak saksi Ferdi Sambo.
bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Tidak satu pun dari ketiganya yang berupaya untuk mencegah rencana jahat saksi Ferdi Sambo dan justru secara bersama-sama mengikuti skenario melakukan isoman. Bahwa sesuai keterangan saksi Putri Chandrawati, saksi Kuatmaruf dan terdakwa, setelah selesai menyusun rencana dan menyamakan kehendak dengan saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua, lalu saksi Putri Chandrawati turun ke lantai 1 rumah Saguling dan mengajak terdakwa Riki Rizal ke rumah dinas. Kemudian terdakwa Riki Rizal yang sudah memiliki pengetahuan atas kehendak dan rencana dari saksi Ferdi Sambo, sengaja dengan kehendaknya dan pengetahuannya tersebut mengajak saksi Kuatmaruf yang sudah membawa pisau di dalam tas selempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nofriansah Yosua melakukan perlawanan. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan. Terdakwa secara fisik dengan berperan mengemudikan mobil supaya korban Nofriansah Yosua mau ikut ke rumah dinas Duren 3 sesuai keterangan Richard Eliezer, saksi Putri Chandrawati, saksi Kuatmaruf dan terdakwa untuk mewujudkan rencana selanjutnya supaya korban Yosua mau ikut ke rumah dinas Duren 3, Putri Chandrawati lebih dulu naik dan duduk di kursi tengah mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH disusul Kuatmaruf dan Richard Eliezer Pudiang Lumiu duduk di kursi belakang. Sedangkan terdakwa Riki Rizal Wibowo atas pengetahuan dan kehendak yang sudah dimilikinya sengaja mengambil peran untuk mengemudikan mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH dengan tujuan agar korban Yosua mau diajak dan ikut ke rumah dinas Duren 3. Atas ajakan dan peran terdakwa yang sengaja mengemudikan mobil menyebabkan korban Yosua ikut naik ke mobil dan duduk depan samping kursi terdakwa. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan mengawasi keberadaan korban Yosua sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, Putri Chandrawati, saksi Kuatmaruf dan keterangan terdakwa sendiri serta diperkuat barang bukti berupa rekaman video benar sesampainya di rumah dinas Duren 3 sekira pukul 17.07 WIB terdakwa menghentikan mobilnya di depan pagar dan membiarkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat terlebih dahulu turun dari mobil membuka pagar. Setelah itu saksi Kuatmaruf juga mengambil peran dengan sengaja langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 lalu langsung menutup pintu balkon padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Bahwa rangkaian peran bersama-sama dengan suatu rencana tersebut kembali dilanjutkan sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, saksi Azan Romer dan keterangan terdakwa. Selanjutnya pada saat saksi Kuatmaruf berada di lantai 2, saksi Richard Eliezer naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan melakukan ritual berdoa sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Huta Barat. Sedangkan terdakwa Riki Rizal Wibowo yang sudah memiliki pengetahuan rencana jahat tersebut sengaja tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren 3 tetapi tetap sengaja berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan korban Yosua tidak kemana-mana. Padahal itulah kesempatan terakhir terdakwa Riki Rizal Wibowo dapat memberitahu korban Nofriansah Yosua. Namun terdakwa Riki Rizal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nofriansah Yosua supaya pergi dan lari menjauh agar terhindar dari perampasan nyawa sebagaimana dikehendaki oleh saksi Ferdi Sambo. Bahwa sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan Azan Romer, keterangan Prayogi, keterangan saksi Farhan benar sebagai rangkaian rencana selanjutnya sekitar pukul 17.08 WIB saksi Ferdi Sambo yang memiliki kehendak dan rencana akan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat berangkat dengan saksi Azan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi dan dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam nomor polisi 1434 RFP dengan dikawal oleh saksi Farhan Sabila. Bahwa sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayodi, saksi Farhan sesampainya di rumah dinas Duren 3 sekira pukul 17.10 kemudian saksi Azan Romer turun lebih dulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu dan seterusnya. Selanjutnya sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan saksi Azan Romer dan keterangan terdakwa sekitar pukul 17.11 saksi Ferdi Sambo berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan terdakwa Riki Rizal Wibowo yang mengetahui kedatangan saksi Ferdi Sambo memiliki pengetahuan tentang kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua dengan cara menembak sengaja tidak memberitahukan korban Yosua. Namun terdakwa Riki Rizal Wibowo justru turut serta mendukung dan memuluskan kehendak jahat tersebut dengan mengambil peran tetap mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua yang masih berdiri di taman halaman rumah. Selanjutnya, sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuatmaruf dan saksi Ferdi Sambo, ketika saksi Ferdi Sambo bertemu dengan Kuatmaruf di lantai 1 lalu dengan nada tinggi saksi Ferdi Sambo mengatakan, "Wat, mana Riki dan Yosua, panggil." Di saat yang bersamaan Richard Eliezer
yang sudah memiliki kehendak dan rencana yang sama mendengar suara saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Eliezer lalu mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan sambil menunggu rencana selanjutnya. Bahwa rangkaian peran bersama-sama kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan memanggil korban Nofriansah Yosua masuk ke dalam rumah sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuatmaruf dan keterangan terdakwa sendiri. Sekira pukul 17.12 saksi Kuatmaruf mengetahui kehendak saksi Ferdi Sambo dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa Ricky Rizal yang sudah memiliki pengetahuan tentang kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo sengaja memuluskan kehendak dan rencana tersebut dengan cara menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahukan kepada korban Nofriansah bahwa dirinya dipanggil saksi Ferdi Sambo. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan berdiri berjaga-jaga saat terjadi penembakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuatmaruf dan keterangan terdakwa. Sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah Yosua. Pada saat itu saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansah Yosua lalu mendorong korban Nofriansah Yosua ke depan sehingga posisi korban Nofriansah Yosua tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer yang berada di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Sedangkan posisi saksi Kuatmaruf berada di belakang saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang sudah memiliki pengetahuan tentang kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo tersebut sengaja dengan kehendaknya mengambil peran dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban Nofriansah Yosua melakukan perlawanan dengan berada di belakang saksi Richard Eliezer. Sedangkan saksi Putri Chandrawati yang juga sudah memiliki kehendak dan rencana yang sama sengaja mengambil peran berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban Nofriansah. Kemudian saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Nofriansah dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Nofriansah sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya saksi Ferdi Sambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa dan seterusnya. Setelah mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa adanya keraguan sedikit pun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali hingga korban Nofriansah terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah dan seterusnya. Kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang menghampiri korban keterangan saksi Richard Eliezer dan Ferdi Sambo benar menghampiri korban Nofriansah Yosua yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, saksi Ferdi Sambo yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak kepalanya sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi korban Nofriansah Yosua hingga korban meninggal dunia. Tembakan saksi Ferdi Sambo tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban yang melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan, lintasan anak peluru dan seterusnya. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan tidak mencegah penembakan dan tidak membantu korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan Putri Chandrawati, keterangan saksi Kuat, keterangan saksi Richard Eliezer dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa diminta oleh saksi Ferdi Sambo untuk mengantar saksi Putri Chandrawati ke rumah saguling. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan menerima uang dari saksi Ferdi Sambo sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan saksi Putri Chandrawati, keterangan saksi Kuatmaruf, keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan keterangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Kuatmaruf, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu diminta oleh saksi Ferdi Sambo untuk datang ke rumah dan terdakwa diberi uang sebesar 500 juta rupiah sambil ditunjukkan uang di dalam amplop namun disimpan saksi Ferdi Sambo lebih dahulu setelah kasus tersebut selesai karena terdakwa telah ikut bersama-sama mendukung dan memuluskan niat jahat dan rencana saksi Ferdi Sambo untuk menembak korban Nofriansah Yosua hingga meninggal dunia. Bahwa dari rangkaian peran bersama-sama tersebut selalu menunjukkan terdakwa adalah orang yang pertama diminta untuk bertindak oleh saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, yaitu
dan saksi Putri Chandrawati, yaitu dari mulai melucuti senjata, dipanggil ke lantai 3 rumah saguling, diminta mengemudikan mobil dari rumah saguling menuju rumah dinas Duren 3, diminta mengawasi korban Nofriansah Yosua saat di mobil dan di taman rumah dinas, diminta untuk mengantar saksi Putri Chandrawati pasca penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua. Bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, jelas adanya rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang dilakukan secara bersama, secara sadar dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana jahat melakukan penembakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Kuatmaruf dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang peran bersama-sama secara sadar dan peranan secara fisik tersebut sudah dimulai dari Magelang sampai terjadi peristiwa penembakan di rumah dinas Duren 3. Dimulai pada hari peran bersama-sama tersebut terus dilanjutkan terdakwa bersama saksi Ferdi Sambo. Bersama saksi Ferdi Sambo di mana pada hari Jumat tanggal 8 Juli sekira pukul 15.40 dan seterusnya. Peranan bersama-sama tersebut dilanjutkan terdakwa bersama saksi Putri Chandrawati dengan bersikap secara sadar tidak menolak saat diajak saksi Putri Chandrawati pergi Duren 3, terdakwa dengan sengaja dan sadar mendukung rencana dan seterusnya. Peranan bersama-sama tersebut terus dilanjutkannya terdakwa bersama saksi Putri Chandrawati dan seterusnya. Dari uraian tersebut di atas, jelas ada perbuatan bersama-sama sebagai turut serta medpleger secara sadar dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana jahat melakukan penembakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga meninggal dunia yang dilakukan terdakwa Ricky Rizal Wibowo bersama-sama dengan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuatmaruf dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah. Dengan demikian, unsur mereka yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, maka semua unsur dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana telah terpenuhi menurut hukum dan penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidiar. Dilanjutkan. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati. Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Ricky Rizal Wibowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan. Dan untuk itu, terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kehidupannya sebagai aparatur penegak hukum. Hal yang meringankan, terdakwa berusia muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan seorang ayah. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa mulai huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Senin tanggal 16 Januari 2023. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua dalam melaksanakan penegakan hukum. Jaksa Penuntut Umum Rudi Hermawan, SH.MH. Terima kasih. Yang mulia. Huni Wibowo, Saksi Danu Fajar Subekti, Saksi Kuat Ma'ruf, Saksi Richard Elisir Budiang Lumiu, Saksi Ferdi Sambo, Saksi Sartini, Saksi Rojiah alias Jiah, Saksi Sugeng Putut Wicaksono, Saksi Novianto Rifai, Saksi Putri Candrawati. Begitu juga ada keterangan ahli yang mana nanti kita bacakan dan dianggap dibacakan, yaitu Saksi Ali Sirajul Umam, Saksi Arif Sumirat, Saksi Aji Febrianto Arosid, Saksi Ahli Heri Prianto, Ahli Vira Samia, Ahli Dr. Ade Firmansyah Sugiarto, Ahli Farah Primadani Korau, Ahli Profesor Dr. Muhammad Mustafa, Ahli Adi Setia, Ahli Eko Wahyu Bintoro, Ahli Dr. Anda Reni Kusuma Wardani, MPSI Psikolog, Ahli Dr. Effendi Saragih, Ahli Dr. Alfi Sahari, Ahli Natael L. Yohanes, Saksi Dr. Firman Wijaya, Ahli Dr. M. Solahuddin. Selanjutnya dilanjutkan. Saudara jaksa langsung unsur saja. Langsung analisa yuridis yang mulia. Ya, langsung aja. Analisa yuridis. Untuk teori-teori kami izin untuk anggap dibacakan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena dakwaan yang diajukan berbentuk subsidiaritas, maka penuntut umum membuktikan dakwaan dengan cara membuktikan dakwaan primair lebih dulu, melanggar pasal 340 KUHP, junto pasal 55 S1 ke 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. 3. Merampas nyawa orang lain. 4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. 1. Unsur barang siapa. Teori. Untuk teori lanjut kami langsung kepada analisa yuridis. Ini ya. Dalam perkara ini, penuntut umum telah menghadapkan di depan persidangan seorang terdakwa bernama Ricky Rizal Wibowo. Di awal persidangan, seorang terdakwa bernama Ricky Rizal Wibowo
Di awal persidangan, majelis hakim telah menanyakan kepada terdakwa Ricky Rijal Wibowo tentang identitas terdakwa, sebagaimana tertera dalam surat dakwaan penuntut umum dan telah dibenarkan oleh terdakwa. Selama persidangan, terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh penuntut umum, majelis hakim maupun penasihat hukum. Selama persidangan, penuntut umum tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu menunjuk siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang perseorangan, naturlah person dan atau badan hukum reh person, yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas semua perbuatannya. Dalam kaitan ini adalah pelaku tindak pidana. Unsur barang siapa di sini adalah manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, tidak cacat mental dan jiwa, tidak terganggu ingatannya, serta tidak tergolong ke dalam kelompok orang-orang yang bertindak berbuat diklasifikasikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan hak penuntutan sebagaimana dimaksud dalam buku 1 bab ketiga KUHP. Prof. Mulyatno SH mengatakan berdasarkan ajaran pertanggungjawaban, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus memenuhi dua hal. 1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukuman, dan yang melawan hukum. 2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsapan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Yang pertama merupakan faktor akal, intelektual faktor, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang dibolehkan atau tidak. Sedangkan yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah laku dengan keinsapan atas nama yang diperbolehkan atau tidak. Sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsapan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Jadi unsur kesalahan erat hubungannya dengan unsur pertanggungjawaban di atas. Berdasarkan uraian di atas, maka akan diuji apakah terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas. Di mana hal tersebut akan kami lakukan dengan cara menganalisa korelasi antara unsur delik ini dan fakta hukum, baik yang tertuang dalam berkas perkara maupun yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut. 1. Bahwa benar terdakwa Ricky Rijal Wibowo sebagaimana fakta hukum selama dalam menjalani proses persidangan dari mulai membacakan surat dakwaan sampai dengan saat ini pembacaan surat tuntutan, terdakwa Ricky Rijal Wibowo mengerti dan memahami serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang dikemukakan kepadanya. Dan selama menjalani persidangan, terdakwa Ricky Rijal Wibowo sehat jasmani dan rohani, serta cakap dalam menjalankan proses persidangan. 2. Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Dr. Andareni Kusumowardani mengatakan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa Ricky Rijal Wibowo menunjukkan situasi kepribadian yang normal. Ahli menjabarkan bahwa terdakwa Ricky Rijal Wibowo kecerdasannya baik, taraf kecerdasannya di atas rata-rata di kelompok usianya, mampu mengaktualisasikan kemampuan intelektualnya, kapasitas memori baik, kemampuan menyimpan, mengolah, dan mengungkapkan informasi baik, kemampuan merespon cepat terhadap lingkungan, emosi stabil, dan memiliki satu prinsip, tingkat sugestibility-nya rendah dan kepatuhannya adalah rata-rata sampai tinggi. Oleh karena selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, maka tidak ada satu alasan pun yang ditemukan dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cakap sebagai subjek hukum, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Kedua, unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Untuk teori kami anggap dibacakan. Adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dapat membuktikan adanya unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu akan kami uraikan sebagai berikut. 1. Bahwa benar sesuai fakta persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Chandrawati, saksi Susi, dan keterangan terdakwa Ricky Rijal Wibowo. Pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2002 sekira sore hari jam 18 WIB di rumah saksi Ferdi Sambo yang beramat di Perum Cempaka, Residen Blok 3 Jalan Cempaka, Kelurahan Bayu Rojo, Kecamatan Mertoyudon, Kabupaten Magelang, terjadi keributan antara saksi Putri Chandrawati, korban Nopriansah Yosua Huta Barat, dan saksi Kuat Ma'ruf. 2.
bahwa benar sesuai fakta persidangan berdasarkan bukti keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Candrawati, saksi Susi, dan keterangan terdakwa Riki Rijal Wibowo. Keributan tersebut terjadi bermula pada saat saksi Susi sedang bersama dengan saksi Kuat. Berada di dekat garasi, tiba-tiba terdengar suara dari dalam menuju ke pintu utama rumah, kemudian masuk korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Melalui pintu samping garasi mobil menuju dapur, lalu Kuat Ma'ruf berkata, "Ini anak kenapa kok pintu dibanting?" Lalu saksi Susi menjawab, "Enggak tahu ini, enggak tahu itu. Emang Om Yosua dari mana?" Selanjutnya saksi Susi berkata, "Bi." Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf berkata kembali kepada saksi Susi, "Bi, coba lihat Ibu Putri Candrawati." Dan atas arahan saksi Kuat Ma'ruf tersebut kemudian saksi Susi naik ke lantai 2 dan melihat pintu kaca sudah terbuka. Dan melihat saksi Putri Candrawati dalam keadaan sudah terjatuh di depan kamar mandi sambil duduk dan menyender di keranjang tumpukan baju kotor dengan kondisi lemas dan pucat. 3. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Putri Candrawati di persidangan pada pokoknya menerangkan, saksi Putri Candrawati telah menjadi korban kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat pada sore hari Kamis tanggal 7 Juli 2022. Yang berujung pada keributan antara Kuat Ma'ruf dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa alat bukti yang mendukung keterangan saksi Putri Candrawati telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat adalah tidak cukup alat bukti. 5. Bahwa benar di dalam persidangan justru terungkap fakta-fakta hukum yang bertolak belakang dengan keterangan saksi Putri Candrawati yang menerangkan bahwa dirinya telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Sebagaimana keterangan saksi Susi, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf, dan terdakwa Riki Rijal Wibowo yang tidak melihat dan tidak mengetahui kalau saksi Putri Candrawati telah dilecehkan atau diperkosa oleh korban, serta tidak adanya dukungan alat bukti surat berupa visum. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut justru menunjukkan keterangan saksi Putri Candrawati yang merasa telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat adalah janggal dan tidak didukung alat bukti dengan alasan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Susi, fakta yang ada di Menggalang, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Susi yang ada pada saat kejadian dan melihat langsung saksi Putri yang jatuh di depan kamar mandi sambil duduk dan menyender di keranjang tumpukan baju kotor lemas pucat, justru menerangkan tidak mengetahui apakah saksi Putri Candrawati ada dilecehkan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat atau tidak. Bahwa keterangan saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Susi tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi Richard Budiang Lumiu dan keterangan terdakwa Riki Rijal Wibowo yang juga menerangkan tidak mengetahui apakah saksi Putri ada dilecehkan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat atau tidak. D. Keterangan saksi Vera Simanjuntak yang menerangkan bahwa saksi ada berkomunikasi dengan almarhum Nopriansah Yosua Huta Barat pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 20 WIB, di mana pada awalnya saya mendapat panggilan WhatsApp tak terjawab sebanyak 1 kali, namun setelah almarhum menghubungi kembali yang kemudian saya angkat namun putus, kemungkinan jaringan kurang bagus. Lalu tiba-tiba saya buka handphone, tiba-tiba terdapat 4 kali tidak terjawab dari korban. Lalu sekitar pukul 20.30 WIB almarhum Nopriansah Yosua atau menghubungi atau menelpon saya kembali melalui telepon WhatsApp, di mana pada saat itu saya sedang dinas malam di puskesmas tempat saya bekerja. Lalu korban bertanya, "Adik lagi di mana?" Saya menjawab, "Lagi dinas malam Bang." "Kenapa Bang?" Kemudian korban mengatakan, "Kurang ajar. Dikarenakan situasi pada saat itu banyak teman kerja dan ramai. Kemudian saya mencari tempat yang sepi, lalu saya bertanya, 'Kenapa tadi Bang?' Korban menjawab, 'Kurang ajar orang ini.' Saya bertanya lagi, 'Kenapa?' Lalu korban menjawab, 'Ibu sakit, aku dituduh bikin ibu sakit.' Saya tanya lagi, 'Sakit apa?' Lalu dijawab, 'Enggak tahu saya.' Lalu saya bertanya kembali, 'Siapa yang nuduh?' Dijawab korban, adalah orang di sini. Saya bertanya lagi, 'Iya siapa?' Lalu korban mengatakan, 'Aku diancam.' Saya bertanya, 'Diancam kayak mana?' Lalu korban menjawab, 'Berani kau naik ke atas, kubunuh kau.' Saya balik nanya, 'Siapa yang mengancam?' Korban menjawab, 'Sekuat-sekuat di sini.' Dengan nada suara korban ketakutan dan suara bisik-bisik, selanjutnya saya menenangkan korban. 'Udah jangan takut, kalau abang nggak salah, memangnya abang ngapain? Ibu apa abang pukul? Ibu apa abang pukul?' Lalu korban menjawab, 'Ya enggak lah dek.' Saya tanya lagi, 'Ya udah kalau nggak salah jangan takut, bilang kalau abang tuh nggak ngapa-ngapain ibu.' Lalu korban hanya menjawab, 'Ya udah nanti abang kabari lagi.' Kemudian saya bertanya lagi, 'Emang abang lagi di mana?' Korban menjawab, 'Abang lagi dinas di Magelang.'
D. BAP saksi Sugeng Putut tanggal 3 Agustus 2028 di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan saksi beberapa kali diperingatkan oleh saksi Ferdi Sambo bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada. Itu hanya ilusi. E. Berdasarkan keterangan ahli Profesor Dr. Muhammad Mustafa untuk membuktikan ada tidaknya suatu perbuatan kekerasan seksual atau pemerkosaan harus ada bukti ilmiah, yaitu pemeriksaan forensik seperti jejak DNA. Jika tidak dilakukan maka susah melakukan pembuktian dan ahli forensik dapat digunakan namun harus dikuatkan oleh bukti lain dan tidak boleh hanya bertumpu pada itu saja. F. Bahwa berdasarkan pendapat ahli kriminologi dari Universitas Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Mustafa menerangkan, 1. Orang jarang mau melakukan tindakan yang beresiko tinggi kecuali ia sanggup menerima resiko. 2. Bahwa ada relasi kuasa antara laki-laki yang melakukan kekerasan seksual kepada perempuan harus ada pertimbangan mengenai resiko yang terjadi serta keadaan psikologis kepada seorang calon pelaku. G. Bahwa dipandang dari teori relasi kuasa dihubungkan dengan kedudukan saksi Putri Candrawati sebagai seorang istri penegak hukum berpangkat Jenderal Bintang 2 dan memegang jabatan sebagai Kadipropam, maka menjadi janggal perbuatan kekerasan seksual atau permasalahan tersebut benar terjadi, apalagi dilakukan dalam situasi, kondisi, dan cara-cara sebagai berikut. 1. Ada fakta keadaan rumah yang tidak terlalu besar berada di pemukiman padat penduduk. 2. Ada fakta saat kejadian rumah tidak dalam keadaan sepi, namun ada ART dan para ajudan lainnya. 3. Adanya fakta korban Nopriansah Yosua Huta Barat ada seorang ajudan yang terlatih dan penunjukannya pastilah sudah berdasarkan penilaian ketat. 4. Adanya fakta korban Nopriansah Yosua Huta Barat adalah orang yang sangat dipercaya, yaitu dilihat dari tugas-tugas yang salah satunya mengelola keuangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah saguling dan rumah dinas Duren 3 nomor 46. H. Berdasarkan teori relasi kuasa, perbuatan yang ditujukan kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat merupakan suatu perbuatan yang berisiko tinggi, sehingga menjadi janggal jika dilakukan dengan cara sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, seperti membuka dengan paksa pintu kaca sliding yang terkunci sehingga terdengar suara hentakan pintu yang berbunyi keras. Dan perbuatan-perbuatan janggal lainnya seperti membanting-banting tubuh saksi Putri Candrawati ke lantai dan ke atas kasur. I. Adanya peristiwa yang janggal di mana korban kekerasan seksual atau pemerkosaan justru memanggil pelaku pemerkosaan untuk bertemu dengannya di kamar, tempat di awal perbuatan kekerasan seksual tersebut dilakukan, bahkan dalam durasi selama 10 menit, yang substansi pembicaraannya hanya sebatas untuk menyampaikan pesan dengan perkataan, "Saya mengampuni perbuatanmu yang keji terhadap saya, tapi saya minta kamu untuk resign." Sebagaimana kesesuaian pada keterangan saksi Putri Candrawati dan terdakwa Riki Rijal Wibowo. J. Adanya peristiwa yang janggal di mana korban kekerasan seksual atau pemerkosaan justru dibiarkan pergi melakukan isolasi mandiri di tempat yang sama dengan pelaku kekerasan seksual, yaitu di rumah Duren 3, tanpa memiliki rasa trauma dan ketakutan sebagaimana yang terjadi pada korban pemerkosaan pada umumnya, adalah menunjukkan bahwa peristiwa kekerasan seksual hanyalah sebagai skenario yang dibuat untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya. K. Tuduhan kekerasan seksual tidak didukung dengan alat bukti ilmiah seperti alat bukti visum et repertum sebagai pendapat Profesor Dr. Muhammad Mustafa. Pada pokoknya menerangkan bahwa untuk membuktikan pemerkosaan harus ada bukti ilmiah, yaitu pemeriksaan forensik seperti jejak DNA. Jika tidak dilakukan maka susah melakukan pembuktian dan ahli selanjutnya mengatakan hasil psikologi forensik dapat digunakan namun harus dikuatkan oleh bukti lain. Tidak boleh hanya bertumpu pada satu saja. Bahwa di dalam keterangannya ahli kriminologi Profesor Dr. Mustafa memberikan kesimpulan, 1. Di dalam perkara quo kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai motif atau latar belakang yang mendahului. 2. Adanya kemarahan pelaku terhadap peristiwa yang terjadi di Magelang adalah tidak jelas dikarenakan oleh suatu peristiwa apa. Berdasarkan hasil pemeriksaan poligraf menerangkan bahwa jawaban Putri Candrawati mengatakan ia tidak berselingkuh dengan korban Nopriansah Yosua Huta Barat adalah berbohong dengan hasil pemeriksaan -25. N. Bahwa apabila kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai peristiwa sebenarnya, maka menjadi petunjuk kuat bahwa peristiwa kekerasan seksual atau pemerkosaan merupakan bagian dari skenario yang dibuat oleh saksi Putri Candrawati untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi. 7. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri Candrawati menerangkan bahwa saksi Putri Candrawati merasa khawatir terhadap ancaman korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang punya senjata api atau pistol. Sedangkan di rumah Magelang hanya ada 2 RT saja, yaitu saksi Kuat Maklum dan saksi Susi. Sehingga menyebabkan saksi Putri Candrawati kemudian memutuskan untuk menghubungi terdakwa Riki Rijal Wibowo, namun ternyata tidak diangkat oleh terdakwa sehingga kemudian saksi Putri Candrawati menghubungi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang sedang pergi ke sekolah Taruna Nusantara Magelang bersama dengan terdakwa Riki Rijal Wibowo dan meminta mereka agar segera kembali ke rumah.
8. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Kuat Ma'ruf, Putri Candrawati, terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan saksi Susi, yaitu setibanya di rumah Magelang, terdakwa Ricky Rijal Wibowo langsung naik ke atas lantai 2, menemui saksi Putri Candrawati bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf, dan setelah keluar dari kamar saksi Putri Candrawati, lalu terdakwa Ricky Rijal Wibowo turun ke bawah lantai 1 dan bertemu dengan Richard Eliezer dan sempat menanyakan keberadaan korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Lantas dalam kamar ajudan tersebut, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu melihat dan menyaksikan sendiri terdakwa Ricky Rijal Wibowo masuk ke kamar ajudan lantai 1 untuk mencari senjata korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo, benar terdakwa Ricky Rijal Wibowo masuk ke dalam kamar ajudan lantai 1. Kemudian dengan sengaja tanpa seizin dan sepengetahuan dari korban Nopriansah Yosua Huta Barat telah melucuti atau mengambil 1 buah senjata api jenis HS nomor seri H23301 milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan 1 buah senjata api jenis Steyr AUK kaliber 223 dan kemudian menaruhnya di kamar Tribrata Putra Sambo di lantai 2. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Candrawati dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan saksi Sugeng Putut saling bersesuaian satu sama lain, memberikan petunjuk bahwa alasan terdakwa Ricky Rijal Wibowo awalnya mengamankan senjata api jenis dinas milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan senjata jenis dinas Steyr AUK tersebut di samping untuk mencegahkan supaya tidak terjadi keributan yang lebih besar dan berbahaya lagi antara korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf yang sudah mengancam akan membunuh korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan pisau. Juga bentuk respon terdakwa Ricky Rijal Wibowo untuk menyikapi kekhawatiran saksi Putri Candrawati atas ancaman korban Yosua Huta Barat yang memiliki senjata api. Hal ini bersesuaian dengan keterangan di persidangan dan BAP tanggal 8 Agustus 2022 poin 12 yang pada pokoknya menerangkan, saya takut karena di rumah hanya ada Susi dan Kuat Ma'ruf, sedangkan korban Nopriansah Yosua Huta Barat mempunyai senjata atau pistol. Saya kemudian menelpon Richard karena di rumah hanya bertiga. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo, pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022, saksi Putri Candrawati ada menghubungi saksi Ferdi Sambo yang sedang berada di Jakarta sambil menangis, berbicara kepada saksi Ferdi Sambo tentang peristiwa yang bukan sebenarnya, bahwa korban Nopriansah 45 JKT SL 10 2022. Pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayah dan ridhonya lah kita telah dapat melaksanakan persidangan perkara ini dengan tertib, lancar dan aman sampai tahap pembacaan surat tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum. Pada kesempatan ini izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku tim jaksa penuntut umum untuk mengajukan surat tuntutan pidana dalam perkara pidana ini. Rasa hormat dan penghargaan kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah dengan tekun, cermat, sabar, serta arif memimpin jalannya persidangan perkara ini. Sejak digelarnya persidangan hingga saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ungkapan yang sama kami sampaikan kepada tim penasihat hukum yang telah menjalankan tugas secara profesional dengan penuh semangat dan kesungguhan dalam mendampingi kliennya yang tetap dilakukan dalam kerangka hukum pidana formil sesuai dengan batasan-batasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karenanya, keberadaan tim penasihat hukum menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari terselenggaranya persidangan dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Ricky Rijal Wibowo. Dengan memperhatikan hasil-hasil persidangan perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tibalah saatnya untuk mengajukan tuntutan pidana atas nama terdakwa dengan identitas sebagai berikut: Ricky Rijal Wibowo. Untuk selanjutnya yang kami bacakan dengan dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar perbuatan terdakwa Ricky Rijal Wibowo tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Romawi 2, fakta-fakta persidangan dengan keterangan saksi-saksi, yaitu nomor 1 saksi Samuel Huta Barat, saksi Rosti Simanjuntak, saksi Yuni Artika Huta Barat, saksi Maharesa Rizky, saksi Wera Marita Simanjuntak, saksi Roslin Emika Simanjuntak, saksi Devianta Huta Barat, saksi Rohani Simanjuntak, saksi Novita Sari Nadaik, saksi Indrawanto Pasaribu LMK,
Saksi Asangga Parulian Sianturi, Saksi Azan Romer, Saksi Dadian Mitahul Haq, Saksi Prajuki Iktara Wikaton, Saksi Farkan Sadilah, Saksi Abdul Somad, Saksi Marjuki, Saksi Alfonsius Dua Lureng, Saksi Diryanto alias Kodir, Saksi Damianus Labakoban, Saksi Susi, Saksi Ahmad Sahrul Ramadan, Saksi Raditya Adiasa, Saksi Anita Amalia Dwi Agustin, Saksi Victor Kamang, Saksi Bimantara Jaya Diputro, Saksi Nevi Aprilia, Saksi Isbah Aska Tilawah, Saksi Ridwan R. Soplanit, Saksi Ri Faisal Samuel, Saksi Sulap Abu, Saksi Matrin Gabi Sahata, Saksi Renhat Regen Mende, Saksi Teddy Rohendi, Saksi Audi Pratowo, Saksi Endra Budi Argana, Saksi Panji Zulfikar Sidik, Saksi Sopan Utomo, Saksi Linggom Parasian Sihaan, Saksi Suhanto Haris, Saksi Agus Nur Patria Adi Purnama SIK, Saksi Irfan Widianto, Saksi Beni Ali, Saksi Hendra Kurniawan, Saksi Arif Rahman Arifin, Saksi Arsad Davia Gunawan, Saksi Cuk Purtanto, Saksi Baikuni Wibowo, Saksi Danu Fajar Subekti, Saksi Kuat Ma'ruf, Saksi Richard Elisir Budiang Lumiu, Saksi Ferdi Sambo, Saksi Sartini, Saksi Rojiah alias Jiah, Saksi Sugeng Putut Wicaksono, Saksi Novianto Rifai, Saksi Putri Candrawati. Begitu juga ada keterangan ahli yang mana nanti tidak kita bacakan dan dianggap dibacakan, yaitu Saksi Ali Sirojul Umam, Saksi Arif Sumirat, Saksi Aji Febrianto Arosid, Saksi Ahli Heri Prianto, Ahli Vira Samia, Ahli Dr. Ade Firmansyah Sugiarto, Ahli Farah Primadani Karau, Ahli Profesor Dr. Muhammad Mustafa, Ahli Adi Setia, Ahli Eko Wahyu Bindoro, Ahli Dr. Anda Reni Kusumawardani, MPSI Psikolog, Ahli Dr. Effendi Saragih, Ahli Dr. Alfi Sahari, Ahli Natael L. Yohanes, Saksi Dr. Firman Wijaya, Ahli Dr. M. Solahuddin. Selanjutnya dilanjutkan. Saudara jaksa langsung unsur saja. Langsung analisa yuridis. Langsung aja. Analisa yuridis. Untuk teori-teori kami izin untuk anggap dibacakan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena dakwaan yang diajukan berbentuk subsidiaritas, maka penuntut umum membuktikan dakwaan dengan cara membuktikan dakwaan primair lebih dulu, melanggar pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. 3. Merampas nyawa orang lain. 4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. 1. Unsur barang siapa. Teori. Untuk teori lanjut kami langsung kepada analisa yuridis. Ini ya. Dalam perkara ini, penuntut umum telah menghadapkan di depan persidangan seorang terdakwa bernama Riki Rijal Wibowo. Di awal persidangan, seorang terdakwa bernama Riki Rijal Wibowo. Di awal persidangan, majelis hakim telah menanyakan kepada terdakwa Riki Rijal Wibowo tentang identitas terdakwa, sebagaimana tertera dalam surat dakwaan penuntut umum dan telah dibenarkan oleh terdakwa. Selama persidangan, terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh penuntut umum, majelis hakim maupun penasihat hukum. Selama persidangan, penuntut umum tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu menunjuk siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang perseorangan, natural person, dan atau badan hukum, reh person, yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas semua perbuatannya.
Dalam kaitan ini adalah pelaku tindak pidana. Unsur barang siapa di sini adalah manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, tidak cacat mental dan jiwa, tidak terganggu ingatannya, serta tidak tergolong ke dalam kelompok orang-orang yang berbuat diklasifikasikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan hak penuntutan sebagaimana dimaksud dalam buku 1 bab ketiga KUHP. Prof. Mulyatno SH mengatakan berdasarkan ajaran pertanggungjawaban, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus memenuhi 2 hal. 1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukuman, dan yang melawan hukum. 2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsapan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Yang pertama merupakan faktor akal, intelektual faktor, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang dibolehkan atau tidak. Sedangkan yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah laku dengan keinsapan atas nama yang diperbolehkan atau tidak. Sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsapan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Jadi unsur kesalahan erat hubungannya dengan unsur pertanggungjawaban di atas. Berdasarkan uraian di atas, maka akan diuji apakah terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas. Di mana hal tersebut akan kami lakukan dengan cara menganalisa korelasi antara unsur delik ini dan fakta hukum, baik yang tertuang dalam berkas perkara maupun yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut. 1. Bahwa benar terdakwa Riki Rijal Wibowo sebagaimana fakta hukum selama dalam menjalani proses persidangan dari mulai membacakan surat dakwaan sampai dengan saat ini pembacaan surat tuntutan, terdakwa Riki Rijal Wibowo mengerti dan memahami serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang dikemukakan kepadanya. Dan selama menjalani persidangan, terdakwa Riki Rijal Wibowo sehat jasmani dan rohani serta cakap dalam menjalankan proses persidangan. 2. Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Dr. Andareni Kusumowardani mengatakan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa Riki Rijal Wibowo menunjukkan situasi kepribadian yang normal. Ahli menjabarkan bahwa terdakwa Riki Rijal Wibowo kecerdasannya baik, taraf kecerdasannya di atas rata-rata di kelompok usianya, mampu mengaktualisasikan kemampuan intelektualnya, kapasitas memori baik, kemampuan menyimpan, mengolah, dan mengungkapkan informasi baik, kemampuan merespon cepat terhadap lingkungan, emosi stabil, dan memiliki satu prinsip, tingkat sugestibility-nya rendah dan kepatuhannya adalah rata-rata sampai tinggi. Oleh karena selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, maka tidak ada satu alasan pun yang ditemukan dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cakap sebagai subjek hukum, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Kedua, unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Untuk teori kami anggap dibacakan. Adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dapat membuktikan adanya unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu akan kami uraikan sebagai berikut. 1. Bahwa benar sesuai fakta persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Chandrawati, saksi Susi, dan keterangan terdakwa Riki Rijal Wibowo. Pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2002 sekira sore hari jam 18 WIB di rumah saksi Ferdi Sambo yang beramat di Perum Cempaka, Residen Blok 3 Jalan Cempaka, Kelurahan Bayu Rojo, Kecamatan Mertoyudon, Kabupaten Magelang, terjadi keributan antara saksi Putri Chandrawati, korban Nofriansah Yosua Huta Barat, dan saksi Kuat Ma'ruf. 2. Bahwa benar sesuai fakta persidangan berdasarkan bukti keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Chandrawati, saksi Susi, dan keterangan terdakwa Riki Rijal Wibowo. Keributan tersebut terjadi bermula pada saat saksi Susi sedang bersama dengan saksi Kuat berada di dekat garasi. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam menuju ke pintu utama rumah, kemudian masuk korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Melalui pintu samping garasi mobil menuju dapur, lalu Kuat Ma'ruf berkata, "Ini anak kenapa kok pintu dibanting?" Lalu saksi Susi menjawab, "Enggak tahu ini, enggak tahu itu, emang Om Yosua dari mana?" Selanjutnya saksi Susi berkata, "Bi." Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf berkata kembali kepada saksi Susi, "Bi, coba lihat ibu."
Putri Chandrawati. Dan atas arahan saksi Kuat Ma'ruf tersebut kemudian saksi Susi naik ke lantai 2 dan melihat pintu kaca sudah terbuka dan melihat saksi Putri Chandrawati dalam keadaan sudah terjatuh di depan kamar mandi sambil duduk dan menyender di keranjang tumpukan baju kotor dengan kondisi lemas dan pucat. 3. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Putri Chandrawati di persidangan pada pokoknya menerangkan saksi Putri Chandrawati telah menjadi korban kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat pada sore hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 yang berujung pada keributan antara Kuat Ma'ruf dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa alat bukti yang mendukung keterangan saksi Putri Chandrawati telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat adalah tidak cukup alat bukti. 5. Bahwa benar di dalam persidangan justru terungkap fakta-fakta hukum yang bertolak belakang dengan keterangan saksi Putri Chandrawati yang menerangkan bahwa dirinya telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Sebagaimana keterangan saksi Susi, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf, dan terdakwa Riki Rijal Wibowo yang tidak melihat dan tidak mengetahui kalau saksi Putri Chandrawati telah dilecehkan atau diperkosa oleh korban, serta tidak adanya dukungan alat bukti surat berupa visum. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut justru menunjukkan keterangan saksi Putri Chandrawati yang merasa telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat adalah janggal dan tidak didukung alat bukti dengan alasan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Susi, fakta yang ada di Menggalang, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Susi yang ada pada saat kejadian dan melihat langsung saksi Putri jatuh di depan kamar mandi sambil duduk dan menyender di keranjang tumpukan baju kotor lemas pucat, justru menerangkan tidak mengetahui apakah saksi Putri Chandrawati ada dilecehkan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat atau tidak. Bahwa keterangan saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Susi tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi Richard Budiang Lumiu dan keterangan terdakwa Riki Rijal Wibowo yang juga menerangkan tidak mengetahui apakah saksi Putri ada dilecehkan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat atau tidak. D. Keterangan saksi Vera Simanjuntak yang menerangkan bahwa saksi ada berkomunikasi dengan almarhum Nopriansah Yosua Huta Barat pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 20 WIB, di mana pada awalnya saya mendapat panggilan WhatsApp tak terjawab sebanyak 1 kali, namun setelah almarhum menghubungi kembali yang kemudian saya angkat namun putus, kemungkinan jaringan kurang bagus. Lalu tiba-tiba saya buka handphone, tiba-tiba terdapat 4 kali tidak terjawab dari korban. Lalu sekitar pukul 20.30 WIB, almarhum Nopriansah Yosua atau menghubungi atau menelpon saya kembali melalui telepon WhatsApp, di mana pada saat itu saya sedang dinas malam di puskesmas tempat saya bekerja. Lalu korban bertanya, adik lagi di mana? Saya menjawab, lagi dinas malam bang. Kenapa bang? Kemudian korban mengatakan kurang ajar, dikarenakan situasi pada saat itu banyak teman kerja dan ramai. Kemudian saya mencari tempat yang sepi, lalu saya bertanya, kenapa tadi bang? Korban menjawab, kurang ajar orang ini. Saya bertanya lagi, kenapa? Lalu korban menjawab, ibu sakit, aku dituduh bikin ibu sakit. Saya tanya lagi, sakit apa? Lalu dijawab, enggak tahu saya. Lalu saya bertanya kembali, siapa yang nuduh? Dijawab korban, adalah orang di sini. Saya bertanya lagi, iya siapa? Lalu korban mengatakan, aku diancam. Saya bertanya, diancam kayak mana? Lalu korban menjawab, berani kau naik ke atas, kubunuh kau. Saya balik nanya, siapa yang mengancam? Korban menjawab, sekuat-sekuat di sini. Dengan nada suara korban ketakutan dan suara bisik-bisik, selanjutnya saya menangkan korban. Udah jangan takut, kalau abang nggak salah, memangnya abang ngapain? Ibu apa abang pukul? Ibu apa abang pukul? Lalu korban menjawab, ya enggak lah dek. Saya tanya lagi, ya udah kalau nggak salah jangan takut. Bilang kalau abang tuh nggak ngapa-ngapain ibu. Lalu korban hanya menjawab, ya udah nanti abang kabari lagi. Kemudian saya bertanya lagi, emang abang lagi di mana? Korban menjawab, abang lagi dinas di Magelang. D. BAP saksi Sugeng Putut tanggal 3 Agustus 2002.8 di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan saksi beberapa kali diperingatkan oleh saksi Ferdi Sambo bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada. Itu hanya ilusi. E. Berdasarkan keterangan ahli Profesor Dr. Muhammad Mustafa untuk membuktikan ada tidaknya suatu perbuatan kekerasan seksual atau pemerkosaan harus ada bukti ilmiah, yaitu pemeriksaan forensik seperti jejak DNA. Jika tidak dilakukan maka susah melakukan pembuktian dan ahli forensik dapat digunakan namun harus dikuatkan oleh bukti lain dan tidak boleh hanya bertumpu pada itu saja. F. Bahwa berdasarkan pendapat ahli kriminologi dan Universitas Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Mustafa menerangkan, 1. Orang jarang mau melakukan tindakan yang beresiko tinggi kecuali ia sanggup menerima resiko. 2.
bahwa ada relasi kuasa antara laki-laki yang melakukan kekerasan seksual kepada perempuan harus ada pertimbangan mengenai resiko yang terjadi serta keadaan psikologis kepada seorang calon pelaku. G. Bahwa dipandang dari teori relasi kuasa dihubungkan dengan kedudukan saksi Putri Candrawati sebagai seorang istri penegak hukum berpangkat Jenderal Bintang 2 dan memegang jabatan sebagai Kadipropam, maka menjadi janggal perbuatan kekerasan seksual atau permasalahan tersebut benar terjadi, apalagi dilakukan dalam situasi, kondisi, dan cara-cara sebagai berikut. 1. Ada fakta keadaan rumah yang tidak terlalu besar berada di pemukiman padat penduduk. 2. Ada fakta saat kejadian rumah tidak dalam keadaan sepi, namun ada ART dan para ajudan lainnya. 3. Adanya fakta korban Nopriansah Yosua Huta Barat ada seorang ajudan yang terlatih dan penunjukannya pastilah sudah berdasarkan penilaian ketat. 4. Adanya fakta korban Nopriansah Yosua Huta Barat adalah orang yang sangat dipercaya, yaitu dilihat dari tugas-tugas yang salah satunya mengelola keuangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah saguling dan rumah dinas Duren 3 nomor 46. H. Berdasarkan teori relasi kuasa, perbuatan yang ditujukan kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat merupakan suatu perbuatan yang berisiko tinggi, sehingga menjadi janggal jika dilakukan dengan cara sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, seperti membuka dengan paksa pintu kaca sliding yang terkunci sehingga terdengar suara hentakan pintu yang berbunyi keras, dan perbuatan-perbuatan janggal lainnya seperti membanting-banting tubuh saksi Putri Candrawati ke lantai dan ke atas kasur. I. Adanya peristiwa yang janggal di mana korban kekerasan seksual atau pemerkosaan justru memanggil pelaku pemerkosaan untuk bertemu dengannya di kamar, tempat di awal perbuatan kekerasan seksual tersebut dilakukan, bahkan dalam durasi selama 10 menit, yang substansi pembicaraannya hanya sebatas untuk menyampaikan pesan dengan perkataan, "Saya mengampuni perbuatanmu yang keji terhadap saya, tapi saya minta kamu untuk resign." Sebagaimana kesesuaian pada keterangan saksi Putri Candrawati dan terdakwa Riki Rijal Wibowo. J. Adanya peristiwa yang janggal di mana korban kekerasan seksual atau pemerkosaan justru dibiarkan pergi melakukan isolasi mandiri di tempat yang sama dengan pelaku kekerasan seksual, yaitu di rumah Duren 3, tanpa memiliki rasa trauma dan ketakutan sebagaimana yang terjadi pada korban pemerkosaan pada umumnya, adalah menunjukkan bahwa peristiwa kekerasan seksual hanyalah sebagai skenario yang dibuat untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya. K. Tuduhan kekerasan seksual tidak didukung dengan alat bukti ilmiah seperti alat bukti visum et repertum sebagai pendapat Profesor Dr. Muhammad Mustofa. Pada pokoknya menerangkan bahwa untuk membuktikan pemerkosaan harus ada bukti ilmiah, yaitu pemeriksaan forensik seperti jejak DNA. Jika tidak dilakukan maka susah melakukan pembuktian, dan ahli selanjutnya mengatakan hasil psikologi forensik dapat digunakan, namun harus dikuatkan oleh bukti lain. Tidak boleh hanya bertumpu pada satu saja. Bahwa di dalam keterangannya ahli kriminologi Profesor Dr. Mustofa memberikan kesimpulan, 1. Di dalam perkara quo kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai motif atau latar belakang yang mendahului. 2. Adanya kemarahan pelaku terhadap peristiwa yang terjadi di Magelang adalah tidak jelas dikarenakan oleh suatu peristiwa apa. Berdasarkan hasil pemeriksaan poligraf menerangkan bahwa jawaban Putri Candrawati mengatakan ia tidak berselingkuh dengan korban Nopriansah Yosua Huta Barat adalah berbohong dengan hasil pemeriksaan -25. N. Bahwa apabila kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai peristiwa sebenarnya, maka menjadi petunjuk kuat bahwa peristiwa kekerasan seksual atau pemerkosaan merupakan bagian dari skenario yang dibuat oleh saksi Putri Candrawati untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi. 7. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri Candrawati menerangkan bahwa saksi Putri Candrawati merasa khawatir terhadap ancaman korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang punya senjata api atau pistol. Sedangkan di rumah Magelang hanya ada 2 RT saja, yaitu saksi Kuat Maklum dan saksi Susi. Sehingga menyebabkan saksi Putri Candrawati kemudian memutuskan untuk menghubungi terdakwa Riki Rijal Wibowo, namun ternyata tidak diangkat oleh terdakwa, sehingga kemudian saksi Putri Candrawati menghubungi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang sedang pergi ke sekolah Taruna Nusantara Magelang bersama dengan terdakwa Riki Rijal Wibowo dan meminta mereka agar segera kembali ke rumah. 8. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Kuat Ma'ruf, Putri Candrawati, terdakwa Riki Rijal Wibowo dan saksi Susi, yaitu setibanya di rumah Magelang, terdakwa Riki Rijal Wibowo langsung naik ke atas lantai 2, menemui saksi Putri Candrawati bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf, dan setelah keluar dari kamar saksi Putri Candrawati, lalu terdakwa Riki Rijal Wibowo turun ke bawah lantai 1 dan bertemu dengan Richard Eliezer dan sempat menanyakan keberadaan korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Lantas di dalam kamar ajudan tersebut saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu melihat dan menyaksikan sendiri terdakwa Riki Rijal Wibowo masuk ke kamar ajudan lantai 1 untuk mencari senjata korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard dan terdakwa Riki Rijal Wibowo, benar terdakwa Riki Rijal Wibowo masuk ke dalam kamar ajudan lantai 1.
Kemudian dengan sengaja tanpa seizin dan sepengetahuan dari korban Nopriansah Yosua Tabarat telah melucuti atau mengambil satu buah senjata api jenis HS nomor seri H23301 milik korban Nopriansah Yosua Tabarat dan satu buah senjata api jenis Steyr AUK kaliber 223 dan kemudian menaruhnya di kamar Tribrata Putra Sambo di lantai 2. Bahwasanya fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Candrawati dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan saksi Sugeng Putut saling bersesuaian satu sama lain, memberikan petunjuk bahwa alasan terdakwa Ricky Rijal Wibowo awalnya mengamankan senjata api jenis dinas milik korban Nopriansah Yosua Tabarat dan senjata jenis dinas Steyr AUK tersebut di samping untuk mencegahkan supaya tidak terjadi keributan yang lebih besar dan berbahaya lagi antara korban Nopriansah Yosua Tabarat dengan saksi Kuat Ma'ruf yang sudah mengancam akan membunuh korban Nopriansah Yosua Tabarat dengan pisau. Juga bentuk respon terdakwa Ricky Rijal Wibowo untuk menyikapi kekhawatiran saksi Putri Candrawati atas ancaman korban Yosua Tabarat yang memiliki senjata api. Hal ini bersesuaian dengan keterangan di persidangan dan BAP tanggal 8 Agustus 2022 poin 12 yang pada pokoknya menerangkan, saya takut karena di rumah hanya ada Susi dan Kuat Ma'ruf, sedangkan korban Nopriansah Yosua Tabarat mempunyai senjata atau pistol. Saya kemudian menelpon Richard karena di rumah hanya bertiga. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo, pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022, saksi Putri Candrawati ada menghubungi saksi Ferdi Sambo yang sedang berada di Jakarta sambil menangis, berbicara kepada saksi Ferdi Sambo tentang peristiwa yang bukan sebenarnya, bahwa korban Nopriansah Yosua Tabarat telah masuk kamar pribadi saksi Putri Candrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Candrawati. Mendengar cerita tersebut, saksi Ferdi Sambo emosi dan marah kepada korban Nopriansah Yosua Tabarat, namun saksi Putri Candrawati berinisiatif meminta kepada saksi Ferdi Sambo untuk tidak menghubungi siapa-siapa dengan perkataan, jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain. Mengingat rumah Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mengingat korban Nopriansah memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain, yang saat ini mendampingi saksi Putri Candrawati di Magelang. Saksi Ferdi Sambo menyetujui permintaan Putri Candrawati tersebut dan saksi Putri Candrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri Candrawati, Kuat Ma'ruf, saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo benar dengan kehendak dan rencana yang dibuat oleh saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati dari komunikasi yang dilakukan secara berturut-turut baik pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2002 maupun esok harinya tanggal 8 Juli 2002 disepakati mereka bahwa terhadap terdakwa Ricky Rijal Wibowo maupun saksi Kuat Ma'ruf yang bertugas menjaga anak-anak Ferdi Sambo di Magelang untuk ikut serta ke Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, keterangan saksi Kuat Ma'ruf dan keterangan saksi Susi dan keterangan terdakwa sendiri benar. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 10 WIB pagi terdakwa yang mengetahui tugas terdakwa dengan Kuat Ma'ruf sebenarnya adalah untuk menjaga anak-anak Ferdi Sambo dan menjaga rumah di Magelang. Namun karena sudah mengetahui dan menghendaki kemungkinan adanya dilakukan sesuatu terhadap diri korban Nopriansah Yosua Tabarat dan saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati, lalu terdakwa dengan sengaja tidak menolak permintaan saksi Putri Candrawati saat diajak berangkat ke Jakarta. Malah terdakwa dengan kehendaknya sengaja menerima ajakan Putri Candrawati untuk ikut berangkat ke Jakarta sambil menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo selaku atasan terdakwa untuk memberi pelajaran atau minta pertanggungjawaban kepada korban Nopriansah Yosua Tabarat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, keterangan Kuat Ma'ruf dan keterangan terdakwa sendiri benar telah menerima ajakan saksi Putri Candrawati untuk ikut berangkat pulang ke Jakarta. Lalu terdakwa seharusnya menjauhkan saksi Kuat Ma'ruf dengan korban Nopriansah Yosua Tabarat, malah berbuat sebaliknya. Karena dengan kehendak dan rencana sengaja mengajak saksi Kuat yang diketahui terdakwa sudah terjadi konflik dan berpikiran negatif serta marah terhadap diri korban Nopriansah Yosua Tabarat. Dan kehendak serta ajakan dari terdakwa tersebut tidaklah ditolak oleh saksi Kuat Ma'ruf. Sehingga kehendak dari terdakwa adalah sama dengan kehendak saksi Kuat Ma'ruf yang mau mendukung dan menunggu tindakan serta rencana selanjutnya dari saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo selaku atasan terdakwa untuk memberi pelajaran atau minta pertanggungjawaban kepada korban Nopriansah Yosua Tabarat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari terdakwa Ricky Rijal Wibowo, saksi Kuat Putri Candrawati dan Kuat Ma'ruf benar sebelum rombongan berangkat ke Jakarta, saksi Putri Candrawati ada meminta kepada terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf untuk menyiapkan kendaraan yang akan digunakan untuk pergi ke Jakarta dan menghubungi patwal yang akan melakukan pengawalan selama perjalanan dari Magelang menuju ke Jakarta.
bahwa sesuai fakta persidangan, berdasarkan keterangan dari terdakwa Ricky Rijal Wibowo, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati dan Kuat Maklum yang saling bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa ikut sertanya terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan Kuat Maklum ke Jakarta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati yang akan meminta pertanggungjawaban atas permasalahan yang terjadi pada istrinya, dan sekaligus untuk membackup saksi Ferdi Sambo apabila ada perlawanan pada saat melakukan konfirmasi terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Video berita acara konfrontir poin 8A halaman 7 tanggal 18 Agustus 2022. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, terdakwa Ricky Rijal Wibowo, saksi Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi dan saksi Putri Candrawati yang saling bersesuaian satu sama lain menerangkan bahwa terdakwa Ricky Rijal Wibowo maupun saksi Kuat Maklum memiliki tugas untuk menjaga dan mengurus urusan rumah tangga serta keperluan anak-anak saksi Ferdi Sambo di Magelang. Dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo maupun saksi Kuat Maklum tidak pernah pergi ke Jakarta tanpa disertai dengan anak-anak saksi Ferdi Sambo. Sehingga pengabaian terhadap pelaksanaan tugas pokok terhadap anak-anak saksi Ferdi Sambo di Magelang tersebut memberikan petunjuk kuat bahwa keikutsertaan terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan Kuat Maklum ke Jakarta bukan merupakan inisiatif pribadi terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan saksi Kuat Maklum, melainkan hasil keputusan, kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati untuk membackup saksi Ferdi Sambo jika korban Nopriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan pada saat dilakukan konfirmasi. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Ferdi Sambo dan keterangan terdakwa Ricky Rijal Wibowo yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa pengamanan terhadap senjata api jenis HS nomor seri H23301 milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat ke dashboard mobil Lexus dan penyerahan senjata api jenis Steyr oleh terdakwa Ricky Rijal Wibowo kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang kemudian meletakkan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus yang ditumpangi oleh saksi Putri Candrawati adalah respon dalam bentuk kehendak dan rencana terdakwa Ricky Rijal Wibowo sebagai ajudan yang sudah terlatih untuk memuluskan dan mendukung kehendak saksi Ferdi Sambo yang berencana meminta bantuan kepada mereka untuk memberikan backup kepada saksi Ferdi Sambo apabila korban Nopriansah Yosua Huta Barat ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan konfirmasi di Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari Azan Romer, saksi Prayogi dan saksi Farhan Sabila yang menerangkan bahwa senjata api melekat ke masing-masing ajudan dan tidak boleh diamankan oleh satu sama lainnya. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri Candrawati, saksi Susi, saksi Kuat Maklum, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo. Selanjutnya sekira pukul 10 WIB rombongan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, yaitu mobil Lexus LM B1 MH di mana saksi Putri Candrawati meminta saksi Kuat Maklum untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta. Padahal bukan tugas saksi Kuat Maklum sebagai supir. Sedangkan saksi Richard selaku ajudan duduk sebelah kiri di bagian depan, saksi Putri Candrawati duduk di kursi tengah bersama saksi Susi. Kemudian untuk mobil Lexus Nopol L1973J kemudian dikemudikan oleh terdakwa Ricky Rijal Wibowo yang berangkat ke Jakarta satu mobil bersama dengan korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri, saksi Kuat Maklum, saksi Richard dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan saksi Ferdi Sambo yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa pemisahan korban Nopriansah Yosua Huta Barat dari mobil Lexus yang ditumpangi oleh saksi Putri Candrawati adalah berhubungan erat dengan masalah yang terjadi di Magelang dan kehendak Sambo yang akan melakukan konfirmasi terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat serta menjadi petunjuk adanya peran serta terdakwa Ricky Rijal Wibowo secara fisik dalam melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan sekaligus untuk memudahkan terdakwa Ricky Rijal Wibowo dalam memantau dan mengawasi pergerakan saksi korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Susi, Kuat Maklum, Richard dan terdakwa Ricky Rijal yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa selain berada dalam satu mobil, terdakwa Ricky Rijal Wibowo secara fisik juga terus melakukan pengawasan terhadap pergerakan saksi korban Nopriansah Yosua Huta Barat, yaitu terlihat pada saat saksi korban Nopriansah Yosua Huta Barat pergi ke toilet rest area jalan tol yang selalu diikuti dan diawasi oleh terdakwa Ricky Rijal hingga kemudian korban Nopriansah Yosua Huta Barat kembali ke dalam mobil. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard
di mana terdakwa Ricky Rijal Wibowo ada menyampaikan kepada saksi Richard bahwa pada saat di perjalanan dari Magelang menuju Jakarta, terdakwa Ricky Rijal Wibowo ada berniat untuk mencelakai atau membunuh korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang sedang tertidur di perjalanan dengan cara hendak menabrakkan mobil Lexus Nopol L1973JX milik saksi Ferdi Sambo dari arah sisi kiri ke arah mobil yang lain. Apabila dihubungkan dengan seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi dari peristiwa Magelang, Saguling, dan Duren 3, maka saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain, yang memberikan petunjuk adanya kehendak jahat dari terdakwa Ricky Rijal Wibowo untuk mendukung rencana saksi Ferdi Sambo merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat sudah ada sejak dari perjalanan dari Magelang menuju Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi kuat, saksi Ferdi Sambo dan saksi Prayogi yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa alasan saksi Kuat Ma'ruf membawa pisau dapur dari Magelang ke Jakarta adalah sebagai bentuk persiapan dirinya dalam rangka membackup saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati pada saat melakukan konfirmasi terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat apabila korban melawan, dan setelah kejadian pembunuhan korban Nopriansah Yosua Huta Barat, pisau yang dibawa tersebut diserahkan oleh Kuat Ma'ruf kepada Prayogi sebelum saksi Kuat Ma'ruf dibawa penyidik dan beberapa anggota Propos. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri, Richard, Kuat Ma'ruf, dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo serta Susi, rombongan dari Magelang berangkat ke Jakarta berjalan beriringan dikawal oleh Patwal Polres Magelang menuju rumah Jalan Saguling dalam perjalanan menuju ke Jakarta. Saksi Putri Candrawati berinisiatif untuk tes PCR jika nanti sudah sampai Jakarta. Lalu meminta saksi Richard untuk memesan tes PCR. Saat itu terdakwa Richard menanyakan kepada saksi Putri terkait lokasi PCR. Lalu saksi Putri Candrawati menyampaikan awalnya untuk lokasi PCR di kediaman Bangka saja. Namun beberapa saat kemudian saksi Putri yang menghendaki diadakannya PCR tersebut memastikan kembali, emang sudah dipesan. Lalu saksi Richard menjawab, sudah Bu. Lalu saksi Putri mengganti lokasi PCR dengan mengatakan, ya udah di Saguling saja. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati, dan Richard Eliezer memberikan petunjuk bahwa penentuan pelaksanaan PCR di rumah Saguling oleh saksi Putri Candrawati tersebut juga menjadi bagian dari perencanaan dan keputusan atau kehendak bersama dengan saksi Ferdi Sambo untuk mendukung cerita skenario tembak-menembak yang telah disusun dan akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 346. Yaitu PCR dilakukan di Saguling, kemudian isolasi mandiri seolah-olah akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Hajan Romer, saksi Prayogi, pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, saksi Ferdi Sambo beralibi akan bermain bulu tangkis di Depok sebagai suatu kesatuan rangkaian perencanaan yang sudah dirancang oleh saksi Ferdi Sambo untuk melaksanakan skenario tembak-menembak di Duren 3 sebelum saksi Putri Candrawati tiba di Saguling. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, Hajan Romer, saksi Prayogi, keterangan ahli digital forensik Henry Prianto, dan barang bukti pada hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2002 sekira jam 14.46.12 waktu CCTV, saksi Ferdi Sambo yang masih memakai pakaian dinas harian tiba di rumah Saguling dan nampak masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan menggunakan lift naik ke lantai 3 ke kamar pribadinya sampai menunggu kedatangan rombongan saksi Putri tiba dari Magelang. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, saksi Kuat Ma'ruf, Susi, Richard, terdakwa Ricky Rijal Wibowo, dan ahli digital forensik dan barang bukti hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 14.58 WIB waktu CCTV, rombongan saksi Putri Candrawati yaitu saksi Kuat Ma'ruf, Susi, Richard, terdakwa Ricky Rijal Wibowo, dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan menggunakan kaos warna putih, celana jeans panjang, dan menggunakan masker berwarna hitam tiba di rumah Saguling. Bahwa terdakwa Ricky Rijal Wibowo juga sudah datang bersama dengan rombongan baru terlihat kemunculannya masuk ke rumah Saguling menggunakan kaos warna hitam sekira pukul 15.35 WIB waktu CCTV. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan Richard Eliezer, ahli digital forensik, dan barang bukti bahwa pada saat saksi Putri Candrawati dan rombongan tiba di rumah Saguling, lalu saksi Putri Candrawati di luar kebiasaan ada meminta kepada saksi Richard Eliezer Pudeng Lumiu untuk mengamankan senjata api jenis Tower Out ke lantai 3 untuk diletakkan di lemari senjata yang tempatnya hanya diketahui oleh saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati saja, dan menjadi petunjuk kuat bahwa pengamanan senjata api tersebut sebagai bagian tak terpisahkan
dari rencana pembunuhan guna meminimalisir perlawanan dari korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dapat menjangkau senjata api jenis Steyr AUK tersebut apabila tidak diamankan. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, Richard, saksi Ajan Romar dan Prayogi, sesuai kebiasaan senjata api jenis Steyr AUK nomor pabrik 14 USA 247 selalu disimpan oleh ajudan di kamar ajudan, bukan di lemari senjata api milik saksi Ferdisambo dan yang ada di lantai 3. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, ahli digital forensik dan barang bukti, berdasarkan perintah dari saksi Putri Candrawati kemudian sekira pukul 14.58 WIB waktu CCTV, saksi Richard Eliezer Pudium membawa senjata api jenis Steyr AUK ke lantai 3 dan meletakkan senjata api tersebut di lemari senjata yang ada di lantai 3 atas arahan dari saksi Putri Candrawati. Bahwa sesuai fakta persidangan tidak ada tindakan saksi Putri Candrawati meminta saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu untuk mengamankan senjata api dinas jenis HS milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke dalam lemari senjata yang ada di lantai 3. Menjadi petunjuk kuat adanya kehendak dan rencana bahwa senjata api yang akan digunakan untuk mendukung skenario tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 nomor 46 yang disusun oleh saksi Ferdisambo. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dan keterangan terdakwa sendiri benar, setelah sampai di rumah Saguling tidak ada niat baik terdakwa untuk mengembalikan senjata api dinas jenis HS milik korban yang sudah diamankan dijauhkan selama 1 harian dari korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga peran fisik terdakwa tidak mengembalikan senjata api jenis HS nomor seri H23301 milik korban di dalam dashboard mobil Lexus menjadi petunjuk kuat adanya kehendak dan rencana terdakwa terhadap senjata api jenis HS akan digunakan dan sudah dipersiapkan untuk mendukung skenario tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 yang disusun oleh saksi Ferdisambo dan juga sebagai rencana agar korban tidak pergi kemana-mana dan selalu berada di dalam pengawasan fisik terdakwa. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, saksi Kuat Ma'ruf, Susi, Richard, dan terdakwa Riki Rijal Wibowo, serta ahli digital forensik dan barang bukti. Sekira pukul 14.57.45 WIB waktu CCTV pada saat saksi Putri Candrawati tiba di Saguling dan hendak naik ke lantai 3 pada saat sedang berada di depan lift, saksi Putri Candrawati ada memanggil saksi Kuat Ma'ruf dengan menggunakan gerakan tangan dengan maksud untuk mengajak saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 3. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, Kuat Ma'ruf, saksi Richard, terdakwa Riki Rijal Wibowo, ahli digital forensik, yang menerangkan barang bukti rekaman bahwa sekira pukul 15.00 17 WIB waktu CCTV, saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam lift bersama saksi Putri Candrawati naik ke lantai 3, di mana lantai 3 adalah area privat keluarga inti dan ajudan serta RT hanya akan naik ke lantai 3 jika dalam keadaan mendesak, penting atau adanya perintah khusus atau segera yang harus dikerjakan oleh ajudan atau RT. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Kuat Ma'ruf, ia turun dari lantai 3 melalui pintu belakang menuju ke tangga arah dapur dan sesuai dengan keterangan saksi Putri Candrawati yang dapat mengakses fingerprint pintu tangga 3 ke arah dapur adalah hanya saksi Ferdisambo dan saksi Putri Candrawati. Sehingga hal ini menunjukkan fakta bahwa di lantai 3 tersebut telah ada pertemuan dan komunikasi antara saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Candrawati, dan saksi Ferdisambo di lantai 3 yang terjadi minimal 3 menit. Sehingga menjadi petunjuk kuat adanya waktu yang cukup dan memadai dalam penyatuan kehendak, komunikasi, serta penguatan skenario antara saksi Kuat, saksi Putri Candrawati, dan saksi Ferdisambo di lantai 3 tersebut. Yaitu dilihat dari arah saksi Kuat Ma'ruf turun melalui pintu belakang menuju ke tangga arah dapur yang menggunakan fingerprint yang hanya bisa diakses oleh saksi Ferdisambo dan Putri Candrawati saja. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, ahli digital forensik, dan barang bukti menerangkan sekira pukul 15.03.3 WIB waktu CCTV, saksi Kuat Ma'ruf keluar dari rumah dan dilanjutkan oleh saksi Richard melakukan tes PCR. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo dan terdakwa Riki Rijal Wibowo, saksi Ferdisambo memanggil terdakwa Riki Rijal Wibowo menggunakan handy talkie dan kemudian sekira pukul 15.42.59 WIB waktu CCTV terdakwa Riki Rijal Wibowo naik ke lantai 3 melalui lift untuk menemui saksi Ferdisambo. Bahwa sesuai fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo dan terdakwa Riki Rijal Wibowo, setelah terdakwa Riki Rijal Wibowo bertemu dengan saksi Ferdisambo, lalu saksi Ferdisambo bertanya kepada terdakwa Riki Rijal Wibowo dengan mengatakan,
Ada apa di Menggelang? Lalu dijawab oleh terdakwa, tidak tahu Pak. Kemudian saksi Ferdisambo berkata lagi, ibu sudah dilecehkan oleh Yosua. Selanjutnya saksi Ferdisambo meminta kepada terdakwa Ricky Rizal dengan berkata, kamu berani nggak tembak dia, Yosua? Kemudian dijawab oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo, tidak berani Pak, karena saya nggak kuat mentalnya Pak. Kemudian saksi Ferdisambo mengatakan kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo, tidak apa-apa, tapi kalau dia Yosua melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan saksi Ferdisambo tersebut tidak pernah dibantah atau ditolak oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo sebagaimana perintah sebelumnya, yaitu perintah untuk menembak. Setelah itu saksi Ferdisambo meminta kepada terdakwa untuk memanggil saksi Richard naik ke lantai 3. Bahwa dihubungkan dengan teori alat yang akan digunakan, yaitu permintaan menembak korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan senjata api, menjadi dasar yang kuat adanya willen and witten pada diri terdakwa, yaitu terdakwa sudah sepatutnya mengetahui dan dapat membayangkan bahwa perintah menembak adalah suatu perintah yang dapat membahayakan jiwa orang lain, yaitu jiwa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Sehingga tidak adanya sikap membantah permintaan saksi Ferdisambo untuk membackup dan mencegah kemungkinan-kemungkinan akan dilaksanakan penembakan di Duren 3 merupakan suatu kesengajaan terdakwa Ricky Rizal Wibowo telah menyatukan kehendak merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat bersama dengan saksi Ferdisambo dan Putri Candrawati. Hal mana sesuai dengan pendapat SR Santuri dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 338 yang pada pokoknya menerangkan kesengajaan itu dapat disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis dari alat yang digunakan. Misalnya dosis racun yang cukup banyak diminumkan kepada korban, maka tidak lain kesimpulannya adalah pembunuhan. Demikian halnya perintah menembak, jelas terdakwa dapat mengetahui dan membayangkan bahwa kesimpulannya adalah untuk merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Dilanjutkan. Bahwa perkataan terdakwa Ricky yang mengatakan tidak berani Pak karena saya nggak kuat mentalnya Pak adalah bukan suatu perkataan yang dimaksudkan untuk mencegah agar saksi Ferdisambo tidak melakukan penembakan terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat, melainkan hanya sebagai bentuk pernyataan kehendak dari terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang tidak bersedia mengambil peran sebagai orang yang akan melaksanakan perbuatan material menembak korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan alasan terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak mempunyai keberanian untuk itu atau tidak kuat mental. Namun, ketika saksi Ferdisambo menawarkan kepada terdakwa Ricky untuk bertugas melakukan pembackupan dengan perkataan, kalau dia melawan kamu backup saya di Duren 3, terdakwa Ricky tidak ada melakukan bantahan atau penolakan sebagaimana halnya penolakan terhadap perintah yang pertama untuk melakukan penembakan. Sehingga sikap tidak membantah dan menolak tersebut menunjukkan bukti yang kuat adanya persamaan kehendak antara terdakwa Ricky Rizal Wibowo bersama-sama dengan saksi Ferdisambo, saksi Putri Candrawati dan saksi Kuat Ma'ruf untuk merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang perwujudannya nanti akan dilaksanakan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo dalam bentuk hadirnya terdakwa untuk melakukan pembackupan pada saat penembakan korban Nopriansah Yosua Huta Barat tersebut dilaksanakan. Bahwa bentuk persamaan kehendak terdakwa Ricky Rizal Wibowo untuk bersama-sama dengan saksi Ferdisambo, saksi Putri Candrawati dan saksi Kuat Ma'ruf merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat yaitu terlihat dari sikap dan tindakan terdakwa yang dari awal sudah mengetahui adanya kehendak jahat dari saksi Ferdisambo untuk menembak Nopriansah Yosua Huta Barat. Namun sebagai sesama rekan penegak hukum dan sesama rekan ajudan justru sama sekali tidak berusaha melakukan upaya-upaya untuk mencegah agar perbuatan jahat tersebut tidak terjadi. Sehingga dengan itu telah tersirat adanya suatu kesengajaan terdakwa Ricky Rizal Wibowo secara bersama-sama berkehendak merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, ahli digital Heri Prianto, dan barang bukti, oleh karena merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat sudah menjadi bagian dari kehendak terdakwa Ricky, maka terdakwa Ricky terus mendukung terlaksananya semua rencana-rencana jahat dari saksi Ferdisambo dan saksi Putri Candrawati untuk merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan cara menembak, yaitu justru mematuhi permintaan saksi Ferdisambo untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan segera setelah terdakwa Ricky Rizal Wibowo turun dari lantai 3 menggunakan lift sekira pukul 15.53.42 WIB waktu CCTV. Dan karena sudah menjadi kehendak yang sama, kemudian terdakwa Ricky Rizal Wibowo tanpa melakukan upaya untuk mencegah niat dan rencana jahat tersebut kemudian melaksanakannya dengan memanggil saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan perkataan, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift saja Cat."
Bahwa perkataan naik lift itu pun saja jelas sudah menjadi petunjuk yang kuat tentang akan adanya perintah yang penting dan segera yang akan diberikan kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, yaitu untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara menembak, dan perintah ini seharusnya sudah selayaknya lah terfikirkan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo akan diberikan kepada saksi Richard dan kemungkinan bersedia untuk menerima perintah tersebut. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, ahli digital forensik Heri Prianto dan barang bukti, berdasarkan perintah dari terdakwa Ricky tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.5629 waktu CCTV masuk ke rumah saguling, dan pada saat yang bersamaan juga datang saksi Diryanto, yang kemudian saksi Diryanto ini bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf dan menyampaikan kepada saksi Kuat Ma'ruf dengan terkait kondisi rumah dinas Duren 3 yang mengatakan omah wis resik ora dikunci. Selanjutnya, sekira pukul 15.5653 waktu CCTV, saksi Richard kemudian masuk ke dalam lift untuk naik ke lantai 3 menemui saksi Ferdi Sambo yang sedang duduk di sofa panjang ruang keluarga lantai 3. Kemudian saksi Richard yang dari awal tidak memahami peristiwa apa yang terjadi di Magelang, kemudian menerima penjelasan dari saksi Ferdi Sambo untuk seolah-olah mengkonfirmasi terkait kejadian tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, sebagaimana cerita yang sudah dibuat bersama-sama dengan saksi Putri Chandrawati yang belum pasti kebenarannya, dengan mengatakan bahwa waktu di Magelang Ibu Putri Chandrawati dilecehkan oleh Yosua. Pada saat saksi Ferdi Sambo menjelaskan kejadian di Magelang kepada saksi Richard, saksi Putri yang mendengar perkataan saksi Ferdi langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara saksi Richard dan saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada saksi Richard, "Berani kamu tembak Yosua?" Atas pertanyaan saksi Ferdi Sambo tersebut, lalu saksi Richard menyatakan kesediaannya, "Siap komandan." Mendengar kesediaan dan kesiapan saksi Richard untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu saksi Ferdi Sambo langsung menyerahkan satu kotak peluru 9 mm kepada saksi Richard, disaksikan oleh saksi Putri, di mana satu kotak peluru 9 mm tersebut telah dipersiapkan untuk digunakan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa setelah saksi Ferdi Sambo meminta kepada saksi Richard untuk menambahkan amunisi pada magazin senjata api merek Glock 17 milik saksi Richard, saat itu amunisi dalam magazin saksi Richard yang semula berisi 7 butir peluru 9 mm ditambah 8 butir peluru 9 mm. Selanjutnya saksi Richard memasukkan peluru satu persatu ke dalam magazin pada senjata api Glock 17 miliknya untuk mengikuti permintaan saksi Ferdi Sambo tersebut. Bahwa pada saat saksi Richard mengisi 8 butir peluru 9 mm ke dalam magazin senjata api Glock 17 yang diberikan oleh saksi Ferdi Sambo, saksi Richard telah mengetahui tujuan pengisian peluru 9 mm tersebut digunakan untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa kemudian saksi Ferdi Sambo yang sebelumnya sudah menyusun rencana untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan telah menimbang dengan tenang dan matang perbuatan dan akibat-akibat dari tindakan yang hendak dilakukan oleh bersama-sama saksi Richard untuk menembak korban Nofriansah yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebagaimana permintaan saksi Ferdi Sambo. Lalu sebagai bagian dari rencana merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Ferdi Sambo berkata lagi kepada saksi Richard dengan menyampaikan peran dari saksi Richard, yaitu berperan untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sementara saksi Ferdi Sambo akan berperan untuk menjaga saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, karena kalau saksi Ferdi Sambo yang menembak dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya. Bahwa selanjutnya, saksi Ferdi Sambo menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menjelaskan alasan saksi Richard untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan skenarionya adalah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dianggap telah melecehkan saksi Putri Chandrawati yang kemudian berteriak minta tolong, lalu saksi Richard datang, selanjutnya korban Nofriansah menembak saksi Richard dan dibalas tembakan lagi oleh saksi Richard. Bahwa pada saat itu saksi Ferdi Sambo menjelaskan tentang skenario tersebut. Saksi Putri ikut mendengarkan pembicaraan antara saksi Ferdi Sambo dengan saksi Richard perihal pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa menurut saksi Richard, saksi Putri pun juga mendengar saksi Ferdi Sambo menyampaikan skenario kepada saksi Richard dengan mengatakan jika ada orang yang bertanya dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Mendengar perkataan saksi Ferdi Sambo tersebut, lalu saksi Richard menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti dan bentuk persetujuan atas rencana jahat saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan saat itu saksi Richard ada mendengar saksi Putri dengan suara yang pelan mengingatkan saksi Ferdi Sambo tentang CCTV di rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan sarung tangan. Bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa kesesuaian keterangan saksi Richard, saksi Ferdi Sambo,
Untuk meminimalisir perlawanan korban Nofriansah Yosua Barat ketika rencana jahat tersebut dilaksanakan, harus dipastikan bahwa korban Nofriansah Yosua Barat dalam keadaan sudah tidak bersenjata lagi. Dan untuk mendukung skenario tembak-menembak yang telah ia buat, lalu saksi Ferdisambo menanyakan keberadaan senjata api milik korban Nofriansah Yosua kepada Richard yang sudah diamankan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo terlebih dahulu dengan mengatakan mana senjata Yosua. Dijawab oleh saksi Richard ada disimpan di mobil Lexus LM. Saksi Ferdisambo kemudian meminta saksi Richard untuk mengambil senjata api milik korban Nofriansah. Lalu saksi Richard yang sudah menyetujui rencana dan niat jahat saksi Ferdisambo turun ke lantai 1 dengan menggunakan lift menuju mobil Lexus untuk mengambil senjata api dinas HS nomor seri H23301 yang sengaja sudah diamankan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo di dalam dashboard mobil Lexus LM nomor Pol B1 MAH. Dan kemudian saksi Richard memasukkan senjata api HS milik korban Nofriansah Yosua Barat ke dalam tas merek Tumi milik saksi Richard. Bahwa sekira pukul 15.5629 waktu CCTV, saksi Richard masuk ke dalam rumah saguling melalui garasi. Saksi Richard membawa senjata api dinas jenis HS tersebut menuju ke lantai 3 melewati tangga dapur untuk kemudian menyerahkan senjata api tersebut kepada saksi Ferdisambo. Pada saat saksi Richard menyerahkan senjata api HS milik korban Nofriansah Yosua Barat kepada saksi Ferdisambo, saksi Richard melihat saksi Ferdisambo sudah menggunakan sarung tangan warna hitam sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa tujuan lain selain untuk memastikan apa korban Nofriansah Yosua Barat sudah dalam keadaan tidak bersenjata lagi, pengambilan dan penyerahan senjata api dinas HS milik saksi korban kepada saksi Ferdisambo adalah juga bertujuan untuk kepentingan pembuatan skenario tembak-menembak antara saksi Richard dengan korban Nofriansah Yosua Barat yang seolah-olah telah melecehkan istri saksi Ferdisambo sehingga korban kemudian mati tertembak. Bahwa pelaporan yang dilakukan oleh saksi Diryanto kepada Kuat dengan mengatakan Om, rumah sudah bersih, tidak dikunci, dan dijawab, makasih Dir, adalah petunjuk Kuat sebagai perbuatan persiapan dan peran aktif saksi Kuat Ma'ruf untuk menjalankan rencana jahat yang telah disusun oleh saksi Ferdisambo, saksi Putri Candrawati, dan saksi Richard, yaitu dalam skenario tembak-menembak yang disusun saksi Kuat Ma'ruf bertugas untuk menutup pintu yang ada di lantai 1 dan menutup pintu yang ada di balkon atas lantai 2. Bahwa untuk melaksanakan rencana yang sudah disusun merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Barat, kemudian saksi Putri Candrawati sekira pukul 16.21.31 waktu CCTV turun ke lantai 1 dan kemudian meminta kepada saksi Daden untuk menyampaikan kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo agar ikut ke rumah dinas Duren 3 dengan alasan penyampaian kepada saksi Daden untuk seolah-olah melaksanakan kegiatan isolasi mandiri. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri, saksi Kuat, dan keterangan terdakwa, setelah selesai menyusun rencana dan menyamakan kehendak dengan saksi Ferdisambo untuk merampas nyawa korban, lalu saksi Putri Candrawati turun ke lantai 1 rumah saguling dan mengajak terdakwa Ricky Rizal ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan rencana akan melakukan isolasi mandiri. Kemudian terdakwa Ricky yang sudah memiliki pengetahuan dan kehendak yang sama dengan saksi Ferdisambo yang berencana merampas nyawa korban justru dengan sengaja mengajak saksi Kuat Ma'ruf untuk ikut ke Duren 3 yang juga sudah mempersiapkan pisau di dalam tas lempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nofriansah melakukan perlawanan. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, saksi Putri, saksi Kuat, dan keterangan terdakwa sendiri untuk mewujudkan rencana selanjutnya supaya korban mau ikut ke rumah dinas Duren 3, lalu saksi Putri lebih dahulu naik dan duduk di kursi tengah mobil Lexus LM. Disusul saksi Kuat dan saksi Richard duduk di kursi belakang mobil, sedangkan terdakwa Ricky atas pengetahuan dan kehendak yang sudah dimilikinya sengaja mengambil peran fisik untuk mengemudikan mobil Lexus LM dengan tujuan agar korban Nofriansah mau diajak dan ikut ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Atas ajakan dan peran fisik terdakwa yang sengaja mengemudikan mobil menyebabkan korban ikut naik ke mobil dan duduk di depan di samping kursi terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Selanjutnya mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.06 tanpa ada usaha dari terdakwa Ricky Rizal Wibowo untuk memberitahu dan menghentikan kehendak dan rencana dari saksi Ferdisambo tersebut. Malah terdakwa Ricky Rizal Wibowo berkehendak memuluskan dan mewujudkan rencana tersebut dengan mengambil peran fisik mengemudikan mobil agar korban sampai di lokasi yang direncanakan, yaitu di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan pada saat mengemudikan mobil Lexus LM tersebut, terdakwa juga sengaja karena kehendaknya ingin memuluskan dan mewujudkan rencana yang sudah disusun saksi Ferdisambo, sengaja tidak memberitahu dan mengembalikan senjata api HS milik korban Nofriansah
yang sudah dilucuti dan disimpannya di dashboard. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, saksi Putri, saksi Kuat, dan keterangan terdakwa sendiri, dengan adanya pengetahuan saksi Putri, saksi Richard, saksi Kuat, dan terdakwa Ricky tentang niat dan rencana saksi Ferdisambo yang ingin merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, maka posisi masing-masing saksi dan terdakwa di dalam mobil Lexus LM, yaitu duduk bangku tengah saksi Putri, duduk di bangku belakang saksi Kuat dan saksi Richard, dan duduk sebagai pengemudi terdakwa Ricky adalah bentuk peran fisik persiapan pelaksanaan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk membawa korban dirampas nyawanya di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, saksi Putri, saksi Kuat, saksi Diryanto, saksi Ferdisambo, keterangan terdakwa sendiri, dan keterangan ahli digital forensik Heri Prianto, serta barang bukti, bahwa sekira pukul 17.06 waktu CCTV, rombongan tiba di rumah dinas Duren 3, lalu korban terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu saksi Putri turun dari mobil diikuti oleh saksi Kuat, masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat, langsung menuju ke kamar utama di lantai 1, diantar oleh saksi Kuat. Setelah itu, saksi Kuat langsung menjalankan perannya yang sudah dibuat, yaitu menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh, langsung menutup pintu balkon padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Menjalankan perannya yang sudah dibuat, yaitu menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh, langsung menutup pintu balkon padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari saksi Kuat, melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari saksi Diryanto sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren 3 yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas Duren 3. Selanjutnya pada saat saksi Kuat berada di lantai 2, saksi Richard juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan, namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut, saksi Richard justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Untuk terdakwa Ricky, pada saat tiba di rumah dinas Duren 3 tidak ikut masuk tetapi berdiri di garasi rumah untuk terus bertugas mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan korban tidak kemana-mana, dan tugas ini sudah terdakwa Ricky jalankan sejak dari perjalanan Magelang menuju Jakarta. Bahwa untuk menjalankan skenario saksi Putri seolah-olah akan dilecehkan atau diperkosa oleh korban sehingga terjadi tembak-menembak antara korban dengan saksi Richard yang sebelumnya saat datang menggunakan baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam panjang, lalu sesudah berada di dalam rumah sengaja dikondisikan berpenampilan seksi dengan mengganti pakaian yang lebih seksi, yaitu dengan baju model blus kemeja warna dengan pakaian hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam, sehingga seolah-olah menjadi penyebab mengapa korban kemudian berniat melecehkan atau memperkosa saksi Putri Chandrawati. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi, dan dan keterangan ahli digital Heri Prianto, serta barang bukti sekira pukul 17.08 waktu CCTV, saksi Ferdisambo yang akan merampas nyawa korban kemudian berangkat dengan saksi Azan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi selaku sopir menuju rumah dinas Duren 3 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX dengan dikawal oleh saksi Damianus dan saksi Farhan Sabila. Dengan skenario seolah-olah akan bermain bulu tangkis di Depok yang jalurnya melalui rumah dinas Duren 346. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi, dan keterangan ahli Heri Prianto, serta barang bukti sesampainya di sekitar rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.09 waktu CCTV, kemudian saksi Ferdisambo memainkan siasatnya seolah-olah sedang mendapat telepon dari saksi Putri Chandrawati dan kemudian meminta kepada driver saksi Prayogi untuk berhenti karena saksi Ferdisambo seolah-olah akan melihat apa yang akan terjadi terhadap saksi Putri di rumah dinas Duren 3. Lalu saksi Romer turun terlebih dahulu dan mobil dimundurkan. Selanjutnya saksi Ferdisambo menyuruh saksi Prayogi untuk menghentikan mobil tepat di samping rumah dinas Duren 3. Dan saat itu saksi Ferdisambo langsung bergegas turun dari mobil. Saat saksi Ferdisambo turun dari mobil, senjata api yang dibawanya terjatuh di dekat saksi Ferdisambo. Melihat kejadian itu, saksi Azan Romer yang berada di samping saksi Ferdisambo hendak memungut senjata api HS milik korban Nofriansah tersebut, akan tetapi dicegah oleh saksi Ferdisambo dengan mengatakan, biar saya saja yang mengambil. Lalu senjata api HS tersebut langsung diambil oleh saksi Ferdisambo yang saat itu saksi Azan Romer melihat saksi Ferdisambo sudah menggunakan sarung tangan hitam dan senjata api HS
tersebut dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan saksi Ferdisambo, di mana keterangan saksi Azan Romer perihal saksi Ferdisambo telah menggunakan sarung tangan hitam bersesuaian dengan keterangan saksi Richard bahwa saksi Ferdisambo sewaktu di rumah saguling sudah menyiapkan dan sempat menggunakan sarung tangan warna hitam sewaktu menerima penyerahan senjata HS milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi, dan keterangan ahli digital forensik Heri Prianto serta barang bukti, sekira pukul 17.11 waktu Indonesia Barat, saksi Ferdisambo berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan saksi Dirianto selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga di rumah dinas Duren 346. Bahwa terdakwa Riki Rizal Wibowo yang sudah mengetahui maksud kedatangan saksi Ferdisambo adalah hendak merampas nyawa korban Nofriansah dengan cara menembak kemudian tetap turut serta mendukung kehendak jahat tersebut dengan tetap mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang masih berdiri di sekitar taman halaman rumah. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo, saksi Kuat Maruf, dan saksi Richard, terdakwa dan ahli digital Heri Prianto serta barang bukti. Selanjutnya saksi Ferdisambo bertemu dengan saksi Kuat Maruf di lantai 1. Saat itu saksi Kuat Maruf melihat saksi Ferdisambo dalam keadaan raut muka marah dan emosi. Lalu dengan nada tinggi saksi Ferdisambo mengatakan, "Wat, mana Riki dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan saksi Richard yang mendengar suara saksi Ferdisambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdisambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdisambo. Lalu saksi Ferdisambo mengatakan kepada saksi Richard, "Lumio, kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Lumio mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Sekira pukul 17.12, saksi Kuat untuk melaksanakan perintah saksi Ferdisambo keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa Riki yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa Riki menghampiri korban Nofriansah yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban bahwa dirinya dipanggil oleh saksi Ferdisambo. Kemudian korban dan terdakwa Riki berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan dengan posisi saksi Kuat berjalan di depan diikuti oleh Nofriansah Yosua Huta Barat dan posisi terakhir adalah terdakwa Riki. Bahwa meskipun saksi Kuat sebagai seorang asisten rumah tangga tidak ikut serta dipanggil, namun karena sudah tahu apa yang menjadi tugasnya yaitu bersama-sama dengan terdakwa akan membackup saksi Ferdisambo dan saksi Richard untuk membackup dalam merampas nyawa korban Nofriansah, maka saksi Kuat pun kemudian juga ikut masuk ke dalam bahkan berjalan dalam posisi yang paling depan. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo, saksi Kuat, saksi Richard, keterangan terdakwa dan ahli balistik, sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdisambo bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah. Pada saat itu saksi Ferdisambo langsung mendorong korban Nofriansah ke depan sehingga posisi korban tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdisambo dan saksi Richard yang berada di samping kanan saksi Ferdisambo. Sedangkan posisi saksi Kuat berada di belakang saksi Ferdisambo dan terdakwa Riki berada di belakang saksi Richard. Sedangkan saksi Putri berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdiri. Kemudian saksi Ferdisambo langsung mengatakan kepada korban dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya saksi Ferdisambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Dan atas arahan dan teriakan tersebut selanjutnya saksi Richard langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali sehingga korban Nofriansah terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, kemudian saksi Ferdisambo menghampiri korban Nofriansah yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup, masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu, untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, saksi Ferdisambo yang sudah memakai sarung tangan menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 2 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban sehingga korban meninggal dunia. Tembakan saksi Ferdisambo tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo, saksi Kuat Maruf, saksi Richard, dan keterangan terdakwa,
Selanjutnya saksi Ferdisambo dengan maksud untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya sebagai bagian dari upaya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Kemudian saksi Ferdisambo menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali, lalu berbalik arah dan menghampiri korban Nofriansah, lalu menempelkan senjata api HS nomor seri H23301 milik korban ke tangan kiri korban Nofriansah. Untuk kemudian saksi Ferdisambo berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban untuk menembak ke arah tembok di atas TV. Selanjutnya senjata api HS nomor seri H23301 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban dengan tujuan seolah terjadi tembak-menembak antara saksi Richard dengan korban Nofriansah. Bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli balistik Puslapor Bareskrim Arif Sumirat ST sebagai berikut. Mohon izin tidak dibacakan. Yang kesimpulan aja. Ya. Bahwa dari rangkaian fakta hukum kejadian penembakan terhadap korban Nofriansah tersebut di atas dihubungkan dengan hasil uji balistik baik terhadap senjata api, proyektil, serpihan peluru, dan arah perkenaan tembakan serta pengujian gunshot residue bersesuaian satu sama lain sehingga mendukung pembuktian dalam perkara akuo bahwa benar pelaku material penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Barat adalah saksi Richard dan terdakwa Ferdisambo dengan kesimpulan sebagai berikut. A. Bahwa seingat saksi Richard mengisi peluru di senjata Glock seri MPY 51 miliknya adalah sebanyak 7 buah butir peluru, maka menunjukkan penambahan peluru yang diberikan oleh saksi Ferdisambo untuk diisikan ke dalam magazin adalah sebanyak 8 butir peluru sehingga total peluru yang terisi adalah 15 butir peluru. B. Bahwa jika butir peluru yang tersisa di magazin adalah sebanyak 12 butir, maka sesuai jumlah total butir peluru yang di magazin sebanyak 15 butir peluru menunjukkan jumlah butir peluru yang ditambahkan oleh saksi Richard ke tubuh yang ditembakkan oleh saksi Richard ke tubuh korban adalah sebanyak 3 buah butir peluru. C. Bahwa jika di TKP ditemukan 8 selongsong peluru yang identik dengan Glock seri MPY 851, maka dijumlahkan dengan jumlah butir peluru yang tersisa di magazin sebanyak 12 butir peluru, totalnya adalah sebanyak 20 butir peluru. Sehingga terdapat kelebihan sebanyak 5 selongsong peluru yang bukan ditembakkan oleh saksi Richard, sehingga menjadi petunjuk kuat ditembakkan oleh saksi Ferdisambo. D. Bahwa dihubungkan dengan arah perkenaan tembakan dan skenario yang dibuat yaitu senjata Glock seri MPY 851 milik saksi Richard ditembakkan dari atas tangga menuju ke bawah oleh saksi Ferdisambo adalah sinkron dengan keterangan uji balistik yang menyimpulkan terdapat 5 perkenaan tembakan dan sinkron juga dengan jumlah kelebihan selongsong peluru sebanyak 5 buah selongsong peluru sebagai berikut. Perkiraan terdapat tembakan dari atas ke bawah sebanyak 2, namun yang saksi ketahui 1 perkenaan lubang tembak di list plafon dan 1 perkenaan tembakan pada cermin di atas lemari TV. 3 perkenaan tembakan pada lantai berlapiskan parkit di depan kamar gudang depan kamar mandi lantai 1. Bahwa di antara 3 perkenaan tembakan pada lantai berlapiskan parkit depan kamar gudang depan kamar mandi lantai 1 tersebut, jika dilihat dari arah tembakan memberikan petunjuk kuat bahwa 2 tembakan diantaranya masuk mengenai organ tubuh korban Nofriansah sebagaimana surat keterangan ahli nomor 060 sekian dan ditandatangani oleh Dr. Ade Firmansyah sebagai berikut. 1. Kepala bagian belakang sisi kiri. 2. Pada puncak bahu kanan. Dengan demikian, 3 tembakan yang dilakukan oleh saksi Richard dilihat dari tembakan dari depan, yaitu antara lain masuk mengenai organ tubuh saksi korban sebagai berikut. 1. Dada sisi kanan. 2. Bibir bawah. 3. Lengan di bawah tangan kiri sisi belakang. F. Selanjutnya dihubungkan dengan arah perkenaan tembakan dan skenario yang dibuat yaitu senjata api HS seri nomor H23301 milik korban ditembakkan dari bawah menuju ke atas tangga oleh saksi Ferdisambo adalah sinkron dengan keterangan uji balistik yang menyimpulkan terdapat 3 perkenaan tembakan dan sinkron juga dengan jumlah kelebihan selongsong peluru yang ditemukan dan disita sebanyak 2 buah selongsong peluru sebagai berikut. Jumlah selongsong peluru yang identik dengan senjata HS seri H23301 adalah sebanyak 2 buah selongsong peluru. Jumlah perkenaan tembakan ke arah dinding atas adalah 3 perkenaan tembakan. Maka sesuai keterangan ahli di persidangan terdapat 1 butir selongsong peluru yang hilang dan sudah ditemukan namun tidak dilakukan penyitaan. Setelah nyawa korban Nofriansah Yosua Barat berhasil dirampas sehingga korban meninggal dunia sekira pukul 17.16 waktu Indonesia Barat, saksi Ferdisambo keluar rumah melalui pintu dapur menuju garasi dan pada saat itu saksi Ferdisambo bertemu dengan saksi Azan Romer yang berlari ke dalam rumah sambil memegang senjata api karena terkejut mendengar suara tembakan. Lalu secara spontan menodongkan senjata apinya ke arah saksi Ferdisambo dan saksi Ferdisambo mengatakan kepada saksi Azan Romer, "Ibu di dalam." Setelah itu saksi Azan Romer masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi Richard yang sedang memegang senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851.
Sesuai fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Richard, dan saksi Azan Romer, setelah penembakan saksi Ferdi Sambo ada masuk kembali ke dalam rumah bertemu dengan saksi Richard dan saksi Azan Romer. Lalu saksi Ferdi Sambo melayangkan sikunya ke arah saksi Azan Romer dan berkata, "Kalian tidak bisa menjaga ibu." Setelah itu saksi Ferdi Sambo masuk ke dalam kamar untuk menjemput saksi Putri yang berada di kamar dan membawa saksi Putri keluar rumah dengan cara merangkul kepala saksi Putri menempel di dada saksi Ferdi Sambo. Sesampainya di luar rumah, saksi Ferdi Sambo meminta kepada terdakwa Riki untuk mengantarkan saksi Putri ke rumah Jalan Saguling. Selanjutnya, pada saat saksi Ferdi Sambo kembali ke dalam rumah, saksi Kuat Ma'ruf yang berada di garasi dan saksi Richard tetap berada di dalam rumah seolah-olah tidak terjadi peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa beberapa saat setelah kejadian perampasan nyawa korban Nofriansah, saksi Ferdi Sambo menelpon Hendra Kurniawan dan Beni Ali serta saksi Ari Cahya untuk datang ke rumah dinas Duren 346, sedangkan saksi Audi Pratowo yang mendengar ada suara tembakan dari rumah dinas Duren 346 menghubungi saksi Ridwan Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan untuk datang ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, Hendra Kurniawan dan Beni Ali, saksi Ridwan Soplanit dan saksi Ari Cahya datang ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Saat itu melihat di dalam rumah sudah tergeletak korban Nofriansah yang bergelimang darah dan melihat selongsong peluru dan proyektil serta serpihan peluru yang berserakan di sekitar lokasi kejadian. Dan saat itu juga melihat saksi Richard yang sedang memegang senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851. Bahwa adanya fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Beni Ali, saksi Susanto Haris, Kanit Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Rifaizal Samuel, dan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada pokoknya menerangkan bahwa tidak lama setelah kejadian penembakan sekira pukul 17.50 di tempat kejadian perkara, baik saksi Beni Ali, saksi Susanto Haris, saksi Rifaizal Samuel, dan saksi Sulap Abo sekira masing-masing ada melakukan interview terhadap saksi Kuat Ma'ruf serta saksi Richard dan terdakwa Riki terkait dengan kronologis kejadian yang pada pokoknya mereka semua menerangkan cerita yang sama, yaitu cerita tentang skenario tembak-menembak antara korban dengan saksi Richard. Bahwa setelah saksi Richard menyerahkan senjata, kemudian ditanya Richard ada di mana, kemudian saksi Richard menjawab bahwa saksi sedang berada di atas bersama Bapak Kuat mendengar teriakan ibu minta tolong. Selanjutnya saksi pada saat hendak turun tangga menuju kamar ibu melihat korban dan berkata, "Ada bang." Lalu justru, "Apa bang?" Lalu dibalas dengan tembakan oleh korban Nofriansah sehingga terjadilah tembak-menembak yang menewaskan korban Nofriansah Huta Barat. Selanjutnya, giliran berikutnya interview terhadap Kuat dengan bertanya, "Kuat ada di mana?" Lalu saksi Kuat menerangkan bahwa saksi sedang berada di lantai 2 untuk menutup pintu karena hari sudah sore, dan kemudian ditanya kembali saat terjadi ledakan, "Kamu di mana?" Dan dijawab oleh Kuat, "Saya tiarap karena takut." Selanjutnya, terhadap terdakwa Riki yang tidak langsung bersamaan datang terakhir setelah mengantarkan saksi Putri Chandrawati ke Saguling. Kemudian anggota dari Polres Jakarta Selatan memanggil terdakwa untuk masuk, lalu saksi Beni Ali bertanya, "Riki, kamu ada di mana?" Dan dijawab oleh terdakwa saat itu, "Saya ada di carport." Ada suara tembakan dan kemudian saksi Riki masuk dan tiarap di bawah kulkas. Lalu saksi Beni Ali saat itu juga bertanya, "Ibu Putri ada di mana?" Dan dijawab sudah dibawa ke Saguling. Sehingga kemudian saksi Beni Ali mengajak saksi Susanto Haris untuk bertanya kepada saksi Putri memastikan kejadian sebenarnya seperti apa. Bahwa dengan adanya pengetahuan saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa Riki menjelaskan cerita skenario tembak-menembak di Duren 3 baik kepada saksi Beni Ali, saksi Rifaizal Samuel, dan saksi Sulap Abo dari Polres Metro Jakarta Selatan, tidak berapa lama setelah kejadian menjadi petunjuk kuat bahwa saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa Riki sudah mengetahui dan menerima pembagian peran cerita skenario tembak-menembak dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati pada saat di Saguling. Hal tersebut menjadi petunjuk bukti bahwa kematian korban adalah sudah dikehendaki bersama-sama oleh saksi Ferdi Sambo, saksi Putri, saksi Kuat, dan terdakwa Riki Rizal Wibowo. Bahwa adapun tujuan saksi Ferdi Sambo membuat cerita skenario tembak-menembak antara korban Nofriansah dengan saksi Richard di Duren 3 pada saat korban hendak memperkosa saksi Putri adalah bertujuan untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya dan dapat melepaskan saksi Richard dari jeratan hukum dengan dalih pembelaan diri dan melindungi harkat martabat saksi Ferdi Sambo dan istrinya. Tidak berapa lama kemudian, sekira pukul 19.40, terhadap jenazah korban dilakukan evakuasi di mana saksi Ahmad Syarul Ramadan mengawalinya dengan mengecek nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri korban Nofriansah ternyata sudah meninggal dunia. Setelah itu, jenazah korban dimasukkan ke dalam kantong jenazah lalu diangkat menggunakan tandu menuju ke dalam satu unit mobil ambulans. Melalui pintu samping menuju garasi mobil dan ambulans langsung berangkat menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang beralamat di Jakarta Timur.
bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, saksi Ferdisambo dengan maksud untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya sebagai bagian dari upaya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum, meminta saksi Putri selaku istri saksi Ferdisambo agar membuat laporan polisi LP-B-1630 dan seterusnya tanggal 9 Juli atas nama pelapor Putri dan terlapor atas nama Nofriansah Yosua Huta Barat. Saat itu saksi Putri langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor atau korban dengan keterangan peristiwa pelecehan di Duren 346 yang dilakukan oleh terlapor Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Putri, padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar. Bahwa kemudian tanggal 10 Juli 2022 saat saksi Ferdisambo berada di ruang kerja di rumah Jalan Saguling dengan menggunakan handy talkie memanggil terdakwa Ricky, saksi Richard dan saksi Kuat untuk naik ke lantai 2. Kemudian secara bersamaan terdakwa Ricky, saksi Richard dan saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 2 untuk menemui saksi Ferdisambo yang saat itu sedang bersama saksi Putri. Kemudian terdakwa Ricky, saksi Richard dan saksi Kuat duduk di hadapan saksi Ferdisambo dan saksi Putri. Kemudian saksi Ferdisambo memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang asing kepada terdakwa Ricky dan saksi Kuat dengan nilainya masing-masing setara dengan 500 juta rupiah. Sedangkan saksi Richard dengan nilai setara 1 miliar rupiah. Dan amplop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh saksi Ferdisambo dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus apabila kondisi sudah aman. Kemudian saksi Ferdisambo memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti handphone lama yang telah dirusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa korban Nofriansah tidak terdeteksi. Kemudian saat itu saksi Putri selaku istri saksi Ferdisambo mengucapkan terima kasih kepada terdakwa Ricky, saksi Richard dan saksi Kuat. Terdakwa Ricky, saksi Richard dan saksi Kuat Ma'ruf menerima pemberian handphone merek iPhone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh saksi Ferdisambo bersama saksi Putri tersebut yang merupakan tanda terima kasih atau hadiah karena terdakwa Ricky, saksi Richard dan saksi Kuat turut terlibat merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa dengan maksud untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya sebagai bagian dari upaya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum, beberapa hari setelah terjadinya peristiwa pembunuhan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Putri memerintahkan terdakwa Ricky, saksi Richard dan saksi Kuat di lantai 2 rumah Saguling dan saksi Putri meminta kepada terdakwa Ricky, saksi Richard dengan perkataan, "Dek, nanti kalian berdua pergi ke posko, ambil lagi barang-barang almarhum bawa ke Saguling dan naikkan ke lantai 2 di ruang kerja." Setelah barang-barang dibawa ke lantai 2, lalu saksi Putri meminta kami menggunakan sarung tangan untuk membersihkan barang-barang almarhum, yaitu baju, pakaian, dan tas memakai disinfektan atau hand sanitizer. Adapun tujuannya pada saat itu menurut saksi Putri adalah untuk menghilangkan sidik jari saksi Ferdisambo yang saat itu pernah memegang barang-barang tersebut. Bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa Ricky Rizal Wibowo jelas telah menunjukkan adanya unsur dengan sengaja dalam bentuk kehendak, willen, dan pengetahuan atau weten yang dimiliki terdakwa dan adanya unsur dengan direncanakan lebih dahulu karena terdakwa memiliki rentang waktu yang panjang untuk berpikir atas semua tindakan dan perannya dan memiliki rentang waktu yang panjang untuk memastikan akibat dari perbuatan tersebut, yaitu dimulai pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 di Rumah Magelang dengan melucuti senjata api jenis HS nomor seri H23301 milik korban, dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 15.40 di Rumah Saguling. Terdakwa sudah memiliki pengetahuan dan kehendak untuk mendukung rencana pembunuhan yang didengarnya langsung dari saksi Ferdisambo yang memiliki ide atau keinginan untuk membunuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara ditembak menggunakan senjata api. Lalu terdakwa dengan sengaja telah memuluskan rencana saksi Ferdisambo tersebut dengan tidak menolak untuk memanggil, tetapi sengaja tetap mendatangi secara fisik dan memberitahukan kepada saksi Richard agar datang menjumpai saksi Ferdisambo ke lantai 3 untuk diminta melaksanakan kehendak dan rencana saksi Ferdisambo menembak dan membunuh korban. Peranan terdakwa tersebut terus dilanjutkannya dengan bersikap tidak menolak saat diajak oleh saksi Putri pergi ke rumah Duren 3. Malah terdakwa dengan sengaja mendukung rencana tersebut secara fisik dengan bersedia berperan sebagai supir yang mengendarai mobil dengan mengajak korban Nofriansah duduk di samping terdakwa sehingga korban Nofriansah menjadi ikut pergi ke rumah Duren 346. Kemudian dilanjutkan saat sampai di rumah Duren 3, terdakwa yang mengemudikan mobil sengaja tidak ikut masuk ke dalam rumah, namun terdakwa tetap berada di luar rumah untuk mengawasi korban Nofriansah supaya tidak pergi. Dan terdakwa yang membawa mobil sudah mengetahui senjata api korban yang sudah dilututinya saat di Magelang dan diletakkannya di dashboard mobil sudah memiliki pengetahuan kalau senjata api tersebut sudah tidak ada di dalam dashboard lagi. Sehingga terdakwa sengaja tidak memberitahu kepada korban
saat mengemudikan mobil dari Saguling ke Duren 3 tentang keberadaan senjata api di dalam dashboard mobil tersebut. Demikian juga saat korban Nofriansah berada di taman, terdakwa juga sengaja tidak mau memberitahu kehendak dan rencana dari saksi Ferdisambo tersebut sehingga korban tetap berada di lokasi rumah Duren 3 sambil terdakwa menunggu rencana selanjutnya. Kemudian saat saksi Ferdisambo datang dengan sengaja, terdakwa yang berdiri di garasi tetap dengan sengaja tidak memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat kehendak dan rencana jahat tersebut. Malah terdakwa sengaja menunggu dipanggil oleh saksi Ferdisambo. Selanjutnya, rencana dan kehendak terdakwa tersebut berlanjut dengan dipanggilnya terdakwa dengan korban oleh saksi Kuat Ma'ruf ke dalam rumah untuk melanjutkan rencana dan kehendak saksi Ferdisambo. Kemudian terdakwa menjalankan kembali perannya dengan lebih mendahulukan korban masuk ke dalam rumah dan baru saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa menyusul di belakangnya masuk ke dalam rumah. Dan setelah di dalam rumah, yaitu di ruangan tengah dekat meja makan, terdakwa melihat saksi Ferdisambo bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah. Pada saat itu, saksi Ferdisambo langsung memegang leher bagian belakang korban, lalu mendorong korban ke depan sehingga posisi korban tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdisambo dan saksi Richard yang berada di samping kanan saksi Ferdisambo. Sedangkan posisi saksi Kuat berada di belakang saksi Ferdisambo dan terdakwa yang sudah memiliki pengetahuan tentang kehendak dan rencana saksi Ferdisambo tersebut sengaja dengan kehendaknya mengambil peran dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban melakukan perlawanan dengan berada di belakang saksi Richard. Dan peran untuk memuluskan rencana tersebut dilanjutkan terdakwa pada saat saksi Richard dan saksi Ferdisambo melakukan tembakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat tanpa ada upaya terdakwa untuk mencegahnya dan juga tanpa ada upaya terdakwa untuk membantu korban Nofriansah agar terhindar dari penembakan yang menyebabkan korban Nofriansah meninggal dunia. Selanjutnya, peran atas kehendak dan rencana tersebut dilanjutkan terdakwa dengan mengantar saksi Putri ke rumah Saguling dengan menggunakan mobil yang sengaja sudah direncanakan dan diarahkan terdakwa sebelumnya menuju rumah Saguling. Selanjutnya, atas kehendak dan rencana terdakwa telah mendukung dan memuluskan kehendak dan rencana saksi Ferdisambo tersebut, lalu oleh saksi Ferdisambo diminta datang ke rumah dan terdakwa diberi uang sebesar 500 juta rupiah sambil tunjukkan uang di dalam amplop namun disimpan saksi Ferdisambo lebih dahulu setelah kasus tersebut selesai. Karena terdakwa telah ikut bersama-sama mendukung dan memuluskan niat jahat dan rencana saksi Ferdisambo untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga meninggal dunia. Dengan demikian, rangkaian fakta perbuatan tersebut di atas jelas ada peranan atau perbuatan terdakwa tersebut telah melakukan kesengajaan sebagai maksud, yaitu bersama-sama dengan pelaku lainnya, saksi Ferdisambo, saksi Putri, saksi Richard, dan saksi Kuat Ma'ruf menghendaki matinya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan dari rangkaian fakta perbuatan tersebut di atas jelas adanya unsur dengan direncanakan terlebih dahulu karena terdakwa memiliki rentang waktu yang panjang untuk berpikir atas semua tindakan dan perannya dan memiliki rentang waktu yang panjang untuk memastikan akibat dari perbuatan. Yaitu, terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan secara fisik saat melucuti senjata api HS milik korban saat di rumah Magelang. 2. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau mengembalikan senjata api HS milik korban Nofriansah Huta Barat saat di rumah Saguling. 3. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan saat di rumah Saguling diminta saksi Ferdisambo membackup bila korban Nofriansah melawan ketika rencana penembakan di rumah Duren 3 dilaksanakan. 4. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan secara fisik saat diminta mengemudikan mobil ke rumah Duren 3 dengan tujuan supaya korban juga mau ikut ke rumah Duren 3 sebagai lokasi penembakan yang sudah direncanakan dan diketahui terdakwa sebagai kehendak saksi Ferdisambo. 5. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan secara fisik ikut masuk ke dalam rumah Duren 3 saat dipanggil saksi Ferdisambo, padahal sudah mengetahui kehendak dan rencana saksi Ferdisambo. 6. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan secara fisik mengawasi korban Nofriansah mulai saat berangkat dari Magelang, saat mengemudikan mobil dari rumah Saguling ke rumah Duren 3 dan saat korban berada di taman rumah Duren 3, saat korban Nofriansah dipanggil ke dalam rumah, saat korban akan ditembak dan dibunuh. 7. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan memberitahu korban Nofriansah tentang kehendak dan rencana saksi Ferdisambo untuk menembak dan membunuh korban mulai saat setelah dipanggil saksi Ferdisambo di lantai 3 rumah Saguling, saat mengemudikan mobil dari rumah Saguling ke rumah Duren 3 dan saat korban berada di taman rumah Duren 3, saat korban dipanggil ke dalam rumah dan saat korban akan ditembak dan dibunuh. Dengan demikian, unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Mohon izin dilanjutkan.
3. Unsur merampas nyawa orang lain, bahwa pengertian menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan pelaku yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawanya atau meninggal dunia atau mati. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana material atau yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh para pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang. Rumusan ketentuan pasal 338 KUHP segera dapat dilihat bahwa dengan sengaja itu terletak di depan unsur menghilangkan, unsur nyawa dan unsur orang lain. Ini berarti bahwa semua unsur yang terletak di belakang kata itu juga berarti artinya unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan. Bahwa objek dari terdakwa juga telah ditujukan pada unsur-unsur tersebut atau dengan kata lain penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa 1. Telah willens atau menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah witens atau mengetahui tindakan itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. 2. Telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu ialah nyawa. 3. Telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu adalah nyawa orang lain. Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya, namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini telah disebutkan pembunuhan. Dengan demikian, pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan, atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan, yang memujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan, yang bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut, dan yang membantu perbuatan tersebut. Mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana. Pembunuhan biasa terdapat dalam pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dalam ketentuan pasal 338 KUHP tersebut, maka unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut. 1. Unsur subjektif, perbuatan dengan sengaja. 2. Unsur objektif, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Berdasarkan uraian terkait dengan unsur merampas nyawa orang lain di atas merupakan sikap hukum yang telah menjadi jurisprudensi di Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam jurisprudensi nomor 1 Jurpid 2018 yang bersumber dari beberapa putusan, antara lain putusan nomor 908 yang memuat kaidah hukum, yakni unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat seperti senjata tajam dan senjata api di bagian tubuh yang terdapat organ vital seperti bagian dada, perut, dan kepala. Bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka yang harus dibuktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah apakah benar perbuatan terdakwa atau perbuatan turut serta terdakwa telah menyebabkan orang lain kehilangan nyawanya atau meninggal dunia atau mati. Bahwa pengertian merampas nyawa orang lain tersebut di atas terbukti sebagaimana keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk, surat, dan alat bukti ahli yang diajukan di persidangan yang terbuka untuk umum, sehingga menjadi fakta hukum dan pembentukan rangkaian peristiwa merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang bersumber dari fakta-fakta hukum yang akan kami uraikan sebagai berikut. 1. Untuk melaksanakan rencana yang sudah disiapkan sejak dari Magelang dan Saguling sebagai bagian dari kehendak bersama saksi Ferdi Sambo dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Richard, saksi Kuat Maruf, dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, maka pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022
sekira pukul 16.21.31 waktu CCTV, saksi Putri Chandrawati turun ke lantai 1 dan kemudian meminta kepada saksi Daden Miftahul Haq untuk menyampaikan kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo agar mengantarkan ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan seolah-olah untuk melaksanakan kegiatan isolasi mandiri. 2. Bahwa pada saat saksi Putri Chandrawati masuk ke dalam mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH, di dalamnya sudah ada berapa orang yang terlebih dahulu masuk, yaitu terdakwa Ricky Rizal Wibowo berposisi sebagai driver, korban Nofriansah Yosua Huta Barat duduk di samping driver, saksi Putri Chandrawati duduk di bangku tengah, sedangkan di belakang ada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf, dan kemudian sebagai suatu kehendak bersama membawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk dirampas nyawanya di rumah dinas Duren 3 nomor 46. 3. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, keterangan saksi Putri Chandrawati, keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Diryanto, saksi Ferdi Sambo, dan keterangan terdakwa sendiri, dan keterangan ahli digital forensik Heri Prianto, serta barang bukti bahwa sekira pukul 17.06 waktu Indonesia Barat, waktu CCTV, rombongan tiba di rumah dinas Duren 3 nomor 46, lalu korban Nofriansah Yosua Huta Barat terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu, saksi Putri Chandrawati turun dari mobil diikuti oleh saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf. Langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah itu, saksi Kuat Ma'ruf langsung menjalankan perannya, yaitu sudah dibuat, yaitu menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh, langsung menutup balkon, padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari saksi Kuat Ma'ruf, melainkan adalah tugas tersebut pekerjaan dari saksi Diryanto alias Kodir sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren 3 yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, pada saat saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai 2, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan. Namun, bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya, meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Untuk terdakwa Ricky Rizal Wibowo, pada saat tiba di rumah dinas Duren 3 nomor 46, melaksanakan peran dan tugasnya sebagai rencana saksi Ferdi Sambo tidak ikut masuk, tetapi berdiri di garasi rumah untuk terus bertugas mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut, guna memastikan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak kemana-mana. Dan tugas ini sudah terdakwa Ricky Rizal Wibowo jalankan sejak dari perjalanan Magelang menuju Jakarta. Bahwa untuk menjalankan skenario saksi Putri Chandrawati seolah-olah akan dilecehkan atau diperkosa oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga terjadi tembak menembak antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, maka saksi Putri Chandrawati yang sebelumnya saat datang menggunakan baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam panjang, lalu sesudah berada dalam rumah sengaja dikondisikan berpenampilan seksi dengan mengganti pakaian yang lebih seksi, yaitu dengan baju model blus kemeja warnanya dengan pakaian hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam, sehingga seolah-olah menjadi penyebab mengapa korban Nofriansah Yosua Huta Barat kemudian berniat melecehkan atau memperkosa saksi Putri Chandrawati. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, dan keterangan ahli digital forensik Heri Prianto, serta barang bukti sekira pukul 17.08, saksi Ferdi Sambo yang akan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat kemudian berangkat dengan saksi Azan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi Iktara Wikaton selaku supir
menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX dengan dikawal oleh saksi Demianus Laba Koban alias Damson dan saksi Farhan Sabilah selaku pengawal motor saksi Perdisambo dengan skenario seolah-olah akan bermain bulu tangkis di depo yang jalurnya melalui rumah dinas Duren 3 nomor 46. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Perdisambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton dan keterangan ahli digital forensik yaitu Heri Prianto serta barang bukti sesampai di sekitar rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.0926 waktu CCTV. Kemudian saksi Perdisambo memainkan siasatnya seolah-olah sedang mendapatkan telepon dari saksi Putri Chandrawati dan kemudian meminta kepada driver yaitu saksi Prayogi untuk berhenti karena saksi Perdisambo seolah-olah akan melihat apa yang terjadi terhadap saksi Putri Chandrawati di rumah dinas Duren 3. Lalu saksi Romer turun terlebih dahulu dan mobil dimundurkan. Selanjutnya saksi Perdisambo menyuruh saksi Prayogi Iktara Wikaton untuk menghentikan mobil tepat di samping rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan saat itu saksi Perdisambo langsung bergegas turun dari mobil. Saat saksi Perdisambo turun dari mobil, senjata api yang dibawanya terjatuh. Melihat kejadian itu, saksi Azan Romer yang berada di samping saksi Perdisambo hendak memungut senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Huta Barat tersebut. Akan tetapi dicegah oleh saksi Perdisambo dengan mengatakan, biar saya saja yang mengambil. Lalu senjata api HS tersebut langsung diambil oleh saksi Perdisambo yang saat itu saksi Azan Romer melihat saksi Perdisambo sudah menggunakan sarung tangan hitam dan senjata api HS nomor seri H233001 tersebut dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan saksi Perdisambo, di mana keterangan saksi Azan Romer perihal saksi Perdisambo telah menggunakan sarung tangan hitam berkesesuaian dengan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bahwa saksi Perdisambo sewaktu di rumah Saguling sudah menyiapkan dan sempat menggunakan sarung tangan warna hitam sewaktu menerima penyerahan senjata HS milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat. 6. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Perdisambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton dan keterangan ahli digital forensik Heri Prianto serta barang bukti sekira pukul 17.11 waktu Indonesia Barat, saksi Perdisambo berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan saksi Diryanto alias Kodir selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga di rumah dinas Duren 3 nomor 46. 7. Bahwa terdakwa Riki Rizal Wibowo yang sudah mengetahui maksud kedatangan saksi Perdisambo adalah hendak merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara menembak, kemudian tetap turut serta mendukung kehendak jahat tersebut dengan tetap mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang masih berdiri di sekitar taman halaman rumah. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Perdisambo, saksi Kuat Maruf dan saksi Richard Eliezer Pudihang, terdakwa Riki Rizal Wibowo dan ahli digital forensik Heri Prianto serta barang bukti, selanjutnya saksi Perdisambo bertemu dengan saksi Kuat Maruf di lantai 1. Saat itu saksi Kuat Maruf melihat saksi Perdisambo dalam keadaan raut muka marah dan emosi. Lalu dengan nada tinggi Perdisambo mengatakan, "Wat, mana Riki dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang mendengar suara saksi Perdisambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Perdisambo dan berdiri samping kanan saksi Perdisambo. Lalu saksi Perdisambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Bahwa sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat, saksi Kuat Ma'ruf untuk melaksanakan perintah saksi Perdisambo keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa Riki Rizal Wibowo yang berdiri dekat garasi dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa Riki Rizal Wibowo menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat
bahwa dirinya dipanggil oleh saksi Ferdisambo. Kemudian korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan dengan posisi saksi Kuatmaruf berjalan di depan diikuti oleh Nofriansah Yosua Huta Barat dan posisi terakhir adalah terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Bahwa meskipun saksi Kuatmaruf sebagai seorang asisten rumah tangga tidak ikut serta dipanggil, namun karena sudah tahu apa yang menjadi tugasnya, yaitu bersama-sama dengan terdakwa Ricky Rizal Wibowo akan membackup saksi Ferdisambo dan saksi Richard Eliezer Pudihang untuk membackup dalam merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, maka saksi Kuatmaruf pun kemudian juga ikut masuk ke dalam, bahkan berjalan dalam posisi yang paling depan. Bahwa sesuai fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo, saksi Kuatmaruf, dan saksi Richard Eliezer Pudihang, dan keterangan terdakwa Ricky Rizal sendiri dan ahli balistik Puslapor Baris Krim Polri yaitu Arif Sumirat, sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdisambo bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada saat itu saksi Ferdisambo langsung mendorong korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke depan, sehingga posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdisambo dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berada di samping kanan saksi Ferdisambo. Sedangkan posisi saksi Kuatmaruf berada di belakang saksi Ferdisambo dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo berada di belakang saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Sedangkan saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdiri. Kemudian saksi Ferdisambo langsung mengatakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Nofriansah Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya saksi Ferdisambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat, woi, kau tembak." Dan atas arahan dan teriakan tersebut, selanjutnya saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 sampai 4 kali hingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, kesesuaian antara keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Kuatmaruf, kemudian saksi Ferdisambo menghampiri korban Nofriansah Huta Barat yang terletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup, masih bergerak dan mengerang kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, saksi Ferdisambo yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat ke bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Huta Barat hingga korban meninggal dunia ditandai dengan hilangnya suara, gerangan kesakitan dan gerak tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Tembakan saksi Ferdisambo tersebut masuk ke kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembus melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Bahwa sesuai fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo, saksi Kuatmaruf dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan juga keterangan terdakwa sendiri, selanjutnya saksi Ferdisambo dengan maksud untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya sebagai bagian dari upaya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Kemudian saksi Ferdisambo menembak ke arah dinding di atas tangga berapa kali, lalu berbalik arah dan menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu menempelkan senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat
untuk kemudian saksi Ferdisambo berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menembak ke arah tembok di atas TV. Selanjutnya senjata api HS nomor seri H23001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak antara saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli balistik Pulaspor yaitu Arif Sumirat sebagaimana berikut, dianggap dibacakan. Bahwa dari rangkaian fakta hukum kejadian penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat tersebut di atas dihubungkan dengan hasil uji balistik baik terhadap senjata api, proyektil, serpian peluru dan arah perkenaan tembakan serta pengujian gansat residu GSR bersesuaian satu sama lain sehingga mendukung pembuktian dalam perkara aku bahwa benar pelaku materi penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat adalah saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan terdakwa dan saksi Ferdisambo dengan kesimpulan sebagai mana berikut dianggap kami bacakan. Maka sesuai keterangan ahli di persidangan terdapat satu butir selongsong peluru yang hilang dan sudah ditemukan namun tidak dilakukan penyitaan bahwa berdasarkan keterangan saksi Azan Romer, saksi Diryanto, saksi Kuat Maruf dan terdakwa setelah penembakan lalu saksi Putri Chandrawati dengan tenang dan acuh tidak acuh pergi meninggalkan rumah dinas Duren 3 nomor 46 diantar oleh terdakwa Riki Rizal Wibowo menuju ke rumah Saguling 3 nomor 29. Padahal korban Nofriansah Yosua Huta Barat merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh saksi Ferdisambo untuk melayani, mendampingi dan mengawal saksi Putri Chandrawati dimanapun berada. Sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini, maka kematian korban Nofriansah Yosua Huta Barat seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari saksi Putri Chandrawati tersebut. Setelah itu, terdakwa Riki Rizal Wibowo kembali lagi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Riki Rizal Wibowo bersama-sama dengan Ferdisambo, Putri Chandrawati dan Richard Eliezer Pudiang Lumiu serta Kuat Maruf mengakibatkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat mengalami kematian sebagaimana visum et repertum nomor R/082/SK H 2022 IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah B. Karau dan Dr. Asri M. Pralebda, dokter spesialis forensik dan mediko-legal pada Rumah Sakit Bayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dianggap kami bacakan. Dengan kesimpulan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia 27 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan 7 buah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, kelopak mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri sisi belakang, dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam, serta luka tembak keluar pada selaput kelopak bawah mata kanan, hidung, leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan, dan ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api. Ditemukan juga patahnya tulang rahang bawah sisi kanan, memar dan luka lecet pada pipi kanan, serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan dari anak peluru. Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, menembus tengkorak dan menimbulkan patah tulang-tulang tengkorak dan tulang hidung, disertai robekan jaringan otak dan pendarahan dalam rongga kepala. Luka tembak masuk pada dada sisi kanan, menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga, serta robekan-robekan pada otot sela iga dan organ paru kanan, disertai pendarahan pada rongga dada kanan.
Selanjutnya ditemukan adanya satu buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada sisi kanan. Sebab matinya orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta pendarahan jaringan otak, serta luka tembak masuk pada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan pendarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada secara bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, pada tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang Pulsaras jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muara Jambi telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebagaimana surat keterangan ahli nomor 060 dan ditandatangani oleh penasehat yaitu Profesor Dr. Agus Purwadianto, Profesor Ahmad Yudianto, Profesor Dedi Afandi, dan Dr. Ade Firmansyah Sugiarto dengan anggota Dr. Yudi, Dr. Rika Susanti, Dr. Sufiana, dan Dr. Ida Bagus Putu Alif. Dengan kesimpulan, sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara 8 atau 9 hingga 16 jam sebelum tindakan pengawetan atau embalming pada organ ginjal. Dengan demikian, unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dilanjutkan. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Prof. Dr. Wiono Projoikoro dianggap dibacakan bahwa turut serta dalam peran bersama-sama tersebut telah diawali terdakwa sejak dari Magelang dengan melucuti senjata api milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang mana sesuai keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, keterangan saksi Putri Chandrawati, keterangan saksi Kuat Maruf, keterangan saksi Susi, dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Juli sekitar pukul 20.00 malam saat berada di rumah Perum Cempaka Residen Blok C3 Jalan Cempaka, Kelurahan Banyurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Selanjutnya di Serubut Rumah Magelang, terdakwa dipanggil dan mendengar cerita dari saksi Putri Chandrawati, dan kemudian terdakwa juga telah mendengar dari saksi Putri Chandrawati keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Maruf. Lalu terdakwa atas pengetahuannya yang didapatnya dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Kuat Maruf tersebut menjadi ikut berpikiran negatif terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga terdakwa dengan sengaja dan dengan kehendaknya tanpa seizin korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah melucuti atau mengambil senjata api jenis HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa sesuai keterangan saksi Putri Chandrawati, keterangan saksi Kuat Maruf, keterangan saksi Suksi, dan keterangan terdakwa. Benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 10 WIB pagi, terdakwa yang mengetahui tugas terdakwa dengan saksi Kuat Maruf sebenarnya adalah untuk menjaga anak-anak saksi Ferdi Sambo dan menjaga rumah di Magelang, namun karena sudah berpikiran negatif terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, dengan sengaja tidak menolak permintaan dari saksi Putri Chandrawati saat diajak berangkat pulang ke Jakarta. Malah terdakwa dengan sengaja mau menerima ajakan saksi Putri Chandrawati untuk ikut berangkat pulang ke Jakarta sambil menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo selaku atasan terdakwa. Bahwa setelah menerima ajakan saksi Putri Chandrawati untuk ikut berangkat pulang ke Jakarta, lalu rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa dengan kehendak dan rencananya sengaja mengajak saksi Kuat Maruf yang diketahui terdakwa juga sudah konflik dan berpikiran negatif terhadap diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer dan keterangan terdakwa sendiri, benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2012 sekitar pukul 10 WIB saat rombongan hendak berangkat pulang ke Jakarta, terdakwa sengaja tidak mengembalikan senjata api jenis HS seri H233001 yang sudah dilucutinya tersebut kepada korban
Yosua, tetapi terdakwa yang sudah benar-benar ikut berpikiran negatif terhadap diri korban Nofriansah Yosua dengan kehendaknya sengaja tetap melucuti senjata api jenis HS nomor seri H233001 milik korban Yosua dengan meletakkannya di dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH yang kemudian saksi Kuat Ma'ruf sambil menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo selaku atasan terdakwa. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa saat mau berangkat dari Magelang ke Jakarta sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan Putri Chandrawati, keterangan saksi Kuat Ma'ruf, keterangan saksi Susi dan keterangan terdakwa. Saat berangkat ke Jakarta diminta oleh saksi Putri Chandrawati untuk mengemudikan mobil Lexus nomor polisi L1973ZX dan terdakwa dengan pengetahuan dan kehendaknya yang sudah berpikiran negatif terhadap diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat sengaja tetap bersama dengan korban Yosua yang disuruh duduk di sebelah kiri terdakwa untuk memudahkan terdakwa memantau dan mengawasi korban Nofriansah Yosua Huta Barat sambil menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo. Bahwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, benar terdakwa dengan pengetahuannya yang sudah berpikiran negatif dan merasa kesal terhadap diri korban Yosua pada saat mengemudikan mobil Lexus nomor polisi L1973ZX dari Magelang menuju Jakarta sudah berniat dan berkehendak untuk menabrakkan mobil supaya korban Yosua celaka dan mendapat musibah. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan sesuai keterangan saksi Kuat Ma'ruf dan keterangan terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli sekitar pukul 15.40 WIB. Terdakwa bersama rombongan tiba di rumah Saguling 3 nomor 29. Namun terdakwa bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf saat itu sengaja tidak langsung pulang kembali ke Magelang karena menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo. Bahwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer dan keterangan terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 15.40 terdakwa bersama rombongan tiba di rumah Saguling. Ternyata terdakwa dengan sengaja masih tetap tidak mengembalikan senjata api milik Yosua yang telah dilucutinya tersebut kepada korban Yosua karena terdakwa sengaja menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa saat dipanggil dan mendengar kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo dan keterangan terdakwa sendiri benar karena pengetahuan yang sudah ikut berpikiran negatif terhadap diri korban Nofriansah Yosua tersebut sehingga terdakwa sengaja mendukung tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Ferdi Sambo. Ternyata pengetahuan dan kehendak terdakwa yang sengaja menunggu rencana tersebut lalu terdakwa dipanggil melalui HT oleh saksi Ferdi Sambo ke lantai 3. Dan sampai di lantai 3 saksi Ferdi Sambo bertanya kepada terdakwa dengan perkataan, ada apa di Magelang? Lalu terdakwa menjawab, tidak tahu Pak. Kemudian saksi Ferdi Sambo berkata lagi, ibu sudah dilecehkan oleh Yosua. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo meminta kepada terdakwa dengan berkata, kamu berani enggak tembak dia Yosua? Dijawab terdakwa, tidak berani Pak, karena saya enggak kuat mentalnya Pak. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa, tidak apa-apa, tapi kalau dia Yosua melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan saksi Ferdi Sambo tersebut tidak dibantah oleh terdakwa sebagaimana jawaban sebelumnya. Bahwa sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo dan keterangan terdakwa sendiri, setelah dapat pengetahuan kehendak, willen and weten serta rencana saksi Ferdi Sambo yang ingin merampas nyawa korban Nofriansah Yosua tersebut, lalu terdakwa menyamakan kehendaknya dengan kehendak saksi Ferdi Sambo, yaitu dengan sengaja tidak membantah untuk membackup kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo tersebut. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan memanggil saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menemui saksi Ferdi Sambo sesuai keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan keterangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang sudah mengetahui kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo yang ingin merampas nyawa korban Nofriansah Yosua dengan sengaja terdakwa tidak berusaha untuk menghentikan niat dan rencana tersebut, malah terdakwa menuruti atau mendukung serta berupaya memuluskan kehendak saksi Ferdi Sambo tersebut supaya tetap terlaksana sesuai rencana dengan cara mengambil peran dari bagian rencana itu. Terdakwa dengan kehendaknya secara fisik langsung menemui Richard Eliezer di teras rumah. Kemudian setelah bertemu secara fisik dengan saksi Richard Eliezer, ternyata terdakwa tidak berusaha mencegah atau menggagalkan kehendak dan rencana itu supaya tidak terlaksana. Tetapi terdakwa kembali berupaya untuk memuluskan kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo tersebut, yaitu secara sengaja tidak memberitahu niat dan rencana jahat dari saksi Ferdi Sambo kepada Richard Eliezer. Malah terdakwa ikut memuluskan dan mendukung keinginan kehendak saksi Ferdi Sambo tersebut dengan mengambil peran dari rencana tersebut, yaitu berkata kepada saksi Richard Eliezer, Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift saja Cat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bertanya, untuk apa Bang? Namun terdakwa yang jelas sudah punya pengetahuan
atas kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo merampas nyawa korban Yosua sengaja tidak mau menceritakan secara jujur tentang keinginan atau kehendak saksi Ferdi Sambo tersebut, dan terdakwa juga sengaja tidak menyarankan saksi Richard Eliezer untuk menolak bila ditanya keinginan atau kehendak saksi Ferdi Sambo. Malah terdakwa karena telah memiliki kehendak yang sama sengaja memberi kesempatan kepada saksi Richard Eliezer untuk menjumpai saksi Ferdi Sambo supaya menerima rencana jahat tersebut, sehingga rencana saksi Ferdi Sambo tersebut tetap bisa terlaksana dengan menjawab enggak tahu. Bahwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan terdakwa benar atas peran dan kehendak dari terdakwa yang sengaja ikut memuluskan rencana dari saksi Ferdi Sambo menyebabkan saksi Richard Eliezer naik ke lantai 3 dan menggunakan lift untuk menemui saksi Ferdi Sambo. Bahwa atas peran dan kehendak terdakwa untuk memuluskan rencana tersebut, lalu rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan. Saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo, dan saksi Putri Chandrawati sesuai dengan alat bukti keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan Ferdi Sambo, dan keterangan saksi Putri Chandrawati sampai di lantai 3 saat saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu duduk di sofa tunggal dekat saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo menjelaskan kejadian tanggal 7 dan seterusnya dengan mengatakan bahwa waktu di Magelang Ibu Putri Chandrawati dilecehkan oleh Yosua dan seterusnya. Selanjutnya keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, keterangan saksi Ferdi Sambo, benar saksi Ferdi Sambo mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada saksi Richard Eliezer, berani kamu tembak Yosua? Atas pertanyaan saksi Ferdi Sambo tersebut, lalu saksi Richard Eliezer menyatakan kesediaannya siap komandan. Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah menyatakan peran saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sementara saksi Ferdi Sambo akan berperan untuk menjaga saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, karena kalau saksi Ferdi Sambo yang menembak dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya. Selanjutnya sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, benar saksi Ferdi Sambo menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, menjelaskan alasan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menembak korban Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, benar untuk meminimalisir perlawanan korban Nofriansah Yosua Huta Barat ketika rencana jahat tersebut dilaksanakan, maka harus dipastikan korban Yosua dalam keadaan sudah tidak bersenjata. Lalu saksi Ferdi Sambo menanyakan keberadaan senjata api milik korban Yosua kepada Richard Eliezer yang sudah dilucuti oleh terdakwa terlebih dahulu dengan mengatakan mana senjata Yosua. Dijawab oleh Richard Eliezer ada disimpan di mobil Lexus. Kemudian saksi Ferdi Sambo meminta saksi Richard Eliezer untuk mengambil senjata tersebut. Bahwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan saksi Putri Chandrawati, saksi Kuatmaruf, dan terdakwa, benar rencana jahat saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 juga diketahui saksi Putri Chandrawati, namun bukannya membuat saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati yang merupakan suami istri tersebut saling mengingatkan untuk mengurungkan terlaksanaan niat jahat, akan tetapi keduanya justru saling bekerja sama untuk mengikuti dan mendukung kehendak saksi Ferdi Sambo. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Tidak satu pun dari ketiganya yang berupaya untuk mencegah rencana jahat saksi Ferdi Sambo dan justru secara bersama-sama mengikuti skenario melakukan isoman. Bahwa sesuai keterangan saksi Putri Chandrawati, saksi Kuatmaruf, dan terdakwa, setelah selesai menyusun rencana dan menyamakan kehendak dengan saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua, lalu saksi Putri Chandrawati turun ke lantai 1 rumah Saguling dan mengajak terdakwa Riki Rizal ke rumah dinas. Kemudian terdakwa Riki Rizal yang sudah memiliki pengetahuan atas kehendak dan rencana dari saksi Ferdi Sambo, sengaja dengan kehendaknya dan pengetahuannya tersebut mengajak saksi Kuatmaruf yang sudah membawa pisau di dalam tas selempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nofriansah Yosua melakukan perlawanan. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan. Terdakwa secara fisik dengan berperan mengemudikan mobil supaya korban Nofriansah Yosua mau ikut ke rumah dinas Duren 3 sesuai keterangan Richard Eliezer, saksi Putri Chandrawati, saksi Kuatmaruf, dan terdakwa untuk mewujudkan rencana selanjutnya supaya korban Yosua mau ikut ke rumah dinas Duren 3, Putri Chandrawati lebih dulu naik dan duduk di kursi tengah mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH disusul Kuatmaruf dan Richard Eliezer Pudiang Lumiu duduk di kursi belakang. Sedangkan terdakwa Riki Rizal Wibowo atas pengetahuan dan kehendak yang sudah dimilikinya sengaja mengambil peran untuk mengemudikan mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH dengan tujuan agar korban Yosua mau diajak dan ikut ke rumah dinas Duren 3. Atas ajakan dan peran terdakwa yang sengaja mengemudikan mobil menyebabkan korban Yosua ikut naik ke mobil dan duduk depan samping kursi terdakwa. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan mengawasi keberadaan korban Yosua sesuai keterangan saksi Richard Eliezer
Putri Chandrawati, saksi Kuat Maruf dan keterangan terdakwa sendiri serta diperkuat barang bukti berupa rekaman video benar sesampainya di rumah dinas Duren 3 sekira pukul 17.07 WIB terdakwa menghentikan mobilnya di depan pagar dan membiarkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat terlebih dahulu turun dari mobil membuka pagar. Setelah itu saksi Kuat Maruf juga mengambil peran dengan sengaja langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 lalu langsung menutup pintu balkon padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Bahwa rangkaian peran bersama-sama dengan suatu rencana tersebut kembali dilanjutkan sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, saksi Azan Romer dan keterangan terdakwa. Selanjutnya pada saat saksi Kuat Maruf berada di lantai 2, saksi Richard Eliezer naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan melakukan ritual berdoa sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Huta Barat. Sedangkan terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang sudah memiliki pengetahuan rencana jahat tersebut sengaja tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren 3 tetapi tetap sengaja berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan korban Yosua tidak kemana-mana. Padahal itulah kesempatan terakhir terdakwa Ricky Rizal Wibowo dapat memberitahu korban Nofriansah Yosua. Namun terdakwa Ricky Rizal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nofriansah Yosua supaya pergi dan lari menjauh agar terhindar dari perampasan nyawa sebagaimana dikehendaki oleh saksi Ferdi Sambo. Bahwa sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan Azan Romer, keterangan Prayogi, keterangan saksi Farhan benar sebagai rangkaian rencana selanjutnya sekitar pukul 17.08 WIB saksi Ferdi Sambo yang memiliki kehendak dan rencana akan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat berangkat dengan saksi Azan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi dan dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam nomor polisi 1434 RFP dengan dikawal oleh saksi Farhan Sabila. Bahwa sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayodi, saksi Farhan sesampainya di rumah dinas Duren 3 sekira pukul 17.10 kemudian saksi Azan Romer turun lebih dulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu dan seterusnya. Selanjutnya sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan saksi Azan Romer dan keterangan terdakwa sekitar pukul 17.11 saksi Ferdi Sambo berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang mengetahui kedatangan saksi Ferdi Sambo memiliki pengetahuan tentang kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua dengan cara menembak sengaja tidak memberitahukan korban Yosua. Namun terdakwa Ricky Rizal Wibowo justru turut serta mendukung dan memuluskan kehendak jahat tersebut dengan mengambil peran tetap mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua yang masih berdiri di taman halaman rumah. Selanjutnya, sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Maruf dan saksi Ferdi Sambo, ketika saksi Ferdi Sambo bertemu dengan Kuat Maruf di lantai 1 lalu dengan nada tinggi saksi Ferdi Sambo mengatakan, "Wat, mana Ricky dan Yosua, panggil." Di saat yang bersamaan, Richard Eliezer yang sudah memiliki kehendak dan rencana yang sama mendengar suara saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Eliezer lalu mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan sambil menunggu rencana selanjutnya. Bahwa rangkaian peran bersama-sama kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan memanggil korban Nofriansah Yosua masuk ke dalam rumah sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Maruf dan keterangan terdakwa sendiri. Sekira pukul 17.12 saksi Kuat Maruf mengetahui kehendak saksi Ferdi Sambo dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa Ricky Rizal yang sudah memiliki pengetahuan tentang kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo sengaja memuluskan kehendak dan rencana tersebut dengan cara menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahukan kepada korban Nofriansah bahwa dirinya dipanggil saksi Ferdi Sambo. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan sendiri berdiri berjaga-jaga saat terjadi penembakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Maruf dan keterangan terdakwa. Sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah Yosua. Pada saat itu saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansah Yosua lalu mendorong korban Nofriansah Yosua
ke depan sehingga posisi korban Nofriansah Yosua tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer yang berada di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Sedangkan posisi saksi Kuat Maruf berada di belakang saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang sudah memiliki pengetahuan tentang kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo tersebut sengaja dengan kehendaknya mengambil peran dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban Nofriansah Yosua melakukan perlawanan dengan berada di belakang saksi Richard Eliezer. Sedangkan saksi Putri Chandrawati yang juga sudah memiliki kehendak dan rencana yang sama sengaja mengambil peran berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban Nofriansah. Kemudian saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Nofriansah dengan perkataan jongkok kamu. Lalu korban Nofriansah sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, ada apa ini? Selanjutnya saksi Ferdi Sambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa dan seterusnya. Setelah mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa adanya keraguan sedikit pun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali hingga korban Nofriansah terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah dan seterusnya. Kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang menghampiri korban keterangan saksi Richard Eliezer dan Ferdi Sambo benar menghampiri korban Nofriansah Yosua yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, saksi Ferdi Sambo yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak kepalanya sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi korban Nofriansah Yosua hingga korban meninggal dunia. Tembakan saksi Ferdi Sambo tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban yang melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan, lintasan anak peluru dan seterusnya. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan tidak mencegah penembakan dan tidak membantu korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan Putri Chandrawati, keterangan saksi Kuat, keterangan saksi Richard Eliezer dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa diminta oleh saksi Ferdi Sambo untuk mengantar saksi Putri Chandrawati ke rumah saguling. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan menerima uang dari saksi Ferdi Sambo sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan saksi Putri Chandrawati, keterangan saksi Kuat Maruf, keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan keterangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Kuat Maruf, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu diminta oleh saksi Ferdi Sambo untuk datang ke rumah dan terdakwa diberi uang sebesar 500 juta rupiah sambil ditunjukkan uang di dalam amplop namun disimpan saksi Ferdi Sambo lebih dahulu setelah kasus tersebut selesai karena terdakwa telah ikut bersama-sama mendukung dan memuluskan niat jahat dan rencana saksi Ferdi Sambo untuk menembak korban Nofriansah Yosua hingga meninggal dunia. Bahwa dari rangkaian peran bersama-sama tersebut selalu menunjukkan terdakwa adalah orang yang pertama diminta untuk bertindak oleh saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati dan saksi Putri Chandrawati yaitu dari mulai melucuti senjata, dipanggil ke lantai 3 rumah saguling, diminta mengemudikan mobil dari rumah saguling menuju rumah dinas Duren 3, diminta mengawasi korban Nofriansah Yosua saat di mobil dan di taman rumah dinas, diminta untuk mengantar saksi Putri Chandrawati pasca penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua. Bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, jelas adanya rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang dilakukan secara bersama, secara sadar dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana jahat melakukan penembakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Kuat Maruf dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang peran bersama-sama secara sadar dan peranan secara fisik tersebut sudah dimulai dari Magelang sampai terjadi peristiwa penembakan di rumah dinas Duren 3. Dimulai pada hari peran bersama-sama tersebut terus dilanjutkan terdakwa bersama saksi Ferdi Sambo. Bersama saksi Ferdi Sambo di mana pada hari Jumat tanggal 8 Juli sekira pukul 15.40 dan seterusnya. Peranan bersama-sama tersebut dilanjutkan terdakwa bersama saksi Putri Chandrawati dengan bersikap secara sadar tidak menolak saat diajak saksi Putri Chandrawati pergi Duren 3, terdakwa dengan sengaja dan sadar mendukung rencana dan seterusnya. Peranan bersama-sama tersebut terus dilanjutkannya terdakwa bersama saksi Putri Chandrawati dan seterusnya. Dari uraian tersebut di atas, jelas ada perbuatan bersama-sama sebagai turut serta made player secara sadar dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana jahat melakukan penembakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga meninggal dunia yang dilakukan terdakwa Ricky Rizal Wibowo bersama-sama dengan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati,
Kuatmaruf dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah. Dengan demikian, unsur mereka yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, maka semua unsur dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana telah terpenuhi menurut hukum dan penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidiar. Dilanjutkan. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati. Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Ricky Rizal Wibowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan. Dan untuk itu, terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kehidupannya sebagai aparatur penegak hukum. Hal yang meringankan, terdakwa berusia muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan seorang ayah. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa mulai huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Senin tanggal 16 Januari 2023. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua dalam melaksanakan penegakan hukum. Jaksa Penuntut Umum Rudi Irmawan SHMH. Terima kasih Yang Mulia.
Ya, terdakwa sudah mendengar ya tuntutan. Saudara mau konsultasi dengan penasihat hukum saudara dulu? Silakan. Ya, bagaimana? Mau mengajukan pembelaan? Baik. Saya kasih waktu 1 minggu ya. Hari Selasa yang akan datang ya. Ya, saudara penuntut umum ya, karena hari Senin libur Imlek. Baik, sidang perkara nomor 799 Pit B 2022 atas nama Ricky Rizal Wibowo dinyatakan ditutup. Gimana tanggapannya, Mas? Tanggapannya gimana, Mas? Mendengar Bapak izin, Pak. Bapak izin, Bang Riki. Bang Riki, tanggapannya gimana, Bapak? Bang Riki. Harapannya berarti, Bang? Ya, makasih, Bang. Makasih, Bang.
Surat tuntutan nomor register perkara PDF 245-JKT SL garing 10-2022. Pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayah dan ridhonya lah kita telah dapat melaksanakan persidangan perkara ini dengan tertib, lancar dan aman sampai tahap pembacaan surat tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum. Pada kesempatan ini izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku tim jaksa penuntut umum untuk mengajukan surat tuntutan pidana dalam perkara pidana ini. Rasa hormat dan penghargaan kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah dengan tekun, cermat, sabar, serta arif memimpin jalannya persidangan perkara ini. Sejak digelarnya persidangan hingga saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ungkapan yang sama kami sampaikan kepada tim penasihat hukum yang telah menjalankan tugas secara profesional dengan penuh semangat dan kesungguhan dalam mendampingi kliennya yang tetap dilakukan dalam kerangka hukum pidana formil sesuai dengan batasan-batasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karenanya, keberadaan tim penasihat hukum menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari terselenggaranya persidangan dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Dengan memperhatikan hasil-hasil persidangan perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tibalah saatnya untuk mengajukan tuntutan pidana atas nama terdakwa dengan identitas sebagai berikut: Ricky Rizal Wibowo. Untuk selanjutnya yang kami bacakan dengan dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar perbuatan terdakwa Ricky Rizal Wibowo tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Romawi 2, fakta-fakta persidangan dengan keterangan saksi-saksi, yaitu nomor 1 saksi Samuel Huta Barat, saksi Rosti Simanjuntak, saksi Yuni Artika Huta Barat, saksi Maharesa Rizky, saksi Wera Marita Simanjuntak, saksi Roslin Emika Simanjuntak, saksi Devianta Huta Barat, saksi Rohani Simanjuntak, saksi Novita Sari Nadaik, saksi Indrawanto Pasaribu LMK, saksi Asangga Parulian Sianturi, saksi Azan Romer, saksi Dadian Mitahul Haq, saksi Prajuki Iktara Wikaton, saksi Farkan Sadilah, saksi Abdul Somad, saksi Marjuki, saksi Alfonsius Dua Lureng, saksi Diryanto alias Kodir, saksi Damianus Labakoban, saksi Susi, saksi Ahmad Sahrul Ramadan, saksi Raditya Adiasa, saksi Anita Amalia Dwi Agustin, saksi Victor Kamang, saksi Bimantara Jaya Diputro, saksi Nevi Aprilia, saksi Isbah Aska Tilawah, saksi Ridwan R. Soplanit, saksi Ri Faisal Samuel, saksi Sulap Abu, saksi Matrin Gabi Sahata, saksi Renhat Regen Mende, saksi Teddy Rohendi, saksi Audi Pratowo, saksi Indra Budi Argana, saksi Panji Zulfikar Sidik, saksi Sopan Utomo, saksi Linggom Parasian Sihaan, saksi Suhanto Haris, saksi Agus Nur Patria Adi Purnama SIK, saksi Irfan Widianto, saksi Beni Ali, saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Arsad Davia Gunawan, saksi Cuk Purtanto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Danu Fajar Subekti, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Elisir Budiang Lumiu, saksi Ferdi Sambo, saksi Sartini, saksi Rojiah alias Jiah, saksi Sugeng Putut Wicaksono, saksi Novianto Rifai, saksi Putri Candrawati. Begitu juga ada keterangan ahli yang mana nanti tidak kita bacakan dan dianggap dibacakan, yaitu saksi Ali Sirajul Umam, saksi Arif Sumirat, saksi Aji Febrianto Arosid, saksi ahli Heri Prianto, ahli Vira Samia, ahli Dr. Ade Firmansyah Sugiarto, ahli Farah Primadani Karau, ahli Profesor Dr. Muhammad Mustafa, ahli Adi Setia, ahli Eko Wahyu Bintoro, ahli Dr. Anda Reni Kusumawardani, MPSI Psikolog, ahli Dr. Effendi Saragih, ahli Dr. Alfi Sahari, ahli Natael L. Yohanes, saksi Dr. Firman Wijaya, ahli Dr. M. Salahuddin. Selanjutnya dilanjutkan.
Saudara jaksa langsung unsur saja. Langsung analisa yuridis yang mulia. Ya, langsung aja. Analisa yuridis. Untuk teori-teori kami izin untuk anggap dibacakan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena dakwaan yang diajukan berbentuk subsidiaritas, maka penuntut umum membuktikan dakwaan dengan cara membuktikan dakwaan primair lebih dulu, melanggar pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. 3. Merampas nyawa orang lain. 4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. 1. Unsur barang siapa. Teori. Untuk teori lanjut kami langsung kepada analisa yuridis. Ini ya. Dalam perkara ini, penuntut umum telah menghadapkan di depan persidangan seorang terdakwa bernama Riki Rijal Wibowo. Di awal persidangan, seorang terdakwa bernama Riki Rijal Wibowo. Di awal persidangan, majelis hakim telah menanyakan kepada terdakwa Riki Rijal Wibowo tentang identitas terdakwa, sebagaimana tertera dalam surat dakwaan penuntut umum dan telah dibenarkan oleh terdakwa. Selama persidangan, terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh penuntut umum, majelis hakim maupun penasihat hukum. Selama persidangan, penuntut umum tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu menunjuk siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang perseorangan, naturlah person dan atau badan hukum, reh person, yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas semua perbuatannya. Dalam kaitan ini adalah pelaku tindak pidana. Unsur barang siapa di sini adalah manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, tidak cacat mental dan jiwa, tidak terganggu ingatannya, serta tidak tergolong ke dalam kelompok orang-orang yang bertindak, berbuat, diklasifikasikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan hak penuntutan sebagaimana dimaksud dalam buku 1 bab ketiga KUHP. Prof. Mulyatno SH mengatakan berdasarkan ajaran pertanggungjawaban, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus memenuhi dua hal. 1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukuman, dan yang melawan hukum. 2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Yang pertama merupakan faktor akal, intelektual faktor, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang dibolehkan atau tidak. Sedangkan yang kedua merupakan faktor perasaan atau hendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah laku dengan keinsapan atas nama yang diperbolehkan atau tidak. Sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsapan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Jadi unsur kesalahan erat hubungannya dengan unsur pertanggungjawaban di atas. Berdasarkan uraian di atas, maka akan diuji apakah terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas. Di mana hal tersebut akan kami lakukan dengan cara menganalisa korelasi antara unsur delik ini dan fakta hukum, baik yang tertuang dalam berkas perkara maupun yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut. 1. Bahwa benar terdakwa Riki Rijal Wibowo sebagaimana fakta hukum selama dalam menjalani proses persidangan dari mulai membacakan surat dakwaan sampai dengan saat ini pembacaan surat tuntutan, terdakwa Riki Rijal Wibowo mengerti dan memahami serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang dikemukakan kepadanya. Dan selama menjalani persidangan, terdakwa Riki Rijal Wibowo sehat jasmani dan rohani serta cakap dalam menjalankan proses persidangan. 2. Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Dr. Andareni Kusumowardani mengatakan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa Riki Rijal Wibowo menunjukkan situasi kepribadian yang normal. Ahli menjabarkan bahwa terdakwa Riki Rijal Wibowo kecerdasannya baik, taraf kecerdasannya di atas rata-rata di kelompok usianya, mampu mengaktualisasikan kemampuan intelektualnya, kapasitas memori baik, kemampuan menyimpan, mengolah,
dan mengungkapkan informasi baik, kemampuan merespon cepat terhadap lingkungan, emosi stabil, dan memiliki satu prinsip, tingkat sugestibility-nya rendah dan kepatuhannya adalah rata-rata sampai tinggi. Oleh karena selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, maka tidak ada satu alasan pun yang ditemukan dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cakap sebagai subjek hukum, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Kedua, unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Untuk teori kami anggap dibacakan. Adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dapat membuktikan adanya unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu akan kami uraikan sebagai berikut. 1. Bahwa benar sesuai fakta persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Chandrawati, saksi Susi, dan keterangan terdakwa Ricky Rijal Wibowo. Pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2002 sekira sore hari jam 18 WIB di rumah saksi Ferdi Sambo yang beramat di Perum Cempaka, Residen Blok 3 Jalan Cempaka, Kelurahan Bayu Rojo, Kecamatan Mertoyudon, Kabupaten Magelang, terjadi keributan antara saksi Putri Chandrawati, korban Nopriansah Yosua Huta Barat, dan saksi Kuat Ma'ruf. 2. Bahwa benar sesuai fakta persidangan berdasarkan bukti keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Chandrawati, saksi Susi, dan keterangan terdakwa Ricky Rijal Wibowo. Keributan tersebut terjadi bermula pada saat saksi Susi sedang bersama dengan saksi Kuat berada di dekat garasi. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam menuju ke pintu utama rumah, kemudian masuk korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Melalui pintu samping garasi mobil menuju dapur, lalu Kuat Ma'ruf berkata, "Ini anak kenapa kok pintu dibanting?" Lalu saksi Susi menjawab, "Enggak tahu ini, enggak tahu itu, emang Om Yosua dari mana?" Selanjutnya saksi Susi berkata, "Bi." Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf berkata kembali kepada saksi Susi, "Bi, coba lihat Ibu Putri Chandrawati." Dan atas arahan saksi Kuat Ma'ruf tersebut kemudian saksi Susi naik ke lantai 2 dan melihat pintu kaca sudah terbuka dan melihat saksi Putri Chandrawati dalam keadaan sudah terjatuh di depan kamar mandi sambil duduk dan menyender di keranjang tumpukan baju kotor dengan kondisi lemas dan pucat. 3. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Putri Chandrawati di persidangan pada pokoknya menerangkan saksi Putri Chandrawati telah menjadi korban kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat pada sore hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 yang berujung pada keributan antara Kuat Ma'ruf dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa alat bukti yang mendukung keterangan saksi Putri Chandrawati telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat adalah tidak cukup alat bukti. 5. Bahwa benar di dalam persidangan justru terungkap fakta-fakta hukum yang bertolak belakang dengan keterangan saksi Putri Chandrawati yang menerangkan bahwa dirinya telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Sebagaimana keterangan saksi Susi, saksi Richard Eliezer Pudeng Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf, dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo yang tidak melihat dan tidak mengetahui kalau saksi Putri Chandrawati telah dilecehkan atau diperkosa oleh korban, serta tidak adanya dukungan alat bukti surat berupa visum. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut justru menunjukkan keterangan saksi Putri Chandrawati yang merasa telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat adalah janggal dan tidak didukung alat bukti dengan alasan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Susi, fakta yang ada di Menggalang, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Susi yang ada pada saat kejadian dan melihat langsung saksi Putri jatuh di depan kamar mandi sambil duduk dan menyender di keranjang tumpukan baju kotor lemas pucat, justru menerangkan tidak mengetahui apakah saksi Putri Chandrawati ada dilecehkan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat atau tidak. Bahwa keterangan saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Susi tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi Richard Pudeng Lumiu dan keterangan terdakwa Ricky Rijal Wibowo yang juga menerangkan tidak mengetahui apakah saksi Putri ada dilecehkan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat atau tidak. D. Keterangan saksi Vera Simanjuntak yang menerangkan bahwa saksi ada berkomunikasi dengan almarhum Nopriansah Yosua Huta Barat pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 20 WIB, di mana pada awalnya saya mendapat panggilan WhatsApp tak terjawab sebanyak 1 kali, namun setelah almarhum menghubungi kembali yang kemudian saya angkat namun putus, kemungkinan jaringan kurang bagus. Lalu tiba-tiba saya buka handphone, tiba-tiba terdapat 4 kali tidak terjawab dari korban. Lalu sekitar pukul 20.30 WIB almarhum
Nopriansah Yosua atau menghubungi atau menelpon saya kembali melalui telepon WhatsApp di mana pada saat itu saya sedang dinas malam di puskesmas tempat saya bekerja. Lalu korban bertanya, adik lagi di mana? Saya menjawab, lagi dinas malam bang. Kenapa bang? Kemudian korban mengatakan kurang ajar. Dikarenakan situasi pada saat itu banyak teman kerja dan ramai. Kemudian saya mencari tempat yang sepi lalu saya bertanya, kenapa tadi bang? Korban menjawab, kurang ajar orang ini. Saya bertanya lagi, kenapa? Lalu korban menjawab, ibu sakit, aku dituduh bikin ibu sakit. Saya tanya lagi, sakit apa? Lalu dijawab, enggak tahu saya. Lalu saya bertanya kembali, siapa yang nuduh? Dijawab korban, adalah orang di sini. Saya bertanya lagi, iya siapa? Lalu korban mengatakan, aku diancam. Saya bertanya, diancam kayak mana? Lalu korban menjawab, berani kau naik ke atas, kubunuh kau. Saya balik nanya, siapa yang mengancam? Korban menjawab, sekuat-sekuat di sini. Dengan nada suara korban ketakutan dan suara bisik-bisik, selanjutnya saya menenangkan korban. Udah jangan takut, kalau abang nggak salah, memangnya abang ngapain? Ibu apa abang pukul? Ibu apa abang pukul? Lalu korban menjawab, ya enggak lah dek. Saya tanya lagi, ya udah kalau nggak salah jangan takut. Bilang kalau abang tuh nggak ngapa-ngapain ibu. Lalu korban hanya menjawab, ya udah nanti abang kabari lagi. Kemudian saya bertanya lagi, emang abang lagi di mana? Korban menjawab, abang lagi dinas di Magelang. D. BAP saksi Sugeng Putut tanggal 3 Agustus 2002.8 di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan saksi beberapa kali diperingatkan oleh saksi Ferdisambo bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada. Itu hanya ilusi. E. Berdasarkan keterangan ahli Profesor Dr. Muhammad Mustafa untuk membuktikan ada tidaknya suatu perbuatan kekerasan seksual atau pemerkosaan harus ada bukti ilmiah, yaitu pemeriksaan forensik seperti jejak DNA. Jika tidak dilakukan maka susah melakukan pembuktian dan ahli forensik dapat digunakan namun harus dikuatkan oleh bukti lain dan tidak boleh hanya bertumpu pada itu saja. F. Bahwa berdasarkan pendapat ahli kriminologi dan Universitas Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Mustafa menerangkan, 1. Orang jarang mau melakukan tindakan yang beresiko tinggi kecuali ia sanggup menerima resiko. 2. Bahwa ada relasi kuasa antara laki-laki yang melakukan kekerasan seksual kepada perempuan harus ada pertimbangan mengenai resiko yang terjadi serta keadaan psikologis kepada seorang calon pelaku. G. Bahwa dipandang dari teori relasi kuasa dihubungkan dengan kedudukan saksi Putri Candrawati sebagai seorang istri penegak hukum berpangkat Jenderal Bintang 2 dan memegang jabatan sebagai Kadipropam, maka menjadi janggal perbuatan kekerasan seksual atau permasalahan tersebut benar terjadi, apalagi dilakukan dalam situasi, kondisi, dan cara-cara sebagai berikut. 1. Ada fakta keadaan rumah yang tidak terlalu besar berada di pemukiman padat penduduk. 2. Ada fakta saat kejadian rumah tidak dalam keadaan sepi, namun ada RT dan para ajudan lainnya. 3. Adanya fakta korban Nopriansah Yosua Huta Barat ada seorang ajudan yang terlatih dan penunjukannya pastilah sudah berdasarkan penilaian ketat. 4. Adanya fakta korban Nopriansah Yosua Huta Barat adalah orang yang sangat dipercaya, yaitu dilihat dari tugas-tugas yang salah satunya mengelola keuangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah saguling dan rumah dinas Duren 3 nomor 46. H. Berdasarkan teori relasi kuasa, perbuatan yang dituduhkan pada korban Nopriansah Yosua Huta Barat merupakan suatu perbuatan yang berisiko tinggi, sehingga menjadi janggal jika dilakukan dengan cara sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, seperti membuka dengan paksa pintu kaca sliding yang terkunci sehingga terdengar suara hentakan pintu yang berbunyi keras, dan perbuatan-perbuatan janggal lainnya seperti membanting-banting tubuh saksi Putri Candrawati ke lantai dan ke atas kasur. I. Adanya peristiwa yang janggal di mana korban kekerasan seksual atau pemerkosaan justru memanggil pelaku pemerkosaan untuk bertemu dengannya di kamar, tempat di awal perbuatan kekerasan seksual tersebut dilakukan, bahkan dalam durasi selama 10 menit, yang substansi pembicaraannya hanya sebatas untuk menyampaikan pesan dengan perkataan, saya mengampuni perbuatanmu yang keji terhadap saya, tapi saya minta kamu untuk resign. Sebagaimana kesesuaian pada keterangan saksi Putri Candrawati dan terdakwa Riki Rijal Wibowo. J. Adanya peristiwa yang janggal di mana korban kekerasan seksual atau pemerkosaan justru dibiarkan pergi melakukan isolasi mandiri di tempat yang sama dengan pelaku kekerasan seksual, yaitu di rumah Duren 3, tanpa memiliki rasa trauma dan ketakutan sebagaimana yang terjadi pada korban pemerkosaan pada umumnya, adalah menunjukkan bahwa peristiwa kekerasan seksual hanyalah sebagai skenario yang dibuat untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya. K. Tuduhan kekerasan seksual tidak didukung dengan alat bukti ilmiah seperti alat bukti visum et repertum sebagai pendapat Profesor Dr. Muhammad Mustafa. Pada pokoknya menerangkan bahwa untuk membuktikan pemerkosaan harus ada bukti ilmiah, yaitu pemeriksaan forensik seperti jejak DNA. Jika tidak dilakukan maka susah melakukan pembuktian dan ahli selanjutnya mengatakan hasil psikologi forensik dapat digunakan, namun harus dikuatkan oleh bukti lain. Tidak boleh hanya bertumpu pada satu saja.
bahwa di dalam keterangannya ahli kriminologi Profesor Dr. Mustafa memberikan kesimpulan. 1. Di dalam perkara quo kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai motif atau latar belakang yang mendahului. 2. Adanya kemarahan pelaku terhadap peristiwa yang terjadi di Magelang adalah tidak jelas dikarenakan oleh suatu peristiwa apa. Berdasarkan hasil pemeriksaan poligraf menerangkan bahwa jawaban Putri Candrawati mengatakan ia tidak berselingkuh dengan korban Nofriansah Yosua adalah berbohong dengan hasil pemeriksaan -25. N. Bahwa apabila kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai peristiwa sebenarnya, maka menjadi petunjuk kuat bahwa peristiwa kekerasan seksual atau pemerkosaan merupakan bagian dari skenario yang dibuat oleh saksi Putri Candrawati untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi. 7. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri Candrawati menerangkan bahwa saksi Putri Candrawati merasa khawatir terhadap ancaman korban Nofriansah Yosua Barat yang punya senjata api atau pistol. Sedangkan di rumah Magelang hanya ada 2 RT saja, yaitu saksi Kuat Makruf dan saksi Susi. Sehingga menyebabkan saksi Putri Candrawati kemudian memutuskan untuk menghubungi terdakwa Ricky Rijal Wibowo, namun ternyata tidak diangkat oleh terdakwa, sehingga kemudian saksi Putri Candrawati menghubungi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang sedang pergi ke sekolah Taruna Nusantara Magelang bersama dengan terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan meminta mereka agar segera kembali ke rumah. 8. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Kuat Makruf, Putri Candrawati, terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan saksi Susi, yaitu setibanya di rumah Magelang, terdakwa Ricky Rijal Wibowo langsung naik ke atas lantai 2, menemui saksi Putri Candrawati bersama dengan saksi Kuat Makruf, dan setelah keluar dari kamar saksi Putri Candrawati, lalu terdakwa Ricky Rijal Wibowo turun ke bawah lantai 1 dan bertemu dengan Richard Eliezer dan sempat menanyakan keberadaan korban Nofriansah Yosua atau Barat. Lantas di dalam kamar ajudan tersebut, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu melihat dan menyaksikan sendiri terdakwa Ricky Rijal Wibowo masuk ke kamar ajudan lantai 1 untuk mencari senjata korban Nofriansah Yosua atau Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo, benar terdakwa Ricky Rijal Wibowo masuk ke dalam kamar ajudan lantai 1. Kemudian dengan sengaja tanpa seizin dan sepengetahuan dari korban Nofriansah Yosua Barat telah melucuti atau mengambil 1 buah senjata api jenis HS nomor seri H23301 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan 1 buah senjata api jenis Steyr AUK kaliber 223 dan kemudian menaruhnya di kamar Tri Brata Putra Sambo di lantai 2. Bahwa saya fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Kuat Makruf, saksi Putri Candrawati dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan saksi Sugeng Putut saling bersesuaian satu sama lain, memberikan petunjuk bahwa alasan terdakwa Ricky Rijal Wibowo awalnya mengamankan senjata api jenis dinas milik korban Nofriansah Yosua Barat dan senjata jenis dinas Steyr AUK tersebut di samping untuk mencegahkan supaya tidak terjadi keributan yang lebih besar dan berbahaya lagi antara korban Nofriansah Yosua Barat dengan saksi Kuat Makruf yang sudah mengancam akan membunuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan pisau. Juga bentuk respon terdakwa Ricky Rijal Wibowo untuk menyikapi kekhawatiran saksi Putri Candrawati atas ancaman korban Yosua Huta Barat yang memiliki senjata api. Hal ini bersesuaian dengan keterangan di persidangan dan BAP tanggal 8 Agustus 2022 poin 12 yang pada pokoknya menerangkan, saya takut karena di rumah hanya ada Susi dan Kuat Makruf, sedangkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat mempunyai senjata atau pistol. Saya kemudian menelpon Richard karena di rumah hanya bertiga. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo, pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022, saksi Putri Candrawati ada menghubungi saksi Ferdi Sambo yang sedang berada di Jakarta sambil menangis, berbicara kepada saksi Ferdi Sambo tentang peristiwa yang bukan sebenarnya, bahwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah masuk kamar pribadi saksi Putri Candrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Candrawati. Mendengar cerita tersebut, saksi Ferdi Sambo emosi dan marah kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat, namun saksi Putri Candrawati berinisiatif meminta kepada saksi Ferdi Sambo untuk tidak menghubungi siapa-siapa dengan perkataan, jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain. Mengingat rumah Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mengingat korban Nofriansah memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain, yang saat ini mendampingi saksi Putri Candrawati di Magelang. Saksi Ferdi Sambo menyetujui permintaan Putri Candrawati tersebut dan saksi Putri Candrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri Candrawati, Kuat Makruf, saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo, benar dengan kehendak dan rencana yang dibuat oleh saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati dari komunikasi yang dilakukan secara berturut-turut baik pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2002 maupun esok harinya tanggal 8 Juli 2002 disepakati mereka bahwa terhadap
terdakwa Riki Rijal Wibowo maupun saksi Kuat Ma'ruf yang bertugas menjaga anak-anak Ferdi Sambo di Magelang untuk ikut serta ke Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, keterangan saksi Kuat Ma'ruf dan keterangan saksi Susi dan keterangan terdakwa sendiri benar. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 10 WIB pagi terdakwa yang mengetahui tugas terdakwa dengan Kuat Ma'ruf sebenarnya adalah untuk menjaga anak-anak Ferdi Sambo dan menjaga rumah di Magelang. Namun karena sudah mengetahui dan menghendaki kemungkinan adanya dilakukan sesuatu terhadap diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati, lalu terdakwa dengan sengaja tidak menolak permintaan saksi Putri Candrawati saat diajak berangkat ke Jakarta. Malah terdakwa dengan kehendaknya sengaja menerima ajakan Putri Candrawati untuk ikut berangkat ke Jakarta sambil menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo selaku atasan terdakwa untuk memberi pelajaran atau minta pertanggungjawaban kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, keterangan Kuat Ma'ruf dan keterangan terdakwa sendiri benar telah menerima ajakan saksi Putri Candrawati untuk ikut berangkat pulang ke Jakarta. Lalu terdakwa seharusnya menjauhkan saksi Kuat Ma'ruf dengan korban Nofriansah Huta Barat, malah berbuat sebaliknya. Karena dengan kehendak dan rencana sengaja mengajak saksi Kuat yang diketahui terdakwa sudah terjadi konflik dan berpikiran negatif serta marah terhadap diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan kehendak serta ajakan dari terdakwa tersebut tidaklah ditolak oleh saksi Kuat Ma'ruf. Sehingga kehendak dari terdakwa adalah sama dengan kehendak saksi Kuat Ma'ruf yang mau mendukung dan menunggu tindakan serta rencana selanjutnya dari saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo selaku atasan terdakwa untuk memberi pelajaran atau minta pertanggungjawaban kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari terdakwa Riki Rijal Wibowo, saksi Kuat Putri Candrawati dan Kuat Ma'ruf benar. Sebelum rombongan berangkat ke Jakarta, saksi Putri Candrawati ada meminta kepada terdakwa Riki Rijal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf untuk menyiapkan kendaraan yang akan digunakan untuk pergi ke Jakarta dan menghubungi patwal yang akan melakukan pengawalan selama perjalanan dari Magelang menuju ke Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari terdakwa Riki Rijal Wibowo, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati dan Kuat Ma'ruf yang saling bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa ikut sertanya terdakwa Riki Rijal Wibowo dan Kuat Ma'ruf ke Jakarta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati yang akan meminta pertanggungjawaban atas permasalahan yang terjadi pada istrinya dan sekaligus untuk membackup saksi Ferdi Sambo apabila ada perlawanan pada saat melakukan konfirmasi terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Video berita acara konfrontir poin 8A halaman 7 tanggal 18 Agustus 2022. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, terdakwa Riki Rijal Wibowo, saksi Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi dan saksi Putri Candrawati yang saling bersesuaian satu sama lain menerangkan bahwa terdakwa Riki Rijal Wibowo maupun saksi Kuat Ma'ruf memiliki tugas untuk menjaga dan mengurus urusan rumah tangga serta keperluan anak-anak saksi Ferdi Sambo di Magelang. Dan terdakwa Riki Rijal Wibowo maupun saksi Kuat Ma'ruf tidak pernah pergi ke Jakarta tanpa disertai dengan anak-anak saksi Ferdi Sambo. Sehingga pengabaian terhadap pelaksanaan tugas pokok terhadap anak-anak saksi Ferdi Sambo di Magelang tersebut memberikan petunjuk kuat bahwa keikutsertaan terdakwa Riki Rijal Wibowo dan Kuat Ma'ruf ke Jakarta bukan merupakan inisiatif pribadi terdakwa Riki Rijal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf, melainkan hasil keputusan, kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati untuk membackup saksi Ferdi Sambo jika korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan pada saat dilakukan konfirmasi. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Ferdi Sambo dan keterangan terdakwa Riki Rijal Wibowo yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa pengamanan terhadap senjata api jenis HS nomor seri H23301 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke dashboard mobil Lexus dan penyerahan senjata api jenis Steyr oleh terdakwa Riki Rijal Wibowo kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang kemudian meletakkan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus yang ditumpangi oleh saksi Putri Candrawati adalah respon dalam bentuk kehendak dan rencana terdakwa Riki Rijal Wibowo sebagai ajudan yang sudah terlatih untuk memuluskan dan mendukung kehendak saksi Ferdi Sambo yang berencana meminta bantuan kepada mereka untuk memberikan backup kepada saksi Ferdi Sambo apabila korban Nofriansah Yosua Huta Barat ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan konfirmasi di Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari Azan Romer, saksi Prayogi dan saksi Farhan Sabila yang menerangkan bahwa senjata api melekat ke masing-masing ajudan
dan tidak boleh diamankan oleh satu sama lainnya. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri Candrawati, saksi Susi, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Pudang Lumiu dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo. Selanjutnya sekira pukul 10 WIB rombongan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, yaitu mobil Lexus LM B1 MH, di mana saksi Putri Candrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta. Padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai supir. Sedangkan saksi Richard selaku ajudan duduk sebelah kiri di bagian depan, saksi Putri Candrawati duduk di kursi tengah bersama saksi Susi. Kemudian untuk mobil Lexus Nopal L1973J kemudian dikemudikan oleh terdakwa Ricky Rijal Wibowo yang berangkat ke Jakarta satu mobil bersama dengan korban Nopriansah Yosua Berat yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru. Bahwa saya fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan saksi Ferdi Sambo yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa pemisahan korban Nopriansah Yosua Berat dari mobil Lexus yang ditumpangi oleh saksi Putri Candrawati adalah berhubungan erat dengan masalah yang terjadi di Magelang dan kehendak Sambo yang akan melakukan konfirmasi terhadap korban Nopriansah Yosua Berat serta menjadi petunjuk adanya peran serta terdakwa Ricky Rijal Wibowo secara fisik dalam melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap korban Nopriansah Yosua Berat dan sekaligus untuk memudahkan terdakwa Ricky Rijal Wibowo dalam memantau dan mengawasi pergerakan saksi korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Susi, Kuat Ma'ruf, Richard dan terdakwa Ricky Rijal yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa selain berada dalam satu mobil, terdakwa Ricky Rijal Wibowo secara fisik juga terus melakukan pengawasan terhadap pergerakan saksi korban Nopriansah Yosua Huta Barat, yaitu terlihat pada saat saksi korban Nopriansah Yosua Huta Barat pergi ke toilet rest area jalan tol yang selalu diikuti dan diawasi oleh terdakwa Ricky Rijal hingga kemudian korban Nopriansah Yosua Huta Barat kembali ke dalam mobil. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard, di mana terdakwa Ricky Rijal Wibowo ada menyampaikan kepada saksi Richard bahwa pada saat di perjalanan dari Magelang menuju Jakarta, terdakwa Ricky Rijal Wibowo ada berniat untuk mencelakai atau membunuh korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang sedang tertidur di perjalanan dengan cara hendak menabrakkan mobil Lexus Nopal L1973JX milik saksi Ferdi Sambo dari arah sisi kiri ke arah mobil yang lain. Apabila dihubungkan dengan seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi dari peristiwa Magelang, Saguling, dan Duren 3, maka saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain, yang memberikan petunjuk adanya kehendak jahat dari terdakwa Ricky Rijal Wibowo untuk mendukung rencana saksi Ferdi Sambo merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat sudah ada sejak dari perjalanan dari Magelang menuju Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Kuat, saksi Ferdi Sambo dan saksi Prayogi yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa alasan saksi Kuat Ma'ruf membawa pisau dapur dari Magelang ke Jakarta adalah sebagai bentuk persiapan dirinya dalam rangka membackup saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati pada saat melakukan konfirmasi terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat apabila korban melawan, dan setelah kejadian pembunuhan korban Nopriansah Yosua Huta Barat, pisau yang dibawa tersebut diserahkan oleh Kuat Ma'ruf kepada Prayogi sebelum saksi Kuat Ma'ruf dibawa penyidik dan beberapa anggota Propos. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri, Richard, Kuat Ma'ruf dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo serta Susi, rombongan dari Magelang berangkat ke Jakarta berjalan beriringan dikawal oleh Patwal Polres Magelang menuju rumah Jalan Saguling dalam perjalanan menuju ke Jakarta. Saksi Putri Candrawati berinisiatif untuk tes PCR jika nanti sudah sampai Jakarta. Lalu meminta saksi Richard untuk memesan tes PCR. Saat itu terdakwa Richard menanyakan kepada saksi Putri terkait lokasi PCR. Lalu saksi Putri Candrawati menyampaikan awalnya untuk lokasi PCR di kediaman Bangka saja. Namun beberapa saat kemudian saksi Putri yang menghendaki diadakannya PCR tersebut memastikan kembali, emang sudah dipesan. Lalu saksi Richard menjawab, sudah Bu. Lalu saksi Putri mengganti lokasi PCR dengan mengatakan, ya udah di Saguling saja. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati dan Richard Eliezer memberikan petunjuk bahwa penentuan pelaksanaan PCR di rumah Saguling oleh saksi Putri Candrawati tersebut juga menjadi bagian dari perencanaan dan keputusan atau kehendak bersama dengan saksi Ferdi Sambo untuk mendukung cerita skenario tembak-menembak yang telah disusun dan akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 346, yaitu PCR dilakukan di Saguling, kemudian isolasi mandiri seolah-olah akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46.
bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Ajan Romer, saksi Prayogi, pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, saksi Ferdi Sambo beralibi akan bermain bulu tangkis di Depok sebagai suatu kesatuan rangkaian perencanaan yang sudah dirancang oleh saksi Ferdi Sambo untuk melaksanakan skenario tembak-menembak di Duren 3 sebelum saksi Putri Candrawati tiba di Saguling. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, Ajan Romer, saksi Prayogi, keterangan ahli digital forensik Henry Prianto, dan barang bukti pada hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 14.46.12 waktu CCTV, saksi Ferdi Sambo yang masih memakai pakaian dinas harian tiba di rumah Saguling dan nampak masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan menggunakan lift naik ke lantai 3 ke kamar pribadinya sampai menunggu kedatangan rombongan saksi Putri tiba dari Magelang. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, saksi Kuat Ma'ruf, Susi, Richard, terdakwa Riki Rijal Wibowo dan ahli digital forensik dan barang bukti hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 14.58 WIB waktu CCTV, rombongan saksi Putri Candrawati yaitu saksi Kuat Ma'ruf, Susi, Richard, terdakwa Riki Rijal Wibowo dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan menggunakan kaos warna putih, celana jeans panjang dan menggunakan masker berwarna hitam tiba di rumah Saguling. Bahwa terdakwa Riki Rijal Wibowo juga sudah datang bersama dengan rombongan baru terlihat kemunculannya masuk ke rumah Saguling menggunakan kaos warna hitam sekira pukul 15.35 WIB waktu CCTV. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan Richard Eliezer, ahli digital forensik dan barang bukti bahwa pada saat saksi Putri Candrawati dan rombongan tiba di rumah Saguling, lalu saksi Putri Candrawati di luar kebiasaan ada meminta kepada saksi Richard Eliezer Pudeng Lumiu untuk mengamankan senjata api jenis Tower Up ke lantai 3 untuk diletakkan di lemari senjata yang tempatnya hanya diketahui oleh saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati saja, dan menjadi petunjuk kuat bahwa pengamanan senjata api tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari rencana pembunuhan guna meminimalisir perlawanan dari korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang dapat menjangkau senjata api jenis Steyr AUK tersebut apabila tidak diamankan. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, Richard, saksi Ajan Romer dan Prayogi, sesuai kebiasaan senjata api jenis Steyr AUK nomor pabrik 14 USA 247 selalu disimpan oleh ajudan di kamar ajudan, bukan di lemari senjata api milik saksi Ferdi Sambo dan yang ada di lantai 3. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, ahli digital forensik dan barang bukti berdasarkan perintah dari saksi Putri Candrawati kemudian sekira pukul 14.58 WIB waktu CCTV, saksi Richard Eliezer Pudeng membawa senjata api jenis Steyr AUK ke lantai 3 dan meletakkan senjata api tersebut di lemari senjata yang ada di lantai 3 atas arahan dari saksi Putri Candrawati. Bahwa sesuai fakta persidangan tidak ada tindakan saksi Putri Candrawati meminta saksi Richard Eliezer Pudeng Lumiu untuk mengamankan senjata api dinas jenis HS milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat ke dalam lemari senjata yang ada di lantai 3. Menjadi petunjuk kuat adanya kehendak dan rencana bahwa senjata api yang akan digunakan untuk mendukung skenario tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 nomor 46 yang disusun oleh saksi Ferdi Sambo. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudeng Lumiu dan keterangan terdakwa sendiri benar, setelah sampai di rumah Saguling tidak ada niat baik terdakwa untuk mengembalikan senjata api dinas jenis HS milik korban yang sudah diamankan dijauhkan selama 1 harian dari korban Nopriansah Yosua Huta Barat, sehingga peran fisik terdakwa tidak mengembalikan senjata api jenis HS nomor seri H23301 milik korban di dalam dashboard mobil Lexus menjadi petunjuk kuat adanya kehendak dan rencana terdakwa terhadap senjata api jenis HS akan digunakan dan sudah dipersiapkan untuk mendukung skenario tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 yang disusun oleh saksi Ferdi Sambo dan juga sebagai rencana agar korban tidak pergi kemana-mana dan selalu berada di dalam pengawasan fisik terdakwa. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, saksi Kuat Ma'ruf, Susi, Richard, dan terdakwa Riki Rijal Wibowo serta ahli digital forensik dan barang bukti sekira pukul 14.57.45 WIB waktu CCTV pada saat saksi Putri Candrawati tiba di Saguling dan hendak naik ke lantai 3 pada saat sedang berada di depan lift, saksi Putri Candrawati ada memanggil saksi Kuat Ma'ruf dengan menggunakan gerakan tangan dengan maksud untuk mengajak saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 3. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, Kuat Ma'ruf, saksi Richard,
terdakwa Ricky Rijal Wibowo ahli digital forensik yang menerangkan barang bukti rekaman bahwa sekira pukul 15.00 WIB waktu CCTV saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam lift bersama saksi Putri Candrawati naik ke lantai 3, di mana lantai 3 adalah area privat keluarga inti dan ajudan serta RT hanya akan naik ke lantai 3 jika dalam keadaan mendesak, penting atau adanya perintah khusus atau segera yang harus dikerjakan oleh ajudan atau RT. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Kuat Ma'ruf, ia turun dari lantai 3 melalui pintu belakang menuju ke tangga arah dapur, dan sesuai dengan keterangan saksi Putri Candrawati yang dapat mengakses fingerprint pintu tangga 3 ke arah dapur adalah hanya saksi Ferdisambo dan saksi Putri Candrawati. Sehingga hal ini menunjukkan fakta bahwa di lantai 3 tersebut telah ada pertemuan dan komunikasi antara saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdisambo di lantai 3 yang terjadi minimal 3 menit. Sehingga menjadi petunjuk kuat adanya waktu yang cukup dan memadai dalam penyatuan kehendak, komunikasi serta penguatan skenario antara saksi Kuat, saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdisambo di lantai 3 tersebut, yaitu dilihat dari arah saksi Kuat Ma'ruf turun melalui pintu belakang menuju ke tangga arah dapur yang menggunakan fingerprint yang hanya bisa diakses oleh saksi Ferdisambo dan Putri Candrawati saja. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, ahli digital forensik, dan barang bukti menerangkan sekira pukul 15.03 WIB waktu CCTV, saksi Kuat Ma'ruf keluar dari rumah dan dilanjutkan oleh saksi Richard melakukan tes PCR. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo, saksi Ferdisambo memanggil terdakwa Ricky Rijal Wibowo menggunakan handy talkie, dan kemudian sekira pukul 15.42.59 WIB waktu CCTV terdakwa Ricky Rijal Wibowo naik ke lantai 3 melalui lift untuk menemui saksi Ferdisambo. Bahwa sesuai fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo, setelah terdakwa Ricky Rijal Wibowo bertemu dengan saksi Ferdisambo, lalu saksi Ferdisambo bertanya kepada terdakwa Ricky Rijal Wibowo dengan mengatakan, "Ada apa di Menggelang?" Lalu dijawab oleh terdakwa, "Tidak tahu, Pak." Kemudian saksi Ferdisambo berkata lagi, "Ibu sudah dilecehkan oleh Yosua." Selanjutnya saksi Ferdisambo meminta kepada terdakwa Ricky Rijal dengan berkata, "Kamu berani nggak tembak dia, Yosua?" Kemudian dijawab oleh terdakwa Ricky Rijal Wibowo, "Tidak berani, Pak, karena saya nggak kuat mentalnya, Pak." Kemudian saksi Ferdisambo mengatakan kepada terdakwa Ricky Rijal Wibowo, "Tidak apa-apa, tapi kalau dia Yosua melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan saksi Ferdisambo tersebut tidak pernah dibantah atau ditolak oleh terdakwa Ricky Rijal Wibowo sebagaimana perintah sebelumnya, yaitu perintah untuk menembak. Setelah itu saksi Ferdisambo meminta kepada terdakwa untuk memanggil saksi Richard naik ke lantai 3. Bahwa dihubungkan dengan teori alat yang akan digunakan, yaitu permintaan menembak korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan senjata api, menjadi dasar yang kuat adanya willen and witten pada diri terdakwa, yaitu terdakwa sudah sepatutnya mengetahui dan dapat membayangkan bahwa perintah menembak adalah suatu perintah yang dapat membahayakan jiwa orang lain, yaitu jiwa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Sehingga tidak adanya sikap membantah permintaan saksi Ferdisambo untuk membackup dan mencegah kemungkinan-kemungkinan akan dilaksanakan penembakan di Duren 3 merupakan suatu kesengajaan terdakwa Ricky Rijal Wibowo telah menyatukan kehendak merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat bersama dengan saksi Ferdisambo dan Putri Candrawati. Hal mana sesuai dengan pendapat SR Santuri dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 338 yang pada pokoknya menerangkan, kesengajaan itu dapat disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis dari alat yang digunakan. Misalnya dosis racun yang cukup banyak diminumkan kepada korban, maka tidak lain kesimpulannya adalah pembunuhan. Demikian halnya perintah menembak, jelas terdakwa dapat mengetahui dan membayangkan bahwa kesimpulannya adalah untuk merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Dilanjutkan. Bahwa perkataan terdakwa Ricky yang mengatakan tidak berani, Pak, karena saya nggak kuat mentalnya, Pak, adalah bukan suatu perkataan yang dimaksudkan untuk mencegah agar saksi Ferdisambo tidak melakukan penembakan terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat, melainkan hanya sebagai bentuk pernyataan kehendak dari terdakwa Ricky Rijal Wibowo yang tidak bersedia mengambil peran sebagai orang yang akan melaksanakan perbuatan material menembak korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan alasan terdakwa Ricky Rijal Wibowo tidak mempunyai keberanian untuk itu atau tidak kuat mental. Namun, ketika saksi Ferdisambo menawarkan kepada terdakwa Ricky untuk bertugas melakukan pembackupan dengan perkataan,
Kalau dia melawan, kamu backup saya di Duren 3. Terdakwa Ricky tidak ada melakukan bantahan atau penolakan sebagaimana halnya penolakan terhadap perintah yang pertama untuk melakukan penembakan. Sehingga sikap tidak membantah dan menolak tersebut menunjukkan bukti yang kuat adanya persamaan kehendak antara terdakwa Ricky Rizal Wibowo bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati dan saksi Kuat Ma'ruf untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang perwujudannya nanti akan dilaksanakan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo dalam bentuk hadirnya terdakwa untuk melakukan pembackupan pada saat penembakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tersebut dilaksanakan. Bahwa bentuk persamaan kehendak terdakwa Ricky Rizal Wibowo untuk bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati dan saksi Kuat Ma'ruf merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yaitu terlihat dari sikap dan tindakan terdakwa yang dari awal sudah mengetahui adanya kehendak jahat dari saksi Ferdi Sambo untuk menembak Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun sebagai sesama rekan penegak hukum dan sesama rekan ajudan justru sama sekali tidak berusaha melakukan upaya-upaya untuk mencegah agar perbuatan jahat tersebut tidak terjadi. Sehingga dengan itu telah tersirat adanya suatu kesengajaan terdakwa Ricky Rizal Wibowo secara bersama-sama berkehendak merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, ahli digital Heri Prianto, dan barang bukti, oleh karena merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat sudah menjadi bagian dari kehendak terdakwa Ricky, maka terdakwa Ricky terus mendukung terlaksananya semua rencana-rencana jahat dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara menembak, yaitu justru mematuhi permintaan saksi Ferdi Sambo untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan segera setelah terdakwa Ricky Rizal Wibowo turun dari lantai 3 menggunakan lift sekira pukul 15.53.42 WIB waktu CCTV. Dan karena sudah menjadi kehendak yang sama, kemudian terdakwa Ricky Rizal Wibowo tanpa melakukan upaya untuk mencegah niat dan rencana jahat tersebut kemudian melaksanakannya dengan memanggil saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan perkataan, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift saja, Cat." Bahwa perkataan naik lift itu pun saja jelas sudah menjadi petunjuk yang kuat tentang akan adanya perintah yang penting dan segera yang akan diberikan kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, yaitu untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara menembak, dan perintah ini seharusnya sudah selayaknya lah terfikirkan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo akan diberikan kepada saksi Richard dan kemungkinan bersedia untuk menerima perintah tersebut. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, ahli digital forensik Heri Prianto dan barang bukti, berdasarkan perintah dari terdakwa Ricky tersebut selanjutnya sekira pukul 15.56.29 waktu CCTV masuk ke rumah saguling, dan pada saat yang bersamaan juga datang saksi Diryanto yang kemudian saksi Diryanto ini bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf dan menyampaikan kepada saksi Kuat Ma'ruf dengan terkait kondisi rumah dinas Duren 3 yang mengatakan, "Om omah wis resik, ora dikunci." Selanjutnya sekira pukul 15.56.53 waktu CCTV, saksi Richard kemudian masuk ke dalam lift untuk naik ke lantai 3 menemui saksi Ferdi Sambo yang sedang duduk di sofa panjang ruang keluarga lantai 3. Kemudian saksi Richard yang dari awal tidak memahami peristiwa apa yang terjadi di Magelang kemudian menerima penjelasan dari saksi Ferdi Sambo untuk seolah-olah mengkonfirmasi terkait kejadian tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, sebagaimana cerita yang sudah dibuat bersama-sama dengan saksi Putri Candrawati yang belum pasti kebenarannya, dengan mengatakan bahwa waktu di Magelang Ibu Putri Candrawati dilecehkan oleh Yosua. Pada saat saksi Ferdi Sambo menjelaskan kejadian di Magelang kepada saksi Richard, saksi Putri yang mendengar perkataan saksi Ferdi langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara saksi Richard dan saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada saksi Richard, "Berani kamu tembak Yosua?" Atas pertanyaan saksi Ferdi Sambo tersebut, lalu saksi Richard menyatakan kesediaannya, "Siap komandan." Mendengar kesediaan dan kesiapan saksi Richard untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu saksi Ferdi Sambo langsung menyerahkan satu kotak peluru 9 mm kepada saksi Richard, disaksikan oleh saksi Putri, di mana satu kotak peluru 9 mm tersebut telah dipersiapkan untuk digunakan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa setelah saksi Ferdi Sambo meminta kepada saksi Richard untuk menambahkan amunisi pada magazin senjata api merek Glock 17 milik saksi Richard. Saat itu amunisi dalam magazin saksi Richard yang semula berisi 7 butir peluru 9 mm ditambah 8 butir peluru 9 mm. Selanjutnya saksi Richard memasukkan peluru satu persatu ke dalam magazin pada senjata api Glock 17 miliknya untuk mengikuti permintaan saksi Ferdi Sambo tersebut.
bahwa pada saat saksi Richard mengisi 8 butir peluru 9 mm ke dalam magazin senjata api Glock 17 yang diberikan oleh saksi Ferdisambo, saksi Richard telah mengetahui tujuan pengisian peluru 9 mm tersebut digunakan untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa kemudian saksi Ferdisambo yang sebelumnya sudah menyusun rencana untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan telah menimbang dengan tenang dan matang perbuatan dan akibat-akibat dari tindakan yang hendak dilakukan oleh bersama-sama saksi Richard untuk menembak korban Nofriansah yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebagaimana permintaan saksi Ferdisambo. Lalu sebagai bagian dari rencana merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Ferdisambo berkata lagi kepada saksi Richard dengan menyampaikan peran dari saksi Richard yaitu berperan untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sementara saksi Ferdisambo akan berperan untuk menjaga saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, karena kalau saksi Ferdisambo yang menembak dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya. Bahwa selanjutnya saksi Ferdisambo menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menjelaskan alasan saksi Richard untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan skenarionya adalah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dianggap telah melecehkan saksi Putri Chandrawati yang kemudian berteriak minta tolong, lalu saksi Richard datang, selanjutnya korban Nofriansah menembak saksi Richard dan dibalas tembakan lagi oleh saksi Richard. Bahwa pada saat itu saksi Ferdisambo menjelaskan tentang skenario tersebut. Saksi Putri ikut mendengarkan pembicaraan antara saksi Ferdisambo dengan saksi Richard perihal pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa menurut saksi Richard, saksi Putri pun juga mendengar saksi Ferdisambo menyampaikan skenario kepada saksi Richard dengan mengatakan jika ada orang yang bertanya dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Mendengar perkataan saksi Ferdisambo tersebut, lalu saksi Richard menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti dan bentuk persetujuan atas rencana jahat saksi Ferdisambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan saat itu saksi Richard ada mendengar saksi Putri dengan suara yang pelan mengingatkan saksi Ferdisambo tentang CCTV di rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan sarung tangan. Bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa kesesuaian keterangan saksi Richard, saksi Ferdisambo, untuk meminimalisir perlawanan korban Nofriansah Yosua Huta Barat ketika rencana jahat tersebut dilaksanakan, harus dipastikan bahwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dalam keadaan sudah tidak bersenjata lagi. Dan untuk mendukung skenario tembak-menembak yang telah ia buat, lalu saksi Ferdisambo menanyakan keberadaan senjata api milik korban Nofriansah Yosua kepada Richard yang sudah diamankan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo terlebih dahulu dengan mengatakan mana senjata Yosua. Dijawab oleh saksi Richard ada disimpan di mobil Lexus LM. Saksi Ferdisambo kemudian meminta saksi Richard untuk mengambil senjata api milik korban Nofriansah. Lalu saksi Richard yang sudah menyetujui rencana dan niat jahat saksi Ferdisambo turun ke lantai 1 dengan menggunakan lift menuju mobil Lexus untuk mengambil senjata api dinas HS nomor seri H23301 yang sengaja sudah diamankan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo di dalam dashboard mobil Lexus LM nomor Pol B1 MAH. Dan kemudian saksi Richard memasukkan senjata api HS milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke dalam tas merek Tumi milik saksi Richard. Bahwa sekira pukul 15.5629 waktu CCTV, saksi Richard masuk ke dalam rumah Saguling melalui garasi. Saksi Richard membawa senjata api dinas jenis HS tersebut menuju ke lantai 3 melewati tangga dapur untuk kemudian menyerahkan senjata api tersebut kepada saksi Ferdisambo. Pada saat saksi Richard menyerahkan senjata api HS milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Ferdisambo, saksi Richard melihat saksi Ferdisambo sudah menggunakan sarung tangan warna hitam sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa tujuan lain selain untuk memastikan apa korban Nofriansah Yosua Huta Barat sudah dalam keadaan tidak bersenjata lagi, pengambilan dan penyerahan senjata api dinas HS milik saksi korban kepada saksi Ferdisambo adalah juga bertujuan untuk kepentingan pembuatan skenario tembak-menembak antara saksi Richard dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang seolah-olah telah melecehkan istri saksi Ferdisambo sehingga korban kemudian mati tertembak. Bahwa pelaporan yang dilakukan oleh saksi Diryanto kepada Kuat dengan mengatakan Om, rumah sudah bersih, tidak dikunci, dan dijawab, makasih Dir, adalah petunjuk Kuat sebagai perbuatan persiapan dan peran aktif saksi Kuat Ma'ruf untuk menjalankan rencana jahat yang telah disusun oleh saksi Ferdisambo, saksi Putri Chandrawati, dan saksi Richard, yaitu dalam skenario tembak-menembak yang disusun saksi Kuat Ma'ruf bertugas untuk menutup pintu yang ada di lantai 1 dan menutup pintu yang ada di balkon atas lantai 2. Bahwa untuk melaksanakan rencana yang sudah disusun merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat,
Kemudian saksi Putri Chandrawati sekira pukul 16.21.31 waktu CCTV turun ke lantai 1 dan kemudian meminta kepada saksi Daden untuk menyampaikan kepada terdakwa Riki Rizal Wibowo agar ikut ke rumah dinas Duren 3 dengan alasan penyampaian kepada saksi Daden untuk seolah-olah melaksanakan kegiatan isolasi mandiri. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri, saksi Kuat dan keterangan terdakwa, setelah selesai menyusun rencana dan menyamakan kehendak dengan saksi Ferdisambo untuk merampas nyawa korban, lalu saksi Putri Chandrawati turun ke lantai 1 rumah saguling dan mengajak terdakwa Riki Rizal ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan rencana akan melakukan isolasi mandiri. Kemudian terdakwa Riki yang sudah memiliki pengetahuan dan kehendak yang sama dengan saksi Ferdisambo yang berencana merampas nyawa korban justru dengan sengaja mengajak saksi Kuat Ma'ruf untuk ikut ke Duren 3 yang juga sudah mempersiapkan pisau di dalam tas lempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nofriansah melakukan perlawanan. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, saksi Putri, saksi Kuat dan keterangan terdakwa sendiri untuk mewujudkan rencana selanjutnya supaya korban mau ikut ke rumah dinas Duren 3, lalu saksi Putri lebih dahulu naik dan duduk di kursi tengah mobil Lexus LM. Disusul saksi Kuat dan saksi Richard duduk di kursi belakang mobil, sedangkan terdakwa Riki atas pengetahuan dan kehendak yang sudah dimilikinya sengaja mengambil peran fisik untuk mengemudikan mobil Lexus LM dengan tujuan agar korban Nofriansah mau diajak dan ikut ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Atas ajakan dan peran fisik terdakwa yang sengaja mengemudikan mobil menyebabkan korban ikut naik ke mobil dan duduk di depan di samping kursi terdakwa Riki Rizal Wibowo. Selanjutnya mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.06 tanpa ada usaha dari terdakwa Riki Rizal Wibowo untuk memberitahu dan menghentikan kehendak dan rencana dari saksi Ferdisambo tersebut. Malah terdakwa Riki Rizal Wibowo berkehendak memuluskan dan mewujudkan rencana tersebut dengan mengambil peran fisik mengemudikan mobil agar korban sampai di lokasi yang direncanakan, yaitu di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan pada saat mengemudikan mobil Lexus LM tersebut, terdakwa juga sengaja karena kehendaknya ingin memuluskan dan mewujudkan rencana yang sudah disusun saksi Ferdisambo, sengaja tidak memberitahu dan mengembalikan senjata api HS milik korban Nofriansah yang sudah dilucuti dan disimpannya di dashboard. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, saksi Putri, saksi Kuat, dan keterangan terdakwa sendiri, dengan adanya pengetahuan saksi Putri, saksi Richard, saksi Kuat, dan terdakwa Riki tentang niat dan rencana saksi Ferdisambo yang ingin merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, maka posisi masing-masing saksi dan terdakwa di dalam mobil Lexus LM yaitu duduk bangku tengah saksi Putri, duduk di bangku belakang saksi Kuat dan saksi Richard, dan duduk sebagai pengemudi terdakwa Riki adalah bentuk peran fisik persiapan pelaksanaan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk membawa korban dirampas nyawanya di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, saksi Putri, saksi Kuat, saksi Diryanto, saksi Ferdisambo, keterangan terdakwa sendiri, dan keterangan ahli digital forensik Heri Prianto, serta barang bukti, bahwa sekira pukul 17.06 waktu CCTV, rombongan tiba di rumah dinas Duren 3, lalu korban terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu saksi Putri turun dari mobil diikuti oleh saksi Kuat masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat, langsung menuju ke kamar utama di lantai 1, diantar oleh saksi Kuat. Setelah itu, saksi Kuat langsung menjalankan perannya yang sudah dibuat, yaitu menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh, langsung menutup pintu balkon padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Menjalankan perannya yang sudah dibuat, yaitu menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh, langsung menutup pintu balkon padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari saksi Kuat, melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari saksi Diryanto sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren 3 yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas Duren 3. Selanjutnya pada saat saksi Kuat berada di lantai 2, saksi Richard juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan, namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut, saksi Richard justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Untuk terdakwa Riki, pada saat tiba di rumah dinas Duren 3 tidak ikut masuk tetapi berdiri di garasi rumah
untuk terus bertugas mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan korban tidak kemana-mana, dan tugas ini sudah terdakwa Riki jalankan sejak dari perjalanan Magelang menuju Jakarta. Bahwa untuk menjalankan skenario saksi Putri seolah-olah akan dilecehkan atau diperkosa oleh korban sehingga terjadi tembak-menembak antara korban dengan saksi Richard yang sebelumnya saat datang menggunakan baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam panjang, lalu sesudah berada di dalam rumah sengaja dikondisikan berpenampilan seksi dengan mengganti pakaian yang lebih seksi, yaitu dengan baju model blus kemeja warna dengan pakaian hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam, sehingga seolah-olah menjadi penyebab mengapa korban kemudian berniat melecehkan atau memperkosa saksi Putri Chandrawati. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi, dan dan keterangan ahli digital Heri Prianto, serta barang bukti sekira pukul 17.08 waktu CCTV, saksi Ferdi Sambo yang akan merampas nyawa korban kemudian berangkat dengan saksi Azan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi selaku sopir menuju rumah dinas Duren 3 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX dengan dikawal oleh saksi Damianus dan saksi Farhan Sabila. Dengan skenario seolah-olah akan bermain bulu tangkis di Depok yang jalurnya melalui rumah dinas Duren 346. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi, dan keterangan ahli Heri Prianto, serta barang bukti sesampainya di sekitar rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.09 waktu CCTV, kemudian saksi Ferdi Sambo memainkan siasatnya seolah-olah sedang mendapat telepon dari saksi Putri Chandrawati dan kemudian meminta kepada driver saksi Prayogi untuk berhenti karena saksi Ferdi Sambo seolah-olah akan melihat apa yang akan terjadi terhadap saksi Putri di rumah dinas Duren 3. Lalu saksi Romer turun terlebih dahulu dan mobil dimundurkan. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo menyuruh saksi Prayogi untuk menghentikan mobil tepat di samping rumah dinas Duren 3. Dan saat itu saksi Ferdi Sambo langsung bergegas turun dari mobil. Saat saksi Ferdi Sambo turun dari mobil, senjata api yang dibawanya terjatuh di dekat saksi Ferdi Sambo. Melihat kejadian itu, saksi Azan Romer yang berada di samping saksi Ferdi Sambo hendak memungut senjata api HS milik korban Nofriansah tersebut, akan tetapi dicegah oleh saksi Ferdi Sambo dengan mengatakan, biar saya saja yang mengambil. Lalu senjata api HS tersebut langsung diambil oleh saksi Ferdi Sambo yang saat itu saksi Azan Romer melihat saksi Ferdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan hitam dan senjata api HS tersebut dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan saksi Ferdi Sambo, di mana keterangan saksi Azan Romer perihal saksi Ferdi Sambo telah menggunakan sarung tangan hitam bersesuaian dengan keterangan saksi Richard bahwa saksi Ferdi Sambo sewaktu di rumah saguling sudah menyiapkan dan sempat menggunakan sarung tangan warna hitam sewaktu menerima penyerahan senjata HS milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi, dan keterangan ahli digital forensik Heri Prianto serta barang bukti, sekira pukul 17.11 waktu Indonesia Barat, saksi Ferdi Sambo berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan saksi Dirianto selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga di rumah dinas Duren 346. Bahwa terdakwa Riki Rizal Wibowo yang sudah mengetahui maksud kedatangan saksi Ferdi Sambo adalah hendak merampas nyawa korban Nofriansah dengan cara menembak, kemudian tetap turut serta mendukung kehendak jahat tersebut dengan tetap mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang masih berdiri di sekitar taman halaman rumah. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Maruf, dan saksi Richard, terdakwa dan ahli digital Heri Prianto serta barang bukti. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Kuat Maruf di lantai 1. Saat itu saksi Kuat Maruf melihat saksi Ferdi Sambo dalam keadaan raut muka marah dan emosi. Lalu dengan nada tinggi saksi Ferdi Sambo mengatakan, "Wat, mana Riki dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan saksi Richard yang mendengar suara saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard, "Lumio, kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Lumio mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Sekira pukul 17.12, saksi Kuat untuk melaksanakan perintah saksi Ferdi Sambo keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa Riki yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa Riki menghampiri korban Nofriansah yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban bahwa dirinya dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo. Kemudian korban dan terdakwa Riki berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan dengan posisi saksi Kuat berjalan di depan diikuti oleh Nofriansah Yosua Huta Barat dan posisi terakhir adalah terdakwa Riki.
bahwa meskipun saksi Kuat sebagai seorang asisten rumah tangga tidak ikut serta dipanggil, namun karena sudah tahu apa yang menjadi tugasnya, yaitu bersama-sama dengan terdakwa akan membackup saksi Ferdisambo dan saksi Richard untuk membackup dalam merampas nyawa korban Nofriansah, maka saksi Kuat pun kemudian juga ikut masuk ke dalam, bahkan berjalan dalam posisi yang paling depan. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo, saksi Kuat, saksi Richard, keterangan terdakwa dan ahli balistik, sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdisambo bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah. Pada saat itu saksi Ferdisambo langsung mendorong korban Nofriansah ke depan sehingga posisi korban tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdisambo dan saksi Richard yang berada di samping kanan saksi Ferdisambo. Sedangkan posisi saksi Kuat berada di belakang saksi Ferdisambo dan terdakwa Ricky berada di belakang saksi Richard. Sedangkan saksi Putri berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdiri. Kemudian saksi Ferdisambo langsung mengatakan kepada korban dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya saksi Ferdisambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Dan atas saran dan teriakan tersebut selanjutnya saksi Richard langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali sehingga korban Nofriansah terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, kemudian saksi Ferdisambo menghampiri korban Nofriansah yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup, masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu, untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, saksi Ferdisambo yang sudah memakai sarung tangan menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 2 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban sehingga korban meninggal dunia. Tembakan saksi Ferdisambo tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo, saksi Kuat Maruf, saksi Richard, dan keterangan terdakwa, selanjutnya saksi Ferdisambo dengan maksud untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya sebagai bagian dari upaya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Kemudian saksi Ferdisambo menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali, lalu berbalik arah dan menghampiri korban Nofriansah, lalu menempelkan senjata api HS nomor seri H23301 milik korban ke tangan kiri korban Nofriansah. Untuk kemudian saksi Ferdisambo berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban untuk menembak ke arah tembok di atas TV. Selanjutnya senjata api HS nomor seri H23301 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban dengan tujuan seolah terjadi tembak-menembak antara saksi Richard dengan korban Nofriansah. Bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli balistik Puslap 4 Bareskrim Arif Sumirat ST sebagai berikut. Mohon izin tidak dibacakan. Yang kesimpulan aja. Ya. Bahwa dari rangkaian fakta hukum kejadian penembakan terhadap korban Nofriansah tersebut di atas dihubungkan dengan hasil uji balistik baik terhadap senjata api, proyektil, serpihan peluru dan arah perkenaan tembakan serta pengujian gunshot residue bersesuaian satu sama lain sehingga mendukung pembuktian dalam perkara akuo bahwa benar pelaku material penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Barat adalah saksi Richard dan terdakwa Ferdisambo dengan kesimpulan sebagai berikut. A. Bahwa seingat saksi Richard mengisi peluru di senjata Glock seri MPY 851 miliknya adalah sebanyak 7 buah butir peluru, maka menunjukkan penambahan peluru yang diberikan oleh saksi Ferdisambo untuk diisikan ke dalam magazin adalah sebanyak 8 butir peluru sehingga total peluru yang terisi adalah 15 butir peluru. B. Bahwa jika butir peluru yang tersisa di magazin adalah sebanyak 12 butir, maka sesuai jumlah total butir peluru yang di magazin sebanyak 15 butir peluru menunjukkan jumlah butir peluru yang ditambahkan oleh saksi Richard ke tubuh yang ditembakkan oleh saksi Richard ke tubuh korban adalah sebanyak 3 buah butir peluru. C.
bahwa jika di TKP ditemukan 8 selongsong peluru yang identik dengan Glock seri MPY 851, maka dijumlahkan dengan jumlah butir peluru yang tersisa di magazin sebanyak 12 butir peluru, totalnya adalah sebanyak 20 butir peluru, sehingga terdapat kelebihan sebanyak 5 selongsong peluru yang bukan ditembakkan oleh saksi Richard, sehingga menjadi petunjuk kuat ditembakkan oleh saksi Ferdi Sambo. D. Bahwa dihubungkan dengan arah perkenaan tembakan dan skenario yang dibuat, yaitu senjata Glock seri MPY 851 milik saksi Richard ditembakkan dari atas tangga menuju ke bawah oleh saksi Ferdi Sambo adalah sinkron dengan keterangan uji balistik yang menyimpulkan terdapat 5 perkenaan tembakan, dan sinkron juga dengan jumlah kelebihan selongsong peluru sebanyak 5 buah selongsong peluru sebagai berikut. Perkiraan terdapat tembakan dari atas ke bawah sebanyak 2, namun yang saksi ketahui 1 perkenaan lubang tembak di list plafon dan 1 perkenaan tembakan pada cermin di atas lemari TV. 3 perkenaan tembakan pada lantai berlapiskan parkit di depan kamar gudang depan kamar mandi lantai 1. Bahwa di antara 3 perkenaan tembakan pada lantai berlapiskan parkit depan kamar gudang depan kamar mandi lantai 1 tersebut, jika dilihat dari arah tembakan memberikan petunjuk kuat bahwa 2 tembakan diantaranya masuk mengenai organ tubuh korban Nofriansah, sebagaimana surat keterangan ahli nomor 060 sekian-sekian dan ditandatangani oleh Dr. Ade Firmansyah sebagai berikut. 1. Kepala bagian belakang sisi kiri. 2. Pada puncak bahu kanan. Dengan demikian, 3 tembakan yang dilakukan oleh saksi Richard dilihat dari tembakan dari depan, yaitu antara lain masuk mengenai organ tubuh saksi korban sebagai berikut. 1. Dada sisi kanan. 2. Bibir bawah. 3. Lengan di bawah tangan kiri sisi belakang. F. Selanjutnya dihubungkan dengan arah perkenaan tembakan dan skenario yang dibuat, yaitu senjata api HS seri nomor H23301 milik korban ditembakkan dari bawah menuju ke atas tangga oleh saksi Ferdi Sambo adalah sinkron dengan keterangan uji balistik yang menyimpulkan terdapat 3 perkenaan tembakan dan sinkron juga dengan jumlah kelebihan selongsong peluru yang ditemukan dan disita sebanyak 2 buah selongsong peluru sebagai berikut. Jumlah selongsong peluru yang identik dengan senjata HS seri H23301 adalah sebanyak 2 buah selongsong peluru. Jumlah perkenaan tembakan ke arah dinding atas adalah 3 perkenaan tembakan. Maka sesuai keterangan ahli di persidangan terdapat 1 butir selongsong peluru yang hilang dan sudah ditemukan namun tidak dilakukan penyitaan. Setelah nyawa korban Nofriansah Yosua Barat berhasil dirampas sehingga korban meninggal dunia sekira pukul 17.16 waktu Indonesia Barat, saksi Ferdi Sambo keluar rumah melalui pintu dapur menuju garasi dan pada saat itu saksi Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Azan Romer yang berlari ke dalam rumah sambil memegang senjata api karena terkejut mendengar suara tembakan. Lalu secara spontan menodongkan senjata apinya ke arah saksi Ferdi Sambo dan saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Azan Romer, "Ibu di dalam." Setelah itu saksi Azan Romer masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi Richard yang sedang memegang senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851. Sesuai fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Richard dan saksi Azan Romer, setelah penembakan saksi Ferdi Sambo ada masuk kembali ke dalam rumah bertemu dengan saksi Richard dan saksi Azan Romer. Lalu saksi Ferdi Sambo melayangkan sikunya ke arah saksi Azan Romer dan berkata, "Kalian tidak bisa menjaga ibu." Setelah itu saksi Ferdi Sambo masuk ke dalam kamar untuk menjemput saksi Putri yang berada di kamar dan membawa saksi Putri keluar rumah dengan cara merangkul kepala saksi Putri menempel di dada saksi Ferdi Sambo. Sesampainya di luar rumah, saksi Ferdi Sambo meminta kepada terdakwa Riki untuk mengantarkan saksi Putri ke rumah Jalan Saguling. Selanjutnya pada saat saksi Ferdi Sambo kembali ke dalam rumah, saksi Kuat Ma'ruf yang berada di garasi dan saksi Richard tetap berada di dalam rumah seolah-olah tidak terjadi peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa beberapa saat setelah kejadian perampasan nyawa korban Nofriansah, saksi Ferdi Sambo menelpon Hendra Kurniawan dan Beni Ali serta saksi Ari Cahya untuk datang ke rumah dinas Duren 346, sedangkan saksi Audi Pratowo yang mendengar ada suara tembakan dari rumah dinas Duren 346 menghubungi saksi Ridwan Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan untuk datang ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, Hendra Kurniawan dan Beni Ali, saksi Ridwan Soplanit dan saksi Ari Cahya datang ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Saat itu melihat di dalam rumah sudah tergeletak korban Nofriansah yang bergelimang darah dan melihat selongsong peluru dan proyektil serta serpihan peluru yang berserakan di sekitar lokasi kejadian. Dan saat itu juga melihat saksi Richard yang sedang memegang senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851. Bahwa adanya fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Beni Ali, saksi Susanto Haris, Kanit Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Rifaizal Samuel dan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada pokoknya menerangkan bahwa tidak lama setelah kejadian penembakan sekira pukul 17.50 di tempat kejadian perkara, baik saksi Beni Ali, saksi Susanto Haris, saksi Rifaizal Samuel dan saksi Sulap Abo sekira masing-masing ada melakukan interview terhadap saksi Kuat Ma'ruf serta saksi Richard
dan terdakwa Riki terkait dengan kronologis kejadian yang pada pokoknya mereka semua menerangkan cerita yang sama, yaitu cerita tentang skenario tembak-menembak antara korban dengan saksi Richard. Bahwa setelah saksi Richard menyerahkan senjata, kemudian ditanya Richard ada di mana, kemudian saksi Richard menjawab bahwa saksi sedang berada di atas bersama Bapak Kuat mendengar teriakan ibu minta tolong. Selanjutnya saksi pada saat hendak turun tangga menuju kamar ibu melihat korban dan berkata, ada bang. Lalu justru, apa bang? Lalu dibalas dengan tembakan oleh korban Nofriansah sehingga terjadilah tembak-menembak yang menewaskan korban Nofriansah Huta Barat. Selanjutnya, giliran berikutnya interview terhadap Kuat dengan bertanya, Kuat ada di mana? Lalu saksi Kuat menerangkan bahwa saksi sedang berada di lantai 2 untuk menutup pintu karena hari sudah sore, dan kemudian ditanya kembali saat terjadi ledakan kamu di mana? Dan dijawab oleh Kuat, saya tiarap karena takut. Selanjutnya, terhadap terdakwa Riki yang tidak langsung bersamaan datang terakhir setelah mengantarkan saksi Putri Chandrawati ke Saguling. Kemudian anggota dari Polres Jakarta Selatan memanggil terdakwa untuk masuk, lalu saksi Beni Ali bertanya, Riki kamu ada di mana? Dan dijawab oleh terdakwa saat itu, saya ada di carport. Ada suara tembakan dan kemudian saksi Riki masuk dan tiarap di bawah kulkas. Lalu saksi Beni Ali saat itu juga bertanya, Ibu Putri ada di mana? Dan dijawab sudah dibawa ke Saguling. Sehingga kemudian saksi Beni Ali mengajak saksi Susanto Haris untuk bertanya kepada saksi Putri memastikan kejadian sebenarnya seperti apa. Bahwa dengan adanya pengetahuan saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa Riki menjelaskan cerita skenario tembak-menembak di Duren 3 baik kepada saksi Beni Ali, saksi Rifaizal Samuel dan saksi Sulap Abo dari Polres Metro Jakarta Selatan, tidak berapa lama setelah kejadian menjadi petunjuk kuat bahwa saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa Riki sudah mengetahui dan menerima pembagian peran cerita skenario tembak-menembak dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati pada saat di Saguling. Hal tersebut menjadi petunjuk bukti bahwa kematian korban adalah sudah dikehendaki bersama-sama oleh saksi Ferdi Sambo, saksi Putri, saksi Kuat, dan terdakwa Riki Rizal Wibowo. Bahwa adapun tujuan saksi Ferdi Sambo membuat cerita skenario tembak-menembak antara korban Nofriansah dengan saksi Richard di Duren 3 pada saat korban hendak memperkosa saksi Putri adalah bertujuan untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya dan dapat melepaskan saksi Richard dari jeratan hukum dengan dalih pembelaan diri dan melindungi harkat martabat saksi Ferdi Sambo dan istrinya. Tidak berapa lama kemudian, sekira pukul 19.40 terhadap jenazah korban dilakukan evakuasi di mana saksi Ahmad Syarul Ramadan mengawalinya dengan mengecek nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri korban Nofriansah ternyata sudah meninggal dunia. Setelah itu jenazah korban dimasukkan ke dalam kantong jenazah lalu diangkat menggunakan tandu menuju ke dalam satu unit mobil ambulans. Melalui pintu samping menuju garasi mobil dan ambulans langsung berangkat menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang beralamat di Jakarta Timur. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, saksi Ferdi Sambo dengan maksud untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya sebagai bagian dari upaya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum, meminta saksi Putri selaku istri saksi Ferdi Sambo agar membuat laporan polisi LP-B-1630 dan seterusnya tanggal 9 Juli atas nama pelapor Putri dan terlapor atas nama Nofriansah Yosua Huta Barat. Saat itu saksi Putri langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor atau korban dengan keterangan peristiwa pelecehan di Duren 346 yang dilakukan oleh terlapor Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Putri, padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar. Bahwa kemudian tanggal 10 Juli 2022 saat saksi Ferdi Sambo berada di ruang kerja di rumah Jalan Saguling dengan menggunakan handy talkie memanggil terdakwa Riki, saksi Richard dan saksi Kuat untuk naik ke lantai 2. Kemudian secara bersamaan terdakwa Riki, saksi Richard dan saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 2 untuk menemui saksi Ferdi Sambo yang saat itu sedang bersama saksi Putri. Kemudian terdakwa Riki, saksi Richard dan saksi Kuat duduk di hadapan saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri. Kemudian saksi Ferdi Sambo memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang asing kepada terdakwa Riki dan saksi Kuat dengan nilainya masing-masing setara dengan 500 juta rupiah. Sedangkan saksi Richard dengan nilai setara 1 miliar rupiah. Dan amplop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh saksi Ferdi Sambo dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus apabila kondisi sudah aman. Kemudian saksi Ferdi Sambo memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti handphone lama yang telah dirusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa korban Nofriansah tidak terdeteksi. Kemudian saat itu saksi Putri selaku istri saksi Ferdi Sambo mengucapkan terima kasih kepada terdakwa Riki, saksi Richard dan saksi Kuat. Terdakwa Riki, saksi Richard dan saksi Kuat Ma'ruf menerima pemberian handphone merek iPhone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh saksi Ferdi Sambo bersama saksi Putri tersebut yang merupakan tanda terima kasih atau hadiah karena terdakwa Riki, saksi Richard dan saksi Kuat turut terlibat merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat.
bahwa dengan maksud untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya sebagai bagian dari upaya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum, beberapa hari setelah terjadinya peristiwa pembunuhan korban Nofriansah Yosua Barat, saksi Putri memerintahkan terdakwa Ricky, saksi Richard, dan saksi Kuat di lantai 2 rumah saguling, dan saksi Putri meminta kepada terdakwa Ricky, saksi Richard dengan perkataan, "Dek, nanti kalian berdua pergi ke posko, ambil lagi barang-barang almarhum, bawa ke saguling, dan naikkan ke lantai 2 di ruang kerja." Setelah barang-barang dibawa ke lantai 2, lalu saksi Putri meminta kami menggunakan sarung tangan untuk membersihkan barang-barang almarhum, yaitu baju, pakaian, dan tas memakai disinfektan atau hand sanitizer. Adapun tujuannya pada saat itu menurut saksi Putri adalah untuk menghilangkan sidik jari saksi Ferdisambo yang saat itu pernah memegang barang-barang tersebut. Bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa Ricky Rizal Wibowo jelas telah menunjukkan adanya unsur dengan sengaja dalam bentuk kehendak, willen, dan pengetahuan atau weten yang dimiliki terdakwa, dan adanya unsur dengan direncanakan lebih dahulu karena terdakwa memiliki rentang waktu yang panjang untuk berpikir atas semua tindakan dan perannya, dan memiliki rentang waktu yang panjang untuk memastikan akibat dari perbuatan tersebut, yaitu dimulai pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 di Rumah Magelang dengan melucuti senjata api jenis HS nomor seri H23301 milik korban, dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 15.40 di Rumah Saguling. Terdakwa sudah memiliki pengetahuan dan kehendak untuk mendukung rencana pembunuhan yang didengarnya langsung dari saksi Ferdisambo yang memiliki ide atau keinginan untuk membunuh korban Nofriansah Yosua Barat dengan cara ditembak menggunakan senjata api. Lalu terdakwa dengan sengaja telah memuluskan rencana saksi Ferdisambo tersebut dengan tidak menolak untuk memanggil, tetapi sengaja tetap mendatangi secara fisik dan memberitahukan kepada saksi Richard agar datang menjumpai saksi Ferdisambo ke lantai 3 untuk diminta melaksanakan kehendak dan rencana saksi Ferdisambo menembak dan membunuh korban. Peranan terdakwa tersebut terus dilanjutkannya dengan bersikap tidak menolak saat diajak oleh saksi Putri pergi ke rumah Duren 3. Malah terdakwa dengan sengaja mendukung rencana tersebut secara fisik dengan bersedia berperan sebagai supir yang mengendarai mobil dengan mengajak korban Nofriansah duduk di samping terdakwa sehingga korban Nofriansah menjadi ikut pergi ke rumah Duren 346. Kemudian dilanjutkan saat sampai di rumah Duren 3, terdakwa yang mengemudikan mobil sengaja tidak ikut masuk ke dalam rumah, namun terdakwa tetap berada di luar rumah untuk mengawasi korban Nofriansah supaya tidak pergi, dan terdakwa yang membawa mobil sudah mengetahui senjata api korban yang sudah dilututinya saat di Magelang dan diletakkannya di dashboard mobil sudah memiliki pengetahuan kalau senjata api tersebut sudah tidak ada di dalam dashboard lagi, sehingga terdakwa sengaja tidak memberitahu kepada korban saat mengemudikan mobil dari Saguling ke Duren 3 tentang keberadaan senjata api di dalam dashboard mobil tersebut. Demikian juga saat korban Nofriansah berada di taman, terdakwa juga sengaja tidak mau memberitahu kehendak dan rencana dari saksi Ferdisambo tersebut sehingga korban tetap berada di lokasi rumah Duren 3 sambil terdakwa menunggu rencana selanjutnya. Kemudian saat saksi Ferdisambo datang dengan sengaja, terdakwa yang berdiri di garasi tetap dengan sengaja tidak memberitahu korban Nofriansah Yosua Barat kehendak dan rencana jahat tersebut. Malah terdakwa sengaja menunggu dipanggil oleh saksi Ferdisambo. Selanjutnya rencana dan kehendak terdakwa tersebut berlanjut dengan dipanggilnya terdakwa dengan korban oleh saksi Kuat Ma'ruf ke dalam rumah untuk melanjutkan rencana dan kehendak saksi Ferdisambo. Kemudian terdakwa menjalankan kembali perannya dengan lebih mendahulukan korban masuk ke dalam rumah dan baru saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa menyusul di belakangnya masuk ke dalam rumah. Dan setelah di dalam rumah, yaitu di ruangan tengah dekat meja makan, terdakwa melihat saksi Ferdisambo bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah. Pada saat itu, saksi Ferdisambo langsung memegang leher bagian belakang korban, lalu mendorong korban ke depan sehingga posisi korban tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdisambo dan saksi Richard yang berada di samping kanan saksi Ferdisambo. Sedangkan posisi saksi Kuat berada di belakang saksi Ferdisambo dan terdakwa yang sudah memiliki pengetahuan tentang kehendak dan rencana saksi Ferdisambo tersebut sengaja dengan kehendaknya mengambil peran dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban melakukan perlawanan dengan berada di belakang saksi Richard. Dan peran untuk memuluskan rencana tersebut dilanjutkan terdakwa pada saat saksi Richard dan saksi Ferdisambo melakukan tembakan kepada korban Nofriansah Yosua Barat tanpa ada upaya terdakwa untuk mencegahnya dan juga tanpa ada upaya terdakwa untuk membantu korban Nofriansah agar terhindar dari penembakan yang menyebabkan korban Nofriansah meninggal dunia. Selanjutnya peran atas kehendak dan rencana tersebut dilanjutkan terdakwa dengan mengantar saksi Putri ke rumah Saguling dengan menggunakan mobil yang sengaja sudah direncanakan dan diarahkan terdakwa sebelumnya menuju rumah Saguling.
Selanjutnya, atas kehendak dan rencana terdakwa telah mendukung dan memuluskan kehendak dan rencana saksi Ferdisambo tersebut, lalu oleh saksi Ferdisambo diminta datang ke rumah dan terdakwa diberi uang sebesar 500 juta rupiah sambil tunjukkan uang di dalam amplop namun disimpan saksi Ferdisambo lebih dahulu setelah kasus tersebut selesai. Karena terdakwa telah ikut bersama-sama mendukung dan memuluskan niat jahat dan rencana saksi Ferdisambo untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga meninggal dunia. Dengan demikian, rangkaian fakta perbuatan tersebut di atas jelas ada peranan atau perbuatan terdakwa tersebut telah melakukan kesengajaan sebagai maksud, yaitu bersama-sama dengan pelaku lainnya, saksi Ferdisambo, saksi Putri, saksi Richard, dan saksi Kuatmaruf menghendaki matinya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan dari rangkaian fakta perbuatan tersebut di atas jelas adanya unsur dengan direncanakan terlebih dahulu karena terdakwa memiliki rentang waktu yang panjang untuk berpikir atas semua tindakan dan perannya dan memiliki rentang waktu yang panjang untuk memastikan akibat dari perbuatan. Yaitu terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan secara fisik saat melucuti senjata api HS milik korban saat di rumah Magelang. 2. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau mengembalikan senjata api HS milik korban Nofriansah Huta Barat saat di rumah Saguling. 3. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan saat di rumah Saguling diminta saksi Ferdisambo membackup bila korban Nofriansah melawan ketika rencana penembakan di rumah Duren 3 dilaksanakan. 4. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan secara fisik saat diminta mengemudikan mobil ke rumah Duren 3 dengan tujuan supaya korban juga mau ikut ke rumah Duren 3 sebagai lokasi penembakan yang sudah direncanakan dan diketahui terdakwa sebagai kehendak saksi Ferdisambo. 5. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan secara fisik ikut masuk ke dalam rumah Duren 3 saat dipanggil saksi Ferdisambo, padahal sudah mengetahui kehendak dan rencana saksi Ferdisambo. 6. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan secara fisik mengawasi korban Nofriansah mulai saat berangkat dari Magelang, saat mengemudikan mobil dari rumah Saguling ke rumah Duren 3 dan saat korban berada di taman rumah Duren 3, saat korban Nofriansah dipanggil ke dalam rumah, saat korban akan ditembak dan dibunuh. 7. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan memberitahu korban Nofriansah tentang kehendak dan rencana saksi Ferdisambo untuk menembak dan membunuh korban mulai saat setelah dipanggil saksi Ferdisambo di lantai 3 rumah Saguling, saat mengemudikan mobil dari rumah Saguling ke rumah Duren 3 dan saat korban berada di taman rumah Duren 3, saat korban dipanggil ke dalam rumah dan saat korban akan ditembak dan dibunuh. Dengan demikian, unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Mohon izin dilanjutkan. Tiga, unsur merampas nyawa orang lain, bahwa pengertian menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan pelaku yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawanya atau meninggal dunia atau mati. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana material atau yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh para pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang. Rumusan ketentuan pasal 338 KUHP segera dapat dilihat bahwa dengan sengaja itu terletak di depan unsur menghilangkan, unsur nyawa dan unsur orang lain. Ini berarti bahwa semua unsur yang terletak di belakang kata itu juga berarti artinya unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan. Bahwa objek dari terdakwa juga telah ditujukan pada unsur-unsur tersebut atau dengan kata lain penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa 1. Telah wilens atau menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah witens atau mengetahui tindakan itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. 2. Telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu ialah nyawa. 3. Telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu adalah nyawa orang lain. Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya, namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini telah disebutkan pembunuhan. Dengan demikian, pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan, atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain.
Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan, yang memujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan, yang bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut, dan yang membantu perbuatan tersebut. Mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana. Pembunuhan biasa terdapat dalam pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dalam ketentuan pasal 338 KUHP tersebut, maka unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut. 1. Unsur subjektif, perbuatan dengan sengaja. 2. Unsur objektif, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Berdasarkan uraian terkait dengan unsur merampas nyawa orang lain di atas, merupakan sikap hukum yang telah menjadi jurisprudensi di Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam jurisprudensi nomor 1 Pid 2018 yang bersumber dari beberapa putusan, antara lain putusan nomor 908 yang memuat kaidah hukum, yakni unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat seperti senjata tajam dan senjata api di bagian tubuh yang terdapat organ vital seperti bagian dada, perut, dan kepala. Bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka yang harus dibuktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah apakah benar perbuatan terdakwa atau perbuatan turut serta terdakwa telah menyebabkan orang lain kehilangan nyawanya atau meninggal dunia atau mati. Bahwa pengertian merampas nyawa orang lain tersebut di atas terbukti sebagaimana keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk, surat, dan alat bukti ahli yang diajukan di persidangan yang terbuka untuk umum, sehingga menjadi fakta hukum dan pembentukan rangkaian peristiwa merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang bersumber dari fakta-fakta hukum yang akan kami uraikan sebagai berikut. 1. Untuk melaksanakan rencana yang sudah disiapkan sejak dari Magelang dan Saguling sebagai bagian dari kehendak bersama saksi Ferdi Sambo dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Richard, saksi Kuat Maruf, dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, maka pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 16.21.31 waktu CCTV, saksi Putri Chandrawati turun ke lantai 1 dan kemudian meminta kepada saksi Dadian Miftahul Haq untuk menyampaikan kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo agar mengantarkan ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan seolah-olah untuk melaksanakan kegiatan isolasi mandiri. 2. Bahwa pada saat saksi Putri Chandrawati masuk ke dalam mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH, di dalamnya sudah ada berapa orang yang terlebih dahulu masuk, yaitu terdakwa Ricky Rizal Wibowo berposisi sebagai driver, korban Nofriansah Yosua Huta Barat duduk di samping driver, saksi Putri Chandrawati duduk di bangku tengah, sedangkan di belakang ada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf, dan kemudian sebagai suatu kehendak bersama membawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk dirampas nyawanya di rumah dinas Duren 3 nomor 46. 3. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, keterangan saksi Putri Chandrawati, keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Diryanto, saksi Ferdi Sambo, dan keterangan terdakwa sendiri, dan keterangan ahli digital forensik Heri Prianto, serta barang bukti bahwa sekira pukul 17.06 waktu Indonesia Barat, waktu CCTV, rombongan tiba di rumah dinas Duren 3 nomor 46, lalu korban Nofriansah Yosua Huta Barat terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu, saksi Putri Chandrawati turun dari mobil diikuti oleh saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf. Langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi Kuat Ma'ruf.
Setelah itu, saksi Kuat Ma'ruf langsung menjalankan perannya, yaitu sudah dibuat, yaitu menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh, langsung menutup balkon, padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari saksi Kuat Ma'ruf, melainkan adalah tugas tersebut pekerjaan dari saksi Diryanto alias Kodir sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren 3 yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, pada saat saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai 2, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan. Namun, bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya, meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Untuk terdakwa Ricky Rizal Wibowo, pada saat tiba di rumah dinas Duren 3 nomor 46, melaksanakan peran dan tugasnya sebagai rencana saksi Ferdisambo tidak ikut masuk, tetapi berdiri di garasi rumah untuk terus bertugas mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut, guna memastikan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak kemana-mana. Dan tugas ini sudah terdakwa Ricky Rizal Wibowo jalankan sejak dari perjalanan Magelang menuju Jakarta. Bahwa untuk menjalankan skenario saksi Putri Chandrawati seolah-olah akan dilecehkan atau diperkosa oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga terjadi tembak-menembak antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, maka saksi Putri Chandrawati yang sebelumnya saat datang menggunakan baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam panjang, lalu sesudah berada dalam rumah sengaja dikondisikan berpenampilan seksi dengan mengganti pakaian yang lebih seksi, yaitu dengan baju model blus kemeja warnanya dengan pakaian hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam, sehingga seolah-olah menjadi penyebab mengapa korban Nofriansah Yosua Huta Barat kemudian berniat melecehkan atau memperkosa saksi Putri Chandrawati. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, dan keterangan ahli digital forensik Heri Prianto, serta barang bukti sekira pukul 17.08, saksi Ferdisambo yang akan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat kemudian berangkat dengan saksi Azan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi Iktara Wikaton selaku supir menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX dengan dikawal oleh saksi Demianus Laba Koban alias Damson dan saksi Farhan Sabilah selaku pengawal motor saksi Ferdisambo dengan skenario seolah-olah akan bermain bulu tangkis di depo yang jalurnya melalui rumah dinas Duren 3 nomor 46. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, dan keterangan ahli digital forensik yaitu Heri Prianto, serta barang bukti sesampai di sekitar rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.0926 waktu CCTV. Kemudian saksi Ferdisambo memainkan siasatnya seolah-olah sedang mendapatkan telepon dari saksi Putri Chandrawati dan kemudian meminta kepada driver yaitu saksi Prayogi untuk berhenti. Karena saksi Ferdisambo seolah-olah akan melihat apa yang terjadi terhadap saksi Putri Chandrawati di rumah dinas Duren 3. Lalu saksi Romer turun terlebih dahulu dan mobil dimundurkan. Selanjutnya saksi Ferdisambo menyuruh saksi Prayogi Iktara Wikaton untuk menghentikan mobil tepat di samping rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan saat itu saksi Ferdisambo langsung bergegas turun dari mobil. Saat saksi Ferdisambo turun dari mobil, senjata api yang dibawanya terjatuh. Melihat kejadian itu, saksi Azan Romer yang berada di samping saksi Ferdisambo hendak memungut senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Huta Barat tersebut. Akan tetapi dicegah oleh saksi Ferdisambo dengan mengatakan, biar saya saja yang mengambil. Lalu senjata api HS tersebut langsung diambil oleh saksi Ferdisambo yang saat itu saksi Azan Romer melihat saksi Ferdisambo sudah menggunakan sarung tangan hitam dan senjata
api HS nomor seri H233001 tersebut dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan saksi Ferdi Sambo, di mana keterangan saksi Azhar Romer perihal saksi Ferdi Sambo telah menggunakan sarung tangan hitam berkesesuaian dengan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bahwa saksi Ferdi Sambo sewaktu di rumah Saguling sudah menyiapkan dan sempat menggunakan sarung tangan warna hitam sewaktu menerima penyerahan senjata HS milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat. 6. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, dan keterangan ahli digital forensik Heri Prianto, serta barang bukti, sekira pukul 17.11 waktu Indonesia Barat, saksi Ferdi Sambo berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan saksi Diryanto alias Kodir selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga di rumah dinas Duren 3 nomor 46. 7. Bahwa terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang sudah mengetahui maksud kedatangan saksi Ferdi Sambo adalah hendak merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara menembak, kemudian tetap turut serta mendukung kehendak jahat tersebut dengan tetap mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang masih berdiri di sekitar taman halaman rumah. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Maruf, dan saksi Richard Eliezer Pudihang, terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan ahli digital forensik Heri Prianto, serta barang bukti, selanjutnya saksi Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Kuat Maruf di lantai 1. Saat itu saksi Kuat Maruf melihat saksi Ferdi Sambo dalam keadaan raut muka marah dan emosi. Lalu dengan nada tinggi Ferdi Sambo mengatakan, "Wat, mana Ricky dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang mendengar suara saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Bahwa sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat, saksi Kuat Ma'ruf untuk melaksanakan perintah saksi Ferdi Sambo keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang berdiri dekat garasi dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa Ricky Rizal Wibowo menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo. Kemudian korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan dengan posisi saksi Kuat Ma'ruf berjalan di depan diikuti oleh Nofriansah Yosua Huta Barat dan posisi terakhir adalah terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Bahwa meskipun saksi Kuat Ma'ruf sebagai seorang asisten rumah tangga tidak ikut serta dipanggil, namun karena sudah tahu apa yang menjadi tugasnya, yaitu bersama-sama dengan terdakwa Ricky Rizal Wibowo akan membackup saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudihang untuk membackup dalam merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, maka saksi Kuat Ma'ruf pun kemudian juga ikut masuk ke dalam, bahkan berjalan dalam posisi yang paling depan. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Richard Eliezer Pudihang, dan keterangan terdakwa Ricky Rizal sendiri dan ahli balistik Puslapor Baris Krim Polri yaitu Arif Sumirat, sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada saat itu saksi Ferdi Sambo langsung mendorong korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke depan, sehingga posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berada di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Sedangkan posisi saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo berada di belakang saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Sedangkan saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdiri. Kemudian saksi Ferdi Sambo
langsung mengatakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jonggok kamu." Lalu korban Nofriansah Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya saksi Ferdisambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, woi, kau tembak." Dan atas arahan dan teriakan tersebut, selanjutnya saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 sampai 4 kali hingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, kesesuaian antara keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf, kemudian saksi Ferdisambo menghampiri korban Nofriansah Huta Barat yang terletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup, masih bergerak dan mengerang kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, saksi Ferdisambo yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat ke bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Huta Barat hingga korban meninggal dunia ditandai dengan hilangnya suara, gerangan kesakitan dan gerak tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Tembakan saksi Ferdisambo tersebut masuk ke kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembus melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan juga keterangan terdakwa sendiri, selanjutnya saksi Ferdisambo dengan maksud untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya sebagai bagian dari upaya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Kemudian saksi Ferdisambo menembak ke arah dinding di atas tangga berapa kali, lalu berbalik arah dan menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu menempelkan senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk kemudian saksi Ferdisambo berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menembak ke arah tembok di atas TV. Selanjutnya senjata api HS nomor seri H23001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak antara saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli balistik Pulaspor yaitu Arif Sumirat sebagaimana berikut dianggap dibacakan. Bahwa dari rangkaian fakta hukum kejadian penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat tersebut di atas dihubungkan dengan hasil uji balistik baik terhadap senjata api, proyektil, serpian peluru dan arah perkenaan tembakan serta pengujian gansat residu GSR bersesuaian satu sama lain sehingga mendukung pembuktian dalam perkara aku bahwa benar pelaku materi penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat adalah saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan terdakwa dan saksi Ferdisambo dengan kesimpulan sebagai mana berikut dianggap kami bacakan. Maka sesuai keterangan ahli di persidangan terdapat 1 butir selongsong peluru yang hilang dan sudah ditemukan namun tidak dilakukan penyitaan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Azan Romer, saksi Diryanto, saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa setelah penembakan lalu saksi Putri Chandrawati dengan tenang dan acuh tidak acuh pergi meninggalkan rumah dinas Duren 3 nomor 46 diantar oleh terdakwa Riki Rizal Wibowo menuju ke rumah Saguling 3 nomor 29. Padahal korban Nofriansah Yosua Huta Barat
merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh saksi Ferdisambo untuk melayani, mendampingi, dan mengawal saksi Putri Chandrawati dimanapun berada. Sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini, maka kematian korban Nofriansah Yosua Huta Barat seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari saksi Putri Chandrawati tersebut. Setelah itu, terdakwa Riki Rizal Wibowo kembali lagi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Riki Rizal Wibowo bersama-sama dengan Ferdisambo, Putri Chandrawati dan Richard Eliezer Pudiang Lumiu serta Kuat Maruf mengakibatkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat mengalami kematian sebagaimana visum et repertum nomor R/082/SK H 2022 IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karau dan Dr. Asri M. Pralebda, dokter spesialis forensik dan mediko-legal pada Rumah Sakit Bayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dianggap kami bacakan. Dengan kesimpulan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia 27 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan 7 buah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, kelopak mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri sisi belakang, dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam, serta luka tembak keluar pada selaput kelopak bawah mata kanan, hidung, leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan, dan ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api. Ditemukan juga patahnya tulang rahang bawah sisi kanan, memar dan luka lecet pada pipi kanan, serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan dari anak peluru. Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, menembus tengkorak dan menimbulkan patah tulang-tulang tengkorak dan tulang hidung, disertai robekan jaringan otak dan pendarahan dalam rongga kepala. Luka tembak masuk pada dada sisi kanan, menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga, serta robekan-robekan pada otot sela iga dan organ paru kanan, disertai pendarahan pada rongga dada kanan. Selanjutnya ditemukan adanya 1 buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada sisi kanan. Sebab matinya orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta pendarahan jaringan otak, serta luka tembak masuk pada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan pendarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada secara bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, pada tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang saras jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi, telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebagaimana surat keterangan ahli nomor 060 dan ditandatangani oleh penasihat yaitu Profesor Dr. Agus Purwadianto, Profesor Ahmad Yudianto, Profesor Dedi Afandi, dan Dr. Ade Firmansyah Sugiarto dengan anggota Dr. Yudi, Dr. Rika Susanti, Dr. Sufiana, dan Dr. Ida Bagus Putu Alif. Dengan kesimpulan, sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara 8 atau 9 hingga 16 jam sebelum tindakan pengawetan atau embalming pada organ ginjal. Dengan demikian, unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dilanjutkan.
Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Prof. Dr. Wiono Projoikoro dianggap dibacakan. Bahwa turut serta dalam peran bersama-sama tersebut telah diawali terdakwa sejak dari Magelang dengan melucuti senjata api milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat, yang mana sesuai keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, keterangan saksi Putri Chandrawati, keterangan saksi Kuat Maruf, keterangan saksi Susi, dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Juli sekitar pukul 20.00 malam saat berada di rumah Perum Cempaka Residen Blok C3 Jalan Cempaka, Kelurahan Banyurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selanjutnya di Serubut Rumah Magelang, terdakwa dipanggil dan mendengar cerita dari saksi Putri Chandrawati, dan kemudian terdakwa juga telah mendengar dari saksi Putri Chandrawati keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Maruf. Lalu terdakwa atas pengetahuannya yang didapatnya dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Kuat Maruf tersebut menjadi ikut berpikiran negatif terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga terdakwa dengan sengaja dan dengan kehendaknya tanpa seizin korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah melucuti atau mengambil senjata api jenis HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa sesuai keterangan saksi Putri Chandrawati, keterangan saksi Kuat Maruf, keterangan saksi Suksi, dan keterangan terdakwa. Benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 10 WIB pagi, terdakwa yang mengetahui tugas terdakwa dengan saksi Kuat Maruf sebenarnya adalah untuk menjaga anak-anak saksi Ferdi Sambo dan menjaga rumah di Magelang, namun karena sudah berpikiran negatif terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, dengan sengaja tidak menolak permintaan dari saksi Putri Chandrawati saat diajak berangkat pulang ke Jakarta. Malah terdakwa dengan sengaja mau menerima ajakan saksi Putri Chandrawati untuk ikut berangkat pulang ke Jakarta sambil menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo selaku atasan terdakwa. Bahwa setelah menerima ajakan saksi Putri Chandrawati untuk ikut berangkat pulang ke Jakarta, lalu rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa dengan kehendak dan rencananya sengaja mengajak saksi Kuat Maruf yang diketahui terdakwa juga sudah konflik dan berpikiran negatif terhadap diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer dan keterangan terdakwa sendiri, benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 10 WIB saat rombongan hendak berangkat pulang ke Jakarta, terdakwa sengaja tidak mengembalikan senjata api jenis HS seri H233001 yang sudah dilucutinya tersebut kepada korban Yosua. Tetapi terdakwa yang sudah benar-benar ikut berpikiran negatif terhadap diri korban Nofriansah Yosua dengan kehendaknya sengaja tetap melucuti senjata api jenis HS nomor seri H233001 milik korban Yosua dengan meletakkannya di dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH yang kemudian saksi Kuat Maruf sambil menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo selaku atasan terdakwa. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa saat mau berangkat dari Magelang ke Jakarta sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan Putri Chandrawati, keterangan saksi Kuat Maruf, keterangan saksi Susi, dan keterangan terdakwa. Saat berangkat ke Jakarta, diminta oleh saksi Putri Chandrawati untuk mengemudikan mobil Lexus nomor polisi L1973ZX dan terdakwa dengan pengetahuan dan kehendaknya yang sudah berpikiran negatif terhadap diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat sengaja tetap bersama dengan korban Yosua yang disuruh duduk di sebelah kiri terdakwa untuk memudahkan terdakwa memantau dan mengawasi korban Nofriansah Yosua Huta Barat sambil menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo. Bahwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, benar terdakwa dengan pengetahuannya yang sudah berpikiran negatif dan merasa kesal terhadap diri korban Yosua pada saat mengemudikan mobil Lexus nomor polisi L1973ZX dari Magelang menuju Jakarta, sudah berniat dan berkehendak untuk menabrakkan mobil supaya korban Yosua celaka dan mendapat musibah. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan sesuai keterangan saksi Kuat Maruf dan keterangan terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli sekitar pukul 15.40 WIB. Terdakwa bersama rombongan tiba di rumah Saguling 3 nomor 29. Namun terdakwa bersama dengan saksi Kuat Maruf saat itu sengaja tidak langsung pulang kembali ke Magelang karena menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo. Bahwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer dan keterangan terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 15.40 terdakwa bersama rombongan tiba di rumah Saguling. Ternyata terdakwa dengan sengaja masih tetap tidak mengembalikan senjata api milik Yosua yang telah dilucutinya tersebut kepada korban Yosua karena terdakwa sengaja menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo.
bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa saat dipanggil dan mendengar kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, dan keterangan terdakwa sendiri benar karena pengetahuan yang sudah ikut berpikiran negatif terhadap diri korban Nofriansah Yosua tersebut sehingga terdakwa sengaja mendukung tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Ferdi Sambo. Ternyata pengetahuan dan kehendak terdakwa yang sengaja menunggu rencana tersebut, lalu terdakwa dipanggil melalui HT oleh saksi Ferdi Sambo ke lantai 3. Dan sampai di lantai 3 saksi Ferdi Sambo bertanya kepada terdakwa dengan perkataan, "Ada apa di Magelang?" Lalu terdakwa menjawab, "Tidak tahu Pak." Kemudian saksi Ferdi Sambo berkata lagi, "Ibu sudah dilecehkan oleh Yosua." Selanjutnya saksi Ferdi Sambo meminta kepada terdakwa dengan berkata, "Kamu berani enggak tembak dia Yosua?" Dijawab terdakwa, "Tidak berani Pak, karena saya enggak kuat mentalnya Pak." Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa, "Tidak apa-apa, tapi kalau dia Yosua melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan saksi Ferdi Sambo tersebut tidak dibantah oleh terdakwa sebagaimana jawaban sebelumnya. Bahwa sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo dan keterangan terdakwa sendiri, setelah dapat pengetahuan kehendak, willen and weten serta rencana saksi Ferdi Sambo yang ingin merampas nyawa korban Nofriansah Yosua tersebut, lalu terdakwa menyamakan kehendaknya dengan kehendak saksi Ferdi Sambo, yaitu dengan sengaja tidak membantah untuk membackup kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo tersebut. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan memanggil saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menemui saksi Ferdi Sambo sesuai keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan keterangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang sudah mengetahui kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo yang ingin merampas nyawa korban Nofriansah Yosua, dengan sengaja terdakwa tidak berusaha untuk menghentikan niat dan rencana tersebut, malah terdakwa menuruti atau mendukung serta berupaya memuluskan kehendak saksi Ferdi Sambo tersebut supaya tetap terlaksana sesuai rencana. Dengan cara mengambil peran dari bagian rencana itu, terdakwa dengan kehendaknya secara fisik langsung menemui Richard Eliezer di teras rumah. Kemudian setelah bertemu secara fisik dengan saksi Richard Eliezer, ternyata terdakwa tidak berusaha mencegah atau menggagalkan kehendak dan rencana itu supaya tidak terlaksana. Tetapi terdakwa kembali berupaya untuk memuluskan kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo tersebut, yaitu secara sengaja tidak memberitahui niat dan rencana jahat dari saksi Ferdi Sambo kepada Richard Eliezer. Malah terdakwa ikut memuluskan dan mendukung keinginan kehendak saksi Ferdi Sambo tersebut dengan mengambil peran dari rencana tersebut, yaitu berkata kepada saksi Richard Eliezer, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift saja Cat." Lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bertanya, "Untuk apa Bang?" Namun terdakwa yang jelas sudah punya pengetahuan atas kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo merampas nyawa korban Yosua, sengaja tidak mau menceritakan secara jujur tentang keinginan atau kehendak saksi Ferdi Sambo tersebut, dan terdakwa juga sengaja tidak menyarankan saksi Richard Eliezer untuk menolak bila ditanya keinginan atau kehendak saksi Ferdi Sambo. Malah terdakwa karena telah memiliki kehendak yang sama, sengaja memberi kesempatan kepada saksi Richard Eliezer untuk menjumpai saksi Ferdi Sambo supaya menerima rencana jahat tersebut, sehingga rencana saksi Ferdi Sambo tersebut tetap bisa terlaksana dengan menjawab enggak tahu. Bahwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan terdakwa benar atas peran dan kehendak dari terdakwa yang sengaja ikut memuluskan rencana dari saksi Ferdi Sambo, menyebabkan saksi Richard Eliezer naik ke lantai 3 dan menggunakan lift untuk menemui saksi Ferdi Sambo. Bahwa atas peran dan kehendak terdakwa untuk memuluskan rencana tersebut, lalu rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo, dan saksi Putri Chandrawati sesuai dengan alat bukti keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan Ferdi Sambo, dan keterangan saksi Putri Chandrawati. Sampai di lantai 3 saat saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu duduk di sofa tunggal dekat saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo menjelaskan kejadian tanggal 7 dan seterusnya dengan mengatakan bahwa waktu di Magelang Ibu Putri Chandrawati dilecehkan oleh Yosua, dan seterusnya. Selanjutnya keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, keterangan saksi Ferdi Sambo, benar saksi Ferdi Sambo mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada saksi Richard Eliezer, "Berani kamu tembak Yosua?" Atas pertanyaan saksi Ferdi Sambo tersebut, lalu saksi Richard Eliezer menyatakan kesediaannya, "Siap komandan." Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah menyatakan peran saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sementara saksi Ferdi Sambo akan berperan untuk menjaga saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, karena kalau saksi Ferdi Sambo yang menembak dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya. Selanjutnya sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, benar saksi Ferdi Sambo menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, menjelaskan alasan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menembak korban Yosua Huta Barat.
bahwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu benar untuk meminimalisir perlawanan korban Nofriansah Yosua Huta Barat ketika rencana jahat tersebut dilaksanakan, maka harus dipastikan korban Yosua dalam keadaan sudah tidak bersenjata. Lalu saksi Ferdi Sambo menanyakan keberadaan senjata api milik korban Yosua kepada Richard Eliezer yang sudah dilucuti oleh terdakwa terlebih dahulu dengan mengatakan mana senjata Yosua. Dijawab oleh Richard Eliezer ada disimpan di mobil Lexus. Kemudian saksi Ferdi Sambo meminta saksi Richard Eliezer untuk mengambil senjata tersebut. Bahwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan saksi Putri Chandrawati, saksi Kuatmaruf dan terdakwa, benar rencana jahat saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 juga diketahui saksi Putri Chandrawati, namun bukannya membuat saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati yang merupakan suami istri tersebut saling mengingatkan untuk mengurungkan terlaksanaan niat jahat, akan tetapi keduanya justru saling bekerja sama untuk mengikuti dan mendukung kehendak saksi Ferdi Sambo. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Tidak satupun dari ketiganya yang berupaya untuk mencegah rencana jahat saksi Ferdi Sambo dan justru secara bersama-sama mengikuti skenario melakukan isoman. Bahwa sesuai keterangan saksi Putri Chandrawati, saksi Kuatmaruf dan terdakwa, setelah selesai menyusun rencana dan menyamakan kehendak dengan saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua, lalu saksi Putri Chandrawati turun ke lantai 1 rumah Saguling dan mengajak terdakwa Riki Rizal ke rumah dinas. Kemudian terdakwa Riki Rizal yang sudah memiliki pengetahuan atas kehendak dan rencana dari saksi Ferdi Sambo, sengaja dengan kehendaknya dan pengetahuannya tersebut mengajak saksi Kuatmaruf yang sudah membawa pisau di dalam tas selempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nofriansah Yosua melakukan perlawanan. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan. Terdakwa secara fisik dengan berperan mengemudikan mobil supaya korban Nofriansah Yosua mau ikut ke rumah dinas Duren 3 sesuai keterangan Richard Eliezer, saksi Putri Chandrawati, saksi Kuatmaruf dan terdakwa untuk mewujudkan rencana selanjutnya supaya korban Yosua mau ikut ke rumah dinas Duren 3, Putri Chandrawati lebih dulu naik dan duduk di kursi tengah mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH disusul Kuatmaruf dan Richard Eliezer Pudiang Lumiu duduk di kursi belakang. Sedangkan terdakwa Riki Rizal Wibowo atas pengetahuan dan kehendak yang sudah dimilikinya sengaja mengambil peran untuk mengemudikan mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH dengan tujuan agar korban Yosua mau diajak dan ikut ke rumah dinas Duren 3. Atas ajakan dan peran terdakwa yang sengaja mengemudikan mobil menyebabkan korban Yosua ikut naik ke mobil dan duduk depan samping kursi terdakwa. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan mengawasi keberadaan korban Yosua sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, Putri Chandrawati, saksi Kuatmaruf dan keterangan terdakwa sendiri serta diperkuat barang bukti berupa rekaman video benar sesampainya di rumah dinas Duren 3 sekira pukul 17.07 WIB terdakwa menghentikan mobilnya di depan pagar dan membiarkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat terlebih dahulu turun dari mobil membuka pagar. Setelah itu saksi Kuatmaruf juga mengambil peran dengan sengaja langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 lalu langsung menutup pintu balkon padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Bahwa rangkaian peran bersama-sama dengan suatu rencana tersebut kembali dilanjutkan sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, saksi Azan Romer dan keterangan terdakwa. Selanjutnya pada saat saksi Kuatmaruf berada di lantai 2, saksi Richard Eliezer naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan melakukan ritual berdoa sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Huta Barat. Sedangkan terdakwa Riki Rizal Wibowo yang sudah memiliki pengetahuan rencana jahat tersebut sengaja tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren 3 tetapi tetap sengaja berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan korban Yosua tidak kemana-mana. Padahal itulah kesempatan terakhir terdakwa Riki Rizal Wibowo dapat memberitahu korban Nofriansah Yosua, namun terdakwa Riki Rizal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nofriansah Yosua supaya pergi dan lari menjauh agar terhindar dari perampasan nyawa sebagaimana dikehendaki oleh saksi Ferdi Sambo. Bahwa sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan Azan Romer, keterangan Prayogi, keterangan saksi Farhan benar sebagai rangkaian rencana selanjutnya sekitar pukul 17.08 WIB saksi Ferdi Sambo yang memiliki kehendak dan rencana akan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat berangkat dengan saksi Azan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi dan dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam nomor polisi 1434 RFP dengan dikawal oleh saksi Farhan Sabila. Bahwa sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayodi,
saksi Farhan sesampainya di rumah dinas Duren 3 sekira pukul 17.10, kemudian saksi Azan Romer turun lebih dulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu, dan seterusnya. Selanjutnya sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan saksi Azan Romer, dan keterangan terdakwa, sekitar pukul 17.11 saksi Ferdi Sambo berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi, dan terdakwa Riki Rizal Wibowo yang mengetahui kedatangan saksi Ferdi Sambo memiliki pengetahuan tentang kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua dengan cara menembak sengaja tidak memberitahukan korban Yosua. Namun terdakwa Riki Rizal Wibowo justru turut serta mendukung dan memuluskan kehendak jahat tersebut dengan mengambil peran tetap mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua yang masih berdiri di taman halaman rumah. Selanjutnya, sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Maruf, dan saksi Ferdi Sambo, ketika saksi Ferdi Sambo bertemu dengan Kuat Maruf di lantai 1, lalu dengan nada tinggi saksi Ferdi Sambo mengatakan, "Wat, mana Riki dan Yosua, panggil." Di saat yang bersamaan, Richard Eliezer yang sudah memiliki kehendak dan rencana yang sama mendengar suara saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Eliezer lalu mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan sambil menunggu rencana selanjutnya. Bahwa rangkaian peran bersama-sama kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan memanggil korban Nofriansah Yosua masuk ke dalam rumah sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Maruf, dan keterangan terdakwa sendiri. Sekira pukul 17.12 saksi Kuat Maruf mengetahui kehendak saksi Ferdi Sambo dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa Riki Rizal Wibowo yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa Riki Rizal yang sudah memiliki pengetahuan tentang kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo sengaja memuluskan kehendak dan rencana tersebut dengan cara menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahukan kepada korban Nofriansah bahwa dirinya dipanggil saksi Ferdi Sambo. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan sendiri berdiri berjaga-jaga saat terjadi penembakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Maruf, dan keterangan terdakwa. Sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah Yosua. Pada saat itu saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansah Yosua lalu mendorong korban Nofriansah Yosua ke depan sehingga posisi korban Nofriansah Yosua tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer yang berada di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Sedangkan posisi saksi Kuat Maruf berada di belakang saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Riki Rizal Wibowo yang sudah memiliki pengetahuan tentang kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo tersebut sengaja dengan kehendaknya mengambil peran dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban Nofriansah Yosua melakukan perlawanan dengan berada di belakang saksi Richard Eliezer. Sedangkan saksi Putri Chandrawati yang juga sudah memiliki kehendak dan rencana yang sama sengaja mengambil peran berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban Nofriansah. Kemudian saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Nofriansah dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Nofriansah sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya saksi Ferdi Sambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa dan seterusnya. Setelah mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa adanya keraguan sedikit pun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali hingga korban Nofriansah terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah dan seterusnya. Kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang menghampiri korban keterangan saksi Richard Eliezer dan Ferdi Sambo benar menghampiri korban Nofriansah Yosua yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, saksi Ferdi Sambo yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak kepalanya sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi korban Nofriansah Yosua hingga korban meninggal dunia. Tembakan saksi Ferdi Sambo tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban yang melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan, lintasan anak peluru dan seterusnya. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan tidak mencegah penembakan dan tidak membantu korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan Putri Chandrawati, keterangan saksi Kuat, keterangan saksi Richard Eliezer dan keterangan terdakwa bahwa
Terdakwa diminta oleh saksi Ferdisambo untuk mengantar saksi Putri Chandrawati ke rumah saguling. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan menerima uang dari saksi Ferdisambo sesuai keterangan saksi Ferdisambo, keterangan saksi Putri Chandrawati, keterangan saksi Kuatmaruf, keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan keterangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Kuatmaruf, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu diminta oleh saksi Ferdisambo untuk datang ke rumah dan terdakwa diberi uang sebesar 500 juta rupiah sambil ditunjukkan uang di dalam amplop, namun disimpan saksi Ferdisambo lebih dahulu setelah kasus tersebut selesai karena terdakwa telah ikut bersama-sama mendukung dan memuluskan niat jahat dan rencana saksi Ferdisambo untuk menembak korban Nofriansah Yosua hingga meninggal dunia. Bahwa dari rangkaian peran bersama-sama tersebut selalu menunjukkan terdakwa adalah orang yang pertama diminta untuk bertindak oleh saksi Ferdisambo, saksi Putri Chandrawati saksi Putri Chandrawati yaitu dari mulai melucuti senjata, dipanggil ke lantai 3 rumah saguling, diminta mengemudikan mobil dari rumah saguling menuju rumah dinas Duren 3, diminta mengawasi korban Nofriansah Yosua saat di mobil dan di taman rumah dinas, diminta untuk mengantar saksi Putri Chandrawati pasca penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua. Bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, jelas adanya rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang dilakukan secara sadar dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana jahat melakukan penembakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Ferdisambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Kuatmaruf dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang peran bersama-sama secara sadar dan peranan secara fisik tersebut sudah dimulai dari Magelang sampai terjadi peristiwa penembakan di rumah dinas Duren 3. Dimulai pada hari peran bersama-sama tersebut terus dilanjutkan terdakwa bersama saksi Ferdisambo. Bersama saksi Ferdisambo di mana pada hari Jumat tanggal 8 Juli sekira pukul 15.40 dan seterusnya. Peranan bersama-sama tersebut dilanjutkan terdakwa bersama saksi Putri Chandrawati dengan bersikap secara sadar tidak menolak saat diajak saksi Putri Chandrawati pergi Duren 3, terdakwa dengan sengaja dan sadar mendukung rencana dan seterusnya. Peranan bersama-sama tersebut terus dilanjutkannya terdakwa bersama saksi Putri Chandrawati dan seterusnya. Dari uraian tersebut di atas, jelas ada perbuatan bersama-sama sebagai turut serta made player secara sadar dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana jahat melakukan penembakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga meninggal dunia yang dilakukan terdakwa Ricky Rizal Wibowo bersama-sama dengan Ferdisambo, Putri Chandrawati, Kuatmaruf dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah. Dengan demikian, unsur mereka yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, maka semua unsur dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana telah terpenuhi menurut hukum dan penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidiar. Dilanjutkan. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati. Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Ricky Rizal Wibowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan. Dan untuk itu, terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kehidupannya sebagai aparatur penegak hukum. Hal yang meringankan,
Terdakwa berusia muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan seorang ayah. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa mulai huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan pada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Senin tanggal 16 Januari 2023. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua dalam melaksanakan penegakan hukum. Jaksa Penuntut Umum Rudi Irmawan SHMH. Terima kasih. Yang mulia. Ya, terdakwa sudah mendengar ya tuntutan. Saudara mau konsultasi dengan penasihat hukum saudara dulu? Silakan. Ya, bagaimana? Mau mengajukan pembelaan? Baik. Saya kasih waktu 1 minggu ya, hari Selasa yang akan datang ya. Ya, saudara penuntut umum ya, karena hari Senin libur Imlek. Baik, sidang perkara nomor 799 PIT B 2022 atas nama Ricky Rizal Wibowo dinyatakan ditutup.
gimana mas? Mendengar Bapak izin Pak. Bapak Dikit izin Bang Bapak. Riki. Dikit Bang Riki. Bang Riki tanggapannya gimana Bapak? Bang Riki. Harapannya berarti Bang. Ya makasih Bang. Oke, clear. Surat tuntutan nomor register perkara PDF 245 garing JKT SL garing 10 garing 2022. Pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayah dan ridhonya lah kita telah dapat melaksanakan persidangan perkara ini dengan tertib, lancar dan aman sampai tahap pembacaan surat tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum. Pada kesempatan ini izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku tim jaksa penuntut umum untuk mengajukan surat tuntutan pidana dalam perkara pidana ini. Rasa hormat dan penghargaan kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah dengan tekun, cermat, sabar serta arif memimpin jalannya persidangan perkara ini sejak digelarnya persidangan hingga saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ungkapan yang sama kami sampaikan kepada tim penasihat hukum yang telah menjalankan tugas secara profesional dengan penuh semangat dan kesungguhan dalam mendampingi kliennya yang tetap dilakukan dalam kerangka hukum pidana formil sesuai dengan batasan-batasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karenanya, keberadaan tim penasihat hukum menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari terselenggaranya persidangan dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Dengan memperhatikan hasil-hasil persidangan perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tibalah saatnya untuk mengajukan tuntutan pidana atas nama terdakwa dengan identitas sebagai berikut: Ricky Rizal Wibowo. Untuk selanjutnya yang kami bacakan dengan dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP
subsidiar perbuatan terdakwa Ricky Rizal Wibowo tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Romawi 2, fakta-fakta persidangan dengan keterangan saksi-saksi yaitu nomor 1 saksi Samuel Huta Barat, saksi Rosti Simanjuntak, saksi Yuni Artika Huta Barat, saksi Maharesa Rizky, saksi Wera Marita Simanjuntak, saksi Roslin Emika Simanjuntak, saksi Devianta Huta Barat, saksi Rohani Simanjuntak, saksi Novita Sari Nadaik, saksi Indrawanto Pasaribu LMK, saksi Asangga Parolian Sianturi, saksi Azdan Romer, saksi Dadian Mitahul Haq, saksi Prajuki Iktara Wikaton, saksi Farkan Sadilah, saksi Abdul Somad, saksi Marjuki, saksi Alfonsius Dua Lureng, saksi Diryanto alias Kodir, saksi Damianus Labakoban, saksi Susi, saksi Ahmad Sahrul Ramadan, saksi Raditya Adiasa, saksi Anita Amalia Dwi Agustin, saksi Victor Kamang, saksi Bimantara Jaya Diputro, saksi Nevi Aprilia, saksi Isbah Aska Tilawah, saksi Ridwan R. Soplanit, saksi Ri Faisal Samuel, saksi Sulap Abu, saksi Matrin Gabe Sahata, saksi Renhat Regen Mende, saksi Teddy Rohendi, saksi Audi Pratowo, saksi Indra Budi Argana, saksi Panji Zulfikar Sidik, saksi Sopan Utomo, saksi Linggom Parasian Sihaan, saksi Suhanto Haris, saksi Agus Nur Patria Adi Purnama SIK, saksi Irfan Widianto, saksi Beni Ali, saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Arsad Davia Gunawan, saksi Cuk Purtanto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Danu Fajar Subekti, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Elisir Budiang Lumiu, saksi Ferdi Sambo, saksi Sartini, saksi Rojiah alias Jiah, saksi Sugeng Putut Wicaksono, saksi Novianto Rifai, saksi Putri Candrawati. Begitu juga ada keterangan ahli yang mana nanti tidak kita bacakan dan dianggap dibacakan, yaitu saksi Ali Sirajul Umam, saksi Arif Sumirat, saksi Aji Febrianto Arosid, saksi ahli Heri Prianto, ahli Vira Samia, ahli Dr. Ade Firmansyah Sugiarto, ahli Farah Primadani Karau, ahli Profesor Dr. Muhammad Mustafa, ahli Adi Setia, ahli Eko Wahyu Bintoro, ahli Dr. Anda Reni Kusumawardani, MPSI Psikolog, ahli Dr. Effendi Saragih, ahli Dr. Alfi Sahari, ahli Natael L. Yohanes, saksi Dr. Firman Wijaya, ahli Dr. M. Solahuddin. Selanjutnya dilanjutkan. Saudara jaksa langsung unsur saja. Langsung analisa yuridis yang mulia. Ya, langsung aja. Analisa yuridis. Untuk teori-teori kami izin untuk anggap dibacakan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena dakwaan yang diajukan berbentuk subsidiaritas, maka penuntut umum membuktikan dakwaan dengan cara membuktikan dakwaan primair lebih dulu, melanggar pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. 3. Merampas nyawa orang lain. 4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. 1. Unsur barang siapa. Teori. Untuk teori lanjut kami langsung kepada analisa yuridis. Ini ya. Dalam perkara ini, penuntut umum telah menghadapkan di depan persidangan seorang terdakwa bernama Ricky Rizal Wibowo. Di awal persidangan, seorang terdakwa bernama Ricky Rizal Wibowo. Di awal persidangan, majelis hakim telah menanyakan kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo tentang identitas terdakwa.
sebagaimana tertera dalam surat dakwaan penuntut umum dan telah dibenarkan oleh terdakwa. Selama persidangan, terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh penuntut umum, majelis hakim maupun penasihat hukum. Selama persidangan, penuntut umum tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu menunjuk siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang perseorangan, naturlah person dan atau badan hukum, reh person, yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas semua perbuatannya. Dalam kaitan ini adalah pelaku tindak pidana. Unsur barang siapa di sini adalah manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, tidak cacat mental dan jiwa, tidak terganggu ingatannya, serta tidak tergolong ke dalam kelompok orang-orang yang berbuat diklasifikasikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan hak penuntutan sebagaimana dimaksud dalam buku 1 bab ketiga KUHP. Prof. Mulyatno SH mengatakan berdasarkan ajaran pertanggungjawaban, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus memenuhi dua hal. 1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukuman, dan yang melawan hukum. 2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsapan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Yang pertama merupakan faktor akal, intelektual faktor, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang dibolehkan atau tidak. Sedangkan yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah laku dengan keinsapan atas nama yang diperbolehkan atau tidak. Sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsapan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Jadi unsur kesalahan erat hubungannya dengan unsur pertanggungjawaban di atas. Berdasarkan uraian di atas, maka akan diuji apakah terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas. Di mana hal tersebut akan kami lakukan dengan cara menganalisa korelasi antara unsur delik ini dan fakta hukum, baik yang tertuang dalam berkas perkara maupun yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut. 1. Bahwa benar terdakwa Riki Rijal Wibowo sebagaimana fakta hukum selama dalam menjalani proses persidangan dari mulai membacakan surat dakwaan sampai dengan saat ini pembacaan surat tuntutan, terdakwa Riki Rijal Wibowo mengerti dan memahami serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang dikemukakan kepadanya. Dan selama menjalani persidangan, terdakwa Riki Rijal Wibowo sehat jasmani dan rohani serta cakap dalam menjalankan proses persidangan. 2. Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Dr. Andareni Kusumowardani mengatakan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa Riki Rijal Wibowo menunjukkan situasi kepribadian yang normal. Ahli menjabarkan bahwa terdakwa Riki Rijal Wibowo kecerdasannya baik, taraf kecerdasannya di atas rata-rata di kelompok usianya, mampu mengaktualisasikan kemampuan intelektualnya, kapasitas memori baik, kemampuan menyimpan, mengolah, dan mengungkapkan informasi baik, kemampuan merespon cepat terhadap lingkungan, emosi stabil, dan memiliki satu prinsip, tingkat sugestibility-nya rendah dan kepatuhannya adalah rata-rata sampai tinggi. Oleh karena selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, maka tidak ada satu alasan pun yang ditemukan dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cakap sebagai subjek hukum, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Kedua, unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Untuk teori kami anggap dibacakan. Adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dapat membuktikan adanya unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu akan kami uraikan sebagai berikut. 1. Bahwa benar sesuai fakta persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Chandrawati, saksi Susi, dan keterangan terdakwa Riki Rijal Wibowo. Pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2002 sekira sore hari jam 18 WIB di rumah saksi Ferdi Sambo yang beramat di Perum Cempaka, Residen Blok 3 Jalan Cempaka, Kelurahan Bayu Rojo, Kecamatan Mertoyudon, Kabupaten Magelang, terjadi keributan antara saksi Putri Chandrawati, korban Nofriansah Yosua Huta Barat, dan saksi Kuat Ma'ruf. 2.
bahwa benar sesuai fakta persidangan berdasarkan bukti keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Candrawati, saksi Susi, dan keterangan terdakwa Ricky Rijal Wibowo. Keributan tersebut terjadi bermula pada saat saksi Susi sedang bersama dengan saksi Kuat. Berada di dekat garasi, tiba-tiba terdengar suara dari dalam menuju ke pintu utama rumah, kemudian masuk korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Melalui pintu samping garasi mobil menuju dapur, lalu Kuat Ma'ruf berkata, "Ini anak kenapa kok pintu dibanting?" Lalu saksi Susi menjawab, "Enggak tahu ini, enggak tahu itu. Emang Om Yosua dari mana?" Selanjutnya saksi Susi berkata, "Bi." Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf berkata kembali kepada saksi Susi, "Bi, coba lihat Ibu Putri Candrawati." Dan atas arahan saksi Kuat Ma'ruf tersebut kemudian saksi Susi naik ke lantai 2 dan melihat pintu kaca sudah terbuka dan melihat saksi Putri Candrawati dalam keadaan sudah terjatuh di depan kamar mandi sambil duduk dan menyender di keranjang tumpukan baju kotor dengan kondisi lemas dan pucat. 3. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Putri Candrawati di persidangan pada pokoknya menerangkan saksi Putri Candrawati telah menjadi korban kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat pada sore hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 yang berujung pada keributan antara Kuat Ma'ruf dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa alat bukti yang mendukung keterangan saksi Putri Candrawati telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat adalah tidak cukup alat bukti. 5. Bahwa benar di dalam persidangan justru terungkap fakta-fakta hukum yang bertolak belakang dengan keterangan saksi Putri Candrawati yang menerangkan bahwa dirinya telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Sebagaimana keterangan saksi Susi, saksi Richard Eliezer Pudeng Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf, dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo yang tidak melihat dan tidak mengetahui kalau saksi Putri Candrawati telah dilecehkan atau diperkosa oleh korban, serta tidak adanya dukungan alat bukti surat berupa visum. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut justru menunjukkan keterangan saksi Putri Candrawati yang merasa telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat adalah janggal dan tidak didukung alat bukti dengan alasan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Susi, fakta yang ada di Menggalang, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Susi yang ada pada saat kejadian dan melihat langsung saksi Putri jatuh di depan kamar mandi sambil duduk dan menyender di keranjang tumpukan baju kotor lemas pucat, justru menerangkan tidak mengetahui apakah saksi Putri Candrawati ada dilecehkan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat atau tidak. Bahwa keterangan saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Susi tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi Richard Pudeng Lumiu dan keterangan terdakwa Ricky Rijal Wibowo yang juga menerangkan tidak mengetahui apakah saksi Putri ada dilecehkan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat atau tidak. D. Keterangan saksi Vera Simanjuntak yang menerangkan bahwa saksi ada berkomunikasi dengan almarhum Nopriansah Yosua Huta Barat pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 20 WIB, di mana pada awalnya saya mendapat panggilan WhatsApp tak terjawab sebanyak 1 kali, namun setelah almarhum menghubungi kembali yang kemudian saya angkat namun putus, kemungkinan jaringan kurang bagus. Lalu tiba-tiba saya buka handphone, tiba-tiba terdapat 4 kali tidak terjawab dari korban. Lalu sekitar pukul 20.30 WIB almarhum Nopriansah Yosua atau menghubungi atau menelpon saya kembali melalui telepon WhatsApp, di mana pada saat itu saya sedang dinas malam di puskesmas tempat saya bekerja. Lalu korban bertanya, "Adik lagi di mana?" Saya menjawab, "Lagi dinas malam Bang." "Kenapa Bang?" Kemudian korban mengatakan, "Kurang ajar." Dikarenakan situasi pada saat itu banyak teman kerja dan ramai. Kemudian saya mencari tempat yang sepi, lalu saya bertanya, "Kenapa tadi Bang?" Korban menjawab, "Kurang ajar orang ini." Saya bertanya lagi, "Kenapa?" Lalu korban menjawab, "Ibu sakit, aku dituduh bikin ibu sakit." Saya tanya lagi, "Sakit apa?" Lalu dijawab, "Enggak tahu saya." Lalu saya bertanya kembali, "Siapa yang menuduh?" Dijawab korban, adalah orang di sini." Saya bertanya lagi, "Iya siapa?" Lalu korban mengatakan, "Aku diancam." Saya bertanya, "Diancam kayak mana?" Lalu korban menjawab, "Berani kau naik ke atas, kubunuh kau." Saya balik nanya, "Siapa yang mengancam?" Korban menjawab, "Sekuat-sekuat di sini." Dengan nada suara korban ketakutan dan suara bisik-bisik, selanjutnya saya menenangkan korban. "Udah jangan takut, kalau abang nggak salah, memangnya abang ngapain? Ibu apa abang pukul? Ibu apa abang pukul?" Lalu korban menjawab, "Ya enggak lah Dek." Saya tanya lagi, "Ya udah kalau nggak salah jangan takut, bilang kalau abang tuh nggak ngapa-ngapain ibu." Lalu korban hanya menjawab, ya udah nanti abang kabari lagi." Kemudian saya bertanya lagi, "Emang abang lagi di mana?" Korban menjawab, "Abang lagi dinas di Magelang." D. BAP saksi Sugeng Putut tanggal 3 Agustus 2002.8 di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan saksi beberapa kali diperingatkan oleh saksi Ferdi Sambo bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada.
itu hanya ilusi. Berdasarkan keterangan ahli Profesor Dr. Muhammad Mustafa, untuk membuktikan ada tidaknya suatu perbuatan kekerasan seksual atau pemerkosaan harus ada bukti ilmiah, yaitu pemeriksaan forensik seperti jejak DNA. Jika tidak dilakukan maka susah melakukan pembuktian, dan ahli psikologi forensik dapat digunakan namun harus dikuatkan oleh bukti lain dan tidak boleh hanya bertumpu pada itu saja. Bahwa berdasarkan pendapat ahli kriminologi dan Universitas Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Mustafa menerangkan, 1. Orang jarang mau melakukan tindakan yang beresiko tinggi kecuali ia sanggup menerima resiko. 2. Bahwa ada relasi kuasa antara laki-laki yang melakukan kekerasan seksual kepada perempuan harus ada pertimbangan mengenai resiko yang terjadi serta keadaan psikologis kepada seorang calon pelaku. G. Bahwa dipandang dari teori relasi kuasa dihubungkan dengan kedudukan saksi Putri Candrawati sebagai seorang istri penegak hukum berpangkat Jenderal Bintang 2 dan memegang jabatan sebagai Kadipropam, maka menjadi janggal perbuatan kekerasan seksual atau permasalahan tersebut benar terjadi, apalagi dilakukan dalam situasi, kondisi, dan cara-cara sebagai berikut. 1. Ada fakta keadaan rumah yang tidak terlalu besar berada di pemukiman padat penduduk. 2. Ada fakta saat kejadian rumah tidak dalam keadaan sepi, namun ada RT dan para ajudan lainnya. 3. Adanya fakta korban Nopriansah Yosua Huta Barat ada seorang ajudan yang terlatih dan penunjukannya pastilah sudah berdasarkan penilaian ketat. 4. Adanya fakta korban Nopriansah Yosua Huta Barat adalah orang yang sangat dipercaya, yaitu dilihat dari tugas-tugas yang salah satunya mengelola keuangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah saguling dan rumah dinas Duren 3 nomor 46. H. Berdasarkan teori relasi kuasa, perbuatan yang ditujukan pada korban Nopriansah Yosua Huta Barat merupakan suatu perbuatan yang berisiko tinggi, sehingga menjadi janggal jika dilakukan dengan cara sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, seperti membuka dengan paksa pintu kaca sliding yang terkunci sehingga terdengar suara hentakan pintu yang berbunyi keras, dan perbuatan-perbuatan janggal lainnya seperti membanting-banting tubuh saksi Putri Candrawati ke lantai dan ke atas kasur. Adanya peristiwa yang janggal di mana korban kekerasan seksual atau pemerkosaan justru memanggil pelaku pemerkosaan untuk bertemu dengannya di kamar, tempat di awal perbuatan kekerasan seksual tersebut dilakukan, bahkan dalam durasi selama 10 menit. Yang substansi pembicaraannya hanya sebatas untuk menyampaikan pesan dengan perkataan, "Saya mengampuni perbuatanmu yang keji terhadap saya, tapi saya minta kamu untuk resign." Sebagaimana kesesuaian pada keterangan saksi Putri Candrawati dan terdakwa Riki Rijal Wibowo. J. Adanya peristiwa yang janggal di mana korban kekerasan seksual atau pemerkosaan justru dibiarkan pergi melakukan isolasi mandiri di tempat yang sama dengan pelaku kekerasan seksual, yaitu di rumah Duren 3, tanpa memiliki rasa trauma dan ketakutan sebagaimana yang terjadi pada korban pemerkosaan pada umumnya, adalah menunjukkan bahwa peristiwa kekerasan seksual hanyalah sebagai skenario yang dibuat untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya. K. Tuduhan kekerasan seksual tidak didukung dengan alat bukti ilmiah seperti alat bukti visum et repertum sebagai pendapat Profesor Dr. Muhammad Mustafa. Pada pokoknya menerangkan bahwa untuk membuktikan pemerkosaan harus ada bukti ilmiah, yaitu pemeriksaan forensik seperti jejak DNA. Jika tidak dilakukan maka susah melakukan pembuktian, dan ahli selanjutnya mengatakan hasil psikologi forensik dapat digunakan namun harus dikuatkan oleh bukti lain, tidak boleh hanya bertumpu pada satu saja. Bahwa di dalam keterangannya ahli kriminologi Profesor Dr. Mustafa memberikan kesimpulan, 1. Di dalam perkara quo kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai motif atau latar belakang yang mendahului. 2. Adanya kemarahan pelaku terhadap peristiwa yang terjadi di Magelang adalah tidak jelas dikarenakan oleh suatu peristiwa apa. Berdasarkan hasil pemeriksaan poligraf menerangkan bahwa jawaban Putri Candrawati mengatakan ia tidak berselingkuh dengan korban Nopriansah Yosua Huta Barat adalah berbohong dengan hasil pemeriksaan -25. N. Bahwa apabila kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai peristiwa sebenarnya, maka menjadi petunjuk kuat bahwa peristiwa kekerasan seksual atau pemerkosaan merupakan bagian dari skenario yang dibuat oleh saksi Putri Candrawati untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi. 7. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri Candrawati menerangkan bahwa saksi Putri Candrawati merasa khawatir terhadap ancaman korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang punya senjata api atau pistol. Sedangkan di rumah Magelang hanya ada 2 RT saja, yaitu saksi Kuat Maklum dan saksi Susi. Sehingga menyebabkan saksi Putri Candrawati kemudian memutuskan untuk menghubungi terdakwa Riki Rijal Wibowo, namun ternyata tidak diangkat oleh terdakwa, sehingga kemudian saksi Putri Candrawati menghubungi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang sedang pergi ke sekolah Taruna Nusantara Magelang bersama dengan terdakwa Riki Rijal Wibowo dan meminta mereka agar segera kembali ke rumah. 8. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Kuat Ma'ruf, Putri Candrawati, terdakwa Riki Rijal Wibowo dan saksi Susi,
yaitu setibanya di rumah Magelang, terdakwa Riki Rizal Wibowo langsung naik ke atas lantai 2, menemui saksi Putri Candrawati bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf, dan setelah keluar dari kamar saksi Putri Candrawati, lalu terdakwa Riki Rizal Wibowo turun ke bawah lantai 1 dan bertemu dengan Richard Eliezer dan sempat menanyakan keberadaan korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Lantas di dalam kamar ajudan tersebut, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu melihat dan menyaksikan sendiri terdakwa Riki Rizal Wibowo masuk ke kamar ajudan lantai 1 untuk mencari senjata korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwasanya fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard dan terdakwa Riki Rizal Wibowo, benar terdakwa Riki Rizal Wibowo masuk ke dalam kamar ajudan lantai 1. Kemudian dengan sengaja tanpa seizin dan sepengetahuan dari korban Nopriansah Yosua Huta Barat telah melucuti atau mengambil 1 buah senjata api jenis HS nomor seri H23301 milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan 1 buah senjata api jenis Steyr AUK kaliber 223 dan kemudian menaruhnya di kamar Tribrata Putra Sambo di lantai 2. Bahwasanya fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Candrawati dan terdakwa Riki Rizal Wibowo dan saksi Sugeng Putut saling bersesuaian satu sama lain, memberikan petunjuk bahwa alasan terdakwa Riki Rizal Wibowo awalnya mengamankan senjata api jenis dinas milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan senjata jenis dinas Steyr AUK tersebut di samping untuk mencegahkan supaya tidak terjadi keributan yang lebih besar dan berbahaya lagi antara korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf yang sudah mengancam akan membunuh korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan pisau. Juga bentuk respon terdakwa Riki Rizal Wibowo untuk menyikapi kekhawatiran saksi Putri Candrawati atas ancaman korban Yosua Huta Barat yang memiliki senjata api. Hal ini bersesuaian dengan keterangan di persidangan dan BAP tanggal 8 Agustus 2022 poin 12 yang pada pokoknya menerangkan, saya takut karena di rumah hanya ada Susi dan Kuat Ma'ruf, sedangkan korban Nopriansah Yosua Huta Barat mempunyai senjata atau pistol. Saya kemudian menelpon Richard karena di rumah hanya bertiga. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo, pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022, saksi Putri Candrawati ada menghubungi saksi Ferdi Sambo yang sedang berada di Jakarta sambil menangis, berbicara kepada saksi Ferdi Sambo tentang peristiwa yang bukan sebenarnya, bahwa korban Nopriansah Yosua Huta Barat telah masuk kamar pribadi saksi Putri Candrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Candrawati. Mendengar cerita tersebut, saksi Ferdi Sambo emosi dan marah kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat, namun saksi Putri Candrawati berinisiatif meminta kepada saksi Ferdi Sambo untuk tidak menghubungi siapa-siapa dengan perkataan, jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain. Mengingat rumah Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mengingat korban Nopriansah memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain, yang saat ini mendampingi saksi Putri Candrawati di Magelang. Saksi Ferdi Sambo menyetujui permintaan Putri Candrawati tersebut dan saksi Putri Candrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri Candrawati, Kuat Ma'ruf, saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Riki Rizal Wibowo, benar dengan kehendak dan rencana yang dibuat oleh saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati dari komunikasi yang dilakukan secara berturut-turut baik pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2002 maupun esok harinya tanggal 8 Juli 2002 disepakati mereka bahwa terhadap terdakwa Riki Rizal Wibowo maupun saksi Kuat Ma'ruf yang bertugas menjaga anak-anak Ferdi Sambo di Magelang untuk ikut serta ke Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, keterangan saksi Kuat Ma'ruf dan keterangan saksi Susi dan keterangan terdakwa sendiri benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 10 WIB pagi terdakwa yang mengetahui tugas terdakwa dengan Kuat Ma'ruf sebenarnya adalah untuk menjaga anak-anak Ferdi Sambo dan menjaga rumah di Magelang. Namun karena sudah mengetahui dan menghendaki kemungkinan adanya dilakukan sesuatu terhadap diri korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati, lalu terdakwa dengan sengaja tidak menolak permintaan saksi Putri Candrawati saat diajak berangkat ke Jakarta. Malah terdakwa dengan kehendaknya sengaja menerima ajakan Putri Candrawati untuk ikut berangkat ke Jakarta sambil menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo selaku atasan terdakwa untuk memberi pelajaran atau minta pertanggungjawaban kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, keterangan Kuat Ma'ruf dan keterangan terdakwa sendiri benar telah menerima ajakan saksi Putri Candrawati untuk ikut berangkat pulang ke Jakarta. Lalu terdakwa seharusnya menjauhkan saksi Kuat Ma'ruf dengan korban Nopriansah Huta Barat, malah berbuat sebaliknya. Karena dengan kehendak dan rencana sengaja mengajak saksi Kuat yang diketahui terdakwa sudah terjadi konflik dan berpikiran negatif serta marah terhadap diri korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Dan kehendak serta ajakan dari terdakwa tersebut tidaklah ditolak oleh saksi Kuat Ma'ruf.
sehingga kehendak dari terdakwa adalah sama dengan kehendak saksi Kuat Ma'ruf yang mau mendukung dan menunggu tindakan serta rencana selanjutnya dari saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo selaku atasan terdakwa untuk memberi pelajaran atau minta pertanggungjawaban kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari terdakwa Ricky Rijal Wibowo, saksi Kuat Putri Candrawati dan Kuat Ma'ruf, benar sebelum rombongan berangkat ke Jakarta, saksi Putri Candrawati ada meminta kepada terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf untuk menyiapkan kendaraan yang akan digunakan untuk pergi ke Jakarta dan menghubungi patwal yang akan melakukan pengawalan selama perjalanan dari Magelang menuju ke Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari terdakwa Ricky Rijal Wibowo, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati dan Kuat Ma'ruf yang saling bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa ikut sertanya terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan Kuat Ma'ruf ke Jakarta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati yang akan meminta pertanggungjawaban atas permasalahan yang terjadi pada istrinya dan sekaligus untuk membackup saksi Ferdi Sambo apabila ada perlawanan pada saat melakukan konfirmasi terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Video berita acara konfrontir poin 8A halaman 7 tanggal 18 Agustus 2022. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, terdakwa Ricky Rijal Wibowo, saksi Ferdi Sambo, saksi Ajan Romer, saksi Prayogi dan saksi Putri Candrawati yang saling bersesuaian satu sama lain menerangkan bahwa terdakwa Ricky Rijal Wibowo maupun saksi Kuat Ma'ruf memiliki tugas untuk menjaga dan mengurus urusan rumah tangga serta keperluan anak-anak saksi Ferdi Sambo di Magelang. Dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo maupun saksi Kuat Ma'ruf tidak pernah pergi ke Jakarta tanpa disertai dengan anak-anak saksi Ferdi Sambo. Sehingga pengabaian terhadap pelaksanaan tugas pokok terhadap anak-anak saksi Ferdi Sambo di Magelang tersebut memberikan petunjuk kuat bahwa keikutsertaan terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan Kuat Ma'ruf ke Jakarta bukan merupakan inisiatif pribadi terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf, melainkan hasil keputusan, kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati untuk membackup saksi Ferdi Sambo jika korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan pada saat dilakukan konfirmasi. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Ferdi Sambo dan keterangan terdakwa Ricky Rijal Wibowo yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa pengamanan terhadap senjata api jenis HS nomor seri H23301 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke dashboard mobil Lexus dan penyerahan senjata api jenis Steyr oleh terdakwa Ricky Rijal Wibowo kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang kemudian meletakkan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus yang ditumpangi oleh saksi Putri Candrawati adalah respon dalam bentuk kehendak dan rencana terdakwa Ricky Rijal Wibowo sebagai ajudan yang sudah terlatih untuk memuluskan dan mendukung kehendak saksi Ferdi Sambo yang berencana meminta bantuan kepada mereka untuk memberikan backup kepada saksi Ferdi Sambo apabila korban Nofriansah Yosua Huta Barat ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan konfirmasi di Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari Azan Romer, saksi Prayogi dan saksi Farhan Sabila yang menerangkan bahwa senjata api melekat ke masing-masing ajudan dan tidak boleh diamankan oleh satu sama lainnya. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri Candrawati, saksi Susi, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo. Selanjutnya sekira pukul 10 WIB rombongan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, yaitu mobil Lexus LM B1MH di mana saksi Putri Candrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta. Padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai supir. Sedangkan saksi Richard selaku ajudan duduk sebelah kiri di bagian depan, saksi Putri Candrawati duduk di kursi tengah bersama saksi Susi. Kemudian untuk mobil Lexus Nopol L1973J kemudian dikemudikan oleh terdakwa Ricky Rijal Wibowo yang berangkat ke Jakarta satu mobil bersama dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru. Bahwa saya fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan saksi Ferdi Sambo yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa pemisahan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dari mobil Lexus yang ditumpangi oleh saksi Putri Candrawati adalah berhubungan erat dengan masalah yang terjadi di Magelang dan kehendak Sambo yang akan melakukan konfirmasi terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat serta menjadi petunjuk adanya peran serta terdakwa Ricky Rijal Wibowo secara fisik dalam melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan sekaligus untuk memudahkan terdakwa Ricky Rijal Wibowo dalam memantau
dan mengawasi pergerakan saksi korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Susi, Kuat Ma'ruf, Richard, dan terdakwa Ricky Rijal yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa selain berada dalam satu mobil, terdakwa Ricky Rijal Wibowo secara fisik juga terus melakukan pengawasan terhadap pergerakan saksi korban Nofriansah Yosua Huta Barat, yaitu terlihat pada saat saksi korban Nofriansah Yosua Huta Barat pergi ke toilet rest area jalan tol yang selalu diikuti dan diawasi oleh terdakwa Ricky Rijal, hingga kemudian korban Nofriansah Yosua Huta Barat kembali ke dalam mobil. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard, di mana terdakwa Ricky Rijal Wibowo ada menyampaikan kepada saksi Richard bahwa pada saat di perjalanan dari Magelang menuju Jakarta, terdakwa Ricky Rijal Wibowo ada berniat untuk mencelakai atau membunuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang tertidur di perjalanan dengan cara hendak menabrakkan mobil Lexus Nopol L1973JX milik saksi Ferdi Sambo dari arah sisi kiri ke arah mobil yang lain. Apabila dihubungkan dengan seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi dari peristiwa Magelang, Saguling, dan Duren 3, maka saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain, yang memberikan petunjuk adanya kehendak jahat dari terdakwa Ricky Rijal Wibowo untuk mendukung rencana saksi Ferdi Sambo merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat sudah ada sejak dari perjalanan dari Magelang menuju Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Kuat, saksi Ferdi Sambo, dan saksi Prayogi yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa alasan saksi Kuat Ma'ruf membawa pisau dapur dari Magelang ke Jakarta adalah sebagai bentuk persiapan dirinya dalam rangka membackup saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati pada saat melakukan konfirmasi terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat apabila korban melawan, dan setelah kejadian pembunuhan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, pisau yang dibawa tersebut diserahkan oleh Kuat Ma'ruf kepada Prayogi sebelum saksi Kuat Ma'ruf dibawa penyidik dan beberapa anggota Propos. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri, Richard, Kuat Ma'ruf, dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo serta Susi, rombongan dari Magelang berangkat ke Jakarta berjalan beriringan dikawal oleh Patwal Polres Magelang menuju rumah Jalan Saguling dalam perjalanan menuju ke Jakarta. Saksi Putri Candrawati berinisiatif untuk tes PCR jika nanti sudah sampai Jakarta. Lalu meminta saksi Richard untuk memesan tes PCR. Saat itu terdakwa Richard menanyakan kepada saksi Putri terkait lokasi PCR. Lalu saksi Putri Candrawati menyampaikan awalnya untuk lokasi PCR di kediaman Bangka saja. Namun beberapa saat kemudian saksi Putri yang menghendaki diadakannya PCR tersebut memastikan kembali, emang sudah dipesan. Lalu saksi Richard menjawab, sudah Bu. Lalu saksi Putri mengganti lokasi PCR dengan mengatakan, ya udah di Saguling saja. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati, dan Richard Eliezer memberikan petunjuk bahwa penentuan pelaksanaan PCR di rumah Saguling oleh saksi Putri Candrawati tersebut juga menjadi bagian dari perencanaan dan keputusan atau kehendak bersama dengan saksi Ferdi Sambo untuk mendukung cerita skenario tembak-menembak yang telah disusun dan akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 346. Yaitu PCR dilakukan di Saguling, kemudian isolasi mandiri seolah-olah akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Hajan Romer, saksi Prayogi, pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, saksi Ferdi Sambo beralibi akan bermain bulu tangkis di Depok sebagai suatu kesatuan rangkaian perencanaan yang sudah dirancang oleh saksi Ferdi Sambo untuk melaksanakan skenario tembak-menembak di Duren 3 sebelum saksi Putri Candrawati tiba di Saguling. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, Hajan Romer, saksi Prayogi, keterangan ahli digital forensik Henry Prianto, dan barang bukti pada hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2002 sekira jam 14.46.12 waktu CCTV, saksi Ferdi Sambo yang masih memakai pakaian dinas harian tiba di rumah Saguling dan nampak masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan menggunakan lift naik ke lantai 3 ke kamar pribadinya sampai menunggu kedatangan rombongan saksi Putri tiba dari Magelang. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, saksi Kuat Ma'ruf, Susi, Richard, terdakwa Ricky Rijal Wibowo, dan ahli digital forensik dan barang bukti hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 14.58 WIB waktu CCTV, rombongan saksi Putri Candrawati yaitu saksi Kuat Ma'ruf, Susi, Richard, terdakwa Ricky Rijal Wibowo, dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan menggunakan kaos warna putih, celana jeans panjang, dan menggunakan masker berwarna hitam tiba di rumah Saguling. Bahwa terdakwa Ricky Rijal Wibowo juga sudah datang bersama dengan rombongan baru terlihat kemunculannya masuk ke rumah Saguling menggunakan kaos warna hitam
sekira pukul 15.35 WIB waktu CCTV. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan Richard Eliezer, ahli digital forensik, dan barang bukti bahwa pada saat saksi Putri Candrawati dan rombongan tiba di rumah Saguling, lalu saksi Putri Candrawati di luar kebiasaan ada meminta kepada saksi Richard Eliezer Pudeng Lumiu untuk mengamankan senjata api jenis Tower Up ke lantai 3 untuk diletakkan di lemari senjata yang tempatnya hanya diketahui oleh saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati saja, dan menjadi petunjuk kuat bahwa pengamanan senjata api tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari rencana pembunuhan guna meminimalisir perlawanan dari korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang dapat menjangkau senjata api jenis Steyr AUK tersebut apabila tidak diamankan. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, Richard, saksi Ajan Romar dan Prayogi, sesuai kebiasaan senjata api jenis Steyr AUK nomor pabrik 14 USA 247 selalu disimpan oleh ajudan di kamar ajudan, bukan di lemari senjata api milik saksi Ferdi Sambo dan yang ada di lantai 3. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, ahli digital forensik dan barang bukti, berdasarkan perintah dari saksi Putri Candrawati kemudian sekira pukul 14.58 WIB waktu CCTV, saksi Richard Eliezer Pudeng membawa senjata api jenis Steyr AUK ke lantai 3 dan meletakkan senjata api tersebut di lemari senjata yang ada di lantai 3 atas arahan dari saksi Putri Candrawati. Bahwa sesuai fakta persidangan tidak ada tindakan saksi Putri Candrawati meminta saksi Richard Eliezer Pudeng Lumiu untuk mengamankan senjata api dinas jenis HS milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat ke dalam lemari senjata yang ada di lantai 3. Menjadi petunjuk kuat adanya kehendak dan rencana bahwa senjata api yang akan digunakan untuk mendukung skenario tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 nomor 46 yang disusun oleh saksi Ferdi Sambo. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudeng Lumiu dan keterangan terdakwa sendiri benar, setelah sampai di rumah Saguling tidak ada niat baik terdakwa untuk mengembalikan senjata api dinas jenis HS milik korban yang sudah diamankan dijauhkan selama 1 harian dari korban Nopriansah Yosua Huta Barat, sehingga peran fisik terdakwa tidak mengembalikan senjata api jenis HS nomor seri H23301 milik korban di dalam dashboard mobil Lexus menjadi petunjuk kuat adanya kehendak dan rencana terdakwa terhadap senjata api jenis HS akan digunakan dan sudah dipersiapkan untuk mendukung skenario tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 yang disusun oleh saksi Ferdi Sambo dan juga sebagai rencana agar korban tidak pergi kemana-mana dan selalu berada di dalam pengawasan fisik terdakwa. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, saksi Kuat Ma'ruf, Susi, Richard, dan terdakwa Riki Rijal Wibowo, serta ahli digital forensik dan barang bukti. Sekira pukul 14.57.45 WIB waktu CCTV pada saat saksi Putri Candrawati tiba di Saguling dan hendak naik ke lantai 3 pada saat sedang berada di depan lift, saksi Putri Candrawati ada memanggil saksi Kuat Ma'ruf dengan menggunakan gerakan tangan dengan maksud untuk mengajak saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 3. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, Kuat Ma'ruf, saksi Richard, terdakwa Riki Rijal Wibowo, ahli digital forensik, yang menerangkan barang bukti rekaman bahwa sekira pukul 15.00 17 WIB waktu CCTV, saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam lift bersama saksi Putri Candrawati naik ke lantai 3, di mana lantai 3 adalah area privat keluarga inti dan ajudan serta RT hanya akan naik ke lantai 3 jika dalam keadaan mendesak, penting atau adanya perintah khusus atau segera yang harus dikerjakan oleh ajudan atau RT. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Kuat Ma'ruf, ia turun dari lantai 3 melalui pintu belakang menuju ke tangga arah dapur dan sesuai dengan keterangan saksi Putri Candrawati yang dapat mengakses fingerprint pintu tangga 3 ke arah dapur adalah hanya saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati. Sehingga hal ini menunjukkan fakta bahwa di lantai 3 tersebut telah ada pertemuan dan komunikasi antara saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Candrawati, dan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 yang terjadi minimal 3 menit. Sehingga menjadi petunjuk kuat adanya waktu yang cukup dan memadai dalam penyatuan kehendak, komunikasi, serta penguatan skenario antara saksi Kuat, saksi Putri Candrawati, dan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 tersebut. Yaitu dilihat dari arah saksi Kuat Ma'ruf turun melalui pintu belakang menuju ke tangga arah dapur yang menggunakan fingerprint yang hanya bisa diakses oleh saksi Ferdi Sambo dan Putri Candrawati saja. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, ahli digital forensik, dan barang bukti menerangkan sekira pukul 15.03.3 WIB waktu CCTV,
saksi Kuat Ma'ruf keluar dari rumah dan dilanjutkan oleh saksi Richard melakukan tes PCR. Bahwa sesuai fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo, saksi Ferdi Sambo memanggil terdakwa Ricky Rijal Wibowo menggunakan handy talkie dan kemudian sekira pukul 15.42.59 WIB, waktu CCTV terdakwa Ricky Rijal Wibowo naik ke lantai 3 melalui lift untuk menemui saksi Ferdi Sambo. Bahwa sesuai fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo, setelah terdakwa Ricky Rijal Wibowo bertemu dengan saksi Ferdi Sambo, lalu saksi Ferdi Sambo bertanya kepada terdakwa Ricky Rijal Wibowo dengan mengatakan, "Ada apa di Menggelang?" Lalu dijawab oleh terdakwa, "Tidak tahu, Pak." Kemudian saksi Ferdi Sambo berkata lagi, "Ibu sudah dilecehkan oleh Yosua." Selanjutnya saksi Ferdi Sambo meminta kepada terdakwa Ricky Rijal dengan berkata, "Kamu berani nggak tembak dia, Yosua?" Kemudian dijawab oleh terdakwa Ricky Rijal Wibowo, "Tidak berani, Pak, karena saya nggak kuat mentalnya, Pak." Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa Ricky Rijal Wibowo, "Tidak apa-apa, tapi kalau dia Yosua melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan saksi Ferdi Sambo tersebut tidak pernah dibantah atau ditolak oleh terdakwa Ricky Rijal Wibowo sebagaimana perintah sebelumnya, yaitu perintah untuk menembak. Setelah itu saksi Ferdi Sambo meminta kepada terdakwa untuk memanggil saksi Richard naik ke lantai 3. Bahwa dihubungkan dengan teori alat yang akan digunakan, yaitu permintaan menembak korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan senjata api, menjadi dasar yang kuat adanya willen and witten pada diri terdakwa, yaitu terdakwa sudah sepatutnya mengetahui dan dapat membayangkan bahwa perintah menembak adalah suatu perintah yang dapat membahayakan jiwa orang lain, yaitu jiwa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Sehingga tidak adanya sikap membantah permintaan saksi Ferdi Sambo untuk membackup dan mencegah kemungkinan-kemungkinan akan dilaksanakan penembakan di Duren 3 merupakan suatu kesengajaan terdakwa Ricky Rijal Wibowo telah menyatukan kehendak merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat bersama dengan saksi Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Hal mana sesuai dengan pendapat SR Santuri dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 338 yang pada pokoknya menerangkan, kesengajaan itu dapat disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis dari alat yang digunakan. Misalnya dosis racun yang cukup banyak diminumkan kepada korban, maka tidak lain kesimpulannya adalah pembunuhan. Demikian halnya perintah menembak, jelas terdakwa dapat mengetahui dan membayangkan bahwa kesimpulannya adalah untuk merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Dilanjutkan. Bahwa perkataan terdakwa Ricky yang mengatakan tidak berani, Pak, karena saya nggak kuat mentalnya, Pak, adalah bukan suatu perkataan yang dimaksudkan untuk mencegah agar saksi Ferdi Sambo tidak melakukan penembakan terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat, melainkan hanya sebagai bentuk pernyataan kehendak dari terdakwa Ricky Rijal Wibowo yang tidak bersedia mengambil peran sebagai orang yang akan melaksanakan perbuatan material menembak korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan alasan terdakwa Ricky Rijal Wibowo tidak mempunyai keberanian untuk itu atau tidak kuat mental. Namun, ketika saksi Ferdi Sambo menawarkan kepada terdakwa Ricky untuk bertugas melakukan pembackupan dengan perkataan, "Kalau dia melawan, kamu backup saya di Duren 3. Terdakwa Ricky tidak ada melakukan bantahan atau penolakan sebagaimana halnya penolakan terhadap perintah yang pertama untuk melakukan penembakan. Sehingga sikap tidak membantah dan menolak tersebut menunjukkan bukti yang kuat adanya persamaan kehendak antara terdakwa Ricky Rijal Wibowo bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati dan saksi Kuat Ma'ruf untuk merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang perwujudannya nanti akan dilaksanakan oleh terdakwa Ricky Rijal Wibowo dalam bentuk hadirnya terdakwa untuk melakukan pembackupan pada saat penembakan korban Nopriansah Yosua Huta Barat tersebut dilaksanakan. Bahwa bentuk persamaan kehendak terdakwa Ricky Rijal Wibowo untuk bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati dan saksi Kuat Ma'ruf merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat, yaitu terlihat dari sikap dan tindakan terdakwa yang dari awal sudah mengetahui adanya kehendak jahat dari saksi Ferdi Sambo untuk menembak Nopriansah Yosua Huta Barat. Namun, sebagai sesama rekan penegak hukum dan sesama rekan ajudan justru sama sekali tidak berusaha melakukan upaya-upaya untuk mencegah agar perbuatan jahat tersebut tidak terjadi. Sehingga dengan itu telah tersirat adanya suatu kesengajaan terdakwa Ricky Rijal Wibowo secara bersama-sama berkehendak merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, ahli digital Heri Prianto, dan barang bukti, oleh karena merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat sudah menjadi bagian dari kehendak terdakwa Ricky
maka terdakwa Ricky terus mendukung terlaksananya semua rencana-rencana jahat dari saksi Ferdisambo dan saksi Putri Candrawati untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara menembak, yaitu justru mematuhi permintaan saksi Ferdisambo untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan segera setelah terdakwa Ricky Rizal Wibowo turun dari lantai 3 menggunakan lift sekira pukul 15.53.42 WIB waktu CCTV. Dan karena sudah menjadi kehendak yang sama, kemudian terdakwa Ricky Rizal Wibowo tanpa melakukan upaya untuk mencegah niat dan rencana jahat tersebut kemudian melaksanakannya dengan memanggil saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan perkataan, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift saja, Cat." Bahwa perkataan naik lift itu pun saja jelas sudah menjadi petunjuk yang kuat tentang akan adanya perintah yang penting dan segera yang akan diberikan kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, yaitu untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara menembak, dan perintah ini seharusnya sudah selayaknya lah terfikirkan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo akan diberikan kepada saksi Richard dan kemungkinan bersedia untuk menerima perintah tersebut. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, ahli digital forensik Heri Prianto dan barang bukti, berdasarkan perintah dari terdakwa Ricky tersebut selanjutnya sekira pukul 15.56.29 waktu CCTV masuk ke rumah saguling, dan pada saat yang bersamaan juga datang saksi Diryanto yang kemudian saksi Diryanto ini bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf dan menyampaikan kepada saksi Kuat Ma'ruf dengan terkait kondisi rumah dinas Duren 3 yang mengatakan, "Om omah wis resik, ora dikunci." Selanjutnya sekira pukul 15.56.53 waktu CCTV, saksi Richard kemudian masuk ke dalam lift untuk naik ke lantai 3 menemui saksi Ferdisambo yang sedang duduk di sofa panjang ruang keluarga lantai 3. Kemudian saksi Richard yang dari awal tidak memahami peristiwa apa yang terjadi di Magelang kemudian menerima penjelasan dari saksi Ferdisambo untuk seolah-olah mengkonfirmasi terkait kejadian tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, sebagaimana cerita yang sudah dibuat bersama-sama dengan saksi Putri Candrawati yang belum pasti kebenarannya, dengan mengatakan bahwa waktu di Magelang Ibu Putri Candrawati dilecehkan oleh Yosua. Pada saat saksi Ferdisambo menjelaskan kejadian di Magelang kepada saksi Richard, saksi Putri yang mendengar perkataan saksi Ferdi langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdisambo sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara saksi Richard dan saksi Ferdisambo. Selanjutnya, saksi Ferdisambo mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada saksi Richard, "Berani kamu tembak Yosua?" Atas pertanyaan saksi Ferdisambo tersebut, lalu saksi Richard menyatakan kesediaannya, "Siap komandan." Mendengar kesediaan dan kesiapan saksi Richard untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu saksi Ferdisambo langsung menyerahkan satu kotak peluru 9 mm kepada saksi Richard, disaksikan oleh saksi Putri, di mana satu kotak peluru 9 mm tersebut telah dipersiapkan untuk digunakan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa setelah saksi Ferdisambo meminta kepada saksi Richard untuk menambahkan amunisi pada magazin senjata api merek Glock 17 milik saksi Richard. Saat itu amunisi dalam magazin saksi Richard yang semula berisi 7 butir peluru 9 mm ditambah 8 butir peluru 9 mm. Selanjutnya saksi Richard memasukkan peluru satu persatu ke dalam magazin pada senjata api Glock 17 miliknya untuk mengikuti permintaan saksi Ferdisambo tersebut. Bahwa pada saat saksi Richard mengisi 8 butir peluru 9 mm ke dalam magazin senjata api Glock 17 yang diberikan oleh saksi Ferdisambo, saksi Richard telah mengetahui tujuan pengisian peluru 9 mm tersebut digunakan untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa kemudian saksi Ferdisambo yang sebelumnya sudah menyusun rencana untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan telah menimbang dengan tenang dan matang perbuatan dan akibat-akibat dari tindakan yang hendak dilakukan oleh bersama-sama saksi Richard untuk menembak korban Nofriansah yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebagaimana permintaan saksi Ferdisambo. Lalu sebagai bagian dari rencana merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Ferdisambo berkata lagi kepada saksi Richard dengan menyampaikan peran dari saksi Richard, yaitu berperan untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sementara saksi Ferdisambo akan berperan untuk menjaga saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, karena kalau saksi Ferdisambo yang menembak dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya. Bahwa selanjutnya saksi Ferdisambo menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menjelaskan alasan saksi Richard untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan skenarionya adalah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dianggap telah melecehkan saksi Putri Candrawati yang kemudian berteriak minta tolong, lalu saksi Richard datang, selanjutnya korban Nofriansah menembak saksi Richard dan dibalas tembakan lagi oleh saksi Richard. Bahwa pada saat itu saksi Ferdisambo menjelaskan tentang skenario tersebut. Saksi Putri ikut mendengarkan pembicaraan antara saksi Ferdisambo dengan saksi Richard perihal pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat.
Bahwa menurut saksi Richard, saksi Putri pun juga mendengar saksi Ferdi Sambo menyampaikan skenario kepada saksi Richard dengan mengatakan jika ada orang yang bertanya dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Mendengar perkataan saksi Ferdi Sambo tersebut, lalu saksi Richard menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti dan bentuk persetujuan atas rencana jahat saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan saat itu saksi Richard ada mendengar saksi Putri dengan suara yang pelan mengingatkan saksi Ferdi Sambo tentang CCTV di rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan sarung tangan. Bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa kesesuaian keterangan saksi Richard, saksi Ferdi Sambo untuk meminimalisir perlawanan korban Nofriansah Yosua Huta Barat ketika rencana jahat tersebut dilaksanakan, harus dipastikan bahwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dalam keadaan sudah tidak bersenjata lagi. Dan untuk mendukung skenario tembak-menembak yang telah ia buat, lalu saksi Ferdi Sambo menanyakan keberadaan senjata api milik korban Nofriansah Yosua kepada Richard yang sudah diamankan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo terlebih dahulu dengan mengatakan mana senjata Yosua. Dijawab oleh saksi Richard ada disimpan di mobil Lexus LM. Saksi Ferdi Sambo kemudian meminta saksi Richard untuk mengambil senjata api milik korban Nofriansah. Lalu saksi Richard yang sudah menyetujui rencana dan niat jahat saksi Ferdi Sambo turun ke lantai 1 dengan menggunakan lift menuju mobil Lexus untuk mengambil senjata api dinas HS nomor seri H23301 yang sengaja sudah diamankan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo di dalam dashboard mobil Lexus LM nomor Pol B1 MAH. Dan kemudian saksi Richard memasukkan senjata api HS milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke dalam tas merek Tumi milik saksi Richard. Bahwa sekira pukul 15.5629 waktu CCTV, saksi Richard masuk ke dalam rumah Saguling melalui garasi. Saksi Richard membawa senjata api dinas jenis HS tersebut menuju ke lantai 3 melewati tangga dapur untuk kemudian menyerahkan senjata api tersebut kepada saksi Ferdi Sambo. Pada saat saksi Richard menyerahkan senjata api HS milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Ferdi Sambo, saksi Richard melihat saksi Ferdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan warna hitam sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa tujuan lain selain untuk memastikan apa korban Nofriansah Yosua Huta Barat sudah dalam keadaan tidak bersenjata lagi, pengambilan dan penyerahan senjata api dinas HS milik saksi korban kepada saksi Ferdi Sambo adalah juga bertujuan untuk kepentingan pembuatan skenario tembak-menembak antara saksi Richard dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang seolah-olah telah melecehkan istri saksi Ferdi Sambo sehingga korban kemudian mati tertembak. Bahwa pelaporan yang dilakukan oleh saksi Diryanto kepada Kuat dengan mengatakan Om, rumah sudah bersih, tidak dikunci, dan dijawab, makasih Dir, adalah petunjuk Kuat sebagai perbuatan persiapan dan peran aktif saksi Kuat Ma'ruf untuk menjalankan rencana jahat yang telah disusun oleh saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati, dan saksi Richard, yaitu dalam skenario tembak-menembak yang disusun saksi Kuat Ma'ruf bertugas untuk menutup pintu yang ada di lantai 1 dan menutup pintu yang ada di balkon atas lantai 2. Bahwa untuk melaksanakan rencana yang sudah disusun merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, kemudian saksi Putri Candrawati sekira pukul 16.21.31 waktu CCTV turun ke lantai 1 dan kemudian meminta kepada saksi Daden untuk menyampaikan kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo agar ikut ke rumah dinas Duren 3 dengan alasan penyampaian kepada saksi Daden untuk seolah-olah melaksanakan kegiatan isolasi mandiri. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri, saksi Kuat, dan keterangan terdakwa, setelah selesai menyusun rencana dan menyamakan kehendak dengan saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban, lalu saksi Putri Candrawati turun ke lantai 1 rumah Saguling dan mengajak terdakwa Ricky Rizal ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan rencana akan melakukan isolasi mandiri. Kemudian terdakwa Ricky yang sudah memiliki pengetahuan dan kehendak yang sama dengan saksi Ferdi Sambo yang berencana merampas nyawa korban justru dengan sengaja mengajak saksi Kuat Ma'ruf untuk ikut ke Duren 3 yang juga sudah mempersiapkan pisau di dalam tas lempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nofriansah melakukan perlawanan. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, saksi Putri, saksi Kuat, dan keterangan terdakwa sendiri untuk mewujudkan rencana selanjutnya supaya korban mau ikut ke rumah dinas Duren 3, lalu saksi Putri lebih dahulu naik dan duduk di kursi tengah mobil Lexus LM. Disusul saksi Kuat dan saksi Richard duduk di kursi belakang mobil, sedangkan terdakwa Ricky atas pengetahuan dan kehendak yang sudah dimilikinya sengaja mengambil peran fisik untuk mengemudikan mobil Lexus LM dengan tujuan agar korban Nofriansah mau diajak dan ikut ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Atas ajakan dan peran fisik terdakwa yang sengaja mengemudikan mobil menyebabkan korban ikut naik ke mobil dan duduk di depan di samping kursi terdakwa Ricky Rizal Wibowo.
Selanjutnya mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.06 tanpa ada usaha dari terdakwa Ricky Rizal Wibowo untuk memberitahu dan menghentikan kehendak dan rencana dari saksi Ferdi Sambo tersebut. Malah terdakwa Ricky Rizal Wibowo berkehendak memuluskan dan mewujudkan rencana tersebut dengan mengambil peran fisik mengemudikan mobil agar korban sampai di lokasi yang direncanakan, yaitu di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan pada saat mengemudikan mobil Lexus LM tersebut, terdakwa juga sengaja karena kehendaknya ingin memuluskan dan mewujudkan rencana yang sudah disusun saksi Ferdi Sambo, sengaja tidak memberitahu dan mengembalikan senjata api HS milik korban Nofriansah yang sudah dilucuti dan disimpannya di dashboard. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, saksi Putri, saksi Kuat, dan keterangan terdakwa sendiri, dengan adanya pengetahuan saksi Putri, saksi Richard, saksi Kuat, dan terdakwa Ricky tentang niat dan rencana saksi Ferdi Sambo yang ingin merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, maka posisi masing-masing saksi dan terdakwa di dalam mobil Lexus LM, yaitu duduk bangku tengah saksi Putri, duduk di bangku belakang saksi Kuat dan saksi Richard, dan duduk sebagai pengemudi terdakwa Ricky adalah bentuk peran fisik persiapan pelaksanaan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk membawa korban dirampas nyawanya di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, saksi Putri, saksi Kuat, saksi Diryanto, saksi Ferdi Sambo, keterangan terdakwa sendiri, dan keterangan ahli digital forensik Heri Prianto, serta barang bukti, bahwa sekira pukul 17.06 waktu CCTV, rombongan tiba di rumah dinas Duren 3, lalu korban terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu saksi Putri turun dari mobil diikuti oleh saksi Kuat, masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat, langsung menuju ke kamar utama di lantai 1, diantar oleh saksi Kuat. Setelah itu, saksi Kuat langsung menjalankan perannya yang sudah dibuat, yaitu menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh, langsung menutup pintu balkon padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Menjalankan perannya yang sudah dibuat, yaitu menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh, langsung menutup pintu balkon padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari saksi Kuat, melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari saksi Diryanto sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren 3 yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas Duren 3. Selanjutnya pada saat saksi Kuat berada di lantai 2, saksi Richard juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan, namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut, saksi Richard justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Untuk terdakwa Ricky, pada saat tiba di rumah dinas Duren 3 tidak ikut masuk tetapi berdiri di garasi rumah untuk terus bertugas mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan korban tidak kemana-mana, dan tugas ini sudah terdakwa Ricky jalankan sejak dari perjalanan Magelang menuju Jakarta. Bahwa untuk menjalankan skenario saksi Putri seolah-olah akan dilecehkan atau diperkosa oleh korban sehingga terjadi tembak-menembak antara korban dengan saksi Richard yang sebelumnya saat datang menggunakan baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam panjang, lalu sesudah berada di dalam rumah sengaja dikondisikan berpenampilan seksi dengan mengganti pakaian yang lebih seksi, yaitu dengan baju model blus kemeja warna dengan pakaian hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam, sehingga seolah-olah menjadi penyebab mengapa korban kemudian berniat melecehkan atau memperkosa saksi Putri Chandrawati. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi, dan dan keterangan ahli digital Heri Prianto, serta barang bukti sekira pukul 17.08 waktu CCTV, saksi Ferdi Sambo yang akan merampas nyawa korban kemudian berangkat dengan saksi Azan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi selaku sopir menuju rumah dinas Duren 3 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX dengan dikawal oleh saksi Damianus dan saksi Farhan Sabila. Dengan skenario seolah-olah akan bermain bulu tangkis di Depok yang jalurnya melalui rumah dinas Duren 346. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi, dan keterangan ahli Heri Prianto, serta barang bukti sesampainya di sekitar rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.09 waktu CCTV,
Kemudian saksi Ferdisambo memainkan siasatnya, seolah-olah sedang mendapat telepon dari saksi Putri Chandrawati dan kemudian meminta kepada driver saksi Prayogi untuk berhenti karena saksi Ferdisambo seolah-olah akan melihat apa yang akan terjadi terhadap saksi Putri di rumah dinas Duren 3. Lalu saksi Romer turun terlebih dahulu dan mobil dimundurkan. Selanjutnya saksi Ferdisambo menyuruh saksi Prayogi untuk menghentikan mobil tepat di samping rumah dinas Duren 3. Dan saat itu saksi Ferdisambo langsung bergegas turun dari mobil. Saat saksi Ferdisambo turun dari mobil, senjata api yang dibawanya terjatuh di dekat saksi Ferdisambo. Melihat kejadian itu, saksi Azan Romer yang berada di samping saksi Ferdisambo hendak memungut senjata api HS milik korban Nofriansah tersebut, akan tetapi dicegah oleh saksi Ferdisambo dengan mengatakan, biar saya saja yang mengambil. Lalu senjata api HS tersebut langsung diambil oleh saksi Ferdisambo yang saat itu saksi Azan Romer melihat saksi Ferdisambo sudah menggunakan sarung tangan hitam dan senjata api HS tersebut dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan saksi Ferdisambo, di mana keterangan saksi Azan Romer perihal saksi Ferdisambo telah menggunakan sarung tangan hitam bersesuaian dengan keterangan saksi Richard bahwa saksi Ferdisambo sewaktu di rumah saguling sudah menyiapkan dan sempat menggunakan sarung tangan warna hitam sewaktu menerima penyerahan senjata HS milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi, dan keterangan ahli digital forensik Heri Prianto, serta barang bukti, sekira pukul 17.11 waktu Indonesia Barat, saksi Ferdisambo berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan saksi Dirianto selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga di rumah dinas Duren 346. Bahwa terdakwa Riki Rizal Wibowo yang sudah mengetahui maksud kedatangan saksi Ferdisambo adalah hendak merampas nyawa korban Nofriansah dengan cara menembak, kemudian tetap turut serta mendukung kehendak jahat tersebut dengan tetap mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang masih berdiri di sekitar taman halaman rumah. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo, saksi Kuat Maruf, dan saksi Richard, terdakwa dan ahli digital Heri Prianto serta barang bukti. Selanjutnya saksi Ferdisambo bertemu dengan saksi Kuat Maruf di lantai 1. Saat itu saksi Kuat Maruf melihat saksi Ferdisambo dalam keadaan raut muka marah dan emosi. Lalu dengan nada tinggi saksi Ferdisambo mengatakan, "Wat, mana Riki dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan saksi Richard yang mendengar suara saksi Ferdisambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdisambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdisambo. Lalu saksi Ferdisambo mengatakan kepada saksi Richard, "Lumio, kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Lumio mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Sekira pukul 17.12, saksi Kuat untuk melaksanakan perintah saksi Ferdisambo keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa Riki yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa Riki menghampiri korban Nofriansah yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban bahwa dirinya dipanggil oleh saksi Ferdisambo. Kemudian korban dan terdakwa Riki berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan dengan posisi saksi Kuat berjalan di depan diikuti oleh Nofriansah Yosua Huta Barat dan posisi terakhir adalah terdakwa Riki. Bahwa meskipun saksi Kuat sebagai seorang asisten rumah tangga tidak ikut serta dipanggil, namun karena sudah tahu apa yang menjadi tugasnya yaitu bersama-sama dengan terdakwa akan membackup saksi Ferdisambo dan saksi Richard untuk membackup dalam merampas nyawa korban Nofriansah, maka saksi Kuat pun kemudian juga ikut masuk ke dalam, bahkan berjalan dalam posisi yang paling depan. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo, saksi Kuat, saksi Richard, keterangan terdakwa dan ahli balistik, sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdisambo bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah. Pada saat itu saksi Ferdisambo langsung mendorong korban Nofriansah ke depan sehingga posisi korban tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdisambo dan saksi Richard yang berada di samping kanan saksi Ferdisambo. Sedangkan posisi saksi Kuat berada di belakang saksi Ferdisambo dan terdakwa Riki berada di belakang saksi Richard. Sedangkan saksi Putri berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdiri. Kemudian saksi Ferdisambo langsung mengatakan kepada korban dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya saksi Ferdisambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Dan atas saran dan teriakan tersebut selanjutnya saksi Richard langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali sehingga korban Nofriansah terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah.
bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, kemudian saksi Ferdi Sambo menghampiri korban Nofriansah yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup, masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu, untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, saksi Ferdi Sambo yang sudah memakai sarung tangan menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 2 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban sehingga korban meninggal dunia. Tembakan saksi Ferdi Sambo tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuatmaruf, saksi Richard, dan keterangan terdakwa, selanjutnya saksi Ferdi Sambo dengan maksud untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya sebagai bagian dari upaya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Kemudian saksi Ferdi Sambo menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali, lalu berbalik arah dan menghampiri korban Nofriansah, lalu menempelkan senjata api HS nomor seri H23301 milik korban ke tangan kiri korban Nofriansah. Untuk kemudian saksi Ferdi Sambo berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban untuk menembak ke arah tembok di atas TV. Selanjutnya senjata api HS nomor seri H23301 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban dengan tujuan seolah terjadi tembak-menembak antara saksi Richard dengan korban Nofriansah. Bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli balistik Puslap 4 Bareskrim Arif Sumirat ST sebagai berikut. Mohon izin tidak dibacakan. Yang kesimpulan aja. Ya. Bahwa dari rangkaian fakta hukum kejadian penembakan terhadap korban Nofriansah tersebut di atas dihubungkan dengan hasil uji balistik baik terhadap senjata api, proyektil, serpihan peluru, dan arah perkenaan tembakan serta pengujian gunshot residue bersesuaian satu sama lain sehingga mendukung pembuktian dalam perkara akuo bahwa benar pelaku material penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Barat adalah saksi Richard dan terdakwa Ferdi Sambo dengan kesimpulan sebagai berikut. A. Bahwa seingat saksi Richard mengisi peluru di senjata Glock seri MPY 51 miliknya adalah sebanyak 7 buah butir peluru, maka menunjukkan penambahan peluru yang diberikan oleh saksi Ferdi Sambo untuk diisikan ke dalam magazin adalah sebanyak 8 butir peluru sehingga total peluru yang terisi adalah 15 butir peluru. B. Bahwa jika butir peluru yang tersisa di magazin adalah sebanyak 12 butir, maka sesuai jumlah total butir peluru yang di magazin sebanyak 15 butir peluru menunjukkan jumlah butir peluru yang ditambahkan oleh saksi Richard ke tubuh ditembakkan oleh saksi Richard ke tubuh korban adalah sebanyak 3 buah butir peluru. C. Bahwa jika di TKP ditemukan 8 selongsong peluru yang identik dengan Glock seri MPY 851, maka dijumlahkan dengan jumlah butir peluru yang tersisa di magazin sebanyak 12 butir peluru, totalnya adalah sebanyak 20 butir peluru, sehingga terdapat kelebihan sebanyak 5 selongsong peluru yang bukan ditembakkan oleh saksi Richard, sehingga menjadi petunjuk kuat ditembakkan oleh saksi Ferdi Sambo. D. Bahwa dihubungkan dengan arah perkenaan tembakan dan skenario yang dibuat yaitu senjata Glock seri MPY 851 milik saksi Richard ditembakkan dari atas tangga menuju ke bawah oleh saksi Ferdi Sambo adalah sinkron dengan keterangan uji balistik yang menyimpulkan terdapat 5 perkenaan tembakan dan sinkron juga dengan jumlah kelebihan selongsong peluru sebanyak 5 buah selongsong peluru sebagai berikut. Perkiraan terdapat tembakan dari atas ke bawah sebanyak 2, namun yang saksi ketahui 1 perkenaan lubang tembak di list plafon dan 1 perkenaan tembakan pada cermin di atas lemari TV. 3 perkenaan tembakan pada lantai berlapiskan parkit di depan kamar gudang depan kamar mandi lantai 1. Bahwa di antara 3 perkenaan tembakan pada lantai berlapiskan parkit depan kamar gudang depan kamar mandi lantai 1 tersebut, jika dilihat dari arah tembakan memberikan petunjuk kuat bahwa 2 tembakan diantaranya masuk mengenai organ tubuh korban Nofriansah sebagaimana surat keterangan ahli nomor 060 sekian dan ditandatangani oleh Dr. Ade Firmansyah sebagai berikut. 1. Kepala bagian belakang sisi kiri. 2. Pada puncak bahu kanan. Dengan demikian, 3 tembakan yang dilakukan oleh saksi Richard dilihat dari tembakan dari depan, yaitu antara lain masuk mengenai organ tubuh saksi korban sebagai berikut. 1. Dada sisi kanan. 2. Bibir bawah. 3. Lengan di bawah tangan kiri sisi belakang. F. Selanjutnya dihubungkan dengan arah perkenaan tembakan dan skenario yang dibuat yaitu senjata api HS seri nomor
H23301 milik korban ditembakkan dari bawah menuju ke atas tangga oleh saksi Ferdisambo adalah sinkron dengan keterangan uji balistik yang menyimpulkan terdapat 3 perkenaan tembakan dan sinkron juga dengan jumlah kelebihan selongsong peluru yang ditemukan dan disita sebanyak 2 buah selongsong peluru sebagai berikut. Jumlah selongsong peluru yang identik dengan senjata HS seri H23301 adalah sebanyak 2 buah selongsong peluru. Jumlah perkenaan tembakan ke arah dinding atas adalah 3 perkenaan tembakan. Maka sesuai keterangan ahli di persidangan terdapat 1 butir selongsong peluru yang hilang dan sudah ditemukan namun tidak dilakukan penyitaan. Setelah nyawa korban Nofriansah Yosua Barat berhasil dirampas sehingga korban meninggal dunia sekira pukul 17.16 waktu Indonesia Barat, saksi Ferdisambo keluar rumah melalui pintu dapur menuju garasi dan pada saat itu saksi Ferdisambo bertemu dengan saksi Azan Romer yang berlari ke dalam rumah sambil memegang senjata api karena terkejut mendengar suara tembakan. Lalu secara spontan menodongkan senjata apinya ke arah saksi Ferdisambo dan saksi Ferdisambo mengatakan kepada saksi Azan Romer, ibu di dalam. Setelah itu saksi Azan Romer masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi Richard yang sedang memegang senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851. Sesuai fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo, saksi Richard dan saksi Azan Romer, setelah penembakan saksi Ferdisambo ada masuk kembali ke dalam rumah bertemu dengan saksi Richard dan saksi Azan Romer. Lalu saksi Ferdisambo melayangkan sikunya ke arah saksi Azan Romer dan berkata, kalian tidak bisa menjaga ibu. Setelah itu saksi Ferdisambo masuk ke dalam kamar untuk menjemput saksi Putri yang berada di kamar dan membawa saksi Putri keluar rumah dengan cara merangkul kepala saksi Putri menempel di dada saksi Ferdisambo. Sesampainya di luar rumah, saksi Ferdisambo meminta kepada terdakwa Riki untuk mengantarkan saksi Putri ke rumah Jalan Saguling. Selanjutnya pada saat saksi Ferdisambo kembali ke dalam rumah, saksi Kuat Ma'ruf yang berada di garasi dan saksi Richard tetap berada di dalam rumah seolah-olah tidak terjadi peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa beberapa saat setelah kejadian perampasan nyawa korban Nofriansah, saksi Ferdisambo menelpon Hendra Kurniawan dan Beni Ali serta saksi Ari Cahya untuk datang ke rumah dinas Duren 346, sedangkan saksi Audi Pratowo yang mendengar ada suara tembakan dari rumah dinas Duren 346 menghubungi saksi Ridwan Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan untuk datang ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, Hendra Kurniawan dan Beni Ali, saksi Ridwan Soplanit dan saksi Ari Cahya datang ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Saat itu melihat di dalam rumah sudah tergeletak korban Nofriansah yang bergelimang darah dan melihat selongsong peluru dan proyektil serta serpihan peluru yang berserakan di sekitar lokasi kejadian. Dan saat itu juga melihat saksi Richard yang sedang memegang senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851. Bahwa adanya fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Beni Ali, saksi Susanto Haris, Kanit Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Rifaizal Samuel dan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada pokoknya menerangkan bahwa tidak lama setelah kejadian penembakan sekira pukul 17.50 di tempat kejadian perkara, baik saksi Beni Ali, saksi Susanto Haris, saksi Rifaizal Samuel dan saksi Sulap Abo sekira masing-masing ada melakukan interview terhadap saksi Kuat Ma'ruf serta saksi Richard dan terdakwa Riki terkait dengan kronologis kejadian yang pada pokoknya mereka semua menerangkan cerita yang sama, yaitu cerita tentang skenario tembak-menembak antara korban dengan saksi Richard. Bahwa setelah saksi Richard menyerahkan senjata, kemudian ditanya Richard ada di mana, kemudian saksi Richard menjawab bahwa saksi sedang berada di atas bersama Bapak Kuat mendengar teriakan ibu minta tolong. Selanjutnya saksi pada saat hendak turun tangga menuju kamar ibu melihat korban dan berkata, ada bang. Lalu justru, apa bang? Lalu dibalas dengan tembakan oleh korban Nofriansah sehingga terjadilah tembak-menembak yang menewaskan korban Nofriansah Huta Barat. Selanjutnya, giliran berikutnya interview terhadap Kuat dengan bertanya, Kuat ada di mana? Lalu saksi Kuat menerangkan bahwa saksi sedang berada di lantai 2 untuk menutup pintu karena hari sudah sore dan kemudian ditanya kembali saat terjadi ledakan kamu di mana? Dan dijawab oleh Kuat, saya tiarap karena takut. Selanjutnya, terhadap terdakwa Riki yang tidak langsung bersamaan datang terakhir setelah mengantarkan saksi Putri Chandrawati ke Saguling. Kemudian anggota dari Polres Jakarta Selatan memanggil terdakwa untuk masuk, lalu saksi Beni Ali bertanya, Riki kamu ada di mana? Dan dijawab oleh terdakwa saat itu, saya ada di carport. Ada suara tembakan dan kemudian saksi Riki masuk dan tiarap di bawah kulkas. Lalu saksi Beni Ali saat itu juga bertanya, ibu Putri ada di mana? Dan dijawab sudah dibawa ke Saguling. Sehingga kemudian saksi Beni Ali mengajak saksi Susanto Haris untuk bertanya kepada saksi Putri memastikan kejadian sebenarnya seperti apa. Bahwa dengan adanya pengetahuan saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa Riki menjelaskan cerita skenario tembak-menembak di Duren 3 baik kepada saksi Beni Ali, saksi Rifaizal Samuel dan saksi Sulap Abo dari Polres Metro Jakarta Selatan,
tidak berapa lama setelah kejadian menjadi petunjuk kuat bahwa saksi Kuatmaruf dan terdakwa Riki sudah mengetahui dan menerima pembagian peran cerita skenario tembak-menembak dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati pada saat di Saguling. Hal tersebut menjadi petunjuk bukti bahwa kematian korban adalah sudah dikehendaki bersama-sama oleh saksi Ferdi Sambo, saksi Putri, saksi Kuat, dan terdakwa Riki Rizal Wibowo. Bahwa adapun tujuan saksi Ferdi Sambo membuat cerita skenario tembak-menembak antara korban Nofriansah dengan saksi Richard di Duren 3 pada saat korban hendak memperkosa saksi Putri adalah bertujuan untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya dan dapat melepaskan saksi Richard dari jeratan hukum dengan dalih pembelaan diri dan melindungi harkat martabat saksi Ferdi Sambo dan istrinya. Tidak berapa lama kemudian, sekira pukul 19.40 terhadap jenazah korban dilakukan evakuasi di mana saksi Ahmad Syarul Ramadan mengawalnya dengan mengecek nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri korban Nofriansah ternyata sudah meninggal dunia. Setelah itu jenazah korban dimasukkan ke dalam kantong jenazah lalu diangkat menggunakan tandu menuju ke dalam satu unit mobil ambulans. Melalui pintu samping menuju garasi mobil dan ambulans langsung berangkat menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang beralamat di Jakarta Timur. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, saksi Ferdi Sambo dengan maksud untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya sebagai bagian dari upaya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum, meminta saksi Putri selaku istri saksi Ferdi Sambo agar membuat laporan polisi LP-B-1630 dan seterusnya tanggal 9 Juli atas nama pelapor Putri dan terlapor atas nama Nofriansah Yosua Huta Barat. Saat itu saksi Putri langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor atau korban dengan keterangan peristiwa pelecehan di Duren 346 yang dilakukan oleh terlapor Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Putri, padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar. Bahwa kemudian tanggal 10 Juli 2022 saat saksi Ferdi Sambo berada di ruang kerja di rumah Jalan Saguling dengan menggunakan handy talkie memanggil terdakwa Riki, saksi Richard, dan saksi Kuat untuk naik ke lantai 2. Kemudian secara bersamaan terdakwa Riki, saksi Richard, dan saksi Kuatmaruf naik ke lantai 2 untuk menemui saksi Ferdi Sambo yang saat itu sedang bersama saksi Putri. Kemudian terdakwa Riki, saksi Richard, dan saksi Kuat duduk di hadapan saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri. Kemudian saksi Ferdi Sambo memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang asing kepada terdakwa Riki dan saksi Kuat dengan nilainya masing-masing setara dengan 500 juta rupiah. Sedangkan saksi Richard dengan nilai setara 1 miliar rupiah. Dan amplop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh saksi Ferdi Sambo dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus apabila kondisi sudah aman. Kemudian saksi Ferdi Sambo memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti handphone lama yang telah dirusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa korban Nofriansah tidak terdeteksi. Kemudian saat itu saksi Putri selaku istri saksi Ferdi Sambo mengucapkan terima kasih kepada terdakwa Riki, saksi Richard, dan saksi Kuat. Terdakwa Riki, saksi Richard, dan saksi Kuatmaruf menerima pemberian handphone merek iPhone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh saksi Ferdi Sambo bersama saksi Putri tersebut yang merupakan tanda terima kasih atau hadiah karena terdakwa Riki, saksi Richard, dan saksi Kuat turut terlibat merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa dengan maksud untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya sebagai bagian dari upaya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum, beberapa hari setelah terjadinya peristiwa pembunuhan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Putri memerintahkan terdakwa Riki, saksi Richard, dan saksi Kuat di lantai 2 Rumah Saguling dan saksi Putri meminta kepada terdakwa Riki, saksi Richard dengan perkataan, "Dek, nanti kalian berdua pergi ke posko, ambil lagi barang-barang almarhum bawa ke Saguling dan naikkan ke lantai 2 di ruang kerja." Setelah barang-barang dibawa ke lantai 2, lalu saksi Putri meminta kami menggunakan sarung tangan untuk membersihkan barang-barang almarhum, yaitu baju, pakaian, dan tas memakai disinfektan atau hand sanitizer. Adapun tujuannya pada saat itu menurut saksi Putri adalah untuk menghilangkan sidik jari saksi Ferdi Sambo yang saat itu pernah memegang barang-barang tersebut. Bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa Riki Rizal Wibowo jelas telah menunjukkan adanya unsur dengan sengaja dalam bentuk kehendak, willen, dan pengetahuan atau weten yang dimiliki terdakwa dan adanya unsur dengan direncanakan lebih dahulu karena terdakwa memiliki rentang waktu yang panjang untuk berpikir atas semua tindakan dan perannya dan memiliki rentang waktu yang panjang untuk memastikan akibat dari perbuatan tersebut, yaitu dimulai pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 di Rumah Magelang dengan melucuti senjata api jenis HS nomor seri H23301 milik korban, dilanjutkan
Pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 15.40 di Rumah Saguling, terdakwa sudah memiliki pengetahuan dan kehendak untuk mendukung rencana pembunuhan yang didengarnya langsung dari saksi Ferdisambo yang memiliki ide atau keinginan untuk membunuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara ditembak menggunakan senjata api. Lalu terdakwa dengan sengaja telah memuluskan rencana saksi Ferdisambo tersebut dengan tidak menolak untuk memanggil, tetapi sengaja tetap mendatangi secara fisik dan memberitahukan kepada saksi Richard agar datang menjumpai saksi Ferdisambo ke lantai 3 untuk diminta melaksanakan kehendak dan rencana saksi Ferdisambo menembak dan membunuh korban. Peranan terdakwa tersebut terus dilanjutkannya dengan bersikap tidak menolak saat diajak oleh saksi Putri pergi ke rumah Duren 3. Malah terdakwa dengan sengaja mendukung rencana tersebut secara fisik dengan bersedia berperan sebagai supir yang mengendarai mobil dengan mengajak korban Nofriansah duduk di samping terdakwa sehingga korban Nofriansah menjadi ikut pergi ke rumah Duren 346. Kemudian dilanjutkan saat sampai di rumah Duren 3, terdakwa yang mengemudikan mobil sengaja tidak ikut masuk ke dalam rumah, namun terdakwa tetap berada di luar rumah untuk mengawasi korban Nofriansah supaya tidak pergi. Dan terdakwa yang membawa mobil sudah mengetahui senjata api korban yang sudah dilututinya saat di Magelang dan diletakkannya di dashboard mobil sudah memiliki pengetahuan kalau senjata api tersebut sudah tidak ada di dalam dashboard lagi, sehingga terdakwa sengaja tidak memberitahu kepada korban saat mengemudikan mobil dari Saguling ke Duren 3 tentang keberadaan senjata api di dalam dashboard mobil tersebut. Demikian juga saat korban Nofriansah berada di taman, terdakwa juga sengaja tidak mau memberitahu kehendak dan rencana dari saksi Ferdisambo tersebut sehingga korban tetap berada di lokasi rumah Duren 3 sambil terdakwa menunggu rencana selanjutnya. Kemudian saat saksi Ferdisambo datang dengan sengaja, terdakwa yang berdiri di garasi tetap dengan sengaja tidak memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat kehendak dan rencana jahat tersebut. Malah terdakwa sengaja menunggu dipanggil oleh saksi Ferdisambo. Selanjutnya rencana dan kehendak terdakwa tersebut berlanjut dengan dipanggilnya terdakwa dengan korban oleh saksi Kuat Ma'ruf ke dalam rumah untuk melanjutkan rencana dan kehendak saksi Ferdisambo. Kemudian terdakwa menjalankan kembali perannya dengan lebih mendahulukan korban masuk ke dalam rumah dan baru saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa menyusul di belakangnya masuk ke dalam rumah. Dan setelah di dalam rumah, yaitu di ruangan tengah dekat meja makan, terdakwa melihat saksi Ferdisambo bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah. Pada saat itu, saksi Ferdisambo langsung memegang leher bagian belakang korban, lalu mendorong korban ke depan sehingga posisi korban tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdisambo dan saksi Richard yang berada di samping kanan saksi Ferdisambo. Sedangkan posisi saksi Kuat berada di belakang saksi Ferdisambo dan terdakwa yang sudah memiliki pengetahuan tentang kehendak dan rencana saksi Ferdisambo tersebut sengaja dengan kehendaknya mengambil peran dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban melakukan perlawanan dengan berada di belakang saksi Richard. Dan peran untuk memuluskan rencana tersebut dilanjutkan terdakwa pada saat saksi Richard dan saksi Ferdisambo melakukan tembakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat tanpa ada upaya terdakwa untuk mencegahnya dan juga tanpa ada upaya terdakwa untuk membantu korban Nofriansah agar terhindar dari penembakan yang menyebabkan korban Nofriansah meninggal dunia. Selanjutnya peran atas kehendak dan rencana tersebut dilanjutkan terdakwa dengan mengantar saksi Putri ke rumah Saguling dengan menggunakan mobil yang sengaja sudah direncanakan dan diarahkan terdakwa sebelumnya menuju rumah Saguling. Selanjutnya atas kehendak dan rencana terdakwa telah mendukung dan memuluskan kehendak dan rencana saksi Ferdisambo tersebut, lalu oleh saksi Ferdisambo diminta datang ke rumah dan terdakwa diberi uang sebesar 500 juta rupiah sambil tunjukkan uang di dalam amplop namun disimpan saksi Ferdisambo lebih dahulu setelah kasus tersebut selesai. Karena terdakwa telah ikut bersama-sama mendukung dan memuluskan niat jahat dan rencana saksi Ferdisambo untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga meninggal dunia. Dengan demikian, rangkaian fakta perbuatan tersebut di atas jelas ada peranan atau perbuatan terdakwa tersebut telah melakukan kesengajaan sebagai maksud, yaitu bersama-sama dengan pelaku lainnya, saksi Ferdisambo, saksi Putri, saksi Richard, dan saksi Kuat Ma'ruf menghendaki matinya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan dari rangkaian fakta perbuatan tersebut di atas jelas adanya unsur dengan direncanakan terlebih dahulu karena terdakwa memiliki rentang waktu yang panjang untuk berpikir atas semua tindakan dan perannya dan memiliki rentang waktu yang panjang untuk memastikan akibat dari perbuatan. Yaitu terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan secara fisik saat melucuti senjata api HS milik korban saat di rumah Magelang. 2. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau mengembalikan senjata api HS milik korban Nofriansah Huta Barat saat di rumah Saguling. 3. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan saat di rumah Saguling diminta saksi Ferdisambo membackup bila korban Nofriansah melawan ketika rencana penembakan di rumah Duren 3 dilaksanakan. 4.
terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan secara fisik saat diminta mengemudikan mobil ke rumah Duren 3 dengan tujuan supaya korban juga mau ikut ke rumah Duren 3 sebagai lokasi penembakan yang sudah direncanakan dan diketahui terdakwa sebagai kehendak saksi Ferdisambo. 5. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan secara fisik ikut masuk ke dalam rumah Duren 3 saat dipanggil saksi Ferdisambo, padahal sudah mengetahui kehendak dan rencana saksi Ferdisambo. 6. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan secara fisik mengawasi korban Nofriansah mulai saat berangkat dari Magelang, saat mengemudikan mobil dari rumah Saguling ke rumah Duren 3, dan saat korban berada di taman rumah Duren 3, saat korban Nofriansah dipanggil ke dalam rumah, saat korban akan ditembak dan dibunuh. 7. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan memberitahu korban Nofriansah tentang kehendak dan rencana saksi Ferdisambo untuk menembak dan membunuh korban mulai saat setelah dipanggil saksi Ferdisambo di lantai 3 rumah Saguling, saat mengemudikan mobil dari rumah Saguling ke rumah Duren 3, dan saat korban berada di taman rumah Duren 3, saat korban dipanggil ke dalam rumah, dan saat korban akan ditembak dan dibunuh. Dengan demikian, unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Mohon izin dilanjutkan. Tiga, unsur merampas nyawa orang lain, bahwa pengertian menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan pelaku yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawanya atau meninggal dunia atau mati. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana material atau yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh para pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang. Rumusan ketentuan pasal 338 KUHP segera dapat dilihat bahwa dengan sengaja itu terletak di depan unsur menghilangkan, unsur nyawa, dan unsur orang lain. Ini berarti bahwa semua unsur yang terletak di belakang kata itu juga berarti artinya unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan. Bahwa objek dari terdakwa juga telah ditujukan pada unsur-unsur tersebut, atau dengan kata lain penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa 1. Telah wilens atau menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah witens atau mengetahui tindakan itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. 2. Telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu ialah nyawa. 3. Telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu adalah nyawa orang lain. Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya, namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini telah disebutkan pembunuhan. Dengan demikian, pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan, atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan, yang memujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan, yang bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut, dan yang membantu perbuatan tersebut. Mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana. Pembunuhan biasa terdapat dalam pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dalam ketentuan pasal 338 KUHP tersebut, maka unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut. 1. Unsur subjektif, perbuatan dengan sengaja. 2. Unsur objektif, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Berdasarkan uraian terkait dengan unsur merampas nyawa orang lain di atas merupakan sikap hukum yang telah menjadi jurisprudensi di Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam jurisprudensi nomor 1 Pid 2018 yang bersumber dari beberapa putusan, antara lain putusan nomor 908 yang memuat kaidah hukum
yakni unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa, terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat seperti senjata tajam dan senjata api di bagian tubuh yang terdapat organ vital seperti bagian dada, perut, dan kepala. Bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka yang harus dibuktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah apakah benar perbuatan terdakwa atau perbuatan turut serta terdakwa telah menyebabkan orang lain kehilangan nyawanya atau meninggal dunia atau mati. Bahwa pengertian merampas nyawa orang lain tersebut di atas terbukti sebagaimana keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk, surat, dan alat bukti ahli yang diajukan di persidangan yang terbuka untuk umum. Sehingga menjadi fakta hukum dan pembentukan rangkaian peristiwa merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang bersumber dari fakta-fakta hukum yang akan kami uraikan sebagai berikut. 1. Untuk melaksanakan rencana yang sudah disiapkan sejak dari Magelang dan Saguling sebagai bagian dari kehendak bersama saksi Ferdi Sambo dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Richard, saksi Kuat Ma'ruf, dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, maka pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 16.21.31 waktu CCTV, saksi Putri Chandrawati turun ke lantai 1 dan kemudian meminta kepada saksi Daden Miftahul Haq untuk menyampaikan kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo agar mengantarkan ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan seolah-olah untuk melaksanakan kegiatan isolasi mandiri. 2. Bahwa pada saat saksi Putri Chandrawati masuk ke dalam mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH, di dalamnya sudah ada berapa orang yang terlebih dahulu masuk, yaitu terdakwa Ricky Rizal Wibowo berposisi sebagai driver, korban Nofriansah Yosua Huta Barat duduk di samping driver, saksi Putri Chandrawati duduk di bangku tengah, sedangkan di belakang ada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf, dan kemudian sebagai suatu kehendak bersama membawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk dirampas nyawanya di rumah dinas Duren 3 nomor 46. 3. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, keterangan saksi Putri Chandrawati, keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Diryanto, saksi Ferdi Sambo, dan keterangan terdakwa sendiri, dan keterangan ahli digital forensik Heri Prianto, serta barang bukti bahwa sekira pukul 17.06 waktu Indonesia Barat, waktu CCTV, rombongan tiba di rumah dinas Duren 3 nomor 46, lalu korban Nofriansah Yosua Huta Barat terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu, saksi Putri Chandrawati turun dari mobil diikuti oleh saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf. Langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah itu, saksi Kuat Ma'ruf langsung menjalankan perannya, yaitu sudah dibuat, yaitu menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh, langsung menutup balkon, padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari saksi Kuat Ma'ruf, melainkan adalah tugas tersebut pekerjaan dari saksi Diryanto alias Kodir sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren 3 yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, pada saat saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai 2, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan. Namun, bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya, meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Untuk terdakwa Ricky Rizal Wibowo, pada saat tiba di rumah dinas Duren 3 nomor 46, melaksanakan peran dan tugasnya sebagai rencana saksi Ferdi Sambo tidak ikut masuk, tetapi berdiri di garasi rumah untuk terus bertugas mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut, guna memastikan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak kemana-mana
dan tugas ini sudah terdakwa Ricky Rizal Wibowo jalankan sejak dari perjalanan Magelang menuju Jakarta. Bahwa untuk menjalankan skenario saksi Putri Chandrawati seolah-olah akan dilecehkan atau diperkosa oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga terjadi tembak-menembak antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, maka saksi Putri Chandrawati yang sebelumnya saat datang menggunakan baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam panjang, lalu sesudah berada dalam rumah sengaja dikondisikan berpenampilan seksi dengan mengganti pakaian yang lebih seksi, yaitu dengan baju model blus kemeja warnanya dengan pakaian hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam, sehingga seolah-olah menjadi penyebab mengapa korban Nofriansah Yosua Huta Barat kemudian berniat melecehkan atau memperkosa saksi Putri Chandrawati. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, dan keterangan ahli digital forensik Heri Prianto, serta barang bukti sekira pukul 17.08, saksi Ferdi Sambo yang akan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat kemudian berangkat dengan saksi Azan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi Iktara Wikaton selaku supir menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX dengan dikawal oleh saksi Demianus Laba Koban alias Damson dan saksi Farhan Sabilah selaku pengawal motor saksi Ferdi Sambo dengan skenario seolah-olah akan bermain bulu tangkis di depo yang jalurnya melalui rumah dinas Duren 3 nomor 46. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, dan keterangan ahli digital forensik yaitu Heri Prianto, serta barang bukti sesampai di sekitar rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.0926 waktu CCTV. Kemudian saksi Ferdi Sambo memainkan siasatnya seolah-olah sedang mendapatkan telepon dari saksi Putri Chandrawati dan kemudian meminta kepada driver yaitu saksi Prayogi untuk berhenti karena saksi Ferdi Sambo seolah-olah akan melihat apa yang terjadi terhadap saksi Putri Chandrawati di rumah dinas Duren 3. Lalu saksi Romer turun terlebih dahulu dan mobil dimundurkan. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo menyuruh saksi Prayogi Iktara Wikaton untuk menghentikan mobil tepat di samping rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan saat itu saksi Ferdi Sambo langsung bergegas turun dari mobil. Saat saksi Ferdi Sambo turun dari mobil, senjata api yang dibawanya terjatuh. Melihat kejadian itu, saksi Azan Romer yang berada di samping saksi Ferdi Sambo hendak memungut senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Huta Barat tersebut. Akan tetapi dicegah oleh saksi Ferdi Sambo dengan mengatakan, biar saya saja yang mengambil. Lalu senjata api HS tersebut langsung diambil oleh saksi Ferdi Sambo yang saat itu saksi Azan Romer melihat saksi Ferdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan hitam dan senjata api HS nomor seri H233001 tersebut dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan saksi Ferdi Sambo, di mana keterangan saksi Azan Romer perihal saksi Ferdi Sambo telah menggunakan sarung tangan hitam berkesesuaian dengan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bahwa saksi Ferdi Sambo sewaktu di rumah Saguling sudah menyiapkan dan sempat menggunakan sarung tangan warna hitam sewaktu menerima penyerahan senjata HS milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat. 6. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, dan keterangan ahli digital forensik Heri Prianto, serta barang bukti, sekira pukul 17.11 waktu Indonesia Barat, saksi Ferdi Sambo berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan saksi Diryanto alias Kodir selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga di rumah dinas Duren 3 nomor 46. 7. Bahwa terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang sudah mengetahui maksud kedatangan saksi Ferdi Sambo adalah hendak merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara menembak, kemudian tetap turut serta mendukung kehendak jahat tersebut dengan tetap mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang masih berdiri di sekitar taman halaman rumah.
bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo, saksi Kuatmaruf, dan saksi Richard Eliezer Pudihang, terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan ahli digital forensik Heri Prianto serta barang bukti. Selanjutnya saksi Ferdisambo bertemu dengan saksi Kuatmaruf di lantai 1. Saat itu saksi Kuatmaruf melihat saksi Ferdisambo dalam keadaan raut muka marah dan emosi. Lalu dengan nada tinggi Ferdisambo mengatakan, "Wat, mana Ricky dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang mendengar suara saksi Ferdisambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdisambo dan berdiri samping kanan saksi Ferdisambo. Lalu saksi Ferdisambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Bahwa sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat, saksi Kuatmaruf untuk melaksanakan perintah saksi Ferdisambo keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang berdiri dekat garasi dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa Ricky Rizal Wibowo menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil oleh saksi Ferdisambo. Kemudian korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan dengan posisi saksi Kuatmaruf berjalan di depan diikuti oleh Nofriansah Yosua Huta Barat dan posisi terakhir adalah terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Bahwa meskipun saksi Kuatmaruf sebagai seorang asisten rumah tangga tidak ikut serta dipanggil, namun karena sudah tahu apa yang menjadi tugasnya, yaitu bersama-sama dengan terdakwa Ricky Rizal Wibowo akan membackup saksi Ferdisambo dan saksi Richard Eliezer Pudihang untuk membackup dalam merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, maka saksi Kuatmaruf pun kemudian juga ikut masuk ke dalam, bahkan berjalan dalam posisi yang paling depan. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo, saksi Kuatmaruf, dan saksi Richard Eliezer Pudihang dan keterangan terdakwa Ricky Rizal sendiri dan ahli balistik Puslapor Baris Krim Polri yaitu Arif Sumirat, sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdisambo bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada saat itu saksi Ferdisambo langsung mendorong korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke depan, sehingga posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdisambo dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berada di samping kanan saksi Ferdisambo. Sedangkan posisi saksi Kuatmaruf berada di belakang saksi Ferdisambo dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo berada di belakang saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Sedangkan saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdiri. Kemudian saksi Ferdisambo langsung mengatakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Nofriansah Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya saksi Ferdisambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, woi, kau tembak." Dan atas arahan dan teriakan tersebut, selanjutnya saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 sampai 4 kali hingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, kesesuaian antara keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Kuatmaruf, kemudian saksi Ferdisambo menghampiri korban Nofriansah Huta Barat yang terletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup, masih bergerak dan mengerang kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, saksi Ferdisambo yang sudah memakai sarung tangan hitam, menggenggam senjata api
dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat ke bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Huta Barat hingga korban meninggal dunia ditandai dengan hilangnya suara, gerangan kesakitan dan gerak tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Tembakan saksi Ferdisambo tersebut masuk ke kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembus melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo, saksi Kuat Maruf dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan juga keterangan terdakwa sendiri, selanjutnya saksi Ferdisambo dengan maksud untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya sebagai bagian dari upaya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Kemudian saksi Ferdisambo menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali, lalu berbalik arah dan menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu menempelkan senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Huta Barat, Nofriansah Yosua Huta Barat ke tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat, untuk kemudian saksi Ferdisambo berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menembak ke arah tembok di atas TV. Selanjutnya senjata api HS nomor seri H23001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak antara saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli balistik Pulaspor yaitu Arif Sumirat sebagaimana berikut, dianggap dibacakan. Bahwa dari rangkaian fakta hukum kejadian penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat tersebut di atas dihubungkan dengan hasil uji balistik baik terhadap senjata api, proyektil, serpian peluru dan arah perkenaan tembakan serta pengujian gansat residu GSR bersesuaian satu sama lain sehingga mendukung pembuktian dalam perkara aku bahwa benar pelaku materi penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat adalah saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan terdakwa dan saksi Ferdisambo dengan kesimpulan sebagai mana berikut dianggap kami bacakan. Maka sesuai keterangan ahli di persidangan terdapat 1 butir selongsong peluru yang hilang dan sudah ditemukan namun tidak dilakukan penyitaan, bahwa berdasarkan keterangan saksi Azan Romer, saksi Diryanto, saksi Kuat Maruf dan terdakwa setelah penembakan lalu saksi Putri Chandrawati dengan tenang dan acuh tidak acuh pergi meninggalkan rumah dinas Duren 3 nomor 46 diantar oleh terdakwa Riki Rizal Wibowo menuju ke rumah Saguling 3 nomor 29. Padahal korban Nofriansah Yosua Huta Barat merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh saksi Ferdisambo untuk melayani, mendampingi dan mengawal saksi Putri Chandrawati dimanapun berada. Sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini, maka kematian korban Nofriansah Yosua Huta Barat seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari saksi Putri Chandrawati tersebut. Setelah itu, terdakwa Riki Rizal Wibowo kembali lagi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Riki Rizal Wibowo bersama-sama dengan Ferdisambo, Putri Chandrawati dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu serta Kuat Maruf mengakibatkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat mengalami kematian sebagaimana visum et repertum nomor R/082/SK H 2022 IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah B. Karau dan Dr. Asri M. Pralebda, dokter spesialis forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dianggap kami bacakan. Dengan kesimpulan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia 27 tahun
pada pemeriksaan ditemukan 7 buah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, kelopak mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri sisi belakang, dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam, serta luka tembak keluar pada selaput kelopak bawah mata kanan, hidung, leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan, dan ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api. Ditemukan juga patahnya tulang rahang bawah sisi kanan, memar dan luka lecet pada pipi kanan, serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan dari anak peluru. Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, menembus tengkorak dan menimbulkan patah tulang-tulang tengkorak dan tulang hidung, disertai robekan jaringan otak dan pendarahan dalam rongga kepala. Luka tembak masuk pada dada sisi kanan, menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga, serta robekan-robekan pada otot sela iga dan organ paru kanan, disertai pendarahan pada rongga dada kanan. Selanjutnya ditemukan adanya 1 buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada sisi kanan. Sebab matinya orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta pendarahan jaringan otak, serta luka tembak masuk pada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan pendarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada secara bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, pada tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang Saras Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi, telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebagaimana surat keterangan ahli nomor 060 dan ditandatangani oleh penasehat yaitu Profesor Dr. Agus Purwadianto, Profesor Ahmad Yudianto, Profesor Dedi Afandi, dan Dr. Ade Firmansyah Sugiarto dengan anggota Dr. Yudi, Dr. Rika Susanti, Dr. Sufiana, dan Dr. Ida Bagus Putu Alif. Dengan kesimpulan, sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara 8 atau 9 hingga 16 jam sebelum tindakan pengawetan atau embalming pada organ ginjal. Dengan demikian, unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dilanjutkan. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Prof. Dr. Wiono Projoikoro dianggap dibacakan bahwa turut serta dalam peran bersama-sama tersebut telah diawali terdakwa sejak dari Magelang dengan melucuti senjata api milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat, yang mana sesuai keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, keterangan saksi Putri Chandrawati, keterangan saksi Kuat Maruf, keterangan saksi Susi, dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Juli sekitar pukul 20.00 malam saat berada di rumah Perum Cempaka Residen Blok C3 Jalan Cempaka, Kelurahan Banyurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selanjutnya di Serubut Rumah Magelang, terdakwa dipanggil dan mendengar cerita dari saksi Putri Chandrawati, dan kemudian terdakwa juga telah mendengar dari saksi Putri Chandrawati keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Maruf. Lalu terdakwa atas pengetahuannya yang didapatnya dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Kuat Maruf tersebut menjadi ikut berpikiran negatif terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga terdakwa dengan sengaja dan dengan kehendaknya tanpa seizin korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah melucuti atau mengambil senjata api jenis HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat, bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa sesuai keterangan saksi Putri Chandrawati
keterangan saksi Kuat Maruf, keterangan saksi Suksi, dan keterangan terdakwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 10 WIB pagi, terdakwa yang mengetahui tugas terdakwa dengan saksi Kuat Maruf sebenarnya adalah untuk menjaga anak-anak saksi Ferdi Sambo dan menjaga rumah di Magelang, namun karena sudah berpikiran negatif terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, dengan sengaja tidak menolak permintaan dari saksi Putri Chandrawati saat diajak berangkat pulang ke Jakarta. Malah terdakwa dengan sengaja mau menerima ajakan saksi Putri Chandrawati untuk ikut berangkat pulang ke Jakarta sambil menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo selaku atasan terdakwa. Bahwa setelah menerima ajakan saksi Putri Chandrawati untuk ikut berangkat pulang ke Jakarta, lalu rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa dengan kehendak dan rencananya sengaja mengajak saksi Kuat Maruf yang diketahui terdakwa juga sudah konflik dan berpikiran negatif terhadap diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer dan keterangan terdakwa sendiri benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 10 WIB saat rombongan hendak berangkat pulang ke Jakarta, terdakwa sengaja tidak mengembalikan senjata api jenis HS seri H233001 yang sudah dilucutinya tersebut kepada korban Yosua. Tetapi terdakwa yang sudah benar-benar ikut berpikiran negatif terhadap diri korban Nofriansah Yosua dengan kehendaknya sengaja tetap melucuti senjata api jenis HS nomor seri H233001 milik korban Yosua dengan meletakkannya di dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH yang kemudian saksi Kuat Maruf sambil menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo selaku atasan terdakwa. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa saat mau berangkat dari Magelang ke Jakarta sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan Putri Chandrawati, keterangan saksi Kuat Maruf, keterangan saksi Susi dan keterangan terdakwa. Saat berangkat ke Jakarta, diminta oleh saksi Putri Chandrawati untuk mengemudikan mobil Lexus nomor polisi L1973ZX dan terdakwa dengan pengetahuan dan kehendaknya yang sudah berpikiran negatif terhadap diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat sengaja tetap bersama dengan korban Yosua yang disuruh duduk di sebelah kiri terdakwa untuk memudahkan terdakwa memantau dan mengawasi korban Nofriansah Yosua Huta Barat sambil menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo. Bahwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, benar terdakwa dengan pengetahuannya yang sudah berpikiran negatif dan merasa kesal terhadap diri korban Yosua pada saat mengemudikan mobil Lexus nomor polisi L1973ZX dari Magelang menuju Jakarta, sudah berniat dan berkehendak untuk menabrakkan mobil supaya korban Yosua celaka dan mendapat musibah. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan sesuai keterangan saksi Kuat Maruf dan keterangan terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli sekitar pukul 15.40 WIB. Terdakwa bersama rombongan tiba di rumah Saguling 3 nomor 29. Namun terdakwa bersama dengan saksi Kuat Maruf saat itu sengaja tidak langsung pulang kembali ke Magelang karena menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo. Bahwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer dan keterangan terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 15.40 terdakwa bersama rombongan tiba di rumah Saguling. Ternyata terdakwa dengan sengaja masih tetap tidak mengembalikan senjata api milik Yosua yang telah dilucutinya tersebut kepada korban Yosua karena terdakwa sengaja menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa saat dipanggil dan mendengar kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo dan keterangan terdakwa sendiri benar karena pengetahuan yang sudah ikut berpikiran negatif terhadap diri korban Nofriansah Yosua tersebut sehingga terdakwa sengaja mendukung tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Ferdi Sambo. Ternyata pengetahuan dan kehendak terdakwa yang sengaja menunggu rencana tersebut lalu terdakwa dipanggil melalui HT oleh saksi Ferdi Sambo ke lantai 3. Dan sampai di lantai 3 saksi Ferdi Sambo bertanya kepada terdakwa dengan perkataan, ada apa di Magelang? Lalu terdakwa menjawab, tidak tahu Pak. Kemudian saksi Ferdi Sambo berkata lagi, ibu sudah dilecehkan oleh Yosua. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo meminta kepada terdakwa dengan berkata, kamu berani enggak tembak dia Yosua? Dijawab terdakwa, tidak berani Pak, karena saya enggak kuat mentalnya Pak. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa, tidak apa-apa, tapi kalau dia, Yosua melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan saksi Ferdi Sambo tersebut tidak dibantah oleh terdakwa sebagaimana jawaban sebelumnya. Bahwa sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo dan keterangan terdakwa sendiri, setelah dapat pengetahuan kehendak, willen and weten serta rencana saksi Ferdi Sambo yang ingin merampas nyawa korban Nofriansah Yosua tersebut, lalu terdakwa menyamakan kehendaknya dengan kehendak saksi Ferdi Sambo, yaitu dengan sengaja tidak membantah untuk membackup kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo tersebut. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan memanggil saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu
untuk menemui saksi Ferdi Sambo sesuai keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan keterangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang sudah mengetahui kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo yang ingin merampas nyawa korban Nofriansah Yosua dengan sengaja terdakwa tidak berusaha untuk menghentikan niat dan rencana tersebut, malah terdakwa menuruti atau mendukung serta berupaya memuluskan kehendak saksi Ferdi Sambo tersebut supaya tetap terlaksana sesuai rencana. Dengan cara mengambil peran dari bagian rencana itu, terdakwa dengan kehendaknya secara fisik langsung menemui Richard Eliezer di teras rumah. Kemudian setelah bertemu secara fisik dengan saksi Richard Eliezer, ternyata terdakwa tidak berusaha mencegah atau menggagalkan kehendak dan rencana itu supaya tidak terlaksana. Tetapi terdakwa kembali berupaya untuk memuluskan kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo tersebut, yaitu secara sengaja tidak memberitahui niat dan rencana jahat dari saksi Ferdi Sambo kepada Richard Eliezer. Malah terdakwa ikut memuluskan dan mendukung keinginan kehendak saksi Ferdi Sambo tersebut dengan mengambil peran dari rencana tersebut, yaitu berkata kepada saksi Richard Eliezer, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift saja Cat." Lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bertanya, "Untuk apa Bang?" Namun terdakwa yang jelas sudah punya pengetahuan atas kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo merampas nyawa korban Yosua, sengaja tidak mau menceritakan secara jujur tentang keinginan atau kehendak saksi Ferdi Sambo tersebut. Dan terdakwa juga sengaja tidak menyarankan saksi Richard Eliezer untuk menolak bila ditanya keinginan atau kehendak saksi Ferdi Sambo. Malah terdakwa karena telah memiliki kehendak yang sama, sengaja memberi kesempatan kepada saksi Richard Eliezer untuk menjumpai saksi Ferdi Sambo supaya menerima rencana jahat tersebut, sehingga rencana saksi Ferdi Sambo tersebut tetap bisa terlaksana dengan menjawab enggak tahu. Bahwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan terdakwa benar atas peran dan kehendak dari terdakwa yang sengaja ikut memuluskan rencana dari saksi Ferdi Sambo, menyebabkan saksi Richard Eliezer naik ke lantai 3 dan menggunakan lift untuk menemui saksi Ferdi Sambo. Bahwa atas peran dan kehendak terdakwa untuk memuluskan rencana tersebut, lalu rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan. Saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo, dan saksi Putri Chandrawati sesuai dengan alat bukti keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan Ferdi Sambo, dan keterangan saksi Putri Chandrawati sampai di lantai 3 saat saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu duduk di sofa tunggal dekat saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo menjelaskan kejadian tanggal 7 dan seterusnya dengan mengatakan bahwa waktu di Magelang Ibu Putri Chandrawati dilecehkan oleh Yosua dan seterusnya. Selanjutnya keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, keterangan saksi Ferdi Sambo, benar saksi Ferdi Sambo mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada saksi Richard Eliezer, "Berani kamu tembak Yosua?" Atas pertanyaan saksi Ferdi Sambo tersebut, lalu saksi Richard Eliezer menyatakan kesediaannya, "Siap komandan." Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah menyatakan peran saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sementara saksi Ferdi Sambo akan berperan untuk menjaga saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, karena kalau saksi Ferdi Sambo yang menembak dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya. Selanjutnya sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, benar saksi Ferdi Sambo menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, menjelaskan alasan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menembak korban Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, benar untuk meminimalisir perlawanan korban Nofriansah Yosua Huta Barat ketika rencana jahat tersebut dilaksanakan, maka harus dipastikan korban Yosua dalam keadaan sudah tidak bersenjata. Lalu saksi Ferdi Sambo menanyakan keberadaan senjata api milik korban Yosua kepada Richard Eliezer yang sudah dilucuti oleh terdakwa terlebih dahulu dengan mengatakan, "Mana senjata Yosua?" Dijawab oleh Richard Eliezer, "Ada disimpan di mobil Lexus." Kemudian saksi Ferdi Sambo meminta saksi Richard Eliezer untuk mengambil senjata tersebut. Bahwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan saksi Putri Chandrawati, saksi Kuat Maruf, dan terdakwa, benar rencana jahat saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 juga diketahui saksi Putri Chandrawati, namun bukannya membuat saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati yang merupakan suami istri tersebut saling mengingatkan untuk mengurungkan terlaksanaan niat jahat, akan tetapi keduanya justru saling bekerja sama untuk mengikuti dan mendukung kehendak saksi Ferdi Sambo. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Tidak satupun dari ketiganya yang berupaya untuk mencegah rencana jahat saksi Ferdi Sambo dan justru secara bersama-sama mengikuti skenario melakukan isoman. Bahwa sesuai keterangan saksi Putri Chandrawati, saksi Kuat Maruf, dan terdakwa, setelah selesai menyusun rencana dan menyamakan kehendak dengan saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua, lalu saksi Putri Chandrawati turun ke lantai 1 rumah Saguling dan mengajak terdakwa Riki Rizal ke rumah dinas. Kemudian terdakwa Riki Rizal yang sudah memiliki pengetahuan atas kehendak dan rencana dari saksi Ferdi Sambo, sengaja dengan kehendaknya dan pengetahuannya
kehendaknya dan pengetahuannya tersebut mengajak saksi Kuatmaruf yang sudah membawa pisau di dalam tas selempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nofriansah Yosua melakukan perlawanan. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan. Terdakwa secara fisik dengan berperan mengemudikan mobil supaya korban Nofriansah Yosua mau ikut ke rumah dinas Duren 3 sesuai keterangan Richard Eliezer, saksi Putri Chandrawati, saksi Kuatmaruf dan terdakwa untuk mewujudkan rencana selanjutnya supaya korban Yosua mau ikut ke rumah dinas Duren 3, Putri Chandrawati lebih dulu naik dan duduk di kursi tengah mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH disusul Kuatmaruf dan Richard Eliezer Pudiang Lumiu duduk di kursi belakang. Sedangkan terdakwa Riki Rizal Wibowo atas pengetahuan dan kehendak yang sudah dimilikinya sengaja mengambil peran untuk mengemudikan mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH dengan tujuan agar korban Yosua mau diajak dan ikut ke rumah dinas Duren 3 atas ajakan dan peran terdakwa yang sengaja mengemudikan mobil menyebabkan korban Yosua ikut naik ke mobil dan duduk depan samping kursi terdakwa. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan mengawasi keberadaan korban Yosua sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, Putri Chandrawati, saksi Kuatmaruf dan keterangan terdakwa sendiri serta diperkuat barang bukti berupa rekaman video benar sesampainya di rumah dinas Duren 3 sekira pukul 17.07 WIB terdakwa menghentikan mobilnya di depan pagar dan membiarkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat terlebih dahulu turun dari mobil membuka pagar. Setelah itu saksi Kuatmaruf juga mengambil peran dengan sengaja langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 lalu langsung menutup pintu balkon padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Bahwa rangkaian peran bersama-sama dengan suatu rencana tersebut kembali dilanjutkan sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, saksi Azan Romer dan keterangan terdakwa. Selanjutnya pada saat saksi Kuatmaruf berada di lantai 2, saksi Richard Eliezer naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan melakukan ritual berdoa sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Huta Barat. Sedangkan terdakwa Riki Rizal Wibowo yang sudah memiliki pengetahuan rencana jahat tersebut sengaja tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren 3 tetapi tetap sengaja berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan korban Yosua tidak kemana-mana. Padahal itulah kesempatan terakhir terdakwa Riki Rizal Wibowo dapat memberitahu korban Nofriansah Yosua, namun terdakwa Riki Rizal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nofriansah Yosua supaya pergi dan lari menjauh agar terhindar dari perampasan nyawa sebagaimana dikehendaki oleh saksi Ferdi Sambo. Bahwa sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan Azan Romer, keterangan Prayogi, keterangan saksi Farhan benar sebagai rangkaian rencana selanjutnya sekitar pukul 17.08 WIB saksi Ferdi Sambo yang memiliki kehendak dan rencana akan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat berangkat dengan saksi Azan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi dan dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam nomor polisi 1434 RFP dengan dikawal oleh saksi Farhan Sabila. Bahwa sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayodi, saksi Farhan sesampainya di rumah dinas Duren 3 sekira pukul 17.10 kemudian saksi Azan Romer turun lebih dulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu dan seterusnya. Selanjutnya sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan saksi Azan Romer dan keterangan terdakwa sekitar pukul 17.11 saksi Ferdi Sambo berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan terdakwa Riki Rizal Wibowo yang mengetahui kedatangan saksi Ferdi Sambo memiliki pengetahuan tentang kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua dengan cara menembak sengaja tidak memberitahukan korban Yosua. Namun terdakwa Riki Rizal Wibowo justru turut serta mendukung dan memuluskan kehendak jahat tersebut dengan mengambil peran tetap mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua yang masih berdiri di taman halaman rumah. Selanjutnya, sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuatmaruf dan saksi Ferdi Sambo, ketika saksi Ferdi Sambo bertemu dengan Kuatmaruf di lantai 1 lalu dengan nada tinggi saksi Ferdi Sambo mengatakan, "Wat, mana Riki dan Yosua panggil?" Di saat yang bersamaan, Richard Eliezer yang sudah memiliki kehendak dan rencana yang sama mendengar suara saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Eliezer lalu mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan sambil menunggu rencana selanjutnya.
bahwa rangkaian peran bersama-sama kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan memanggil korban Nofriansah Yosua masuk ke dalam rumah sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuatmaruf, dan keterangan terdakwa sendiri. Sekira pukul 17.12 saksi Kuatmaruf mengetahui kehendak saksi Ferdi Sambo dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa Ricky Rizal yang sudah memiliki pengetahuan tentang kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo sengaja memuluskan kehendak dan rencana tersebut dengan cara menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahukan kepada korban Nofriansah bahwa dirinya dipanggil saksi Ferdi Sambo. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan sendiri berdiri berjaga-jaga saat terjadi penembakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuatmaruf, dan keterangan terdakwa. Sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah Yosua. Pada saat itu saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansah Yosua lalu mendorong korban Nofriansah Yosua ke depan sehingga posisi korban Nofriansah Yosua tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer yang berada di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Sedangkan posisi saksi Kuatmaruf berada di belakang saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang sudah memiliki pengetahuan tentang kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo tersebut sengaja dengan kehendaknya mengambil peran dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban Nofriansah Yosua melakukan perlawanan dengan berada di belakang saksi Richard Eliezer. Sedangkan saksi Putri Chandrawati yang juga sudah memiliki kehendak dan rencana yang sama sengaja mengambil peran berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban Nofriansah. Kemudian saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Nofriansah dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Nofriansah sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya saksi Ferdi Sambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa dan seterusnya. Setelah mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa adanya keraguan sedikit pun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali hingga korban Nofriansah terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah dan seterusnya. Kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang menghampiri korban keterangan saksi Richard Eliezer dan Ferdi Sambo benar menghampiri korban Nofriansah Yosua yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, saksi Ferdi Sambo yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak kepalanya sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi korban Nofriansah Yosua hingga korban meninggal dunia. Tembakan saksi Ferdi Sambo tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban yang melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan, lintasan anak peluru dan seterusnya. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan tidak mencegah penembakan dan tidak membantu korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan Putri Chandrawati, keterangan saksi Kuat, keterangan saksi Richard Eliezer dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa diminta oleh saksi Ferdi Sambo untuk mengantar saksi Putri Chandrawati ke rumah saguling. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan menerima uang dari saksi Ferdi Sambo sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan saksi Putri Chandrawati, keterangan saksi Kuatmaruf, keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan keterangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Kuatmaruf, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu diminta oleh saksi Ferdi Sambo untuk datang ke rumah dan terdakwa diberi uang sebesar 500 juta rupiah sambil ditunjukkan uang di dalam amplop namun disimpan saksi Ferdi Sambo lebih dahulu setelah kasus tersebut selesai karena terdakwa telah ikut bersama-sama mendukung dan memuluskan niat jahat dan rencana saksi Ferdi Sambo untuk menembak korban Nofriansah Yosua hingga meninggal dunia. Bahwa dari rangkaian peran bersama-sama tersebut selalu menunjukkan terdakwa adalah orang yang pertama diminta untuk bertindak oleh saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati dan saksi Putri Chandrawati yaitu dari mulai melucuti senjata, dipanggil ke lantai 3 rumah saguling, diminta mengemudikan mobil dari rumah saguling menuju rumah dinas Duren 3, diminta mengawasi korban Nofriansah Yosua saat di mobil dan di taman rumah dinas, diminta untuk mengantar saksi Putri Chandrawati pasca penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua.
bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, jelas adanya rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang dilakukan secara bersama, secara sadar dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana jahat melakukan penembakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Kuatmaruf dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang peran bersama-sama secara sadar dan peranan secara fisik tersebut sudah dimulai dari Magelang sampai terjadi peristiwa penembakan di rumah dinas Duren 3. Dimulai pada hari peran bersama-sama tersebut terus dilanjutkan terdakwa bersama saksi Ferdi Sambo. Bersama saksi Ferdi Sambo di mana pada hari Jumat tanggal 8 Juli sekira pukul 15.40 dan seterusnya. Peranan bersama-sama tersebut dilanjutkan terdakwa bersama saksi Putri Chandrawati dengan bersikap secara sadar tidak menolak saat diajak saksi Putri Chandrawati pergi Duren 3, terdakwa dengan sengaja dan sadar mendukung rencana dan seterusnya. Peranan bersama-sama tersebut terus dilanjutkannya terdakwa bersama saksi Putri Chandrawati dan seterusnya. Dari uraian tersebut di atas, jelas ada perbuatan bersama-sama sebagai turut serta made player secara sadar dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana jahat melakukan penembakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga meninggal dunia yang dilakukan terdakwa Ricky Rizal Wibowo bersama-sama dengan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuatmaruf dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah. Dengan demikian, unsur mereka yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, maka semua unsur dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana telah terpenuhi menurut hukum dan penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidiar. Dilanjutkan.